Selamat pagi saudara, live breaking news tribunnews.com kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Mila Irda. Kami masih mengawal kasus pembunuhan Brigadir Yosua dan sidang kali ini juga masih berlangsung pada Selasa 6 Desember. Yang mana kali ini terdakwa utama yakni Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi, yang mana beberapa saksi yang dihadirkan merupakan terdakwa obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menghadirkan 10 orang saksi dalam persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Selasa ini. Saksi yang hadir diantaranya adalah Kepala Biro Pengamanan Internal atau Karo Paminal Hendra Kurniawan, Kaden Biro Paminal Agus Nur Patria, Korpspri Kadif Propam Polri Cuk Putranto, kemudian mantan Wakaden B Biro Paminal Propam Polri Arif Rahman Arifin, dan PS Kasubag Riksa Bagat Etika Biro Watprof Baikuni Wibowo. Selain itu, saudara, jaksa juga akan menghadirkan Kepala Bagian Penegakan Hukum atau Kabag Gakum Provos Div Propam Susanto Haris, kemudian pemeriksa forensik muda Sub Bidang Komputer Forensik Polri, yakni Panji Zulfikar Sidik. Ada pula anggota Subbidang Senjata Api Balistik Metalurgi Forensik atau Subbid Senpi Balmetrov dan Pusat Laboratorium Forensik atau Puslab-For Bareskrim Polri Sopan Utomo. Kemudian saksi lain adalah Kepala Urusan Logistik Pelayanan Masyarakat Polri Linggom Parasian Siaahaan. Ada juga saksi lain yang akan dihadirkan, saudara, yakni JPU. Maksud saya adalah driver atau sopir dari Kepala Satuan Reserse Kriminal atau Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Ridwan Soplanit Audi Pratowo. Empat saksi. Yang pertama itu keterangan Daden bahwa tanggal 6 bulan 7 itu malam harinya kami mengantar anak kami ke sekolah TN. Tanggal 6 Juni paginya? Malamnya, Pak, sebelum acara ulang tahun. Oh, sebelum acara ulang tahun, oke. Kemudian itu acara surprise. Jadi yang lain nggak tahu, hanya saya dengan Yosua, karena saya mesen kue dan tumpeng ke Yosua. Oke, terus? Saya juga nggak tahu. Tanggal 7 kami balik itu bukan maghrib tapi sudah malam, Pak. Jam 20. Bukan maghrib tapi sudah malam, oke. Kemudian saya ingin menguruskan bahwa istri saya ini tidak punya ajudan. Mungkin sebutan mereka saya ada ajudan. Istri bintang 2 tidak boleh ada ajudan. Oke. Jadi hanya membantu mengurus rumah tangga dan menjadi driver pada saat kegiatan Bayangkari. Oke. Istilah mereka ini. Oke. Kemudian untuk keterangan Romer, saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menggunakan sarung tangan turun dari kendaraan. Kemudian yang kedua, senjata yang jatuh itu bukan senjata HS, tapi senjata pribadi saya, Combat Wilson, yang mirip tadi disampaikan. Kemudian keterangan Romer juga bahwa pada saat masuk pintu utama kamar Duren 3 itu terbuka, saya sanggah karena saya masuk menjemput istri saya itu, saya membuka pintu kamar istri saya. Saudara Romer juga menyampaikan melewati tubuh korban Yosua, itu tidak, Pak. Karena kami menghindari untuk istri saya melihat tubuh korban, sehingga saya lewatkan mepet dengan TV waktu itu. Kan rumahnya memang kecil. Oke. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa patwal saya ini bukan bodoh amat, Pak, tapi memang dia tugasnya memang bawa motor aja udah sulit, Pak. Jadi nggak tahu kegiatan saya. Yeah. Kemudian saya perlu juga sampaikan, Pak, bahwa Kompleks Porin 46 itu adalah rumah dinas yang kami tinggali sejak 2015. Yeah. Karena ajudan dan kru di rumah sudah bertambah, supaya nyaman kami pindah ke rumah mertua di Bangka. Okay. Sehingga itu nanti di Bangka lah kemudian kami tinggali sampai dengan pertengahan 2020. Itu waktu itu rumah Saguling belum jadi. Oke, ada lagi? Kemudian
Setelah itu rumah saguling jadi kami pindah dan bertempat tinggal bersama istri dan anak-anak. Oke, Demikian. itu saja. Terima kasih. Oke, nanti saudara mempunyai kesempatan yang lebih untuk menjelaskan. Ya, apa? Kesempatan saya ketemu dengan ajudan saya ini, Pak. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf ke mereka. Oke, silakan. Karena saya sudah menganggap mereka sebagai anak-anak saya, Pak. Tapi karena ada peristiwa ini kemudian mereka harus diproses, kemudian si Yogi harus membatalkan pernikahannya. Ini saya sampaikan permintaan maaf ke anak-anak saya ini sehingga saya tahu ini peristiwa yang harus mereka hadapi. Ini kan. Oke, silakan. Saudara Putri Chandra, bagaimana terhadap keterangan 4 orang saksi ini? Apakah benar semua atau benar sebagian, salah sebagian, atau salah semua? Mohon izin yang mulia, sedikit ada yang saya tegaskan di sini. Oke, silakan. Untuk kesaksian dari saudara Romer, bahwa saya tidak melihat tubuh korban Joshua, seperti yang disampaikan oleh saudara Romer, karena pada saat Pak Ferdi Sambo menjemput saya di kamar, Pak Ferdi Sambo itu merangkul saya dan tangannya menutupi kepala saya. Untuk yang kedua, untuk saudara Romer dan saudara Daden, bahwa Joshua bukan ajudan saya, tetapi ajudan Bapak Ferdi Sambo yang diperbantukan untuk atau sebagai driver saya untuk membawa mobil pada saat saya kegiatan di luar atau kegiatan Bayangkari, dan saya juga dibantu dalam. Ya, saudara, kami masih menunggu jalannya persidangan yang agendanya akan dimulai segera pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan saat ini baik itu saksi maupun terdakwa yakni Ferdi Sambo maupun Putri Chandrawati juga belum tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun kita akan mengulas terlebih dahulu jalannya persidangan yang digelar kemarin. Ini adalah dengan saksi Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal dengan terdakwa Barada Eliezer. Hakim Ketua kemarin sempat kesal dengan cerita terdakwa Kuat Ma'ruf yang mengaku tak melihat Ferdi Sambo menembak Brigadir Yosua. Hal ini terjadi saat sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 5 Desember. Dalam kesaksiannya, Kuat Ma'ruf diketahui sempat diminta mengaku apakah dirinya melihat saat eksekusi berlangsung. Hanya saja kala itu Kuat Ma'ruf mengatakan dirinya tak melihat Ferdi Sambo kala diduga menembak Yosua lantaran jaraknya yang cukup jauh. Ia mengatakan bahwa kala itu hanya melihat adanya eksekusi yang dilakukan oleh Barada Richard Eliezer. Oh, ternyata Bapak maju ke depan, tembak-tembak tembok. Tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Setelah tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Romer masuk. Sebentar. Siapa? Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat Bapak menembak Joshua. Nah, bahasa kamu sama, Mariki. Iya kan? Itu tidak yang melihat, tidak tahu, tidak dengar. Begini yang mulia. Kalau posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma melihat kakinya kalau dari tempat saya. Karena kan samping tangga. Saudara bilang tadi saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, nggak jauh sama Ricky saya itu. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Ricky itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu yang mulia. Nah, terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin kan saya udah ketutupan, tinggal ngeliat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan, pertanyaan saya sederhana. Kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Sama dengan yang disampaikan Ricky tadi. Saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Inilah yang gue bilang. Kalian sudah merencanakan dari awal. Iya kan? Saya mengalami yang mulia, ada di situ yang mulia. Iya.
terserah ke saudara, saya bilang gitu. Faktanya pada saat setelah penembakan saudara ditanya sama anggota Polres Jakarta Selatan, saudara bisa menjawab dengan tuntas apa skenario itu. Kan begitu. Kalau yang jujur, saya tidak pernah diinterogasi di dalam rumah. Kemudian saudara dibawa ke Provos. Betul. Dan saudara ditanya dipisah satu-satu. Betul? Bisa, betul. Dan saudara bisa menjawab skenario itu. Tidak. Awalnya karena saya belum ada apa-apa, saya sudah jawab yang semuanya, tapi baru separuh Pak Sambo datang. Itu kertasnya itu disobek-sobek. Saat ini Anda sedang menyaksikan Siapa saudara meriksa? Mancanegara edisi 6 Desember 2022. Kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini Siapa mengenai peristiwa provosnya? yang Biar terjadi kita di panggil sebuah sekarang. negara. Benar nggak keterangan saudara ini? Baik, bagus dipanggil. Ya, siapa namanya? Saya tidak kenal. Kita menuju Mana? Presiden Saudara Rusia ini. Vladimir Putin tampaknya tidak pernah kehabisan Hah? akal untuk membuat strategi baru. Bagaimana saudara? Selain mengerahkan senjata, ia diam-diam ternyata Siapa masih yang terus saudara itu? meluncurkan beberapa hacker kenal yang kondang meriksa saya. asal Nah negaranya. iya. Hacker tersebut nantinya akan Kalau saudara sudah membuat keterangan seperti itu di awal, ceritanya nggak seperti ini. Paham saudara? Tidak akan ada 95 polisi yang akan disidang kode etik. Oh, ternyata Bapak maju ke depan. Maju ke depan, tembak-tembak tembok. Tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Setelah tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Dalam sidang pada Senin kemarin, terdakwa Kuat Ma'ruf juga bersaksi soal melihat adanya Brigadir Yosua yang disebutnya mengendap-endap untuk naik ke kamar Putri Chandrawati. Keterangan ini disampaikan oleh Kuat Ma'ruf dalam sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 5 Desember kemarin. Saat ini Anda sedang menyaksikan Kuat Ma'ruf Update mengaku Mancanegara sempat edisi membuntuti Selasa 6 Brigadir Desember Yosua sampai 2022. akhirnya menaruh Kami akan curiga dan menyajikan meminta berbagai saksi informasi Susi teraktual untuk dan mengecek terkini mengenai kondisi dari peristiwa yang Putri terjadi di Chandrawati. sejumlah negara. Diakui Kuat Ma'ruf Bersama saya, juga Diamita, bahwa inilah saat live itu update Brigadir Yosua selengkapnya. sempat membanting pintu dan mengendap dari tangga Kita menuju atas kabar rumah pertama, yang Tribuners. terjadi di Presiden Magelang, Rusia Jawa Vladimir Tengah. Putin tampaknya tidak pernah kehabisan akal untuk membuat strategi baru untuk menyerang Ukraina. Selain mengerahkan senjata, ia diam-diam ternyata masih terus menerjunkan beberapa hacker kondang asal negaranya. Hacker tersebut nantinya akan menyerang fasilitas pemerintahan Ukraina. Aksi tersebut terungkap oleh raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Microsoft Corporation, setelah menggelar penyelidikan. Dalam laporan analisis Microsoft melihat Rusia telah melakukan serangan cyber. Serangan itu bahkan terkoordinasi dengan lembaga rudal untuk menghancurkan infrastruktur vital di Ukraina. Microsoft Corporation lantas mengungkap dugaan penyebab Rusia mulai mengalihkan strategi perangnya. Dugaan awal, yakni munculnya performa tentara Rusia di medan perang dalam melawan militer Ukraina selama belakangan terakhir. Hal itu pun memicu membengkakkan pengeluaran bagi pemerintah Moskow. Tidak hanya mengincar fasilitas pemerintahan, serangan hacker juga mengincar jaringan organisasi lain, seperti rantai pasokan senjata militer serta jaringan organisasi energi, air, dan infrastruktur penting lainnya di Ukraina. Microsoft menganggap bahwa Rusia setidaknya telah melakukan serangan sekitar 55% sejak Februari 2022. Strategi Putin ini disinyalir semakin memperburuk kondisi Ukraina, mengingat sebelumnya sejumlah kota di negara itu telah hancur akibat digempur serangan rudal Rusia hingga memicu kelumpuhan aliran listrik dan pasokan air ke warga sipil di seluruh Ukraina. Karena khawatir serangan cyber Ukraina makin memanas, Microsoft kini aktif menyerukan peringatan atas meluasnya serangan cyber oleh Rusia. Beratnya saudara Terlebih Putri para dengan hacker, apa berat kebanggaan saudara? Rusia dilaporkan tengah berencana mengeksploitasi. Oh berat saudara. Terlebih, Ya kan tadi para saudara hacker mengatakan kebanggaan bahwa saya Rusia kalau ngangkat sendiri nggak dilaporkan mampu. tengah berencana Iya, nggak mampu mengeksploitasi. Nah, sementara Susi kan kemarin kecil. Terlebih, para hacker kebanggaan Rusia dilaporkan tengah Oke. berencana Lanjut. mengeksploitasi tensi krisis energi di Eropa dengan memanfaatkan sentimen anti-imigran. Naik Selain lagi ke itu, atas. Microsoft turut Tapi menawarkan posisinya udah metodologi nangis. untuk melawan Siapa? ancaman Joshua? digital. Salah satunya Naik dengan ke membangun atas. pendekatan 4DS Jadi, saya kan untuk posisinya melawan itu aktivitas kaca itu yang cyber tadi, dan pengaruh yang Joshua itu baru berbahaya mengkol, baru dari separuh. sinyal musuh. Belum full ke atas.
nyender di tembok, om kakaknya gini-gini, saya bisa jelaskan om, saya bisa jelaskan. Akhirnya saya nggak jadi ngangkat ibu karena nunggu Susi lama, saya samperin Joshua. Om, ibu kamu apain? Joshua malah lari, turun lagi sambil nangis ke arah dapur. Ke arah dapur, saya ngeliat ada pisau di situ di atas apel. Saya ambil pisau. Joshua setelah itu buka pintu kamar Susi ke garasi, saya kantongin itu pisau, saya balik lagi, saya nggak kejar Joshua. Baru saya nolongin ibu. Setelah saya nolongin ibu ke atas, saya angkat, posisi dipeluk begini sama Susi, saya nahan dari belakang, sempat dibubukin sama Susi kan. Ibu belum ada, masih nggak ngomong apa-apa. Susi benerin bantal, baru sama Susi dipegang, ditidurkan gitu Pak. Ibu masih diem waktu itu. Setelah ibu melek, ibu langsung menangis. Ibu menangis langsung kayak ketakutan seperti itu. HP mana HP? Mana Riki waktu itu ngomong begitu. Saya tanya. Ibu langsung ketakutan. Jangan tinggalin ibu ngomong gitu. Saya sempat nanya ke ibu, ada apa Bu? Saya bilang gitu kan. Joshua sakit sekali sama ibu. Joshua sakit sekali. Negara-negara G7 kemudian sebagian Uni Eropa dan Australia mulai menerapkan batas yang ada di kasur, mentah Rusia. Pembatasan disepakati di level $60 Amerika Serikat per barel mulai 5 Desember 2022 kemarin. Saya baru nyari nama. Di hari yang sama, Rusia melakukan serangan habis-habisan ke Ukraina sebagai balasan atas kebijakan negara tersebut. Ukraina mengklaim tentara Rusia melakukan serangan rudal terbaru ke wilayahnya pada Senin 5 Desember 2022 kemarin. Tentara Putin itu menghancurkan rumah-rumah di selatan negara tersebut dan memadamkan listrik di wilayah utara Kiev. Serangan terbaru itu terjadi ketika pihak Barat membatasi kebijakan Moskow. Udah, untuk kamu membiayai jelasin aja invasinya ke ke Riki deh kalau begini dengan gitu. memperlakukan Itu batas tetap lari ke harga arah pada minyak keluar Rusia. yang mulia. Peringatan udara pun terdengar di seluruh Ukraina dan Setelah warga itu, sipil saya diminta naik untuk lagi ke berlindung atas. dari gelombang serangan terbaru rudal Rusia. Mungkin ibu udah Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Kirilo Timoshenko, melaporkan 2 orang tewas di wilayah Zaporizhia. Pasukan Rusia semakin menargetkan fasilitas energi Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Pemadaman listrik besar di Kiev terpaksa dilakukan saya bilang, saat Bu, musim lapor bapak Bu, serangan saya bilang masif begitu ini. kan, karena di rumah Di sisi lain, ada Rusia bapak waktu itu. mengatakan serangan itu Saya dirancang bilang, Bu, lapor untuk bapak Bu, lapor menggoyahkan bapak. kemampuan Ibu militer masih menangis. Ukraina. Terkait kebijakan G7, setelah Kremlin itu, sebelumnya tegas saya mengatakan suruh Susi, tidak akan mematuhinya meski kamu harus tutup aja memangkas pintu semua. produksinya. Saya bilang, Juru bicara Kremlin, gitu ke Dmitry ibu, ke Peskov, Susi. menjamin Tutup batas aja harga pintu semua, minyak saya tidak turun akan di tangga. mempengaruhi Saya serangan bilang. Rusia ke Ukraina. Saya Dikatakannya, di tangga, perekonomian Rusia tapi memiliki Joshua lebih dari yang cukup datang, potensi Om Ricky untuk sama Om memenuhi Richard. kebutuhan militer mereka. Terus, Oleh karena itu, Om ia Ricky yakin datang, langkah-langkah yang diambil pertama, Barat saat ini ini ada apa? tidak akan berdampak apapun pada operasi militer Saya khusus waktu itu Rusia. cuma Seperti diketahui, Rusia merupakan gitu-gitu, pengekspor jadi minyak saya kagetin terbesar waktu kedua itu. di dunia. Perjanjian atas Saya batas betul harga katanya, itu "Weh." memungkinkan pengiriman Saya minyak kagetin, Rusia malah ke takut, malah negara-negara lari. pihak ketiga menggunakan kapal tanker Group of Lari Seven atau ke arah G7 dapur, dan Uni buka Eropa. pintu. Perusahaan asuransi Tak hanya dan buat lembaga Ma'ruf, kredit dengan terdakwa syarat Ricky Rizal kargo minyak juga dibeli hadir pada sebagai atau saksi di dalam bawah batas kasus harga pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Barada per barel. Richard Eliezer. Dalam sidang tersebut, Ricky Rizal sempat diminta memberitakan ulang detik-detik eksekusi terhadap Brigadir Yosua yang dilakukan oleh Richard Eliezer. Hal ini dilakukan pada sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua pada Senin 5 Desember kemarin. Dalam penjelasannya, Ricky Rizal juga turut meminta Baradae untuk ikut berdiri di hadapan hakim dan menjelaskan apa yang terjadi saat eksekusi berlangsung. Yang saat itu saya tahu ke depan, Saya sudah saksi beradain. Saya mau lihat yang posisi berdirinya. Coba, Cat. Lihat ini, lihat. Posisi kasih lihat. Gimana? Kamu jangan ini, betul nggak? Kamu posisinya di mana? Kamu jangan atur klien saya.
Di mana? Di mana? Di situ. Jaraknya berapa lama? Jaraknya segini. Oke. Jaraknya segini. Dekat sekali. Oke. Sudah, makasih. Jadi saudara saksi tidak bisa mendengar kokang senjata? Tidak mendengar? Tidak dengar, Pak. Tadi woi tembak juga dengar. Gimana, Pak? Woi tembak nggak dengar? Tidak. Mohon izin majelis, boleh nggak kita kokang senjata biar kedengaran? Tidak usah. Biarkan majelis yang menilai. Siap majelis. Kan soalnya ada alat bukti. Oke, sudah majelis. Kemudian minyak Rusia oleh G7 dinilai Yang tidak saat itu berpengaruh saya pada tahu Rusia. ke depan, Namun pakar energi saya sudah saksi beragai. mungkin hanya Saya melihat awal dari yang posisi berdirinya. Coba. yang justru Coba. bisa merugikan negara Lihat barat. ini. Lihat. Batas Posisi harga berdiri. G7 sebesar $60 Amerika Serikat untuk minyak mentah Rusia mulai berlaku pada Di tanggal mana? 5 Desember kemarin, membuat harga minyak kini naik 3% lebih. Kamu jangan ini. Coba. Kamu posisinya di mana? Kamu jangan lantar klien saya. Dr. Mahdow Salameh memberikan pandangannya terkait persoalan ini. Di mana? Di mana? Rencana Di situ. negara-negara G7 Jaraknya berapa lama? yang akan Jaraknya segini. total, mengingat Oke. Rusia Jaraknya segini. merupakan pasar minyak global. Dekat sekali. Salameh menilai kebijakan Oke. itu akan Benar. ditolak oleh Makasih. OPEC Plus. Pakar ekonom itu Jadi saudara saksi tidak bisa mendengar kokang senjata. tidak kekurangan pembeli untuk minyaknya. Selain itu, negara pimpinan Vladimir Putin ini memiliki armada kapal tanker minyak yang besar untuk membawa ekspor minyaknya ke seluruh dunia. Rusia tidak perlu menggunakan pelayaran barat atau perusahaan asuransi barat untuk kargo minyaknya. Mulai pukul 10 waktu Indonesia Pulangannya Barat. juga akan menyediakan asuransi mereka Ini sendiri adalah untuk kondisi impor minyak terkini Rusia dari mereka. ruang Bahkan jika persidangan di Rusia Pengadilan menjual Negeri minyak sedikit Jakarta lebih Selatan, sedikit, Saudara, dengan terdakwa Putri pendapatannya Chandrawati pun dan juga tidak Ferdi akan Sambo. berkurang Tampak karena akan saat ini mendapatkan sejumlah pihak keuntungan dari masih harga bersiap, minyak yang namun lebih tinggi. terdakwa Putri Salameh Chandrawati dan menilai juga Rusia dapat Ferdi Sambo muncul juga sebagai memang pemenang diketahui sama, belum tampak sementara dalam Uni Eropa akan kalah. Pasalnya persidangan standar hidup yang orang digelar Eropa kini sudah dengan merosot agenda dan ekonomi pemeriksaan blok saksi hari ini. menyeimbangkan di Tercatat ambang bahwa resesi yang nantinya keras. akan ada Ia pun beberapa percaya saksi bahwa yang Amerika hadir ya. Serikat Ini yang Anda memicu saksikan konflik ini adalah Rusia-Ukraina Ferdi tidak Diansyah, hanya untuk tim kuasa mencoba hukum melemahkan dari Moskow Putri dan Chandrawati yang mengganggu mengenakan tandem Rusia setelan Tiongkok, batik, tetapi juga untuk baru saja menghancurkan Uni Eropa memakai sebagai aliansi dan menjadikan jas masing-masing untuk anggota bertugas negara pada bawahan pengadilan dan hari ini, boneka. Saudara. Nantinya masih akan kami Suranjali tampilkan Tandon, pada Anda asisten bagaimana profesor di jalannya Institut persidangan yang Nasional rencananya Keuangan dan dimulai Kebijakan segera Publik pukul yang 10 berbasis waktu di Indonesia Delhi Barat. Namun yang juga bisa kami berpendapat informasikan sama. bahwa Bahkan nantinya sama batasan persidangan harga akan G7 menghadirkan dapat beberapa berdampak saksi buruk yang lebih mana di lanjut antara pada ekonomi saksi-saksi yang akan global. hadir Secara adalah keseluruhan, mereka negara-negara yang merupakan G7 terdakwa siap juga membayar dalam mahal kasus untuk petualangan obstruction of energi justice mereka atau dan menghadapi perintangan krisis penyidikan, ekonomi yang yakni memburuk. ex Karo Paminal Hendra Kurniawan, kemudian ada Kaden Abiro Paminal Agus Nurpatria, ada pula Cok Putranto, ini mantan Korspri Kadif Propam Polri, kemudian Arif Rahman Arifin yang merupakan mantan Wakaden B Biro Paminal Propam Polri, ada pula Baikuni Wibowo, ini merupakan mantan PS Kasubag Riksa Bagat Etika Biro Watprov di Propam Polri yang akan hadir dalam persidangan hari ini. Selain itu ada juga beberapa saksi yang akan dihadirkan, yang mana total dari informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya ada setidaknya 10 saksi yang akan dihadirkan. Ukraina membalas dendam atas serangan Rusia dengan membombardir 2 pangkalan udara pesawat pembom nuklir. Rusia yang kecolongan atas serangan itu melaporkan 3 prajuritnya tewas
Texas pada Senin 5 Desember subuh waktu setempat kemarin. Serangan roket yang bisa berfungsi sebagai drone itu merusak dua pangkalan udara Rusia di Ryazan dan Saratov. Kedua pangkalan ini terletak sangat jauh dari perbatasan Ukraina-Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut Ukraina menggunakan drone jet era Soviet Tupolev Tu-141. Drone yang terbang ketika itu ditembak dan jatuh menimbulkan ledakan yang cukup besar di sana. Sementara itu, dua pesawat tempur Rusia di pangkalan yang diserang dilaporkan mengalami kerusakan kecil. Drone jet buatan Soviet itu beberapa tahun lalu diketahui telah dihidupkan kembali oleh Ukraina. Kini pun dikirimkan untuk menyerang lapangan terbang Saudara terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Ricky Rizal, sempat dicecar pertanyaan oleh hakim terkait apakah rencana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat sudah direncanakan oleh Verdi Sambo dan Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Ricky Rizal pun kemudian menjawab dalam persidangan yang digelar pada Senin 5 Desember kemarin. Dalam pengakuannya, Ricky Rizal tak banyak menjawab terkait benar tidaknya rencana pembunuhan tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa saat itu ia memang mengetahui ada rencana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, namun tak benar-benar tahu di mana lokasi eksekusi yang akan dilakukan Verdi Sambo terhadap Brigadir Yosua. Kehadiran bomber di pangkalan udara Engels memicu kekhawatiran akan serangan besar-besaran Rusia lagi pasca kekalahan. Sudah sering saudara dikasih uang 500 Analis juta. Royal United Services Kalau sampai nominal 500 juta bahwa pasukan Belum Rusia pernah. telah Tapi tertipu dan buktinya membuang di uang dalam amunisi rekening saudara ada dan 600 juta. Para ahli berpendapat Itu untuk jumlah pesawat di operasional landasan yang bukan tidak untuk biasa saya pribadi yang bisa menerima. Kalau saudara merasa tidak pernah dikasih 100 mengindikasikan juta, serangan yang mengancam. harusnya saudara dari awal kan sudah tahu. Hal ini setidaknya Apa. dikatakan analis militer yakni Arda Mevlutoglu kepada Seperti media yang saya sampaikan Jerman tadi, Spiegel. Saudara hanya bertugas di Perang lantas Rusia dan saja. Ukraina diketahui sudah Selama ini terjadi di sejak lantas. 24 Februari Nggak pernah di 2022 restri. lalu. Tidak Dan pernah. ini PBB menulis 6.000 lebih warga sipil telah Saya tewas bingung, karena apakah konflik di lantas tersebut. itu memang nggak punya naluri ya? Masa orang ngejar pakai pisau itu nggak dianggap masalah biasa? Ya, Atau karena memang kalian sebenarnya sudah merencanakan ini sejak di Magelang? siap tidak ada yang mulia. Hah? Tidak ada yang mulia. Bahkan kami tidak tahu kejadian yang sebenarnya di Semuanya juga ngomong gini loh. Saya sampaikan Siap. ke saudara ya, kami nggak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena banyak alat bukti lain, ya kan, yang bisa menunjukkan kesalahan saudara. Coba buka CCTV-nya dulu. Ini di kamera ini, yang dari penyidik. Terdakwa kuat dengan saudara Putri naik dan masuk ke dalam lift itu pukul 15.00 detiknya 13. Kemudian saudara Eliezer sedang PCR dan pada pukul 15 Peluncur roket HIMARS yang 42. diterima Ukraina dari Amerika Serikat dilaporkan telah disabotase. Saudara kan tadi cerita, saudara dipanggil saudara Dia memodifikasinya apa namanya? sebelum Saudara dipanggil saudara dilaporkan hal Verdi ini Sambo juga melalui apa? Ukraina HT. menembakkan Melalui roket HT. Dilansir Sputnik News, Ini saudara naik ke atas tuh pukul 15.42.56 waktu yang CCTV-nya. paling sering digunakan di Siap. bidang senjata Kiev. Dengan setidaknya 3 Kemudian mesin saudara telah turun dipindahkan ke kaum nasional dari lift sejauh ini. 53.42. Artinya di atas pada saat saudara naik itu ada terdakwa Verdi Sambo, ada terdakwa Putri Chandrawati dan ada terdakwa kuat. Itu hanya akan digunakan untuk tujuan pertahanan. Pada saat saudara naik. Pemerintah tidak akan Ini berdasarkan CCTV semua. Siap, Rusia. Ya, Pada saat itu, saudara tadi mengatakan hanya ketemu dengan Verdi Sambo, itu masalah saudara, saya nggak tahu. Surat janji Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa senjata Yang saya buatan pengen Abrams tahu, tidak akan yang digunakan cerita untuk saudara yang agak wilayah aneh Rusia. itu perencana yang saudara mengatakan saudara suruh nembak. Dari situ kan saudara Verdi Sambo sudah merencanakan hendak membunuh Kembali Yosua kan. bersekutu. Sementara Dengan saudara Federasi menolak. Rusia,
pada akhir September Ya kan? dalam referendum yang Benar bukan? Brazil Barat Jadi waktu itu secara Bapak universal. menanyakan mau panggil Yosua. Sebanyak 20 peluncur sistem Kamu roket backup saya, artileri amankan mobilitas saya. Kalau tinggi atau dia melawan, HIMARS kamu berani M142 nggak telah tembak dia, dikirim gitu. ke Ukraina. Faktanya yang terjadi apakah benar kemudian bersama bicara? dengan beberapa Kan tidak. peluru Jadi kendali selama ini yang dan mulia, kebiasaan kendaraan kami selama ini GMLRS tidak pernah sekalipun yang memiliki ajudan, jangkauan hampir setahu saya, 80 km. tiba-tiba digampar Dilaporkan, sebelum ditanya dulu verifikasi apa yang dilakukan salahnya. Amerika Faktanya? Serikat mencerminkan kekhawatiran Faktanya mereka seperti itu yang di mulia, antara yang pejabat sebelum-sebelumnya. pemerintah. Nah, faktanya yang terjadi pada saat di Duren 3 Mungkin berhenti menepati janjinya untuk Waktu itu tidak saya menyerang sempat wilayah Rusia melihat kan, dengan senjata Bapak seperti yang ini seperti ini. disediakan Terus Amerika. Serta keinginan Joshua itu, pemerintah "Apa, Presiden Pak? Joe Biden Ada apa, Pak?" untuk Gitu aja. mengurangi Yang risiko mulia. perang yang lebih luas. kemudian saudara Richard disuruh tembak. Kan dengan begitu? Rusia. Siap. Benar kan? Waktu itu Sebagai informasi, Pak Ferdi Presiden Sambo Zelensky saya telah dengar melakukan puluhan cumpok, serangan cumpok. rudal menggunakan Kemudian saudara sistem Richard suruh menembak. tembak. beberapa Menembak, bulan Pak. terakhir. Disuruh Yang nembak. rata-rata Saya tidak lainnya, mendengar yang Kita serangan tidak menghantam mendengar. Siap. Terserah saudara lah. Siap. Iya kan? Saudara ada di situ. Di dalam CCTV itu nampak sekali kalian bertiga di luar. Pada saat sebelum Ferdi Sambo datang, kalian bertiga, saudara, terdakwa, Kuat, dan korban itu ada di luar. Sampai kemudian saudara mengantarkan Joshua ke dalam. Itu ada semua CCTV yang nampak dari Duren 3. Siap yang mulia. Artinya apa? Saudara memang sudah dipersiapkan bersama Kuat untuk menghadapkan korban ini ke depan Ferdi Sambo untuk dilaksanakan eksekusi, kan begitu? Kan dari tadi kan saudara mengatakan perencanaan disuruh nembak nggak mau, kan begitu kan? Siap yang mulia. Iya nggak? Siap. Saudara terusan diperintahkan untuk membawa Joshua ke dalam, kan menghalangi, artinya saudara mengawal. Dipanggil, kami berdua dipanggil yang mulia, bukan diperintahkan untuk membawa Joshua ke dalam yang mulia. Saudara dipanggil berdua, tapi ada terdakwa, ada korban kan? Tadi Ya saudara, ini adalah bagaimana kondisi terkini di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang Anda saksikan ini terdakwa Ferdi Sambo sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdi Sambo sudah memasuki ruang persidangan dan tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa Ferdi Sambo tiba sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian saat ini yang Anda saksikan ini adalah terdakwa Putri Chandrawati yang baru saja masuk dan tiba memasuki ruang persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putri Chandrawati tampak mengenakan setelan kemeja berwarna putih, baru saja melepas rompi tahanan dengan setelan celana berwarna hitam. Saudara, tampak Putri Chandrawati ini menguci rambutnya, tidak seperti persidangan-persidangan yang sebelumnya dilakukan. Putri Chandrawati baru saja masuk ke ruang persidangan dan tampak berbeda, saudara. Biasanya ketika Putri Chandrawati masuk ke dalam ruang persidangan bersama dengan Ferdi Sambo, ini Putri Chandrawati entah bersaliman atau mungkin dicium oleh Ferdi Sambo, namun dalam persidangan kali ini tampak Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo tidak banyak melakukan interaksi, begitu hanya saja Ferdi Sambo tadi sempat memegang tangan dari Putri Chandrawati dan dipersilahkan untuk duduk di sampingnya jelang persidangan yang akan dimulai rencananya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami masih sama-sama menunggu jalannya persidangan, saudara, dengan terdakwa Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambo, yang mana ada setidaknya 10 saksi yang hari ini akan dihadirkan, dan dari 10 saksi itu 5 diantaranya merupakan terdakwa dalam kasus pembunuhan atau terdakwa obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Sebelum para pemimpin NATO mengakui rudal yang dimaksud adalah milik Ukraina. Merespons insiden di Moldova, Kiev pun mengulang dalihnya yang sama seperti ketika rudal menghantam wilayah Polandia.
Dari ruang persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Saudara, ini terdakwa Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo sudah sama-sama tiba di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menunggu dimulainya persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi. Ya, Putri Chandrawati tampak sedang berbincang dengan Ferdy Sambo saat ini sambil menunggu jalannya persidangan, Saudara, yang belum dimulai dan rencananya akan dimulai sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini yang Anda lihat ini adalah saksi-saksi yang rencananya akan memberikan keterangan dalam persidangan hari ini. Dari keterangan jaksa penuntut umum, rencananya hari ini menghadirkan setidaknya 10 saksi, yang mana diantaranya merupakan terdakwa dalam kasus obstruction of justice, kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, diantaranya adalah ex-Karo Paminal, Divpropam Polri, Hendra Kurniawan, kemudian ex-Kaden Albiro Paminal, Agus Nurpatria, kemudian ex-Korpri Kadivpropam Polri, ada Jok Putranto, lalu ex-Wakaden B Biro Paminal Propam Polri, Arif Rahman Arifin, kemudian ada ex-PS Kasubag Riksa Bagak Etika, Biro Watprof, Baikuni Wibowo, yang rencananya akan hadir dalam persidangan hari ini, Saudara. Tidak hanya itu, jaksa juga akan menghadirkan Kepala Bagian Penegakan Hukum atau Kabag Gakum, Provos Divpropam Susanto Haris, kemudian pemeriksa forensik muda Subbidang Komputer Forensik Polri Panji Zulfikar Sidik, kemudian ada pula anggota Subbidang Senjata Api Balistik Metalurgi Forensik atau Subit Sentri Balmet For yang juga akan dihadirkan. Ada pula Pusat Kepala Urusan Logistik Pelayanan Masyarakat Polri Linggom Parasian Siahaan yang juga akan dihadirkan sebagai saksi. Lalu jaksa penuntut umum juga akan menghadirkan driver atau sopir dari Kepala Satuan Reserse Kriminal atau Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ridwan Soplanit, yakni Audi Pratowo. Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan saksi, dan memang beberapa hari kemarin agenda persidangan terkait kasus pembunuhan Brigadir J memang difokuskan pada keterangan saksi-saksi yang juga terdakwa dalam kasus ini. Seperti sebelumnya pada Senin kemarin dengan terdakwa Barada Richard Eliezer, saksi yang dihadirkan merupakan Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Kemudian pada 30 Desember lalu ini Barada Richard Eliezer hadir sebagai saksi dengan terdakwa yakni Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dari ruang persidangan kita kembali menyaksikan, Saudara, ini adalah kondisi terkini di ruang persidangan jelang jalannya sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Dalam sidang lanjutan yang akan digelar kali ini ada setidaknya 10 orang saksi yang akan dihadirkan, yang mana beberapa diantaranya merupakan mereka yang juga terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, yakni terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Tercatat ini merupakan kali pertama seusai kasus ini bergulir. Nantinya para terdakwa obstruction of justice ini akan berhadapan langsung atau akan bertemu langsung dengan Ferdy Sambo seusai kasus Brigadir Yosua, dan juga seusai para terdakwa ini disidangkan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas perintangan penyidikan dan penghilangan barang bukti dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Di antara saksi yang akan hadir, Saudara, adalah ex-Karo Paminal Divpropam Polri Hendra Kurniawan, kemudian ex-Kaden Albiro Paminal Agus Nurpatria dan sebagainya. Ya, ini hakim baru saja memasuki ruang persidangan, yang mana artinya sidang sebentar lagi juga akan dimulai dengan agenda pemeriksaan. Sidang perkara nomor 796 atas nama terdakwa Ferdy Sambo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Ferdy Sambo sehat hari ini? Sehat ya. Silakan pindah di samping tempat duduk penasihat hukum.
Sidang perkara nomor 797 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Putri, sehat hari ini? Ya, silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Silakan dipanggil saksi-saksinya, saudara jaksa penuntut umum. Korea Utara, Tribuners, militer Korut menembakkan ratusan artileri di dekat perbatasan Saksi. Laut Barat dan timurnya dengan Korea. Sedianya 15, yang hadir 11. 2022. Ya. Penembakan itu merupakan peringatan terhadap latihan artileri Korea Selatan yang sedang berlangsung di dekat kota perbatasan Chorwon. Hari ini Selasa 6 Desember 2022, militer Korea Utara juga Silakan duduk, silakan duduk. telah memerintahkan unit-unit garis depan melakukan tembakan artileri ke laut selama Dipanggil semuanya. berturut. Sekira 130 peluru artileri Lagi diluncur dari perbatasan laut barat tahanan. timurnya dengan Korea Selatan telah diluncurkan. Dalam aksi militer terbaru yang meningkatkan ketegangan di antara negara rival itu, Korea Utara telah mendeteksi tanda-tanda latihan artileri Korea Selatan di wilayah perbatasan mereka. Diketahui tentara Korea Selatan sedang melakukan latihan tembakan langsung yang dimulai pada hari Senin dan berlanjut hingga Rabu depan. Latihan itu melibatkan beberapa sistem peluncuran roket dan howitzer di dua tempat pengujian terpisah di wilayah Chorwon. Sementara itu, hingga kini belum ada laporan mengenai peluru yang jatuh di dalam wilayah perairan Korea Selatan. Menanggapi itu, militer Seoul mengatakan telah mengeluarkan beberapa peringatan atas serangan tersebut. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan, militer Korea Selatan dan Amerika Serikat terus memantau dengan cermat aktivitas militer Korea Utara, sembari memperkuat kesiagaan mereka dalam menanggapi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Militer Korea Selatan juga mengkonfirmasi tengah melakukan latihan dengan melibatkan sistem peluncuran multi-roket dan howitzer dari Senin hingga Rabu ke depan. Latihan ini berlokasi di dua tempat pengujian terpisah di daerah Chorwon. Penembakan Korea Utara itu juga berlangsung beberapa hari setelah Washington, Seoul, dan Tokyo mengumumkan sanksi-sanksi yang lebih bersifat simbolis terhadap beberapa orang dan institusi Korea Utara yang dituduh melakukan aktivitas ilegal untuk mendanai program rudal dan senjata nuklir negara tersebut. Sebagai informasi, ini adalah pertama kalinya Korea Utara menembakkan senjata ke zona penyangga maritim sejak 3 November. Korea Utara juga melakukan serangkaian peluncuran jarak pendek yang disebutnya sebagai simulasi serangan nuklir terhadap sasaran-sasaran Korea Selatan dan Amerika Serikat. Sebagai reaksi marahnya terhadap perpanjangan latihan militer bersama antara Amerika Serikat dan Korea Selatan yang dianggap sebagai latihan bagi kemungkinan invasi. Edi Rohendi ada? Tidak ada. Endra Budi Argana? Tidak ada. Audi Pratowo? Tempat tanggal lahir Jakarta 31 Desember tahun 96, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Polri, pendidikan terakhir SLTA, alamat Kompleks Hubat, Jalan Anggur nomor 19, RT 4 RW 3, Tapos, Kota Depok. Betul? Siap, betul yang Kenal mulia. dengan para terdakwa? Siap, tidak kenal yang mulia. Tidak ada hubungan keluarga? Siap, tidak ada yang mulia. Silakan saudara pindah ke belakang, duduknya di tempat belakangnya, ditinggal itunya. Saudara Cuk Putranto SIK. Kedapatan menonton dan mengedarkan
Umur 38 tahun, lahir di Toraja, tanggal 7 Maret tahun 84, agama Islam, pendidikan S1, PTIK, pekerjaan anggota Polri, alamat Jalan Pengadegan Selatan Raya nomor 10, Pancoran, Jakarta Selatan. Betul? Kenal dengan para terdakwa? Ada hubungan keluarga? Linggom Parasian Siaan. Siap yang mulia. Umur 47 tahun, tempat tanggal lahir Tanjung Balai Tanjung Balai tanggal 23 September tahun 74, agama Kristen, keluarga negaraan Indonesia, pekerjaan Polri, pendidikan terakhir S2 Magister Hukum, alamat Pura Cinere Hijau, Blok B2 nomor 22, Kota Depok. Betul? Siap, betul yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Siap, tidak yang mulia. Tidak ada hubungan keluarga ya? Siap, tidak. Saudara Baikuni Wibowo, umur 37 tahun, lahir di Pontianak tanggal 18 Februari tahun 85, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Polri, alamat Komplek Polri, Pengadegan Blok 1, Blok T nomor 25. Benar? Ada hubungan keluarga? Kenal dengan para terdakwa? Ada hubungan keluarga? Ada hubungan keluarga dengan mereka? Tidak ada ya? Saudara Arif Rahman Arifin, umur 42 tahun, lahir di Jakarta tanggal 23 Juni tahun 80, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Polri, alamat Guru Alif nomor 20, Duren 3, Jakarta Selatan. Kenal dengan para terdakwa? Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Agus Nur Patria Adi Purnama, SIK, umur 48 tahun, tempat tanggal lahir Bogor 6 Agustus tahun 74, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan anggota Polri, pendidikan terakhir SMA, alamat Perum Cibubur, Country Blok Pen Forest 1 nomor 23, Cikeas, Bogor. Betul? Kenal dengan para terdakwa? Ada hubungan keluarga? Panji Zulfikar Sidik, Adapun pada Desember 2000, Sopan Utomo? negara tertutup ini bahkan melarang Tidak ada ya? tertawa dan minum selama Tony Ridho Nugroho, rangka memperingati 10 tahun kematian pemimpin terdahulu Kim Jong II. Arianto, Harun Yuni April, Sugeng Putut Wicaksono, Agus Haripul Hidayat, belum datang juga. Susanto Haris, laki-laki, tempat tanggal lahir Lampung 12 Februari tahun 71, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan anggota Polri, pendidikan S2, alamat Komplek Monaco, Kota Wisata, Blok W nomor 18, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kenal dengan para terdakwa? Ada hubungan keluarga? Arif tadi sudah saya panggil ya? Arif Rahman Hakim? Belum. Sudah ya? Sudah. Tony? Belum datang. Tidak ada ya? Belum. Sama Ari Cahyati. Presiden China Xi Jinping dijadwalkan tiba di Arab Saudi pada Kamis 8 Desember 2022. Belum datang Beni Ali. Oh, ada Pak. Pelaksana di tengah ketegangan antara Amerika. Brigjen Pol Beni Ali SIK, alam tempat tanggal lahir Tanjung Karang, Enggal Bandar Lampung, umur 54 tahun, tanggal 27 September tahun 68, jenis kelamin laki-laki, alamat di Propam Mabes Polri, Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan S1. Betul? Kenal dengan para terdakwa? Ada hubungan keluarga? Ari Cahya Nugraha, SHSIK, tempat tanggal lahir Yogyakarta, umur 40 tahun, tanggal 24 Juni tahun 82, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Asrama Polisi B10 RT 16 RW 1, Pejaten Pasar Minggu, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan S1. Betul? Kenal dengan para terdakwa? Ada hubungan keluarga? Siapa yang belum saya panggil?
Boleh saya pinjam identitasnya? Arab Saudi sempat renggang. Tidak ada, saudara jaksa. Boleh dicarikan identitas mereka biar saya baca? Yang tengah berlangsung. Selain itu juga karena kebijakan minyak OPEC Plus memangkas produksi sebesar 2 juta barel per hari pada Oktober lalu. Renggangnya hubungan bilateral ini kemudian menjadi celah untuk mendekatkan hubungan bilateral antara Arab dan Cina. Meski terlihat demikian, pemerintah Arab Saudi dan negara Teluk Uni Emirat Arab mengatakan mereka tidak ingin terjebak dalam perselisihan Cina dan AS. Mereka memilih tetap menjaga hubungan baik dengan keduanya. Baik Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mengandalkan Amerika Serikat sebagai pembasok perangkat keras dan perlindungan militer. Sementara itu, mereka tetap bergerak lebih dekat dengan Cina dalam kerjasama perdagangan, teknologi, rudal balistik, dan drone bersenjata. Arab Saudi sendiri menilai Amerika Serikat sebagai mitra. Hendra Kurniawan Esika, tempat tanggal lahir Bandung 16 Maret tahun 74, agama Kristen, pendidikan transformasi ekonomi di jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Polri, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Bangka 2G nomor 3, Mampang Perapatan. Kenal dengan para terdakwa? Ada hubungan keluarga? Yang dua lainnya masih bawa ada identitas? Siapa yang belum saya itu? Cuman saudara saja. Ada bawa KTP? Nama saudara? Hah? Irfan Widiatno, SHSIK, tempat tanggal lahir Depok, tanggal 20 Agustus tahun 86, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Komplek Polri, Ragunan, Jalan Q nomor 40, Ragunan, Jakarta Selatan, agama Islam, pendidikan pekerjaan Polri, pendidikan S1. Betul? Betul yang mulia. Ada hubungan keluarga, kenal dengan para terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Baik, silakan berdiri dulu yang beragama Muslim untuk diambil sumpahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang benar-benarnya. Silakan. Saya berjanji. Sebagai saksi. Ya, mau dikembalikan. Akan memberikan keterangan yang benar, tidak baik daripada yang melanda bagian barat laut Kolombia. Saudara Hendra, tolong duduk di depan di samping saudara Susanto Haris. Lainnya, layanan darurat Kolombia pada hari Senin 5 Desember kemarin melaporkan 34 orang tewas dalam insiden tersebut. Baik. 20 lainnya terjebak lumpur. Korban Saudara Cuk dari pengendara Putranto, tolong bergeser saudara dengan Cuk Putranto. di Kota Badia, Pueblo Rico. Kejadian longsor awalnya terjadi pada Minggu 4 Desember malam seusai hujan lebat melanda. Saat itu, pelintas bus yang awalnya berangkat dari kota Cali dengan membawa... Saudara Susanto Haris silahkan duduk di belakang. Tolong saudara Agus Nurpatria silahkan di depan. Besar ketiga di Kolombia menuju ke kota Codonto di Provinsi Chocó. Baik, saudara penasihat hukum dan saudara penuntut umum, kita periksa bersama-sama ya perkara ini, saksinya ya. Baik, Pegunungan Andes. Tim selamat langsung saudara untuk menggali tanah guna menemukan para korban. Agus Nurpatria. Unit Nasional untuk Manajemen Risiko Bencana mengatakan di antara korban tewas itu terdapat 8 anak di bawah umur. Selain itu, 9 orang lainnya juga mengalami luka-luka. Media Kolombia melaporkan seorang anak selamat
setelah ditarik tim SAR dari pelukan ibunya yang sudah meninggal dunia. Korban yang selamat mengatakan supir bus awalnya berhasil menghindari tanah longsor yang paling parah. Sebagian penumpang awalnya diminta untuk turun, sementara sopir bus berupaya untuk mundur ketika tanah longsor menimpanya. Kolombia sendiri telah mengumumkan bencana nasional akibat hujan terkait fenomena cuaca La Nina yang sangat panjang yang saat ini telah menyebabkan kekeringan dan juga banjir di seluruh dunia. Organisasi Meteorologi Dunia PBB pekan lalu juga mengatakan bahwa kondisi La Nina diperkirakan hingga Februari atau Maret 2023. Menteri Lingkungan Hidup Kolombia, Susana Muhammad, mengatakan pemerintah akan fokus pada reboisasi untuk menghindari tragedi lebih lanjut terkait tanah longsor. Berdasarkan statistik pemerintah, peristiwa yang terkait dengan hujan lebat telah menewaskan lebih dari 216 orang. Kemudian menyebabkan 538.000 orang kehilangan tempat tinggal sepanjang tahun ini. Bencana tanah longsor paling besar pernah terjadi pada 2017 lalu di kota Mocoa, Kolombia, yang menewaskan lebih dari 320 orang. Sebuah video yang mengisahkan seorang pria rela makan nasi yang hanya bercampur garam selama 19 tahun bekerja dan viral di media sosial. Hasil dari gaya hidupnya yang sederhana ini, pria tersebut pun akhirnya sudah memiliki tabungan hingga 2,8 miliar rupiah. Dilansir Kompas.com, pria itu merupakan warga negara Bangladesh yang bekerja di Malaysia. Selama belasan tahun bekerja di negeri orang, ia menghemat dengan makan nasi campur garam demi keluarganya di kampung halaman. Ia pun ramai diperbincangkan karena kegigihannya mengumpulkan uang dari hasil bekerja di Malaysia. Ia pun dilaporkan saat ini sudah berhasil membeli rumah untuk keluarganya di desa Bangladesh. Namun tidak dijelaskan pekerjaan apa saja yang sudah digelutinya selama di Malaysia dan apa pekerjaannya saat ini. Akan tetapi pekerja yang tidak disebutkan namanya itu menuturkan bahwa di pekerjaannya saat ini, dalam sebulan ia memperoleh gaji sebesar Rp5.500 atau jika dirupiahkan sekira 19,32 juta rupiah. Dari gaji yang diterimanya sebesar Rp5.200 atau sekira 18,27 juta rupiah dia kirimkan kepada keluarganya di Bangladesh. Sementara sisanya yakni Rp300 atau sekira 1,5 juta rupiah ia pergunakan untuk menyambung hidup di Malaysia selama 1 bulan. Dengan sisa uang itu pun ia hidup berhemat. Pria itu juga mengaku hanya makan timun untuk makan malamnya. Pekerja itu juga cukup beruntung. Pasalnya dia bisa menghemat banyak karena perusahaan menanggung biaya tempatnya bermalam selama di sini. Saat ditanya, pekerja tersebut mengaku sudah mengumpulkan Rp800.000 atau sekira 2,8 miliar rupiah selama bekerja di Malaysia. Bahkan dia juga mengkonfirmasi sudah bisa membeli tanah dan membangunkan rumah untuk keluarganya di Bangladesh. Pria itu pun membeberkan bahwa mendapatkan motivasi besar untuk menabung karena ingin membahagiakan keluarganya di kampung halaman. Ya, sidang Ya, saudara, sidang dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua hari ini dengan terdakwa Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo sampai saat ini masih berlangsung. Namun memang seperti yang disampaikan oleh hakim, karena sidang hari ini digelar dengan tidak dinyalakan audionya, hanya saja kita bisa menampilkan tampilan kondisi terkini atau tampilan video tersebut, saudara.
Sidang hari ini yang bisa kami informasikan bahwa ada 10 orang saksi yang rencananya dihadirkan, yang mana 5 diantaranya merupakan terdakwa dalam kasus obstruction of justice, dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Di antaranya saksi yang hadir adalah ex-Karo Paminal Divpropam Polri Hendra Kurniawan, kemudian Kaden Abiro Paminal Agus Nurpatria, kemudian Korspri Kadivpropam Polri Cuk Putranto, kemudian mantan Wakaden Biro Paminal Propam Polri Arif Rahman Arifin, kemudian PS Kasubag Riksa Bagian Etika Biro Watprof Baikuni Wibowo. Kemudian jaksa juga akan menghadirkan hari ini dalam persidangan adalah Kabag Gakum Provos Divpropam Susanto Haris, kemudian pemeriksa forensik muda Subbidang Komputer Forensik Polri Panji Zulfikar Sidik. Ada pula anggota Subbidang Senjata Api Balistik Metalurgi Forensik Subdit Senpi Balmedfor pada Pusat Laboratorium Forensik Puslab For Bareskrim Polri Sopan Utomo, kemudian Kepala Urusan Logistik Pelayanan Masyarakat Polri Lingkom Parasian Siahaan. Saksi lain yang juga dihadirkan adalah di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang Anda saksikan ini terdakwa Ferdi Sambo sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdi Sambo sudah memasuki ruang persidangan dan tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa Ferdi Sambo tiba sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian saat ini yang Anda saksikan ini adalah terdakwa Putri Chandrawati yang tampak baru saja masuk dan tadi sempat memegang tangan dari Putri Chandrawati dan dipersilahkan untuk duduk di sampingnya jelang persidangan yang akan dimulai rencananya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami masih sama-sama menunggu jalannya persidangan, saudara, dengan terdakwa Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambo, yang mana ada setidaknya 10 saksi yang hari ini akan dihadirkan. Dan dari 10 saksi itu, 5 diantaranya merupakan terdakwa dalam kasus pembunuhan atau terdakwa obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan beratan awak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Khusus. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208.
Semenanjung Korea kembali memanas dan terjadi ketegangan. Korea Utara menembakkan 130 peluru artileri ke zona penyangga maritim Korea Selatan. Bagi Korea Utara, tembakan itu sebagai peringatan tanggapan terhadap Korea Selatan. Dikutip dari Kompas.com, bagi Korea Utara, serangan ratusan peluru artileri itu sebagai peringatan tanggapan atas apa yang dilakukan Korea Selatan. Terlebih, militer Korea Selatan menggelar latihan bersama dengan Amerika Serikat. Juru bicara dari ruang persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara, ini terdakwa Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo sudah sama-sama tiba di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menunggu dimulainya persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi. Ya, Putri Chandrawati tampak sedang berbincang dengan Ferdi Sambo saat ini sambil menunggu jalannya persidangan, saudara, yang belum dimulai. Dan hal ini diungkapkan oleh pihak militer Korea Selatan. Disebutkan ratusan artileri itu diluncurkan dari dua lokasi yang berbeda, yakni di pantai timur Korea Utara dan satu lagi di pantai barat. Kendati begitu, tidak ada peluru yang melintasi garis batas utara atau perbatasan maritim de facto antara kedua negara. Militer Korea Selatan membeberkan rentetan tembakan itu adalah pelanggaran yang jelas terhadap perjanjian 2018 antara Korea Utara dan Selatan. Dari perjanjian itu ditetapkan zona penyangga dalam upaya. Ya, saudara, sidang dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua hari ini dengan terdakwa Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambo sampai saat ini masih berlangsung. Namun memang seperti yang disampaikan oleh hakim, karena sidang hari ini digelar dengan tidak dinyalakan audionya, hanya saja kita bisa menampilkan tampilan kondisi terkini atau tampilan video tersebut, saudara. Sidang hari ini yang bisa kami informasikan bahwa ada 10 orang saksi yang rencananya dihadirkan, yang mana 5 diantaranya merupakan terdakwa dalam kasus obstruction of justice, dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Di antaranya saksi yang hadir adalah ex-Kavro Paminal Divpropam Polri Hendra Kurniawan, kemudian Kaden Abiro Paminal Agus Nurpatria, kemudian Korspri Kadivpropam Polri Cuk Putranto, kemudian mantan Wakaden Biro Paminal Propam Polri Arif Rahman Arifin, kemudian PS Kasubag Riksa Bagak Etika Biro Watprof Baikuni Wibowo. Kemudian jaksa juga akan menghadirkan hari ini dalam persidangan adalah Kabag Gakum Provos Divpropam Susanto Haris, kemudian pemeriksa forensik muda Subbidang Komputer Forensik Polri Panji Zulfikar Sidik. Ada pula anggota Subbidang Senjata Api Balistik Metalurgi Forensik Subdit Senpi Balmedfor pada Pusat Laboratorium Forensik Puslab For Bareskrim Polri Sopan Utomo. Kemudian, Kepala Urusan Logistik Pelayanan Masyarakat Polri Lingkon Parasian Siahaan. Saksi lain yang juga dihadirkan adalah driver atau sopir dari Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ridwan Soplanit, yakni Audi Pratowo. Saat ini yang sedang menjalani persidangan, saudara, tengah dimintai keterangan sebagai saksi adalah Agus Nurpatria, yang mana di sampingnya merupakan Hendra Kurniawan, ex-Karo Paminal Divpropam Polri yang merupakan terdakwa kasus obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Moskow. Pasalnya sikap Moskwa diperhitungkan dan tak ada dominasi dari Barat. Hal ini diungkapkan oleh Seropa G20 Rusia Svetlana Lukas pada Selasa 29 November. Serpa sendiri memiliki tugas penting dalam pemerintahan Rusia. Ia menjadi perwakilan pribadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Nantinya dirinya yang mempersiapkan pertemuan puncak internasional seperti KTT tahunan G7 dan G20. Lukas lantas menyebut berbagai kerjasama, interaksi, dan pencapaian dalam KTT G20 terlihat nyata. Menurutnya KTT G20 telah menimbulkan gelombang perubahan positif lebih lanjut bagi Rusia, hubungan bilateral dan komunitas internasional pada umumnya. Dikatakan Lukas, dirinya tak menampik jika akan ada lebih banyak dukungan untuk Rusia setelah KTT G20. Menurutnya ada lebih dari 50 paragraf dalam deklarasi yang diadopsi setelah KTT G20. Dokumen itu diantaranya mencerminkan berbagai pandangan tentang Ukraina. Meski demikian, Kremlin telah menggambarkan deklarasi KTT G20 di Bali sebagai kemenangan akal sehat.
Halo, selamat Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update mancanegara hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Dan akhirnya saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hari ini. Sampai jumpa. Biliar. Halo, selamat malam Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi Selasa 6 Desember 2022. Tembak-tembak tembok, babak keluar. Setelah tembak-tembak tembok, babak keluar, Romer masuk. Sebentar. Siapa? Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat Bapak menembak Joshua. Nah, bahasa kamu sama, Mariki. Iya kan? Itu tidak yang saya melihat, tidak tahu, tidak dengar. Begini yang mulia, kalau posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma ngeliat kakinya kalau dari tempat saya, karena kan samping tangga. Saudara bilang tadi saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, nggak jauh sama Riki saya itu. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Riki itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu yang mulia. Nah, terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin kan saya udah ketutupan, tinggal ngeliat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan, pertanyaan saya sederhana, kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Sama dengan yang disampaikan Riki tadi. Saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Inilah yang gue bilang, kalian sudah merencanakan dari awal. Iya kan? Saya yang mengalami yang mulia, ada di situ yang mulia. Iya, terserah ke saudara, saya bilang gitu. Faktanya pada saat setelah penembakan saudara ditanya sama anggota Polres Jakarta Selatan, saudara bisa menjawab dengan tuntas apa skenario itu. Kan begitu? Kalau yang jujur,
Saya tidak pernah diinterogasi di dalam rumah. Kemudian saudara dibawa ke provos. Betul. Dan saudara ditanya dipisah satu-satu. Betul? Dipisah, betul. Dan saudara bisa menjawab skenario itu? Tidak. Awalnya karena saya belum ada apa-apa, saya sudah jawab yang semuanya. Tapi baru separuh Pak Sambo datang. Itu kertasnya itu disobek-sobek. Siapa saudara meriksa? Saya tidak kenal, yang jelas provos. Siapa provosnya? Biar kita panggil sekarang. Benar nggak keterangan saudara ini? Baik, bagus dipanggil yang mulia. Biar Ya, jelas. siapa namanya? Saya tidak kenal. Gimana saudara ini? Hah? Bagaimana saudara? Siapa yang saudara itu? Saya tidak kenal yang meriksa saya. Lah iya. Kalau saudara sudah membuat keterangan seperti itu di awal, ceritanya nggak seperti ini. Paham saudara? Tidak akan ada 95 polisi yang akan disidang kode etik. Orang gitu, jadi saya kagetin waktu itu. Saya ketul kacanya, weh. Saya kagetin malah takut, malah lari. Lari ke arah dapur, buka pintu, tembus garasi. Saya kan ada di teras. Garasi kan langsung tembus teras, ketemu saya langsung putar balik lari lagi, masuk ke dalam rumah. Baru saya kejar, ini ada apa kan gitu. Saya pas masuk, justru udah buka pintu ruang tamu, udah keluar. Senjata militer. Para Karena saya lihat posisi Joshua dari atas, saya rada curiga. Saya manggil Susi. Sus, coba tolong lihat ibu, coba cek ibu gitu. Setelah Susi naik, Susi baru teriak-teriak. Pertama yang saya tanya, Susi nangis, ibu baru manggil saya. Setelah saya naik ke atas, saya cuma melihat ibu. Antara setengah tidur lah, karena kepalanya masih di ember baju motor waktu itu. Yang saya lihat menangis tapi gak ada suaranya, tapi pada Susi nangis kenceng sekali di situ. Saya sempat, ayo angkat ini ibu kenapa, saya bilang gitu. Tapi Susi masih menangis. Saya udah sempat megang kakinya waktu itu. Kalau saya ngangkat sendiri kan gak mungkin bisa, badan ibu ada gede Pak. Ayo Sus, kata Susi malah nangis. Saya baru megang kakinya, buruan ini kakinya udah dingin banget, saya bilang begitu ke Susi. Besar mana beratnya, beratnya saudara Putri dengan berat saudara? Kayak beratan saya. Oh, berat saudara. Tinggal ibu gitu Pak. Ya kan tadi saudara mengatakan bahwa saya kalau ngangkat sendiri nggak mampu kan? Iya, gitu. nggak mampu kayaknya. Nah, sementara Susi kan kemarin kecil. Kalau Susi kan di peluk ini saya badan. Oke. Lanjut. Setelah itu saya baru ngomong ke Susi begitu. Ini Joshua naik lagi ke atas, tapi posisinya udah nangis. Siapa? Joshua. Naik ke atas. Jadi saya kan posisinya depan pintu kaca itu yang tadi. Joshua itu baru mengkol, baru separuh, belum full ke atas. Nyender di tembok, om kakaknya gini-gini, saya bisa jelaskan. Akhirnya saya nggak jadi ngangkat ibu karena nunggu Susi lama. Saya samperin Joshua. Om, ibu kamu apain? Joshua malah lari, turun lagi sambil nangis ke arah dapur. Ke arah dapur, saya ngeliat ada pisau di situ di atas apel. Saya ambil pisau. Joshua setelah itu buka pintu kamar Susi ke garasi. Saya kantongin itu pisau, saya balik lagi. Saya nggak kejar Joshua. Baru saya nolongin ibu. Setelah saya nolongin ibu ke atas, saya angkat. Posisi dipeluk begini sama Susi. Saya nahan dari belakang. Sempat didudukin sama Susi kan. Ibu belum ada, masih nggak ngomong apa-apa. Susi benerin bantal, baru sama Susi dipegang, ditidurkan gitu Pak. Ibu masih diem waktu itu. Setelah ibu melek, ibu langsung menangis. Ibu menangis langsung kayak ketakutan seperti itu. HP mana? Mana Riki waktu itu ngomong begitu. Saya tanya. Ibu langsung ketakutan.
jangan tinggalin ibu, ngomong gitu. Saya sempat nanya ke ibu, ada apa bu? Saya bilang gitu kan. Joshua sakit sekali sama ibu, Joshua sakit sekali. Terus sambil nangis ngomong kayak gitu. Mana HP, saya kasihkan HP ibu yang ada di kasur. Ibu megang HP tapi gemeteran tangannya ibu. Ini telepon Ricky. Saya ambil lagi HP-nya ibu. Saya baru nyari nama Ricky, baru R itu. Ini almarhum Joshua manggil saya lagi. Saya dengar. Om, posisinya masih nangis. Saya kasihkan lagi situ ke ibu. Saya turun. Saya tanyakan lagi, udah dekat saya tanyakan lagi. Om, saya bilang gitu. Ibu lu apain? Akhirnya saya ngomong begitu. Dia lari lagi. Akhirnya saya teriak. Udah, kamu jelasin aja ke Ricky deh kalau begini. Saya bilang gitu. Joshua tetap lari ke arah keluar, Pak. Yang mulia. Setelah itu saya naik lagi ke atas. Mungkin ibu udah selesai telepon Ricky kali, nangis, jangan tinggalin ibu, jangan tinggalin ibu. Selalu ngomong begitu. Joshua sakit sekali waktu itu. Joshua yang menangis di situ. Terus saya bilang, bu, lapor bapak bu. Saya bilang begitu kan, karena di rumah nggak ada bapak waktu itu. Saya bilang, bu, lapor bapak. Ibu masih menangis. Setelah itu saya suruh Susi, kamu tutup aja pintu semua. Saya bilang begitu ke ibu, ke Susi, tutup aja pintu semua. Saya tunggu di tangga, saya gitu aja. Saya duduk di tangga, tapi Joshua nggak datang. Yang datang Om Ricky sama Om Richard. Terus setelah Om Ricky datang, pertama, Om ini ada apa? Saya waktu itu cuma yang saat itu saya tahu ke depan. Sudah saksi berapa kali? Saya mau lihat. Yang posisi berdirinya, coba cat. Lihat ini, coba. Posisi kasih lihat. Di mana? Kamu jangan ini, coba. Kamu posisinya di mana? Kamu jangan atur klien saya. Di mana? Di situ. Jaraknya berapa lama? Jaraknya segini. Oke. Jaraknya segini. Dekat sekali. Oke. Sudah, makasih. Jadi saudara saksi tidak bisa mendengar kokang senjata. Tidak mendengar. Tidak mendengar, Pak. Tadi woi tembak juga dengar. Gimana, Pak? Woi tembak nggak dengar. Tidak. Mohon izin majelis, boleh nggak kita kokang senjata biar kedengaran? Tidak usah. Biarkan majelis yang menilai. Siap majelis. Kan soalnya ada alat bukti. Oke, sudah lagi. Kemudian tadi saudara ditanya sama anggota majelis. Siap yang mulia. Sudah sering saudara dikasih uang 500 juta? Kalau sampai nominal 500 juta belum pernah. Belum pernah. Tapi buktinya di dalam rekening saudara ada 600 juta. Itu untuk operasional yang bukan untuk saya pribadi yang mulia. Kalau saudara merasa tidak pernah dikasih 100 juta, harusnya saudara dari awal kan sudah tahu untuk apa. Seperti yang saya sampaikan tadi yang mulia. Saudara hanya bertugas di lantas saja? Selama ini di lantas yang mulia. Nggak pernah di reskrim? Tidak pernah yang mulia. Saya bingung, apakah di lantas itu memang nggak punya naluri ya? Masa orang ngejar pakai pisau itu nggak dianggap masalah biasa? Ya, atau memang kalian sebenarnya sudah merencanakan ini sejak di Magelang? Siap, tidak ada yang mulia. Pak, Gempa juga menurut informasi beberapa warga yang juga ngomong gini loh, saya sampaikan komentar di laman Facebook kami juga beberapa daerah juga terasa seperti di Banyuwangi, Blitar, Tulungagung dan juga di Pujon atau di Malang yang bisa menunjukkan kesalahan saudara. Ini kamera ini dari
Kuat dengan saudara Putri naik dan masuk ke dalam lift itu pukul 15.00 detiknya 13. Pak, namanya sinten Pak? Pak Muhammad. Pak Muhammad itu tadi kerasa gempa Pak? Oh kerasa. Kemudian kenceng. Bapak saat gempa tadi ada di mana Pak? Masih sholat. saudara Eliezer sedang sholat. PCR Berapa detik kira-kira Pak? dan pada pukul 15.42 Mantun sholat kerasa langsung keluar rumah gitu Pak. saudara kan tadi cerita, saudara dipanggil saudara saudara Ferdi Sambo melalui apa? Melalui HP. Ini saudara naik ke atas tuh pukul 15.42.56 waktu CCTV-nya. Makasih ya Pak. Kemudian saudara turun dari lift 53.42. Artinya di atas pada saat saudara naik, informasi terkini akan kami sampaikan dari Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Malang, Chandrawati dan ada terdakwa Kuat. Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, Surya Arema Purwanto melaporkan. Ini berdasarkan CCTV semua. Ya. Saudara tadi mengatakan hanya ketemu dengan Ferdi Sambo, itu masalah saudara, saya nggak tahu. Yang saya pengen tahu, yang cerita saudara yang agak aneh itu perencana yang saudara mengatakan saudara suruh nembak. Dari situ kan saudara Ferdi Sambo sudah merencanakan tidak membunuh Joshua kan. Sementara saudara menolak. Kerasa nggak tadi gempanya Bu? Ya kan. Benar bukan? Jadi sedikit langsung keluar tadi Bu. Langsung keluar tadi kaget ya. Kamu backup saya, mantan saya. Kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia? Faktanya yang terjadi apakah benar kemudian bicara? Kan tidak. Jadi selama ini ya, kegiatan kami selama ini tidak pernah sekalipun ajudan setahu saya tiba-tiba digampar sebelum ditanya dulu apa salahnya. Faktanya seperti itu yang mulia, yang sebelumnya. Enggak, faktanya yang terjadi pada saat di Duren 3. Waktu itu saya sempat melihat kan Bapak seperti ini. Terus Joshua itu apa Pak? Ada apa Pak? Gitu aja Pak yang melihat. Kemudian saudara Richard disuruh tembak. Kan begitu. Siap. Benar kan? Waktu itu Pak Ferdi Sambo saya Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang. Kemudian saudara Richard suruh menembak Bos. Disuruh nembak. Saya tidak mendengar ini. Dan juga cuaca sekarang juga. Siap. Terserah saudara. Iya kan? Saudara ada di situ. Di dalam CCTV itu nampak sekali kalian bertiga di luar. Pada saat sebelum Ferdi Sambo datang, kalian bertiga, saudara, terdakwa, Kuat, dan korban itu ada di luar. Sampai kemudian saudara mengantarkan Joshua ke dalam. Itu ada semua CCTV yang nampak dari gempa. Siap yang mulia. Artinya apa? Saudara memang sudah dipersiapkan bersama Kuat untuk menghadapkan korban ini ke depan Ferdi Sambo untuk dilaksanakan eksekusi, kan begitu. Kan dari tadi kan saudara mengatakan perencanaan disuruh nembak nggak mau, kan begitu kan? Siap ya. Iya nggak? Siap. Saudara terus diperintahkan untuk membawa Joshua ke dalam, kan menghalangi, artinya saudara mengawal. Dipanggil, kami berdua dipanggil yang mulia, bukan diperintahkan untuk membawa Joshua ke dalam. Saudara dipanggil berdua, tapi ada terdakwa, ada korban kan? Saudara, HP saudara hancurkan dulu. Iya. Kerasa Mas Iqbal? Kalau lah cuma diberikan. Kenapa HP saudara sudah hancurkan? Jadi setelah itu kan Bapak menyampaikan kalau HP kalian nanti akan disita. Nah ya, kan dulu pakai HP saudara akan disita. Tapi justru mau disita kok malah HP saudara hancurkan. Pakai apa? Saudara pekerjaan bang apa? Begini ya, jadi saya sempat punya foto-foto pribadi terkait saya dan keluarga saya yang tidak untuk umum lah. Terus saya gempa juga menurut informasi beberapa warga yang orang yang sempat ada di rumah berkomentar di laman Facebook kami juga beberapa daerah juga terasa seperti di Banyuwangi, Blitar, Tulungagung dan juga di Pujon atau di Malang. Polisi jangan
Saya tidak pernah susah saudara. Jadi ini sendiri apa sudah itu nanti pemeriksaan pada saudara sendiri. Ini langsung kuat. Faktanya mereka diberi air masuk Yosua, seingat saya Yosua dulu masuk berjalan ke arah dapur itu, terus Om kuat, terus saya yang belakang. Cuma agak bersih yang bilang karena saya sempat berhenti di depan mobil Innova waktu dari Innova 2 hitam. Terus pada saat masuk itu, saya pas jalan masuk itu, saya sudah di si Pak Ferdi Sambo ada di sebelah kiri, si Richard ada di sebelah kanannya, terus Om Kuat sudah berdiri di belakangnya Pak FS lah. Terus saya jalan, saya lihat kayak seperti ini. Apa Pak? Ada apa Pak? Sejak erupsi Sabtu kemarin sempat gempa juga kayak gini nggak? Baru ini Pak ya? Si Richard langsung ngeluarin senjata yang mulia. Begitu si Yosua mundur, karena kan nggak mencokok, mundur, Richard lepaskan tembakan. Kenapa ini? Terus gitu ini. Di situ saya dapat kok. Demikian informasi terkini dapat kami sampaikan dari Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Malang. Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Surya Arema Purwanto melaporkan. Saya ke dapur yang mulia, mendengar suaranya Romer. Saya di dapur lihat ada orang. Jadi bilang seperti itu. Terus setelah itu, menurut saudara gimana? jadi tadi kan saya berpikiran ada persisian antara Kuat dengan Yosua. Nah, setelah keluar Yosua itu udah lebih tenang ya, nggak kayak pertama saya kamu. Iya, waktu ketemu saya ini kan nggak tahu. Bu, kerasa nggak tadi Bu gempanya Bu? Waktu betul marah sama saya, masih marah, masih emosi. Sedikit, langsung keluar tadi Bu. Langsung keluar tadi kan? Ya, saya tanya, ada apa sih ya? Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa lagi. Turun sampai bawah kemudian saya sampai terus apa senjata aman di atas ya, iya Pak, nggak apa-apa. Terus dia masuk kamar, saya duduk di apa kursi, nggak berapa lama dia keluar lagi yang mulia. Saya nggak tahu kemana, terus saya juga ikut keluar. Terus saya masuk ke garasi, saya udah nggak lihat ada siapa-siapa di situ. Terus saya masuk ke dalam ruangan Sekali lagi. warga berhamburan keluar rumah karena terjadi gempa di kawasan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Istirahat mungkin ya. Terus Om Kuat waktu itu datang, terus bilang dan juga cuaca sekarang juga cukup deras hujan. Juga saya ambil kasur juga untuk Supiturang. Terus setelah itu waktu dalam mau tidur itu saya sempat tanyakan ke Om Kuat, ada apa sih Om lagi ribut-ribut gitu. Apa warga sekitaran Supiturang juga berhamburan keluar membawa anak-anak mereka yang tadinya sempat terjadi gempa. Saya ambil ke situ, Yosua balik lagi nangis. Saya tanya berapa, dia lari lagi. Saya ambil pisau di dapur, ngejar dia, tapi saya balik lagi Om. Terus saya naik ke atas itu di depan, bergeletak di depan kamar mandi. Oh, terus pisaunya mana? Itu Om, di depan dapur. Yang saya ingatkan kepada saudara, saya tidak butuh pengakuan saudara. Karena dari awal jelas kasus ini terbuka, bisa sampai lanjut persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer. Kroso masuk kembali. Kesaksian dari saudara. Tidak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, dan mengingatkan saudara, kasihan anak istri ibu. Mas kali warga di kawasan Desa Supiturang sudah terjadi, masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan propos skenario seperti itu? Pak,
Gempa juga menurut informasi beberapa warga yang komentar di laman Facebook kami juga beberapa daerah juga terasa seperti di Banyuwangi, Blitar, Tulungagung dan juga di Pujon atau di Malang. Dengan terangnya yang disampaikan oleh teman-teman saksi dari Polres Jakarta Selatan. Dan awal sudah tahu skenario seperti ini. Ini loh, nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini. Dan itu tidak ada dalam cerita saudara. Yang saya ingatkan kepada saudara. Saya tidak butuh pengakuan saudara. Pak, namanya Sinten, Pak? Karena dari awal jelas kasus terbuka bisa sampai maju ke persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Tidak penting buat saya seperti itu, tapi kalau cara berbohong seperti ini, saya mengingatkan saudara, kasihan anak istri di rumah. Mantun sholat paham kan? Keluar rumah gitu. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi, masih kamu tutupin juga di persidangan. Sabtu kemarin sempat gempa juga kayak gini nggak? Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan provos skenario seperti itu? Makasih ya Bang. Bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara Richard menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu? Demikian informasi terkini dapat kami sampaikan dari Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Malang. Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Surya Arema Purwanto melaporkan. Dari awal saudara sudah tahu skenario seperti ini. Ini loh, nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini. Dan itu tidak ada dalam cerita saudara tadi. Kalau gitu, jadi saya kaget seperti itu. Bisa itu katanya, weh. Saya kaget malah takut, malah lari ke arah dapur. Bu, kerasa nggak tadi Bu gempanya Bu? Tembus garasi. Saya kan ada di teras. Sedikit, langsung keluar tadi Bu? Garasi kita langsung tembus teras, ketemu saya langsung balik. Putar balik lagi masuk ke dalam rumah, baru saya kejar ini ada apa kan gitu. Saya pas masuk, itu udah buka pintu ruang tamu, udah keluar. Karena saya lihat posisi Joshua dari atas, saya ada curiga sama manggil Susi. Susi coba tolong coba cek ibu. Setelah Susi baru teriak-teriak. Pertama yang saya dengar ibu baru manggil saya. Setelah saya naik ke atas, saya melihat ibu. Antara setengah tidur lah karena kepalanya masih di ember baju motor waktu itu. Yang saya lihat menangis sekali warga mudah-mudahan keluar rumah karena terjadi gempa di kawasan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Kenapa saya bilang gitu? Tapi Susi masih menangis. Saya udah sempat pegang kakinya waktu itu. Dan juga cuaca sekarang juga kawasan Supiturang. Saya baru pegang kakinya. Buruan kakinya udah dingin banget, saya bilang begitu ke Susi. Besar mana beratnya? Beratnya saudara Putri dengan berat saudara? Berat saya. Oh, berat saudara. Tinggal ibu gitu. Ya kan tadi saudara mengatakan bahwa saya kalau angkat sendiri nggak mampu. Mereka yang tadinya sempat terjadi gempa. Oke, lanjut. Setelah itu saya baru duduk itu, Joshua naik lagi ke atas. Tapi posisinya udah nangis. Siapa? Joshua Nangis ke atas. Jadi saya kan posisinya di pintu kaca itu yang tadi. Joshua itu baru mengkol, baru separuh, belum full ke atas. Yang dari tembok, om tangannya gini-gini, saya bisa jelaskan, saya bisa jelaskan. Akhirnya saya nggak jadi angkat ibu karena nungguin Susi lama. Saya samperin Joshua. Ibu kamu apain? Joshua malah lari. Turun lagi sambil nangis ke arah dapur. Ke arah dapur, saya lihat ada pisau di situ di atas aspal. Saya ambil pisau. Joshua setelah itu buka pintu kamar Susi ke garasi. Sekali warga di kawasan Desa Supiturang
baru saya nolongin ibu. Setelah saya nolongin ibu ke atas, saya angkat, posisi dipeluk begini sama Susi, saya tahan dari belakang, sempat gempa juga menurut informasi beberapa warga yang berkomentar di laman Facebook kami, juga beberapa daerah juga terasa seperti di Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, dan juga di Pujon atau di Malang. Setelah ibu melek, ibu langsung menangis. Kayak ketakutan seperti itu. Jangan tinggalin ibu, ngomong gitu. Saya sempat nanya ke ibu, ada apa bu? Saya bilang gitu kan. Terus sakit sekali sama ibu, terus sakit sekali. Terus sambil nangis ngomong gitu. Mana HP, yang ada di kasur. Ibu megang HP tapi cuma telan tangannya ibu. Gempa tadi ada di mana, Pak? Sholat. Saya ambil lagi HP ibu. Berapa lama tadi, Pak? Ini almarhum Joshua manggil-manggil saya lagi. Mantul sholat bahkan Terasa langsung. Posisinya masih nangis. Saya kasihkan lagi sih ke ibu. Saya turun. Saya tanyakan lagi. Saya tanyakan lagi. Sabtu kemarin sempat gempa juga ini nggak? Baru ini Pak ya? Ngapain nggak saya ngomong begitu? Dia lari lagi. Akhirnya saya teriak. Udah, kamu jelasin aja ke Riki deh kalau begini. Itu tetap lari ke arah keluar, yang mulia. Setelah itu saya naik lagi ke atas. Mungkin ibu udah selesai. Sebagai informasi terkini dapat kami sampaikan dari Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Malang. Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Surya Arema Purwanto melaporkan. Joshua yang menangis di situ. Terus saya bilang, bu, lapor bapak bu, saya bilang begitu kan, karena di rumah nggak ada bapak waktu itu. Saya bilang, bu, lapor bapak, ibu masih menangis. Setelah itu saya suruh Susi, terus kamu tutup aja pintu semua. Bu, kerasa nggak tadi bu gempanya bu? Susi, pintu semua, saya turun di tangga. Sedikit, langsung keluar tadi bu? Turun di tangga, tapi Joshua nggak datang, Om Riki sama Om Richard. Terus setelah Om Riki datang, pertama, Om ini ada apa? Iya. Ternyata bapak maju ke depan, tembak-tembak tembok, tembak-tembak tembok, bapak keluar. Setelah tembak-tembak tembok, bapak keluar. Romer masuk. Siapa? Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat bapak menembak Joshua. Nah, bahasa kamu sama, Mariki, iya kan? Itu tidak yang melihat, tidak tahu, tidak dengar. Begini yang mulia. Kalau posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma lihat kakinya kalau dari tempat saya. Desa Supiturang, kan samping tangga. Pronojiwo, Kabupaten Tadi Lumajang. saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, nggak jauh sama Riki saya. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Berdirinya Rikar dengan Riki itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu. Nah, terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin kan saya ketutupan tinggal lihat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan, pertanyaan saya sederhana. Kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Sama dengan yang disampaikan Riki tadi. Saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Inilah yang gue bilang. Kalian sudah merencanakan dari awal. Iya kan? Iya. Besar ke saudara, saya bilang gitu. Faktanya pada saat setelah penembakan saudara ditanya sama anggota Polres Jakarta Timur, Jakarta Selatan, saudara bisa menjawab dengan tuntas apa skenario itu. Kan begitu. Kalau yang jujur, saya tidak pernah diinterogasi di dalam rumah. Kemudian saudara dibawa ke Provos. Betul.
Dan saudara ditanya dipisah satu-satu, betul? Bisa, betul. Dan saudara bisa menjawab skenario itu? Tidak. Awalnya karena saya belum ada apa-apa, saya sudah jawab yang semuanya, tapi baru separuh Pak Sambo datang. Itu kertasnya itu disobek-sobek. Warga di kawasan. Siapa saudara meriksa? Desa Supiturang. Siapa provosnya? Biar kita panggil sekarang. Benar nggak keterangan saudara ini? Baik, bagus dipanggil ya. Ya, siapa namanya? Saya tidak kenal. Gempa juga menurut informasi beberapa warga yang berkomentar di laman Facebook kami juga beberapa daerah juga terasa seperti di Banyuwangi, Blitar, Tulungagung dan juga di Pujon atau di Malang. Yang meriksa saya. Lah iya. Kalau saudara sudah membuat keterangan seperti itu di awal, ceritanya nggak seperti itu. Tahan saudara. Tidak akan ada 95 polisi yang akan disidang kode etik. Yang saat itu saya tahu ke depan, saya sudah saksi beragain. Saya mau lihat. Yang posisi berdirinya. Coba. Pak namanya Sinten Pak? Lihat. Pak Muhammad. Pak Muhammad itu tadi kerasa gempa Pak? Oh kerasa. Kenceng Pak. Oke. Kenceng. Bapak saat gempa tadi ada di mana Pak? Di mana? Sholat. Di Sholat. Terus rasa. Kamu jangan ini. Coba. Kamu posisinya di mana? Kamu jangan atur klien saya. Pokoknya kalau tempat mantun sholat paham kan? Terasa langsung. Di mana? Di mana? Di situ. Jaraknya berapa lama? Jaraknya segini. Oke. Jaraknya segini. Dekat sekali. Kemarin sempat gempa juga ini enggak? Baru ini Pak ya? Tinggalnya. Jadi saudara saksi tidak bisa mendengar kokang senjata? Tidak mendengar? Tidak mendengar Pak. Tadi woi tembak juga tidak dengar? Woi tembak tidak dengar? Tidak. Mohon izin majelis, boleh nggak kita kokang senjata biar kedengaran? Biarkan majelis yang menilai. Sebagai informasi terkini dapat kami sampaikan dari Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo. Kan soalnya ada alat bukti. Oke, Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, Surya Arema Purwanto Menyelamat. Sudah sering saudara dikasih uang 500 juta? Kalau sampai nominal 500 juta belum pernah. Belum pernah. Tapi buktinya di dalam rekening saudara ada 600 juta. Itu untuk operasional yang bukan untuk saya pribadi. Kalau saudara merasa tidak pernah dikasih 100 juta, harusnya saudara dari awal kan sudah tahu. Bu, kerasa nggak tadi Bu gempanya Bu? Seperti yang saya sampaikan tadi. Sedikit. Saudara langsung keluar tadi Bu. Lantas saja. Langsung keluar. Selama ini di lantas. Nggak pernah di restri. Tidak pernah. Saya tunggu, apakah di lantas itu memang nggak punya naluri? Iya. Masa orang ngejar pakai pisau itu nggak dianggap masalah biasa? Ya, atau memang kalian sebenarnya sudah merencanakan ini sejak di Magelang? Siap, tidak ada yang mulia. Hah? Tidak ada yang mulia. Bahkan kami tidak tahu kejadian yang sebenarnya di Magelang. Semuanya juga ngomong begini loh. Saya sampaikan ke saudaranya, kami nggak butuh pengakuan saudara. Karena banyak alat bukti lain, ya kan, yang bisa menunjukkan kesalahan saudara. Sama sekali warga berhamburan keluar rumah karena terjadi gempa di kawasan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Terdakwa kuat dengan saudara. Dan juga cuaca sekarang juga cukup naik dan masuk ke dalam lift. Itu pukul 15.00 detiknya 13. Kemudian saudara Pak warga sedang berhamburan keluar membawa anak mereka yang tadinya sempat terjadi dan pada gempa 15.42 saudara kan tadi cerita, saudara dipanggil saudara apa namanya? Saudara dipanggil saudara Ferdi Sambo melalui apa? HT. Melalui HT. Ini saudara naik ke atas tuh pukul 15.42.56 waktu CCTV-nya. Siap.
Kemudian saudara turun dari lift 5342. Artinya di atas pada saat saudara naik itu ada terdakwa Ferdi Sambo, ada terdakwa Putri Chandrawati, dan ada terdakwa Kuat. Pada saat saudara naik. Ini berdasarkan CCTV semua. Siap ya, Mulia. Ya. Saudara tadi mengatakan hanya ketemu dengan Ferdi Sambo, itu masalah saudara, saya nggak tahu. Yang saya pengen tahu, yang cerita saudara yang agak aneh itu perencana yang saudara mengatakan saudara suruh nembak. Dari situ kan saudara Ferdi Sambo sudah merencanakan hendak membunuh Joshua kan. Sementara saudara menolak. Siap. Ya kan? Benar bukan? Jadi waktu itu Bapak menanyakan mau panggil Joshua. Kamu backup saya, mantan saya. Kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia gitu. Faktanya yang terjadi apakah benar kemudian bicara? Kan tidak. Jadi selama ini yang mulia, kebiasaan kami selama ini tidak pernah sekalipun ajudan, setahu saya, tiba-tiba digampar sebelum ditanya dulu apa salahnya yang mulia. Faktanya seperti itu yang mulia, yang sebelum-sebelumnya yang mulia. Enggak, faktanya yang terjadi pada saat di Duren 3. Waktu itu saya sempat melihat kan Bapak seperti ini. Terus Joshua itu apa Pak? Ada apa Pak? Gitu aja Pak yang mulia. Kemudian saudara Richard disuruh tembak. Kan begitu? Siap. Benar kan? Waktu itu Pak Ferdi Sambo saya dengarnya semua jongkok. Kemudian saudara Richard suruh menembak Bapak. Disuruh nembak. Saya tidak mendengar yang mulia. Tidak mendengar. Siap. Terserah saudara lah. Siap. Iya kan? Saudara ada di situ. Siap. Di dalam CCTV itu nampak sekali kalian bertiga di luar. Pada saat sebelum Ferdi Sambo datang, kalian bertiga, saudara, terdakwa, Kuat, dan korban itu ada di luar. Sampai kemudian saudara mengantarkan Joshua ke dalam. Itu ada semua CCTV yang nampak dari Duren 3. Siap yang mulia. Artinya apa? Saudara memang sudah dipersiapkan bersama Kuat untuk menghadapkan korban ini ke depan Ferdi Sambo untuk dilaksanakan eksekusi, kan begitu? Kan dari tadi kan saudara mengatakan perencanaan disuruh nembak nggak mau, kan begitu kan? Siap yang mulia. Iya nggak? Siap. Saudara terus diperintahkan untuk membawa Joshua ke dalam, kan menghalangi, artinya saudara mengawal. Dipanggil, kami berdua dipanggil yang mulia, bukan diperintahkan untuk membawa Joshua ke dalam yang mulia. Saudara dipanggil berdua, tapi ada terdakwa, ada korban kan? Dalam keterangan saudara, siap. HP saudara hancurkan itu. Iya. Kalaulah cuma diberikan, kenapa HP saudara sudah hancurkan? Jadi setelah itu kan Bapak menyampaikan kalau HP kalian nanti akan disita. Nah ya kan gini, nanti HP saudara akan disita. Siap. Tapi justru mau disita kok malah HP saudara hancurkan. Pakai apa? Saudara pengejar apa? Begini ya, jadi saya sempat punya foto-foto pribadi terkait saya dan keluarga saya yang tidak untuk umum lah ini ya. Terus saya sempat nanya ke beberapa orang yang sempat ada di rumah, ini kalau HP disita itu apa sih yang dicek gitu kan? Ya semua. Saudara ini kan seorang polisi, jangan lebih tambah. Saya tidak susah saudara. Jadi ini sudah itu nanti pemeriksaan pada saudara sendiri. Inilah si Kuat. Faktanya mereka diberi iPhone. Masuk Joshua, seingat saya Joshua dulu masuk berjalan ke arah dapur itu, terus Om Kuat, terus saya yang belakang. Cuma agak berjeda yang mulia karena saya sempat berhenti di depan mobil Innova, waktu ada Innova 2 hitam. Terus pada saat masuk itu, saya pas jalan masuk itu, Joshua sudah si Pak Ferdi Sambo ada di sebelah kiri, si Richard ada di sebelah kanannya, terus Om Kuat sudah berdiri di belakangnya Pak FS lah, agak berjarak. Terus saya jalan, saya lihat kayak seperti ini. Apa Pak? Ada apa Pak? Gitu.
si Richard langsung ngeluarin senjata yang mulia. Begitu si Yosua mundur, karena kan nggak mau jongkok, mundur, si Richard lepaskan tembakan. Kenapa ini? Terus gitu yang mulia. Di situ saya kaget, kok ditembak? Kenapa gitu loh? Terus ditembak sampai jatuh yang mulia. Terus saya dengar ada suara, bang. Saya ke dapur yang mulia, mendengar suaranya Romer. Saya ke dapur lihat ada orang. Hanya berpikiran seperti itu yang mulia. Terus setelah gimana? Coba menurut saudara gimana? Jadi tadi kan saya berpikiran ada persisian antara Kuat dengan Yosua. Nah, setelah keluar Yosua itu udah lebih tenang ya mulia. Nggak kayak yang pertama saya temui. Iya, waktu pertama saya temui kan nggak tahu itu bang kenapa Kuat tiba-tiba marah sama saya gitu. Masih marah, masih emosi yang mulia waktu itu. Setelah keluar dia udah lebih tenang yang mulia. Terus saya tanya, ada apa sih Yos? Ada apa sih Yos? Nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa lagi. Turun sampai bawah yang mulia, saya sampaikan, Yos, senjata amanin di atas ya. Iya bang, nggak apa-apa. Terus dia masuk kamar yang mulia. Saya duduk di kursi. Nggak berapa lama dia keluar lagi yang mulia. Terus saya nggak tahu kemana. Terus saya juga ikut keluar. Terus saya masuk ke garasi. Saya udah nggak lihat ada siapa-siapa di situ. Terus saya masuk ke dalam ruangan lagi. Nggak lama si Yosua masuk ke kamar, mau istirahat mungkin yang mulia. Terus Om Kuat waktu itu datang, terus bilang saya mau tidur di sini gitu. Oh yaudah, saya ambil kasur juga untuk tidur di situ juga yang mulia. Terus setelah itu waktu dalam mau tidur itu saya sempat tanyakan ke Om Kuat, ada apa sih Om tadi ribut-ribut gitu. Nggak tahu saya tadi lihat Yosua itu naik turun tangga gitu loh, dari mengendap-endap naik turun tangga. Terus saya gedor katanya, malah lari dia. Saya hampiri ke situ, Yosua balik lagi nangis-nangis. Saya tanya ada apa, dia lari lagi. Saya ambil pisau di dapur ngejar dia, tapi saya balik lagi Om. Terus saya naik ke atas, ibu di depan, tergeletak di depan kamar mandi gitu. Oh, terus pisaunya mana? Udah Om, udah tahu dapur. Ya udah, bisa ribut lah. Yang saya ingatkan kepada saudara, siap ya mulia. Saya tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah. Paham? Paham ya. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi, masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan provos skenario seperti itu? Bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara Richard menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu? Dengan terangnya yang disampaikan oleh teman-teman saksi dari Polres Jakarta Selatan kemarin. Dari awal saudara udah tahu skenario seperti ini. Ini loh, nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini. Dan itu tidak ada dalam cerita saudara tadi. Yang saya ingatkan kepada saudara. Siap ya mulia. Saya tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah.
Paham? Paham yang mulia. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi, masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan provos skenario seperti itu? Bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara Richard menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu? Dengan terangnya yang disampaikan oleh teman-teman saksi dari Polres Jakarta Selatan kemarin. Dari awal saudara udah tahu skenario seperti ini. Ini loh, nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini. Dan itu tidak ada dalam cerita saudara tadi. Orang gitu, jadi saya kagetin waktu itu. Saya gedor kacanya, weh. Saya kagetin malah takut, malah lari. Lari ke arah dapur, buka pintu, tembus garasi. Saya kan ada di teras. Garasi kan langsung tembus teras, ketemu saya langsung putar balik lari lagi, masuk ke dalam rumah, baru saya kejar ini ada apa kan gitu. Saya pas masuk, justru udah buka pintu ruang tamu, udah keluar. Karena saya lihat posisi Joshua dari atas, saya rada curiga, saya manggil Susi. Sus, coba tolong lihat ibu, coba cek ibu gitu. Setelah Susi naik, Susi baru teriak-teriak. Pertama yang saya dengar Susi nangis, ibu baru manggil saya. Setelah saya naik ke atas, saya cuma melihat ibu. Antara setengah tidur lah, karena kepalanya masih di ember baju motor waktu itu. Yang saya lihat menangis tapi nggak ada suaranya, tapi merem. Susi nangis kenceng sekali di situ. Saya sempat, ayo angkat ini ibu kenapa? Saya bilang gitu. Tapi Susi masih menangis. Saya udah sempat pegang kakinya waktu itu. Kalau saya ngangkat sendiri kan nggak mungkin bisa, badan ibu ada gede Pak. Ayo Sus, kata Susi malah nangis. Saya baru pegang kakinya, buruan ini kakinya udah dingin banget, saya bilang begitu ke Susi. Besar mana beratnya, beratnya saudara Putri dengan berat saudara? Kayaknya beratan saya Pak. Oh, berat saudara. Tinggal ibu gitu Pak. Ya kan tadi saudara mengatakan bahwa saya kalau ngangkat sendiri nggak mampu kan? Iya, gitu. nggak mampu kayaknya. Nah, sementara Susi kan kemarin kecil. Kalau sama Susi kan dipeluk begini saya badan. Oke. Lanjut. Setelah itu saya baru ngomong ke Susi begitu. Ini Joshua naik lagi ke atas, tapi posisinya udah nangis. Siapa? Joshua. Naik ke atas. Jadi saya kan posisinya depan pintu kaca itu yang tadi. Joshua itu baru mengkol, baru separoh, belum full ke atas. Nyender di tembok, om kakaknya gini-gini, saya bisa jelaskan om, saya bisa jelaskan. Akhirnya saya nggak jadi ngangkat ibu karena nungguin Susi lama. Saya samperin Joshua, om ibu kamu apain? Joshua malah lari, turun lagi sambil nangis ke arah dapur. Ke arah dapur, saya ngeliat ada pisau di situ di atas apel. Saya ambil pisau. Joshua setelah itu buka pintu kamar Susi ke garasi, saya kantongin itu pisau, saya balik lagi, saya nggak kejar Joshua. Baru saya nolongin ibu. Setelah saya nolongin ibu ke atas, saya angkat, posisi dipeluk begini sama Susi, saya nahan dari belakang, sempat didudukin sama Susi kan. Ibu belum ada, masih nggak ngomong apa-apa. Susi benerin bantal, baru sama Susi dipegang, ditidurkan gitu Pak. Ibu masih diem waktu itu. Setelah ibu melek, ibu langsung menangis. Ibu menangis langsung kayak ketakutan seperti itu. HP mana HP? Mana Riki waktu itu ngomong begitu. Saya tanya, ibu langsung ketakutan. Jangan tinggalin ibu ngomong gitu. Saya sempat nanya ke ibu, ada apa Bu? Saya bilang gitu kan. Joshua sadis sekali sama ibu. Joshua sadis sekali. Terus sambil nangis ngomong kayak gitu. Mana HP? Saya kasihkan HP ibu yang ada di kasur. Ibu megang HP tapi gemeteran.
tangannya ibu, ini telepon Ricky. Saya ambil lagi HP-nya ibu, saya baru nyari nama Ricky, baru R itu, ini apa, almarhum Joshua manggil saya lagi. Saya dengar, om, posisinya masih nangis. Saya kasihkan lagi situ ke ibu, saya turun, saya tanyakan lagi, udah dekat saya tanyakan lagi. Saya bilang gitu, ibu lu apain? Akhirnya saya ngomong begitu, dia lari lagi. Akhirnya saya teriak, udah kamu jelasin aja ke Ricky deh kalau begini, saya bilang gitu. Terus saya tetap lari ke arah keluar, Pak, Yang Mulia. Setelah itu saya naik lagi ke atas. Mungkin ibu udah selesai telepon Ricky kali, nangis, jangan tinggalin ibu, jangan tinggalin ibu. Waktu itu Susi hanya menangis di situ. Terus saya bilang, Bu, lapor bapak bu. Saya bilang begitu kan, karena di rumah nggak ada bapak waktu itu. Saya bilang, Bu, lapor bapak. Ibu masih menangis. Setelah itu saya suruh Susi, kamu tutup aja pintu semua. Saya bilang begitu ke ibu, ke Susi. Tutup aja pintu semua, saya tunggu di tangga, saya gitu aja. Saya duduk di tangga, tapi Joshua nggak datang, yang datang Om Ricky sama Om Richard. Terus setelah Om Ricky datang, pertama, Om ini ada apa? Begitu. Oh, ternyata bapak maju ke depan, tembak-tembak tembok, bapak keluar. Setelah tembak-tembak tembok, bapak keluar. Romer masuk. Sebentar. Siapa? Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat bapak menembak Joshua. Nah, bahasa kamu sama Ricky, iya kan? Itu tidak yang saya melihat, tidak tahu, tidak dengar. Begini Yang Mulia, kalau posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma ngeliat kakinya kalau dari tempat saya. Karena kan di samping tangga. Saudara bilang tadi saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, nggak jauh sama Ricky saya itu. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Ricky itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu Yang Mulia. Nah, terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin kan saya udah ketutupan, tinggal ngeliat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan, pertanyaan saya sederhana, kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Sama dengan yang disampaikan Ricky tadi. Saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Inilah yang gue bilang, kalian sudah merencanakan dari awal. Iya kan? Saya yang mengalami Yang Mulia, di situ Yang Mulia. Iya. Terserah ke saudara, saya bilang gitu. Faktanya pada saat setelah penembakan saudara ditanya sama anggota Polres Jakarta Timur, Jakarta Selatan, saudara bisa menjawab dengan tuntas apa skenario itu. Kan begitu? Kalau yang jujur, saya tidak pernah diinterogasi di dalam rumah. Kemudian saudara dibawa ke Provos. Betul. Dan saudara ditanya dipisah satu-satu. Betul? Bisa, betul. Dan saudara bisa menjawab skenario itu. Tidak. Awalnya karena saya belum ada apa-apa, saya sudah jawab yang semuanya, tapi baru separuh Pak Sambo datang. Itu kertasnya itu disobek-sobek. Siapa saudara meriksa? Saya tidak kenal, yang jelas Provos. Provos. Siapa Provosnya? Biar kita panggil sekarang. Benar nggak keterangan saudara ini? Baik, bagus dipanggil Yang Mulia. Biar ya, jelas. Siapa namanya? Saya tidak kenal. Mana saudara ini? Hah? Bagaimana saudara? Siapa yang saudara itu? Saya tidak kenal yang meriksa saya. Lah iya. Kalau saudara sudah membuat keterangan seperti itu di awal, ceritanya nggak seperti ini. Paham saudara? Tidak akan ada 95 polisi yang akan disidang kode etik. Yang saat itu saya tahu ke depan,
Saya sudah saksi teragain. Saya mau lihat. Yang posisi berdirinya. Coba cat. Lihat ini. Lihat. Posisi kasih lihat. Di mana? Kamu jangan ini. Coba. Kamu posisinya di mana? Kamu jangan atur klien saya. Di mana? Di mana? Di situ. Jaraknya berapa lama? Jaraknya segini. Oke. Jaraknya segini. Dekat sekali. Oke. Sudah, makasih. Jadi saudara saksi tidak bisa mendengar kokang senjata. Tidak mendengar. Tidak mendengar, Pak. Tadi woi tembak juga dengar. Gimana, Pak? Woi tembak nggak dengar. Tidak. Mohon izin majelis, boleh nggak kita kokang senjata biar kedengaran? Tidak usah. Biarkan majelis yang menilai. Siap majelis. Kan soalnya ada alat bukti. Oke, sudah lagi. Kemudian tadi saudara ditanya sama anggota majelis. Siap yang mulia. Sudah sering saudara dikasih uang 500 juta? Kalau sampai nominal 500 juta belum pernah yang mulia. Belum pernah. Tapi buktinya di dalam rekening saudara ada 600 juta. Itu untuk operasional yang bukan untuk saya pribadi yang mulia. Kalau saudara merasa tidak pernah dikasih 100 juta, harusnya saudara dari awal kan sudah tahu untuk apa. Seperti yang saya sampaikan tadi yang mulia. Saudara hanya bertugas di lantas saja? Selama ini di lantas yang mulia. Nggak pernah di reskrim? Tidak pernah yang mulia. Saya bingung, apakah di lantas itu memang nggak punya naluri ya? Masa orang ngejar pakai pisau itu nggak dianggap masalah biasa? Ya, karena atau memang kalian sebenarnya sudah merencanakan ini sejak di Magelang? Siap, tidak ada yang mulia. Hah? Tidak ada yang mulia. Bahkan kami tidak tahu kejadian yang sebenarnya di Magelang. Semuanya juga ngomong gini loh. Saya sampaikan ke saudara ya, kami nggak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena banyak alat bukti lain, ya kan, yang bisa menunjukkan kesalahan saudara. Coba buka CCTV-nya dulu. Ini di kamera ini yang dari penyidik. Terdakwa kuat dengan saudara Putri naik dan masuk ke dalam lift itu pukul 15.00 detiknya 13. Kemudian saudara Eliezer sedang PCR, dan pada pukul 15.42 saudara kan tadi cerita, saudara dipanggil saudara Ferdi Sambo melalui apa? HT ya mulia. Melalui HT. Ini saudara naik ke atas tuh pukul 15.42.56 waktu CCTV-nya. Siap mulia. Kemudian saudara turun dari lift 53.42. Artinya di atas pada saat saudara naik itu ada terdakwa Ferdi Sambo, ada terdakwa Putri Chandrawati, dan ada terdakwa kuat pada saat saudara naik. Ini berdasarkan CCTV semua. Siap ya mulia. Ya, saudara tadi mengatakan hanya ketemu dengan Ferdi Sambo, itu masalah saudara, saya nggak tahu. Siap. Yang saya pengen tahu, yang cerita saudara yang agak aneh itu, perencana yang saudara mengatakan saudara suruh nembak. Dari situ kan saudara Ferdi Sambo sudah merencanakan hendak membunuh Joshua kan. Sementara saudara menolak. Siap. Ya kan? Benar bukan? Jadi waktu itu Bapak menanyakan mau panggil Joshua. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia gitu ya? Faktanya yang terjadi apakah benar kemudian bicara? Kan tidak.
Jadi selama ini yang mulia, kebiasaan kami selama ini tidak pernah sekalipun ajudan setahu saya tiba-tiba digampar sebelum ditanya dulu apa salahnya yang mulia. Faktanya seperti itu yang mulia, yang sebelum yang mulia. Enggak, faktanya yang terjadi pada saat di Duren 3. Waktu itu saya sempat melihat kan Bapak seperti ini. Terus Joshua itu apa Pak? Ada apa Pak? Gitu aja Pak yang mulia. Kemudian saudara Richard disuruh tembak. Kan Siap. begitu? Siap. Benar kan? Waktu itu Pak Ferdi Sambo saya dengarnya cuma jongkok. Kemudian saudara Richard suruh menembak Bapak. Disuruh nembak. Saya tidak mendengar yang Kita tidak mendengar. Siap. Terserah saudara lah. Siap. Iya kan? Saudara ada di situ. Siap. Di dalam CCTV itu nampak sekali kalian bertiga di luar. Pada saat sebelum Ferdi Sambo datang, kalian bertiga, saudara, terdakwa, Kuat, dan korban itu ada di luar. Sampai kemudian saudara mengantarkan Joshua ke dalam. Itu ada semua CCTV yang nampak dari Duren 3. Siap yang mulia. Artinya apa? Saudara memang sudah dipersiapkan bersama Kuat untuk menghadapkan korban ini ke depan Ferdi Sambo untuk dilaksanakan eksekusi, kan begitu? Kan dari tadi kan saudara mengatakan perencanaan disuruh nembak nggak mau, kan begitu kan? Siap yang mulia. Iya nggak? Siap. Saudara terusan diperintahkan untuk membawa Joshua ke dalam, kan menghalangi, artinya saudara mengawal. Dipanggil, kami berdua dipanggil yang mulia, bukan diperintahkan untuk membawa Joshua ke dalam yang mulia. Saudara dipanggil berdua, tapi ada terdakwa, ada korban kan? Dalam keterangan saudara, Siap. HP saudara hancurkan itu. Iya yang mulia. Kalaulah cuma diberikan, maaf, kenapa HP saudara sudah hancurkan? Jadi setelah itu kan Bapak menyampaikan kalau HP kalian nanti akan disita. Nah ya, kan gini, nanti HP saudara akan disita. Ya. Tapi justru mau disita kok malah HP saudara hancurkan. Pakai apa? Saudara pengejar bang apa? Begini ya, jadi saya sempat punya foto-foto pribadi terkait saya dan keluarga saya yang tidak untuk umum lah yang mulia. Terus saya sempat nanya ke beberapa orang yang sempat ada di rumah, ini kalau apa HP disita itu apa sih yang dicek gitu kan? Ya semua. Saudara ini kan seorang polisi, jangan lebih tambah. Saya tidak susah saudara. Jadi ini si apa itu sudah itu nanti pemeriksaan pada saudara sendiri. Inilah si Kuat. Faktanya mereka diberi iPhone. Masuk Yosua, seingat saya Yosua dulu masuk berjalan ke arah dapur itu, terus Om Kuat, terus saya yang belakang. Cuma agak berjeda yang mulia karena saya sempat berhenti di depan mobil Innova, waktu ada Innova 2 hitam. Terus pada saat masuk itu, saya pas jalan masuk itu, Joshua sudah si Pak Ferdi Sambo ada di sebelah kiri, si Richard ada di sebelah kanannya, terus Om Kuat sudah berdiri di belakangnya Pak FS lah, agak berjarak. Terus saya jalan, saya lihat kayak seperti ini. Apa Pak? Ada apa Pak? Gitu. Terus cukup gitu. Si Richard langsung ngeluarin senjata yang mulia. Begitu si Yosua mundur, karena kan nggak mau jongkok, mundur, si Richard lepaskan tembakan. Kenapa ini? Terus gitu yang mulia. Di situ saya kaget, kok ditembak? Kenapa gitu loh? Terus ditembak sampai jatuh yang mulia. Terus saya dengar ada suara, bang. Saya ke dapur yang mulia. Mendengar suaranya Romer, saya di dapur lihat nggak ada orang. Hanya berpikiran seperti itu yang mulia. Terus setelah gimana? Coba menurut saudara gimana? Jadi tadi kan saya berpikiran ada persisian antara Kuat dengan Yosua. Nah, setelah keluar Yosua itu udah lebih tenang ya mulia, nggak kayak yang pertama saya temui. Iya, waktu pertama saya temui kan nggak tahu itu bang kenapa Kuat tiba-tiba marah sama saya gitu, masih marah, masih emosi yang mulia waktu itu.
Setelah keluar dia udah lebih tenang yang mulia. Terus saya tanya, ada apa sih Yos? Ada apa sih Yos? Nggak apa-apa Bang. Oh, nggak apa-apa lagi. Turun sampai bawah yang mulia, saya sampaikan, Yos, apa senjata amanin di atas ya? Iya Bang, nggak apa-apa. Terus dia masuk kamar yang mulia. Saya duduk di kursi. Nggak berapa lama dia keluar lagi yang mulia. Saya nggak tahu kemana. Terus saya juga ikut keluar. Terus saya masuk ke garasi. Saya udah nggak lihat ada siapa-siapa di situ. Terus saya masuk ke dalam ruangan lagi. Nggak lama si Yosua masuk ke kamar, mau istirahat mungkin yang mulia. Terus Om Kuat waktu itu datang, terus bilang saya mau tidur di sini gitu. Oh yaudah, saya ambil kasur juga untuk tidur di situ juga yang mulia. Terus setelah itu waktu dalam mau tidur itu saya sempat tanyakan ke Om Kuat, ada apa sih Om tadi ribut-ribut gitu. Nggak tahu saya, tadi lihat Joshua itu naik turun tangga gitu loh, dari mengendap-endap naik turun tangga. Terus saya gedor rasanya, malah lari dia. Saya hampiri ke situ, Joshua balik lagi nangis-nangis. Saya tanya ada apa, dia lari lagi. Saya ambil pisau di dapur ngejar dia, tapi saya balik lagi Om. Terus saya naik ke atas, ibu di depan, tergeletak di depan kamar mandi. Oh, terus pisaunya mana? Udah Om, udah tahu dapur. Ya udah, bisa ribut lah. Yang saya ingatkan kepada saudara, siap yang mulia. Saya tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah. Paham? Paham ya mulia. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi, masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan provos skenario seperti itu? Bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara Richard menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu? Dengan terangnya yang disampaikan oleh teman-teman saksi dari Polres Jakarta Selatan kemarin. Dari awal saudara udah tahu skenario seperti ini. Ini loh, nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini. Dan itu tidak ada dalam cerita saudara tadi. Yang saya ingatkan kepada saudara, siap yang mulia. Saya tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah. Paham? Paham ya mulia. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi, masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan provos skenario seperti itu? Bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara Richard menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu? Dengan terangnya yang disampaikan oleh teman-teman saksi dari Polres Jakarta Selatan kemarin. Dari awal saudara udah tahu skenario seperti ini. Ini loh, nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini. Dan itu tidak ada dalam cerita saudara tadi. Orang ngintip gitu, jadi saya kagetin waktu itu.
Saya gedor kacanya, weh. Saya kagetin malah takut, malah lari ke arah dapur, buka pintu, tembus garasi. Saya kan ada di teras, garasi kan langsung tembus teras, ketemu saya langsung putar balik lari lagi, masuk ke dalam rumah, baru saya kejar ini ada apa kan gitu. Saya pas masuk, justru udah buka pintu ruang tamu, udah keluar. Karena saya lihat posisi Joshua dari atas, saya rada curiga, saya manggil Susi. Sus, coba tolong lihat ibu, coba cek ibu gitu. Setelah Susi naik, Susi baru teriak-teriak. Pertama yang saya dengar Susi nangis, ibu baru manggil saya. Setelah saya naik ke atas, saya cuma melihat ibu. Antara setengah tidur lah, karena kepalanya masih di ember baju kotor waktu itu. Yang saya lihat menangis tapi nggak ada suaranya, tapi pada Susi nangis kenceng sekali di situ. Saya sempat ayo angkat ini bu kenapa, saya bilang gitu. Tapi Susi masih menangis. Saya udah sempat pegang kakinya waktu itu. Kalau saya ngangkat sendiri kan nggak mungkin bisa, badan ibu ada gede pak. Ayo Susi malah nangis. Saya baru pegang kakinya, buruan ini kakinya udah dingin banget, saya bilang begitu ke Susi. Besar mana beratnya beratnya saudara Putri dengan berat saudara? Kayak beratan saya. Oh, berat saudara. Tinggal ibu gitu pak. Ya kan tadi saudara mengatakan bahwa saya kalau ngangkat sendiri nggak mampu kan? Iya, gitu. nggak mampu kayaknya. Nah, sementara Susi kan kemarin kecil. Kalau Susi kan dipeluk begini saya badan. Oke. Lanjut. Setelah itu saya baru ngomong ke Susi begitu. Ini Joshua naik lagi ke atas. Tapi posisinya udah nangis. Siapa? Joshua naik ke atas. Jadi saya kan posisinya depan pintu kaca itu yang tadi. Joshua itu baru mengkol, baru separoh, belum full ke atas. Nyender di tembok, om kakaknya gini-gini, saya bisa jelaskan. Akhirnya saya nggak jadi ngangkat ibu karena nungguin Susi lama. Saya samperin Joshua. Om, ibu kamu apain? Joshua malah lari, turun lagi sambil nangis ke arah dapur. Ke arah dapur, saya ngeliat ada pisau di situ di atas aspal. Saya ambil tuh pisau. Joshua setelah itu buka pintu kamar Susi ke garasi. Saya kantongin itu pisau, saya balik lagi. Saya nggak kejar Joshua. Baru saya nolongin ibu. Setelah saya nolongin ibu ke atas, saya angkat. Posisi dipeluk begini sama Susi, saya nahan dari belakang, sempat didudukin sama Susi kan. Ibu belum ada, masih nggak ngomong apa-apa. Susi benerin bantal, baru sama Susi dipegang, ditidurkan gitu pak. Ibu masih diem waktu itu. Setelah ibu melek, ibu langsung menangis. Ibu menangis langsung kayak ketakutan seperti itu. HP mana? Mana Riki? Waktu itu ngomong begitu. Saya tanya. Ibu langsung ketakutan. Jangan tinggalin ibu, ngomong gitu. Saya sempat nanya ke ibu, ada apa bu? Saya bilang gitu kan. Joshua sadis sekali sama ibu. Terus sambil nangis ngomong kayak gitu. Mana HP, saya kasihkan HP ibu yang ada di kasur. Ibu megang HP tapi gemeteran tangannya ibu. Ini telepon Riki. Saya ambil lagi HP-nya ibu. Saya baru nyari nama Riki, baru R itu. Ini almarhum Joshua manggil saya lagi. Saya dengar. Om, posisinya masih nangis. Saya kasihkan lagi situ ke ibu. Saya turun. Saya tanyakan lagi, udah dekat saya tanyakan lagi. Saya bilang gitu, ibu lu apain? Akhirnya saya ngomong begitu, dia lari lagi. Akhirnya saya teriak, udah kamu jelasin aja ke Riki deh kalau begini, saya bilang gitu. Joshua tetap lari ke arah keluar pak, yang mulia. Setelah itu saya naik lagi ke atas. Mungkin ibu udah selesai telepon Riki kali, nangis, jangan tinggalin ibu, jangan tinggalin ibu. Selalu ngomong begitu. Joshua sadis sekali waktu itu ngomong gitu.
Susi hanya menangis di situ. Terus saya bilang, Bu, lapor bapak Bu. Saya bilang begitu kan, karena di rumah nggak ada bapak waktu itu. Saya bilang, Bu, lapor bapak. Ibu masih menangis. Setelah itu saya suruh Susi, kamu tutup aja pintu semua. Saya bilang begitu ke ibu, ke Susi, tutup aja pintu semua. Saya tunggu di tangga, saya gitu aja. Saya duduk di tangga, tapi Joshua nggak datang. Yang datang Om Ricky sama Om Richard. Terus setelah Om Ricky datang, pertama, Om ini ada apa? Begitu. Oh, ternyata bapak maju ke depan, tembak-tembak tembok. Tembak-tembak tembok, bapak keluar. Setelah tembak-tembak tembok, bapak keluar. Romer masuk. Sebentar. Siap. Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat bapak menembak Joshua. Nah, bahasa kamu sama, Mariki, ya kan? Itu tidak yang melihat, tidak tahu, tidak dengar. Begini yang mulia, kalau posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma ngeliat kakinya kalau dari tempat saya. Karena kan di samping tangga. Saudara bilang tadi saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, nggak jauh sama Ricky saya itu. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Ricky itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu yang mulia. Nah, terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin kan saya udah ketutupan, tinggal ngeliat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan, pertanyaan saya sederhana, kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Sama dengan yang disampaikan Ricky tadi. Saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Inilah yang gue bilang, kalian sudah merencanakan dari awal. Iya kan? Saya yang mengalami yang mulia, ada di situ yang mulia. Iya. Terserah ke saudara, saya bilang gitu. Faktanya pada saat setelah penembakan saudara ditanya sama anggota Polres Jakarta Jakarta Selatan, saudara bisa menjawab dengan tuntas apa skenario itu. Kan begitu? Kalau yang jujur, saya tidak pernah diinterogasi di dalam rumah. Kemudian saudara dibawa ke Provos. Betul. Dan saudara ditanya dipisah satu-satu. Betul? Dipisah, betul. Dan saudara bisa menjawab skenario itu? Tidak. Awalnya karena saya belum ada apa-apa, saya sudah jawab yang semuanya, tapi baru separuh Pak Sambo datang. Itu kertasnya itu disobek-sobek. Siapa saudara meriksa? Saya tidak kenal, yang jelas Provos. Provos. Siapa Provosnya? Biar kita panggil sekarang. Benar nggak keterangan saudara ini? Baik, bagus dipanggil yang mulia. Ya, siapa namanya? Saya tidak kenal. Mana saudara ini? Hah? Bagaimana saudara? Siapa yang saudara itu? Saya tidak kenal yang meriksa saya. Lah iya. Kalau saudara sudah membuat keterangan seperti itu di awal, ceritanya nggak seperti ini. Paham saudara? Tidak akan ada 95 polisi yang akan disidang kode etik. Yang saat itu saya tahu ke depan. Saya sudah saksi terkait. Saya mau lihat. Yang posisi berdirinya. Coba cat. Lihat ini. Lihat. Posisi kasih lihat. Di mana? Kamu jangan ini, coba. Kamu posisinya di mana? Kamu jangan atur klien saya. Di mana? Di mana? Di situ. Jaraknya berapa lama? Jaraknya segini. Oke. Jaraknya segini. Dekat sekali. Oke. Sudah, makasih. Jadi saudara saksi tidak bisa mendengar kokang senjata. Tidak mendengar. Tidak mendengar, Pak. Tadi woi tembak juga dengar. Gimana, Pak? Woi tembak nggak dengar? Tidak. Mohon izin majelis, boleh nggak kita
kokang senjata biar kedengaran? Tidak usah. Biarkan majelis yang menilai. Siap, majelis. Kan soalnya ada alat bukti. Oke, sudah lagi. Kemudian tadi saudara ditanya sama anggota majelis. Siap yang mulia. Sudah sering saudara dikasih uang 500 juta? Kalau sampai nominal 500 juta belum pernah yang mulia. Belum pernah. Tapi buktinya di dalam rekening saudara ada 600 juta. Itu untuk operasional yang bukan untuk saya pribadi yang mulia. Kalau saudara merasa tidak pernah dikasih 100 juta, harusnya saudara dari awal kan sudah tahu untuk apa. Seperti yang saya sampaikan tadi yang mulia. Saudara hanya bertugas di lantas saja? Selama ini di lantas yang mulia. Nggak pernah di reskrim? Tidak pernah yang mulia. Saya bingung, apakah di lantas itu memang nggak punya naluri ya? Masa orang ngejar pakai pisau itu nggak dianggap masalah biasa? Ya, atau memang kalian sebenarnya sudah merencanakan ini sejak di Magelang? Siap, tidak ada yang mulia. Hah? Tidak ada yang mulia. Bahkan kami tidak tahu kejadian yang sebenarnya di Magelang. Semuanya juga ngomong gini loh. Saya sampaikan ke saudara ya, kami nggak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena banyak alat bukti lain, ya kan, yang bisa menunjukkan kesalahan saudara. Coba buka CCTV-nya dulu. Ini di kamera ini yang dari penyidik. Terdakwa kuat dengan saudara Putri naik dan masuk ke dalam lift itu pukul 15.00 detiknya 13. Kemudian saudara Eliezer sedang PCR, dan pada pukul 15.42 saudara kan tadi cerita, saudara dipanggil saudara Ferdi Sambo melalui apa? HT ya mulia. Melalui HT. Ini saudara naik ke atas tuh pukul 15.42.56 waktu CCTV-nya. Siap mulia. Kemudian saudara turun dari lift 53.42. Artinya di atas pada saat saudara naik itu ada terdakwa Ferdi Sambo, ada terdakwa Putri Chandrawati, dan ada terdakwa kuat. Pada saat saudara naik, ini berdasarkan CCTV semua. Siap ya mulia. Ya, saudara tadi mengatakan hanya ketemu dengan Ferdi Sambo, itu masalah saudara, saya nggak tahu. Siap. Yang saya pengen tahu, yang cerita saudara yang agak aneh itu perencana yang saudara mengatakan saudara suruh nembak. Dari situ kan saudara Ferdi Sambo sudah merencanakan hendak membunuh Joshua kan. Sementara saudara menolak. Siap. Ya kan? Benar bukan? Jadi waktu itu Bapak menanyakan mau panggil Joshua. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia gitu ya. Faktanya yang terjadi apakah benar kemudian bicara? Kan tidak. Jadi selama ini yang mulia, kebiasaan kami selama ini tidak pernah sekalipun ajudan setahu saya tiba-tiba digampar sebelum ditanya dulu apa salahnya yang mulia. Faktanya seperti itu yang mulia, yang sebelum yang mulia. Nah, faktanya yang terjadi pada saat di Duren 3, waktu itu saya sempat melihat kan Bapak seperti ini. Terus Joshua itu apa Pak? Ada apa Pak? Gitu aja Pak yang mulia. Kemudian saudara Richard disuruh tembak. Kan begitu? Siap. Benar bukan? Waktu itu Pak Ferdi Sambo saya dengarnya cuma jongkok. Kemudian saudara Richard suruh tembak. Menembak Bapak. Disuruh nembak. Saya tidak mendengar yang Saya tidak mendengar. Siap. Terserah saudara lah. Siap. Iya kan? Saudara ada di situ. Siap. Di dalam CCTV itu nampak sekali kalian bertiga di luar. Pada saat sebelum Ferdi Sambo datang,
Kalian bertiga, saudara, terdakwa, Kuat, dan korban itu ada di luar. Sampai kemudian saudara mengantarkan Joshua ke dalam. Itu ada semua CCTV yang nampak dari Duren 3. Siap yang mulia. Artinya apa? Saudara memang sudah dipersiapkan bersama Kuat untuk menghadapkan korban ini ke depan Verdi Sambo untuk dilaksanakan eksekusi, kan begitu? Kan dari tadi kan saudara mengatakan perencanaan disuruh nembak nggak mau, kan begitu kan? Siap yang mulia. Iya nggak? Siap. Saudara terusan diperintahkan untuk membawa Joshua ke dalam, kan menghalangi, artinya saudara mengawal. Dipanggil, kami berdua dipanggil yang mulia, bukan diperintahkan untuk membawa Joshua ke dalam yang mulia. Saudara dipanggil berdua, tapi ada terdakwa, ada korban kan? Dalam keterangan saudara, siap. HP saudara hancurkan itu. Iya yang mulia. Kalaulah cuma diberikan, kenapa HP saudara sudah hancurkan? Jadi setelah itu kan Bapak menyampaikan kalau HP kalian nanti akan disita. Nah ya, kan gini, nanti HP saudara akan disita. Ya. Tapi justru mau disita kok malah HP saudara hancurkan. Pakai apa? Saudara pengejar bang apa? Begini ya, jadi saya sempat punya foto-foto pribadi terkait saya dan keluarga saya yang tidak untuk umum lah yang mulia. Terus saya sempat nanya ke beberapa orang yang sempat ada di rumah, ini kalau HP disita itu apa sih yang dicek gitu kan? Ya semua. Saudara ini kan seorang polisi, jangan lebih tambah. Saya tidak susah saudara. Jadi ini apa itu sudah itu nanti pemeriksaan pada saudara sendiri. Inilah si Kuat. Faktanya mereka diberi iPhone. Masuk Yosua, seingat saya Yosua dulu masuk berjalan ke arah dapur itu, terus Om Kuat, terus saya yang belakang. Cuma agak berjeda yang mulia karena saya sempat berhenti di depan mobil Innova, waktu ada Innova 2 hitam. Terus pada saat masuk itu, saya pas jalan masuk itu, Joshua sudah si Pak Verdi Sambo ada di sebelah kiri, si Richard ada di sebelah kanannya, terus Om Kuat sudah berdiri di belakangnya Pak FS lah, agak berjarak. Terus saya jalan, saya lihat kayak seperti ini. Apa Pak? Ada apa Pak? Gitu. Terus cukup gitu. Si Richard langsung ngeluarin senjata yang mulia. Begitu si Yosua mundur, karena kan nggak mau jongkok, mundur, si Richard lepaskan tembakan. Kenapa ini? Terus gitu yang mulia. Di situ saya kaget, kok ditembak? Kenapa? Gitu loh. Terus ditembak sampai jatuh yang mulia. Terus saya dengar ada suara, bang. Saya ke dapur yang mulia. Mendengar suaranya Romer, saya di dapur lihat nggak ada orang. Hanya pemikiran seperti itu yang mulia. Terus setelah gimana? Coba menurut saudara gimana? Jadi tadi kan saya berpikiran ada persisian antara Kuat dengan Yosua. Nah, setelah keluar Yosua itu udah lebih tenang ya mulia. Nggak kayak yang pertama saya temui. Iya, waktu pertama saya temui kan nggak tahu itu bang kenapa Kuat tiba-tiba marah sama saya gitu. Masih marah, masih emosi yang mulia waktu itu. Setelah keluar dia udah lebih tenang yang mulia. Terus saya tanya, ada apa sih Yos? Ada apa sih Yos? Nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa lagi. Turun sampai bawah yang mulia, saya sampaikan, Yos, senjata amanin di atas ya. Iya bang, nggak apa-apa. Terus dia masuk kamar yang mulia. Saya duduk di kursi. Nggak berapa lama dia keluar lagi yang mulia. Saya nggak tahu kemana. Terus saya juga ikut keluar. Terus saya masuk ke garasi. Saya udah nggak lihat ada siapa-siapa di situ. Terus saya masuk ke dalam ruangan lagi. Nggak lama si Yosua masuk ke kamar, mau istirahat mungkin yang mulia. Terus Om Kuat waktu itu datang,
terus bilang saya mau tidur di sini gitu. Oh yaudah, saya ambil kasur juga untuk tidur di situ juga ya. Terus setelah itu waktu dalam mau tidur itu saya sempat tanyakan ke Om Kuat, ada apa sih Om tadi ribut-ribut gitu. Nggak tahu saya apa, tadi lihat Joshua itu naik turun tangga gitu loh, dari apa mengendap-endap naik turun tangga. Terus saya gedor rasanya, malah lari dia. Saya hampiri ke situ, Joshua balik lagi nangis-nangis. Saya tanya ada apa, dia lari lagi. Saya ambil pisau di dapur ngejar dia, tapi saya balik lagi Om. Terus saya naik ke atas, ibu di depan, tergeletak di depan kamar mandi. Oh, terus pisaunya mana? Udah Om, udah tahu dapur. Ya udah, bisa ribut lah. Yang saya ingatkan kepada saudara, siap ya mulia. Saya tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah. Paham? Paham ya mulia. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi, masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan provos skenario seperti itu? Bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara Richard menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu? Dengan terangnya yang disampaikan oleh teman-teman saksi dari Polres Jakarta Selatan kemarin. Dari awal saudara udah tahu skenario seperti ini. Ini loh, nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini. Dan itu tidak ada dalam cerita saudara tadi. Yang saya ingatkan kepada saudara, siap ya mulia. Saya tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah. Paham? Paham ya mulia. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi, masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan provos skenario seperti itu? Bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara Richard menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu? Dengan terangnya yang disampaikan oleh teman-teman saksi dari Polres Jakarta Selatan kemarin. Dari awal saudara udah tahu skenario seperti ini. Ini loh, nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini. Dan itu tidak ada dalam cerita saudara tadi. Orang ngintip-ngintip gitu, jadi saya kagetin waktu itu. Saya gedor kacanya, weh. Saya kagetin, malah takut, malah lari ke arah dapur, buka pintu, tembus garasi. Saya kan ada di teras, garasi kan langsung tembus teras, ketemu saya langsung putar balik lari lagi, masuk ke dalam rumah, baru saya kejar ini ada apa kan gitu. Saya pas masuk, justru udah buka pintu ruang tamu, udah keluar. Karena saya lihat posisi Joshua dari atas, saya rada curiga. Saya manggil Susi, coba tolong lihat ibu, coba cek ibu gitu. Setelah Susi naik, Susi baru teriak-teriak. Pertama yang saya dengar Susi nangis, ibu baru manggil saya. Setelah saya naik ke atas, saya cuma melihat ibu. Antara setengah tidur lah, karena kepalanya masih di ember baju motor waktu itu.
yang saya lihat menangis tapi nggak ada suaranya, tapi pada Susi nangis kenceng sekali di situ. Saya sempat, ayo Sus angkat, ayo angkat, ini bu kenapa, saya bilang gitu. Tapi Susi masih menangis. Saya udah sempat pegang kakinya waktu itu. Kalau saya ngangkat sendiri kan nggak mungkin bisa, badan ibu ada gede Pak. Ayo Sus, kata Susi malah nangis-nangis. Saya baru pegang kakinya, buruan ini kakinya udah dingin banget, saya bilang begitu ke Susi. Besar mana beratnya, beratnya saudara Putri dengan berat saudara? Kayak beratan saya Pak. Oh, berat saudara. Tinggal ibu gitu Pak. Ya kan tadi saudara mengatakan bahwa saya kalau ngangkat sendiri nggak mampu kan? Iya, gitu. nggak mampu kayaknya. Nah, sementara Susi kan kemarin kecil. Kalau Susi kan dipeluk begini saya badan. Oke. Beda, Pak. Lanjut. Setelah itu saya baru ngomong ke Susi begitu. Ini Joshua naik lagi ke atas, tapi posisinya udah nangis. Siapa? Joshua. Joshua naik ke atas. Jadi saya kan posisinya di depan pintu kaca itu yang tadi. Joshua itu baru mengkol, baru separuh, belum full ke atas. Nyender di tembok, om kakaknya gini-gini, saya bisa jelaskan om, saya bisa jelaskan. Akhirnya saya nggak jadi ngangkat ibu karena nungguin Susi lama. Saya samperin Joshua, om ibu kamu apain? Joshua malah lari, turun lagi sambil nangis ke arah dapur. Ke arah dapur, saya ngeliat ada pisau di situ di atas apel. Saya ambil tuh pisau. Joshua setelah itu buka pintu kamar Susi ke garasi. Saya kantongin itu pisau, saya balik lagi, saya nggak kejar Joshua. Baru saya nolongin ibu. Setelah saya nolongin ibu ke atas, saya angkat. Posisi dipeluk begini sama Susi, saya nahan dari belakang. Sempat didudukin sama Susi kan. Ibu belum ada, masih nggak ngomong apa-apa. Susi benerin bantal, baru sama Susi dipegang, ditidurkan gitu Pak. Ibu masih diem waktu itu. Setelah ibu melek, ibu langsung menangis. Ibu menangis langsung kayak ketakutan seperti itu. HP mana, HP mana, HP mana Riki waktu itu ngomong begitu. Saya tanya, ibu langsung ketakutan. Jangan tinggalin ibu, ngomong gitu. Saya sempat nanya ke ibu, ada apa bu? Saya bilang gitu kan. Joshua sadis sekali sama ibu. Joshua sadis sekali. Terus sambil nangis ngomong kayak gitu. Mana HP, saya kasihkan HP ibu yang ada di kasur. Ibu megang HP, saya ambil lagi HP-nya ibu. Saya baru nyari nama Riki, baru R itu. Ini almarhum Joshua manggil saya lagi. Saya dengar, om, posisinya masih nangis. Saya kasihkan lagi situ ke ibu. Saya turun. Saya tanyakan lagi, udah dekat saya tanyakan lagi. Saya bilang gitu, ibu lu apain? Akhirnya saya ngomong begitu, dia lari lagi. Akhirnya saya teriak, udah kamu jelasin aja ke Riki deh kalau begini, saya bilang gitu. Joshua tetap lari ke arah keluar Pak, yang mulia. Setelah itu saya naik lagi ke atas. Mungkin ibu udah selesai telepon Riki kali, nangis, jangan tinggalin ibu, jangan tinggalin ibu. Selalu ngomong begitu. Joshua sadis sekali waktu itu. Joshua yang menangis di situ. Terus saya bilang, bu, lapor bapak bu. Saya bilang begitu kan, karena di rumah nggak ada bapak waktu itu. Saya bilang, bu, lapor bapak. Ibu masih menangis. Setelah itu saya suruh Susi, kamu tutup aja pintu semua. Saya bilang begitu ke ibu, ke Susi, tutup aja pintu semua. Saya tunggu di tangga, saya gitu aja. Saya duduk di tangga, tapi Joshua nggak datang. Yang datang Om Riki sama Om Richard. Terus setelah Om Riki datang, pertama, Om ini ada apa? Gitu. Ternyata bapak maju ke depan, tembak-tembak tembok. Tembak-tembak tembok, bapak keluar. Setelah tembak-tembak tembok, bapak keluar. Romer masuk. Sebentar. Siapa? Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua?
Saya tidak melihat Bapak menembak Joshua. Nah, bahasa kamu sama, Mariki. Iya kan? Itu tidak yang saya melihat, tidak tahu, tidak dengar. Begini yang mulia. Kalau posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma ngeliat kakinya kalau dari tempat saya. Karena kan samping tangga. Saudara bilang tadi saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, nggak jauh sama Riki saya itu. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Riki itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu yang mulia. Nah, terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin kan saya udah ketutupan, tinggal ngeliat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan, pertanyaan saya sederhana. Kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Sama dengan yang disampaikan Riki tadi. Saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Inilah yang gue bilang, kalian sudah merencanakan dari awal. Iya kan? Saya yang mengalami yang mulia, ada di situ yang mulia. Iya, terserah ke saudara, saya bilang gitu. Faktanya pada saat setelah penembakan saudara ditanya sama anggota Polres Jakarta Selatan, saudara bisa menjawab dengan tuntas apa skenario itu. Kan begitu? Kalau yang jujur, saya tidak pernah diinterogasi di dalam rumah. Kemudian saudara dibawa ke Provos. Betul. Dan saudara ditanya dipisah satu-satu. Betul? Dipisah, betul. Dan saudara bisa menjawab skenario itu. Tidak. Awalnya karena saya belum ada apa-apa, saya sudah jawab yang semuanya. Tapi baru separuh Pak Sambo datang. Itu kertasnya itu disobek-sobek. Siapa saudara meriksa? Saya tidak kenal, yang jelas Provos. Siapa provosnya? Biar kita panggil sekarang. Benar nggak keterangan saudara ini? Baik, bagus dipanggil yang mulia. Ya, siapa namanya? Saya tidak kenal. Gimana saudara ini? Hah? Bagaimana saudara? Siapa yang saudara itu? Saya tidak kenal yang meriksa saya. Lah iya. Kalau saudara sudah membuat keterangan seperti itu di awal, ceritanya nggak seperti ini. Paham saudara? Tidak akan ada 95 polisi yang akan disidang kode etik. Yang saat itu saya tahu ke depan, Saya sudah saksi peragain. Saya mau lihat yang posisi berdirinya. Coba cat. Melihat ini, lihat. Posisi kasih lihat. Di mana? Kamu jangan ini, coba. Kamu posisinya di mana? Kamu jangan atur klien saya. Di mana? Di mana? Di situ. Jaraknya berapa lama? Jaraknya segini. Oke. Jaraknya segini. Dekat sekali. Oke. Sudah, makasih. Jadi saudara saksi tidak bisa mendengar kokang senjata? Tidak mendengar? Tidak mendengar, Pak. Tadi woi tembak juga dengar? Gimana, Pak? Woi tembak nggak dengar? Tidak. Mohon izin majelis, boleh nggak kita kokang senjata biar kedengaran? Tidak usah. Biarkan majelis yang menilai. Siap majelis. Kan soalnya ada alat bukti. Oke, sudah majelis. Kemudian Tadi saudara ditanya sama anggota majelis. Siap yang mulia. Sudah sering saudara dikasih uang 500 juta? Kalau sampai nominal 500 juta belum pernah yang mulia. Belum pernah. Tapi buktinya di dalam rekening saudara ada 600 juta. Itu untuk operasional yang bukan untuk saya pribadi yang mulia. Kalau saudara merasa tidak pernah dikasih 100 juta, harusnya saudara dari awal kan sudah tahu untuk apa. Seperti yang saya sampaikan tadi yang mulia. Saudara hanya bertugas di lantas saja? Selama ini di lantas yang mulia. Nggak pernah di reskrim? Tidak pernah yang mulia. Saya bingung, apakah di lantas itu memang nggak punya naluri ya? Masa orang ngejar pakai pisau itu nggak dianggap masalah biasa?
Ya, atau memang kalian sebenarnya sudah merencanakan ini sejak di Magelang? Siap, tidak ada yang mulia. Hah? Tidak ada yang mulia. Bahkan kami tidak tahu kejadian yang sebenarnya di Magelang. Semuanya juga ngomong gini loh. Saya sampaikan ke saudara ya. Kami tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena banyak alat bukti lain, ya kan, yang bisa menunjukkan kesalahan saudara. Coba buka CCTV-nya dulu. Ini di kamera ini yang dari penyidik. Terdakwa kuat dengan saudara Putri naik dan masuk ke dalam lift itu pukul 15.00 detiknya 13. Kemudian saudara Eliezer sedang PCR, dan pada pukul 15.42 saudara kan tadi cerita, saudara dipanggil saudara Ferdi Sambo melalui apa? HT ya mulia. Melalui HT. Ini saudara naik ke atas tuh pukul 15.42.56 waktu CCTV-nya. Siap mulia. Kemudian saudara turun dari lift 53.42. Artinya di atas pada saat saudara naik itu ada terdakwa Ferdi Sambo, ada terdakwa Putri Chandrawati, dan ada terdakwa kuat pada saat saudara naik. Ini berdasarkan CCTV semua. Siap ya mulia. Ya, saudara tadi mengatakan hanya ketemu dengan Ferdi Sambo, itu masalah saudara, saya nggak tahu. Siap. Yang saya pengen tahu, yang cerita saudara yang agak aneh itu perencana yang saudara mengatakan saudara suruh nembak. Dari situ kan saudara Ferdi Sambo sudah merencanakan hendak membunuh Joshua kan. Sementara saudara menolak. Siap. Ya kan? Benar bukan? Jadi waktu itu Bapak menanyakan mau panggil Joshua. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia gitu ya. Faktanya yang terjadi apakah benar kemudian bicara? Kan tidak. Jadi selama ini yang mulia, kebiasaan kami selama ini tidak pernah sekalipun ajudan, setahu saya, tiba-tiba digampar sebelum ditanya dulu apa salahnya yang mulia. Faktanya seperti itu yang mulia, yang sebelum-sebelum yang mulia. Nggak, faktanya yang terjadi pada saat di Duren 3. Waktu itu saya sempat melihat kan Bapak seperti ini. Terus Joshua itu apa Pak? Ada apa Pak? Gitu aja Pak yang mulia. Kemudian saudara Richard disuruh tembak. Kan Siap. begitu? Siap. Benar kan? Waktu itu Pak Ferdi Sambo saya dengarnya cuma congkok. Kemudian saudara Richard suruh tembak. Menembak Bapak. Disuruh nembak. Saya tidak mendengar yang Kita tidak mendengar. Siap. Terserah saudara lah. Siap. Iya kan? Saudara ada di situ. Siap. Di dalam CCTV itu nampak sekali kalian bertiga di luar. Pada saat sebelum Ferdi Sambo datang, kalian bertiga, saudara, terdakwa, kuat, dan korban itu ada di luar. Sampai kemudian saudara mengantarkan Joshua ke dalam. Itu ada semua CCTV yang nampak dari Duren 3. Siap yang mulia. Artinya apa? Saudara memang sudah dipersiapkan bersama kuat untuk menghadapkan korban ini ke depan Ferdi Sambo untuk dilaksanakan eksekusi, kan begitu? Kan dari tadi kan saudara mengatakan perencanaan disuruh nembak nggak mau, kan begitu kan? Siap yang mulia. Iya nggak? Siap. Saudara terusan diperintahkan untuk membawa Joshua ke dalam, kan menghalangi, artinya saudara mengawal. Dipanggil, kami berdua dipanggil yang mulia, bukan diperintahkan untuk membawa Joshua ke dalam yang mulia. Saudara dipanggil berdua, tapi ada terdakwa, ada korban kan? Dalam keterangan saudara, Siap. HP saudara hancurkan itu. Iya yang mulia. Kalaulah cuma diberikan, maaf, kenapa HP saudara sudah hancurkan? Jadi
setelah itu kan Bapak menyampaikan kalau HP kalian nanti akan disita. Nah ya, kan gini, nanti HP saudara akan disita. Tapi justru mau disita kok malah HP saudara hancurkan. Pakai apa? Saudara pengejar bang apa? Begini ya, jadi saya sempat punya foto-foto pribadi terkait saya dan keluarga saya yang tidak untuk umum lah yang mulia. Terus saya sempat nanya ke beberapa orang yang sempat ada di rumah, ini kalau apa HP disita itu apa sih yang dicek gitu kan? Ya semua. Saudara ini kan seorang polisi, jangan nanti tambah. Saya tidak susah saudara. Jadi ini si apa itu sudah itu nanti pemeriksaan pada saudara sendiri. Inilah si kuat. Faktanya mereka diberi iPhone. Masuk Yosua, seingat saya Yosua dulu masuk berjalan ke arah dapur itu, terus Om Kuat, terus saya yang belakang. Cuma agak berjeda yang belakang karena saya sempat berhenti di depan mobil Innova, waktu ada Innova 2 hitam. Terus pada saat masuk itu, saya pas jalan masuk itu, Joshua sudah si Pak Ferdi Sambo ada di sebelah kiri, si Richard ada di sebelah kanannya, terus Om Kuat sudah berdiri di belakangnya Pak FS lah, agak berjarak. Terus saya jalan, saya lihat kayak seperti ini. Apa Pak? Ada apa Pak? Gitu. Terus cukup gitu. Si Richard langsung ngeluarin senjata yang mulia. Begitu si Yosua mundur, karena kan nggak mau jongkok, mundur, si Richard lepaskan tembakan. Kenapa ini? Terus gitu yang mulia. Di situ saya kaget, kok ditembak? Kenapa gitu loh? Terus ditembak sampai jatuh yang mulia. Terus saya dengar ada suara, bang. Saya ke dapur yang mulia. Mendengar suaranya Romer, saya di dapur lihat nggak ada orang. Hanya berpikiran seperti itu yang mulia. Terus setelah turun, coba menurut saudara gimana? Jadi tadi kan saya berpikiran ada persisian antara Kuat dengan Yosua. Nah, setelah keluar Yosua itu udah lebih tenang ya mulia. Nggak kayak yang pertama saya temui. Iya, waktu pertama saya temui kan nggak tahu itu bang kenapa Kuat tiba-tiba marah sama saya gitu. Masih marah, masih emosi yang mulia waktu itu. Setelah keluar dia udah lebih tenang yang mulia. Terus saya tanya, ada apa sih Yos? Ada apa sih Yos? Nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa lagi. Turun sampai bawah yang mulia, saya sampaikan, Yos, senjata amanin di atas ya. Iya bang, nggak apa-apa. Terus dia masuk kamar yang mulia. Saya duduk di kursi. Nggak berapa lama dia keluar lagi yang mulia. Saya nggak tahu kemana. Terus saya juga ikut keluar. Terus saya masuk ke garasi. Saya udah nggak lihat ada siapa-siapa di situ. Terus saya masuk ke dalam ruangan lagi. Nggak lama si Yosua masuk ke kamar, mau istirahat mungkin yang mulia. Terus Om Kuat waktu itu datang, terus bilang saya mau tidur di sini gitu. Oh yaudah, saya ambil kasur juga untuk tidur di situ juga ya. Terus setelah itu waktu dalam mau tidur itu saya sempat tanyakan ke Om Kuat, ada apa sih Om tadi ribut-ribut gitu. Nggak tahu saya tadi lihat Joshua itu naik turun tangga gitu loh, dari mengendap-endap naik turun tangga. Terus saya gedor rasanya, malah lari dia. Saya hampiri ke situ, Joshua balik lagi nangis-nangis. Saya tanya ada apa, dia lari lagi. Saya ambil pisau di dapur ngejar dia, tapi saya balik lagi Om. Terus saya naik ke atas, ibu di depan, tergeletak di depan kamar mandi. Oh, terus pisaunya mana? Udah Om, udah tahu dapur. Ya udah, bisa ribut lah. Yang saya ingatkan kepada saudara. Siap yang mulia. Saya tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas
kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah. Paham? Paham ya mulia. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi, masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan provos skenario seperti itu? Bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara Richard menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu? Dengan terangnya yang disampaikan oleh teman-teman saksi dari Polres Jakarta Selatan kemarin. Dari awal saudara udah tahu skenario seperti ini. Ini loh, nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini. Dan itu tidak ada dalam cerita saudara tadi. Yang saya ingatkan kepada saudara. Siap ya mulia. Saya tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah. Paham? Paham ya mulia. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi, masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan provos skenario seperti itu? Bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara Richard menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu? Dengan terangnya yang disampaikan oleh teman-teman saksi dari Polres Jakarta Selatan kemarin. Dari awal saudara udah tahu skenario seperti ini. Ini loh, nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini. Dan itu tidak ada dalam cerita saudara tadi. Orang ngintip-ngintip gitu, jadi saya kagetin waktu itu. Saya gedor kacanya, weh. Saya kagetin malah takut, malah lari. Lari ke arah dapur, buka pintu, tembus garasi. Saya kan ada di teras. Garasi kan langsung tembus teras, ketemu saya langsung putar balik lari lagi, masuk ke dalam rumah, baru saya kejar ini ada apa kan gitu. Saya pas masuk, justru udah buka pintu ruang tamu, udah keluar. Karena saya lihat posisi Joshua dari atas, saya rada curiga, saya manggil Susi. Sus, coba tolong lihat ibu, coba cek ibu gitu. Setelah Susi naik, Susi baru teriak-teriak. Pertama yang saya dengar Susi nangis, ibu-ibu baru manggil saya. Setelah saya naik ke atas, saya cuma melihat ibu. Antara setengah tidur lah, karena kepalanya masih di ember baju motor waktu itu. Yang saya lihat menangis tapi gak ada suaranya, tapi pada Susi nangis kencang sekali di situ. Saya sempat, ayo Sus angkat, ayo angkat ini bu kenapa, saya bilang gitu. Tapi Susi masih menangis. Saya udah sempat megang kakinya waktu itu. Kalau saya ngangkat sendiri kan. Saudara Putri dengan berat saudara? Kayaknya beratan saya. Oh, berat saudara. Tinggal ibu gitu Pak. Ya kan tadi saudara mengatakan bahwa saya kalau ngangkat sendiri nggak mampu kan? Iya, gitu. nggak mampu kayaknya. Nah, sementara Susi kan kemarin kecil. Kalau Susi kan dipeluk begini saya badan. Oke. Lanjut. Setelah itu saya baru ngomong ke Susi begitu. Ini Joshua naik lagi ke atas. Tapi posisinya udah nangis. Siapa? Joshua? Joshua naik ke atas. Jadi saya kan posisinya depan pintu kaca itu yang tadi. Joshua itu baru mengkol, baru separuh, belum full ke atas. Nyender di tembok, om kakaknya gini-gini, saya bisa jelaskan om, saya bisa jelaskan.
Akhirnya saya nggak jadi ngangkat ibu karena nungguin Susi lama. Saya samperin Joshua. Om, ibu kamu apain? Joshua malah lari, turun lagi sambil nangis ke arah dapur. Ke arah dapur, saya ngeliat ada pisau di situ di atas apel. Saya ambil tuh pisau. Joshua setelah itu buka pintu kamar Susi ke garasi. Saya kantongin itu pisau, saya balik lagi. Saya nggak kejar Joshua. Baru saya nolongin ibu. Setelah saya nolongin ibu ke atas, saya angkat. Posisi dipeluk begini sama Susi. Saya nahan dari belakang. Sempat didudukin sama Susi kan. Ibu belum ada, masih nggak ngomong apa-apa. Susi benerin bantal, baru sama Susi dipegang, ditidurkan gitu Pak. Ibu masih diem waktu itu. Setelah ibu melek, ibu langsung menangis. Ibu menangis langsung kayak ketakutan seperti itu. HP mana, HP mana, HP mana Riki waktu itu ngomong begitu. Saya tanya, ibu langsung ketakutan. Jangan tinggalin ibu ngomong gitu. Saya sempat nanya ke ibu, ada apa bu? Saya bilang gitu kan. Joshua sadis sekali sama ibu. Joshua sadis sekali. Terus sambil nangis ngomong kayak gitu. Mana HP, saya kasihkan HP ibu yang ada di kasur. Ibu megang HP tapi gemeteran tangannya ibu. Ini telepon Riki. Saya ambil lagi HP-nya ibu. Saya baru nyari nama Riki, baru R itu. Ini apa? Almarhum Joshua manggil saya lagi. Saya dengar. Om, posisinya masih nangis. Saya kasihkan lagi situ ke ibu. Saya turun. Saya tanyakan lagi, udah dekat saya tanyakan lagi. Om, saya bilang gitu. Ibu lu apain? Akhirnya saya ngomong begitu. Dia lari lagi. Akhirnya saya teriak. Udah, kamu jelasin aja ke Riki deh kalau begini. Saya bilang gitu. Joshua tetap lari ke arah keluar Pak, Yang Mulia. Setelah itu saya naik lagi ke atas. Mungkin ibu udah selesai telepon Riki kali, nangis, jangan tinggalin ibu, jangan tinggalin ibu. Selalu ngomong begitu. Joshua sadis sekali waktu itu. Joshua yang menangis di situ. Terus saya bilang, Bu, lapor bapak bu. Saya bilang begitu kan, karena di rumah nggak ada bapak waktu itu. Saya bilang, Bu, lapor bapak. Ibu masih menangis. Setelah itu saya suruh Susi, kamu tutup aja pintu semua. Saya bilang begitu ke ibu, ke Susi, tutup aja pintu semua. Saya tunggu di tangga, saya gitu aja. Saya duduk di tangga, tapi Joshua nggak datang. Yang datang Om Riki sama Om Richard. Terus setelah Om Riki datang, pertama, Om ini ada apa? Gitu. Oh, ternyata bapak maju ke depan, tembak-tembak tembok. Tembak-tembak tembok, bapak keluar. Setelah tembak-tembak tembok, bapak keluar. Romer masuk. Sebentar. Siap. Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat bapak menembak Joshua. Nah, bahasa kamu sama Riki, iya kan? Itu tidak yang melihat, tidak tahu, tidak dengar. Begini Yang Mulia, kalau posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma ngeliat kakinya kalau dari tempat saya. Karena kan samping tangga. Saudara bilang tadi saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, nggak jauh sama Riki saya itu. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Riki itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu Yang Mulia. Nah terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin kan saya udah ketutupan, tinggal ngeliat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan, pertanyaan saya sederhana, kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Sama dengan yang disampaikan Riki tadi. Saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Inilah yang gue bilang, kalian sudah merencanakan dari awal.
Iya kan? Saya yang mengalami yang mulia, ada di situ yang mulia. Iya, terserah ke saudara, saya bilang gitu. Faktanya pada saat setelah penembakan saudara ditanya sama anggota Polres Jakarta Selatan, saudara bisa menjawab dengan tuntas apa skenario itu. Kan begitu? Kalau yang jujur, saya tidak pernah diinterogasi di dalam rumah. Kemudian saudara dibawa ke Provos. Betul. Dan saudara ditanya dipisah satu-satu, betul? Dipisah, betul. Dan saudara bisa menjawab skenario itu? Tidak. Awalnya karena saya belum ada apa-apa, saya sudah jawab yang semuanya, tapi baru separuh Pak Sambo datang. Itu kertasnya itu disobek-sobek. Siapa saudara meriksa? Saya tidak kenal, yang jelas Provos. Siapa provosnya? Biar kita panggil sekarang. Benar nggak keterangan saudara ini? Baik, bagus dipanggil yang mulia. Ya, siapa namanya? Saya tidak kenal. Gimana saudara ini? Hah? Bagaimana saudara? Siapa yang saudara itu? Saya tidak kenal yang meriksa saya. Lah iya. Kalau saudara sudah membuat keterangan seperti itu di awal, ceritanya nggak seperti ini. Paham saudara? Tidak akan ada 95 polisi yang akan disidang kode etik. Yang saat itu saya tahu ke depan, Saya sudah saksi beragain. Saya mau lihat yang posisi berdirinya. Coba cat. Lihat ini, lihat. Posisi kasih lihat. Di mana? Kamu jangan ini, coba. Kamu posisinya di mana? Kamu jangan atur klien saya. Di mana? Di mana? Di situ. Jaraknya berapa lama? Jaraknya segini. Oke. Jaraknya segini. Dekat sekali. Oke. Sudah, makasih. Jadi saudara saksi tidak bisa mendengar kokang senjata? Tidak mendengar? Tidak mendengar, Pak. Tadi woi tembak juga dengar? Gimana, Pak? Woi tembak nggak dengar? Tidak. Mohon izin majelis, boleh nggak kita kokang senjata biar kedengaran? Tidak usah. Biarkan majelis yang menilai. Siap majelis. Kan soalnya ada alat bukti. Oke, sudah majelis. Kemudian Tadi saudara ditanya sama anggota majelis. Siap yang mulia. Sudah sering saudara dikasih uang 500 juta? Kalau sampai nominal 500 juta belum pernah yang mulia. Belum pernah. Tapi buktinya di dalam rekening saudara ada 600 juta. Itu untuk operasional yang bukan untuk saya pribadi yang mulia. Kalau saudara merasa tidak pernah dikasih 100 juta, harusnya saudara dari awal kan sudah tahu untuk apa. Seperti yang saya sampaikan tadi yang mulia. Saudara hanya bertugas di lantas saja? Selama ini di lantas yang mulia. Nggak pernah di reskrim? Tidak pernah yang mulia. Saya bingung, apakah di lantas itu memang nggak punya naluri ya? Masa orang ngejar pakai pisau itu nggak dianggap masalah biasa? Ya, atau memang kalian sebenarnya sudah merencanakan ini semenjak di Magelang? Siap, tidak ada yang mulia. Hah? Tidak ada yang mulia. Bahkan kami tidak tahu kejadian yang sebenarnya di Magelang. Semuanya juga ngomong gini loh. Saya sampaikan ke saudara ya, kami tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena banyak alat bukti lain, ya kan, yang bisa menunjukkan kesalahan saudara. Coba buka CCTV-nya tuh. Ini di kamera ini yang dari penyidik. Terdakwa kuat dengan saudara Putri naik dan masuk ke dalam lift itu pukul 15.00 detiknya 13. Kemudian saudara Eliezer sedang PCR
Dan pada pukul 15.42 saudara kan tadi cerita, saudara dipanggil saudara Ferdi Sambo melalui apa? HT ya mulia. Melalui HT. Ini saudara naik ke atas tuh pukul 15.42.56 waktu CCTV-nya. Siap mulia. Kemudian saudara turun dari lift 53.42. Artinya di atas pada saat saudara naik itu ada terdakwa Ferdi Sambo, ada terdakwa Putri Chandrawati, dan ada terdakwa Kuat pada saat saudara naik. Ini berdasarkan CCTV semua. Siap ya mulia. Ya, saudara tadi mengatakan hanya ketemu dengan Ferdi Sambo, itu masalah saudara, saya nggak tahu. Siap. Yang saya pengen tahu, yang cerita saudara yang agak aneh itu perencana yang saudara mengatakan saudara suruh nembak. Dari situ kan saudara Ferdi Sambo sudah merencanakan hendak membunuh Joshua kan. Sementara saudara menolak. Siap. Ya kan? Benar bukan? Jadi waktu itu Bapak menanyakan mau panggil Joshua. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia gitu ya. Faktanya yang terjadi apakah benar kemudian bicara? Kan tidak. Jadi selama ini yang mulia, kebiasaan kami selama ini tidak pernah sekalipun ajudan setahu saya tiba-tiba digampar sebelum ditanya dulu apa salahnya yang mulia. Faktanya seperti itu yang mulia, yang sebelum-sebelum yang mulia. Nah, faktanya yang terjadi pada saat di Duren 3 waktu itu saya sempat melihat kan Bapak seperti ini. Terus Joshua itu apa Pak? Ada apa Pak? Gitu aja Pak yang mulia. Kemudian saudara Richard disuruh tembak. Kan begitu? Siap. Benar kan? Waktu itu Pak Ferdi Sambo saya dengarnya cuma jongkok. Kemudian saudara Richard suruh tembak. Menembak Bapak. Disuruh nembak. Saya tidak mendengar yang Kita tidak mendengar. Siap. Terserah saudara lah. Siap. Iya kan? Saudara ada di situ. Siap. Di dalam CCTV itu nampak sekali kalian bertiga di luar. Pada saat sebelum Ferdi Sambo datang, kalian bertiga, saudara, terdakwa, Kuat, dan korban itu ada di luar. Sampai kemudian saudara mengantarkan Joshua ke dalam. Itu ada semua CCTV yang nampak dari Duren 3. Siap yang mulia. Artinya apa? Saudara memang sudah dipersiapkan bersama Kuat untuk menghadapkan korban ini ke depan Ferdi Sambo untuk dilaksanakan eksekusi, kan begitu? Kan dari tadi kan saudara mengatakan perencanaan disuruh nembak nggak mau, kan begitu kan? Siap yang mulia. Iya nggak? Siap. Saudara terusan diperintahkan untuk membawa Joshua ke dalam, kan menghalangi, artinya saudara mengawal. Dipanggil, kami berdua dipanggil yang mulia, bukan diperintahkan untuk membawa Joshua ke dalam yang mulia. Saudara dipanggil berdua, tapi ada terdakwa, ada korban kan? Dalam keterangan saudara, Siap. HP saudara hancurkan itu. Iya yang mulia. Kalaulah cuma diberikan, kenapa HP saudara hancurkan? Jadi setelah itu kan Bapak menyampaikan kalau HP kalian nanti akan disita. Lah ya, kan gini, nanti HP saudara akan disita. Siap. Tapi justru mau disita kok malah HP saudara hancurkan. Pakai apa? Saudara pekerjaan apa? Begini ya, jadi saya sempat punya foto-foto pribadi terkait saya dan keluarga saya yang tidak untuk umum lah ini ya. Terus saya sempat nanya ke beberapa orang yang sempat ada di rumah, ini kalau apa HP disita itu apa sih yang dicek gitu kan? Ya semua. Saudara ini kan seorang polisi, jangan nanti tambah. Saya tidak berkata susah saudara. Jadi ini si apa itu sudah itu nanti pemeriksaan pada saudara sendiri. Inilah si Kuat. Faktanya mereka diberi iPhone. Masuk Joshua, seingat saya Joshua dulu masuk berjalan ke arah dapur itu, terus Om Kuat, terus saya yang belakang.
cuma agak berjeda yang mulia, karena saya sempat berhenti di depan mobil Innova, waktu ada Innova 2 hitam. Terus pada saat masuk itu, saya pas jalan masuk itu, Joshua sudah si Pak Ferdi Sambo ada di sebelah kiri, si Richard ada di sebelah kanannya, terus Om Kuat sudah berdiri di belakangnya Pak FS lah, agak berjarak. Terus saya jalan, saya lihat kayak seperti ini. Apa Pak? Ada apa Pak? Gitu. Terus cukup gitu. Si Richard langsung ngeluarin senjata yang mulia. Begitu si Yosua mundur, karena kan nggak mau jongkok, mundur, si Richard lepaskan tembakan. Apa ini? Terus gitu yang mulia. Di situ saya kayak, kok ditembak? Kenapa? Gitu loh. Terus ditembak sampai jatuh yang mulia. Terus saya dengar ada suara, bang. Saya ke dapur yang mulia, mendengar suaranya Romer. Saya di dapur lihat nggak ada orang, hanya berpikiran seperti itu yang mulia. Terus setelah gimana? Coba menurut saudara gimana? Jadi tadi kan saya berpikiran ada persisian antara Kuat dengan Yosua. Nah, setelah keluar Yosua itu udah lebih tenang yang mulia, nggak kayak yang pertama saya temui. Iya, waktu pertama saya temui kan nggak tahu itu bang kenapa Kuat tiba-tiba marah sama saya gitu, masih marah, masih emosi yang mulia waktu itu. Setelah keluar dia udah lebih tenang yang mulia. Terus saya tanya, ada apa sih Yos? Ada apa sih Yos? Nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa lagi. Turun sampai bawah yang mulia, saya sampaikan, Yos, senjata amanin di atas ya. Iya bang, nggak apa-apa. Terus dia masuk kamar yang mulia. Saya duduk di kursi. Nggak berapa lama dia keluar lagi yang mulia. Saya nggak tahu kemana. Terus saya juga ikut keluar. Terus saya masuk ke garasi. Saya udah nggak lihat ada siapa-siapa di situ. Terus saya masuk ke dalam ruangan lagi. Nggak lama si Yosua masuk ke kamar, mau istirahat mungkin yang mulia. Terus Om Kuat waktu itu datang, terus bilang saya mau tidur di sini gitu. Oh yaudah, saya ambil kasur juga untuk tidur di situ juga yang mulia. Terus setelah itu waktu dalam mau tidur itu saya sempat tanyakan ke Om Kuat, ada apa sih Om tadi ribut-ribut gitu. Nggak tahu saya tadi lihat Joshua itu naik turun tangga gitu loh, dari mengendap-endap naik turun tangga. Terus saya gedor rasanya, malah lari dia. Saya hampiri ke situ, Joshua balik lagi nangis-nangis. Saya tanya ada apa, dia lari lagi. Saya ambil pisau di dapur ngejar dia, tapi saya balik lagi Om. Terus saya naik ke atas, ibu di depan, tergeletak di depan kamar mandi. Oh, terus pisaunya mana? Udah Om, udah tahu dapur. Ya udah, bisa ribut lah. Yang saya ingatkan kepada saudara. Siap ya mulia. Saya nggak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah. Paham? Paham ya. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi, masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan provos skenario seperti itu? Bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara Richard menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu? Dengan terangnya yang disampaikan oleh teman-teman saksi dari Polres Jakarta Selatan kemarin.
Dari awal saudara udah tahu skenario seperti ini. Ini loh, nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini. Dan itu tidak ada dalam cerita saudara tadi. Yang saya ingatkan kepada saudara. Siap, Yang Mulia. Saya tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas, kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah. Paham? Paham, Yang Mulia. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi, masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan provos skenario seperti itu? Bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara Richard menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu? Dengan terangnya yang disampaikan oleh teman-teman saksi dari Polres Jakarta Selatan kemarin. Dari awal saudara udah tahu skenario seperti ini. Ini loh, nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini. Dan itu tidak ada dalam cerita saudara tadi. Orang ngintip-ngintip gitu, jadi saya kagetin waktu itu. Saya gedor kacanya, weh. Saya kagetin malah takut, malah lari ke arah dapur, buka pintu, tembus garasi. Saya kan ada di teras, garasi kan langsung tembus teras, ketemu saya langsung putar balik lari lagi, masuk ke dalam rumah, baru saya kejar ini ada apa kan gitu. Saya pas masuk, justru udah buka pintu ruang tamu, udah keluar. Karena saya lihat posisi Joshua dari atas, saya rada curiga, saya manggil Susi. Sus, coba tolong lihat ibu, coba cek ibu gitu. Setelah Susi naik, Susi baru teriak-teriak. Pertama yang saya dengar Susi nangis, ibu baru manggil saya. Setelah saya naik ke atas, saya cuma melihat ibu. Antara setengah tidur lah, karena kepalanya masih di ember baju motor waktu itu. Yang saya lihat menangis tapi gak ada suaranya, tapi pada Susi nangis kencang sekali di situ. Saya sempat ayo angkat ini ibu kenapa, saya bilang gitu. Tapi Susi masih menangis. Saya udah sempat pegang kakinya waktu itu. Kalau saya ngangkat sendiri kan gak mungkin bisa, badan ibu ada gede Pak. Ayo Sus, kata Susi malah nangis. Saya baru pegang kakinya, buruan ini kakinya udah dingin banget, saya bilang begitu ke Susi. Besar mana beratnya beratnya saudara Putri dengan berat saudara? Kayaknya beratan saya. Oh, berat saudara. Tinggal ibu gitu Pak. Ya kan tadi saudara mengatakan bahwa saya kalau ngangkat sendiri nggak mampu kan? Iya, gitu. nggak mampu kayaknya. Nah, sementara Susi kan kemarin kecil. Kalau Susi kan dipeluk begini saya badan. Oke. Lanjut. Setelah itu saya baru ngomong ke Susi begitu. Ini Joshua naik lagi ke atas. Tapi posisinya udah nangis. Siapa? Joshua naik ke atas. Jadi saya kan posisinya di depan pintu kaca itu yang tadi. Joshua tuh baru mengkol, baru separoh, belum full ke atas. Nyender di tembok, om kakaknya gini-gini, saya bisa jelaskan. Akhirnya saya nggak jadi ngangkat ibu karena nungguin Susi lama. Saya samperin Joshua. Om, ibu kamu apain? Joshua malah lari, turun lagi sambil nangis ke arah dapur. Oke. Tadi saya ulang lagi yang tanggal 8, pada saat saudara Ferdi Sambo masuk ke dalam di Propam ya? Di lantai berapa itu? Lantai 3 Provos. Lantai 3 Provos. Ya. Saudara Ferdi Sambo menyatakan bahwa ini bagian dari apa? Maksudnya yang mulia? Apa yang disampaikan saudara Ferdi Sambo tadi? Pada waktu kita kumpul barang-barang itu. Ya. Pada waktu kumpul tadi yang dua hal itu yang saya ingat yang mulia. Terkait
pemeriksaan awal dilanjutkan oleh Paminal. Kedua, beliau sangat terpukul atas terjadinya peristiwa pelecehan dan tembak menembak yang mulia. Pelecehan seksual, peristiwa pelecehan seksual. Setelah mendapatkan arahan seperti itu, apa yang terjadi pada saudara dan kawan-kawan yang mendapat pengarahan itu? Tidak ada yang mulia, karena kan saya hanya nunggu perintah. Artinya pengarahan itu kan memang dari awal memang sudah seperti itu, ya. Atau memang kemudian muncullah skenario-skenario untuk menuju ke arah situ? Tidak ada yang mulia. Siap. Maksud kami pada saat itu, saya merasa apa yang disampaikan Pak FS secara umum masih hal yang wajar aja yang mulia. Hal yang wajar saja. Siap. Walaupun di kemudian hari berubah. Siap, karena saya juga merasa dibohongi setelah semuanya. Kita nunggu di lobinya lantai 3. Saat itu saudara melihat saudara FS mengumpulkan mereka bertiga. Betul. Oke, kemudian? Kemudian setelah selesai, itu tidak lama. Setelah selesai baru Pak FS mengumpulkan kita semua di situ. Di situ juga ada Kasat Reskrim, ada Kanit kalau nggak salah. Ada saya, ada Pak Beni, ada Sugeng Putut, ada Harun, ada Kayanma, Kombes Yudi. Kemudian ada Kaden A menjelaskan bahwa ini percuma saya punya pangkat dan jabatan kalau harkat, martabat, dan kehormatan saya hancur oleh almarhum. Kemudian saya sudah menghadap Kapolri. Pertanyaan Kapolri cuma satu. Kamu nembak nggak, Bo? Tolong? Kamu nembak nggak, Bo? Maksudnya Sambo. Ya. Saya jawab, saya tidak nembak, Jenderal. Kalau saya nembak, pecah pasti. Kaliber saya senjatanya besar. Kaliber 45. Kemudian kalau dia nembak pasti pecah karena senjatanya Sambo kaliber 45. Iya. Kemudian kalau saya nembak nggak mungkin saya selesaikan di situ. Kalau apa? Kalau nembak kan dilakukan saya selesaikan di situ di rumah. Tidak mungkin diselesaikan di situ. Ya. Kemudian. Terus diselesaikan di mana? Saya nggak tahu, nggak tanya. Oke, kemudian? Kemudian, tolong rekan-rekan kasus ini agar ditangani secara objektif saja, sesuai kejadian. Kemudian, untuk penanganan tindak lanjut, karena belum tahu ini pelanggaran disiplin karena penanganan awal oleh Propos, supaya tindak lanjuti oleh Biro Paminal. Kemudian, untuk yang kejadian di Magelang, tidak usah diungkit-ungkit lagi. Seperti itu. Kejadian di Magelang tidak usah diungkit-ungkit lagi. Ya. Saat itu saudara sudah mendengar belum sih apa sih peristiwa di Magelang? Saat itu hanya sepintas dari Richard. Eliezer aja, ya, dari itu. Eliezer ya. Saudara mendengar dari saudara Richard bahwa apa peristiwa di Magelang. Itu pun tidak terlalu jelas. Tidak terlalu jelas. Dan perintahnya dari saudara Ferdi Sambo kepada kalian adalah tidak usah diungkit-ungkit peristiwa Magelang. Betul. Oke, kemudian? Kemudian setelah itu, saya dengan Pak Beni Ali sama Pak FS, Kadipropam turun ke ruangan Karopropos. Di situ Pak Karopropos memerintahkan Sesopropos untuk segera menyerahkan barang bukti senjata itu saksi-saksi kepada Biro Paminal. Saya perintahkan Agus untuk menerima. Dan pada saat itu saksinya Kombes Harun. Kemudian di situ setelah proses serah terima itu saya ingatkan Agus supaya segera lengkapi administrasi penyelidikan. Supaya pelaksanaan tugas kita langsung berjalan. Kemudian setelah selesai diserah terimakan kita saya berangkat duluan ke lantai atas karena Pak Sambo langsung kembali. Oh, ternyata Bapak maju ke depan, tembak-tembak tembok, tembak-tembak tembok,
Bapak keluar, setelah tembak-tembak Bapak keluar, Romer masuk. Sebentar. Siapa? Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat Bapak menembak Joshua. Nah, bahasa kamu sama, Mariki. Iya kan? Itu tidak yang melihat, tidak tahu, tidak dengar. Begini yang mulia, kalau posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma ngeliat kakinya kalau dari tempat saya. Karena kan samping tangga. Saudara bilang tadi saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, nggak jauh sama Riki saya itu. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Riki itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu yang mulia. Nah terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin kan saya udah ketutupan, tinggal ngeliat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan, pertanyaan saya sederhana, kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Sama dengan yang disampaikan Riki tadi. Saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Inilah yang gue bilang, kalian sudah merencanakan dari awal. Iya kan? Saya yang mengalami yang mulia, ada di situ yang mulia. Iya, besar ke saudara, saya bilang gitu. Faktanya pada saat setelah penembakan saudara ditanya sama anggota Polres Jakarta Selatan, saudara bisa menjawab dengan tuntas apa skenario itu. Kan begitu? Kalau yang jujur, saya tidak pernah diinterogasi di dalam rumah. Kemudian saudara dibawa ke Provos. Betul. Dan saudara ditanya dipisah satu-satu. Betul? Dipisah, betul. Dan saudara bisa menjawab skenario itu? Tidak. Awalnya karena saya belum ada apa-apa, saya sudah jawab yang semuanya. Tapi baru separuh Pak Sambo datang. Itu kertasnya itu disobek-sobek. Siapa saudara meriksa? Saya tidak kenal, yang jelas Provos. Siapa provosnya? Biar kita panggil sekarang. Benar nggak keterangan saudara ini? Baik, bagus dipanggil yang mulia. Ya, siapa namanya? Saya tidak kenal. Gimana saudara ini? Hah? Bagaimana saudara? Siapa yang saudara itu? Saya tidak kenal yang meriksa saya. Lah iya. Kalau saudara sudah membuat keterangan seperti itu di awal, ceritanya nggak seperti ini. Paham saudara? Tidak akan ada 95 polisi yang akan disidang kode etik. Yang saat itu saya tahu ke depan, saya sudah saksi berangkai. Saya mau lihat yang posisi berdirinya. Coba cat. Lihat ini, lihat. Posisi kasih lihat. Di mana? Kamu jangan ini, coba. Kamu posisinya di mana? Kamu jangan atur klien saya. Di mana? Di mana? Di situ. Jaraknya berapa lama? Jaraknya segini. Oke. Jaraknya segini. Dekat sekali. Oke. Sudah, makasih. Jadi saudara saksi tidak bisa mendengar kokang senjata? Tidak mendengar? Tidak mendengar, Pak. Tadi woi tembak juga dengar? Gimana, Pak? Woi tembak nggak dengar? Tidak. Mohon izin majelis, boleh nggak kita kokang senjata biar kedengaran? Tidak usah. Biarkan majelis yang menilai. Siap majelis. Kan soalnya ada alat bukti. Oke, sudah majelis. Kemudian tadi saudara ditanya sama anggota majelis. Siap yang mulia. Sudah sering saudara dikasih uang 500 juta? Kalau sampai nominal 500 juta belum pernah yang mulia. Belum pernah. Tapi buktinya di dalam rekening saudara ada 600 juta. Itu untuk operasional yang bukan untuk saya pribadi yang mulia. Kalau saudara merasa tidak pernah dikasih 100 juta, harusnya saudara dari awal kan sudah tahu untuk apa. Seperti yang saya sampaikan tadi yang mulia. Saudara hanya bertugas di lantas saja? Selama ini di lantas yang mulia. Nggak pernah di reskrim? Tidak pernah yang mulia.
Saya bingung, apakah di lantas itu memang nggak punya naluri ya? Masa orang ngejar pakai pisau itu nggak dianggap masalah biasa? Ya, karena... Atau memang kalian sebenarnya sudah merencanakan ini sejak di Magelang? Siap, tidak ada yang mulia. Hah? Tidak ada yang mulia. Bahkan kami tidak tahu kejadian yang sebenarnya di Magelang. Semuanya juga ngomong gini loh. Saya sampaikan ke saudara ya, kami nggak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena banyak alat bukti lain, ya kan, yang bisa menunjukkan kesalahan saudara. Coba buka CCTV-nya dulu. Ini di kamera ini yang dari penyidik. Terdakwa kuat dengan saudara Putri naik dan masuk ke dalam lift itu pukul 15.00 detiknya 13. Kemudian saudara Eliezer sedang PCR, dan pada pukul 15.42 saudara kan tadi cerita, saudara dipanggil saudara Ferdi Sambo melalui apa? HT ya mulia. Melalui HT. Ini saudara naik ke atas tuh pukul 15.42.56 waktu CCTV-nya. Siap mulia. Kemudian saudara turun dari lift 53.42. Artinya di atas pada saat saudara naik itu ada terdakwa Ferdi Sambo, ada terdakwa Putri Chandrawati, dan ada terdakwa kuat pada saat saudara naik. Ini berdasarkan CCTV semua. Siap ya mulia. Ya, saudara tadi mengatakan hanya ketemu dengan Ferdi Sambo, itu masalah saudara, saya nggak tahu. Siap. Yang saya pengen tahu, yang cerita saudara yang agak aneh itu perencana yang saudara mengatakan saudara suruh nembak. Dari situ kan saudara Ferdi Sambo sudah merencanakan hendak membunuh Joshua kan. Sementara saudara menolak. Siap. Ya kan? Benar bukan? Jadi waktu itu Bapak menanyakan mau panggil Joshua. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia gitu ya. Faktanya yang terjadi apakah benar kemudian bicara? Kan tidak. Jadi selama ini yang mulia, kebiasaan kami selama ini tidak pernah sekalipun ajudan, setahu saya, tiba-tiba digampar sebelum ditanya dulu apa salahnya yang mulia. Faktanya seperti itu yang mulia, yang sebelum-sebelum yang mulia. Enggak, faktanya yang terjadi pada saat di Duren 3. Waktu itu saya sempat melihat kan Bapak seperti ini. Terus Joshua itu apa Pak? Ada apa Pak? Gitu aja Pak, yang mulia. Kemudian saudara Richard disuruh tembak. Kan begitu? Siap. Benar kan? Waktu itu Pak Ferdi Sambo saya dengarnya cuma jongkok. Kemudian saudara Richard suruh menembak Bapak. Disuruh nembak. Saya tidak mendengar yang Kita tidak mendengar. Siap. Terserah saudara lah. Siap. Iya kan? Saudara ada di situ. Siap. Di dalam CCTV itu nampak sekali kalian bertiga di luar. Pada saat sebelum Ferdi Sambo datang, kalian bertiga, saudara, terdakwa, kuat, dan korban itu ada di luar. Sampai kemudian saudara mengantarkan Joshua ke dalam. Itu ada semua CCTV yang nampak dari Duren 3. Siap yang mulia. Artinya apa? Saudara memang sudah dipersiapkan bersama kuat untuk menghadapkan korban ini ke depan Ferdi Sambo untuk dilaksanakan eksekusi, kan begitu? Kan dari tadi kan saudara mengatakan perencanaan disuruh nembak nggak mau, kan begitu kan? Siap yang mulia. Iya nggak? Saudara terusan diperintahkan untuk membawa Joshua ke dalam, kan menghalangi, artinya saudara mengawal. Saudara dipanggil berdua, tapi ada korban kan? Saudara
HP saudara hancurkan. Iya. Kalaulah cuma diberikan, kenapa HP saudara hancurkan? Jadi setelah itu kan bapak ngomong kalau HP kalian Nah ya, kan gini, nanti HP saudara akan disita. Tapi justru mau disita kok malah HP saudara hancurkan. Pakai apa? Saudara pengejar bawa apa? Begini ya, jadi saya sempat punya proposal pribadi terkait saya dan keluarga saya yang tidak mendukung Kalau saya sempat nanya ke beberapa orang yang sempat ada di rumah, ini apa proposal itu apa sih yang bisa gitu kan? Ya, semua. Saudara itu kan seorang polisi, jangan itu pada ya, pulang ke Jambi ketemu keluarganya menjelaskan terkait kronologi peristiwanya. Terus saya juga menyampaikan di sini kalau ada berita viral yang negatif tentang Pak Hendra, peristiwanya tidak seperti itu yang mulia. Saya sudah mendampingi Pak Hendra dari 2016. Pada saat di Jambi itu baru saya melihat Pak Hendra yang secara sopan menyampaikan ke pihak keluarga semuanya, menjelaskan. Kemudian kalau ada berita viral yang negatif tentang Pak Hendra, saya tidak setuju. Kenapa kalau memang itu beritanya saudara mengatakan itu harus dilakukan dengan cara membawa pasukan lengkap, kemudian menutup semua dan melarang itu direkam segala macam. Pada saat itu kan Pak Hendra bilangnya akan disampaikan kepada keluarga inti. Kita ini hanya akan dijelaskan kepada keluarga inti. Kalau tidak ada yang memfoto akan mengidentifikasikan. Terus setelah sampai di rumah di tempat itu, saya dipanggil sama Pak Beni, perintah untuk menghadap Kapolri, pimpinan Polri. Kapolri. Ya. Terus saya berdua berhadap ke Pak Kapolri. Berdua siapa? Dengan Pak Beni Ali. Ketika menghadap di bawah dari lantai 3 turun ketemu sama Pak FS. Saya lapor sama Pak Beni bahwa dipanggil oleh konstitusi untuk menghadap Pak Beni. Ketika saya menghadap ke sana di ruang transit tamu pimpinan Polri itu tanya Pak Beni juga ditanya, ceritakan tentang kejadian tersebut yang akan membahas jadi pelecehan. Karena di situ yang tadi sudah bertemu dengan Ibu Peci. Kemudian pada saat itu perintah Kapolri itu sudah ditangani secara profesional tanpa prosedural. Karena kejadiannya di Propam. Itu kalau masalah pelecehannya gimana ya saya? Ini dari Pak FS, enggak. Bagaimana? Mungkin nanti dari Pak FS mengenai apa? Masalah pelecehan seksual. Oke. Apa yang ditanyakan oleh Kapolri mengenai karena kan pelecehan seksual? Pak Kapolri itu tanya, ini kan kasusnya seperti ini. Saudara. Oh, bagaimana ini? Pertanyaan dari publik yang tahu Pak FS. Makanya sudah nanti dipanggillah itu saya Pak FS ada di sana. Ketika masuk kita keluar terus kita nunggu dulu di ruangan Polri barangkali ada perintah karena pada saat itu perintah mungkin masih dibutuhkan dipanggil kan nunggu Namanya ucok, jadi cekcok udah. keluar 1, 2. Perasaan saya duduk di sini nggak enak Pak, bener dah. Tuh. Ketika sampai di Biro Propos itu sudah Semuanya
katanya bukan sarang macan. Kemudian Pak apa? Tes data. Benar koma. Sama mereka. Ngobrol lah di ruang, kan itu disekat-sekat. Disekat-sekat di sebelah ujung yang sana. Kita nunggu di lobinya lantai 3. Saat itu saudara melihat saudara FS mengumpulkan mereka bertiga. Betul. Oke, Kemudian setelah selesai itu tidak Udah wangi, udah pas. Setelah selesai baru Kelihatan. Oh, ternyata Bapak maju ke depan. Maju ke depan, tembak-tembak tembok. Tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Setelah tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Romer masuk. Siap. tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat Bapak menembak Joshua. Nah, bahasa kamu sama, Mariki. Iya kan? Itu tidak yang melihat, tidak tahu, tidak Bapak yang sendiri, yang lain kan nih. Kalau posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma melihat kakinya kalau dari tempat saya. Karena kan samping tangga. Saudara bilang tadi saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, enggak jauh sama Riki saya. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Riki itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu. Nah, terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin kan saya udah ketutupan, tinggal ngeliat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan, pertanyaan saya sederhana, kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Ya, saudara, sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati dengan agenda pemeriksaan saksi saat ini sedang diskors, dan kami akan menyampaikan ulasan dari jalannya persidangan yang dilakukan pada hari ini. Di antaranya adalah keterangan dari Agus Nurpatria yang mengatakan bahwa ada perintah dari Ferdi Sambo di ruang Provos lantai 3 di Propam Polri pasca Brigadir Yosua terbunuh pada 8 Juli lalu. Hal ini disampaikan Agus saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa hari ini. Menurut Agus, kala itu Ferdi Sambo memerintahkan pemeriksaan awal dilakukan oleh Biro Paminal. Selain itu, Agus juga menyebut Ferdi Sambo sangat terpukul dengan kejadian tembak-menembak dan pelecehan seksual yang terjadi di Duren 3. Oke, tadi saya ulang lagi yang tanggal 8, pada saat saudara Ferdi Sambo masuk ke dalam di Propam ya? Ya. Di lantai berapa itu? Lantai 3 Provos. Lantai 3 Provos. Ya. Saudara Ferdi Sambo menyatakan bahwa ini bagian dari apa? Maksudnya yang mulia? Apa yang disampaikan saudara Ferdi Sambo tadi? Pada waktu kita kumpul bareng-bareng itu. Ya. Pada waktu kumpul, tadi yang dua hal itu yang saya ingat ya. Terkait pemeriksaan awal dilanjutkan oleh Paminal. Kedua, beliau sangat terpukul atas terjadinya peristiwa pelecehan dan tembak menembak yang mulia. Pelecehan seksual, peristiwa pelecehan seksual. Lagi. Seperti itu. Kejadian di Magelang tidak usah diungkit-ungkit lagi. Ya. Saat itu saudara sudah mendengar belum sih apa sih peristiwa di Magelang? Saat itu hanya sepintas dari Richard. Eliezer aja, ya, dari itu. Eliezer ya. Saudara mendengar dari saudara Richard bahwa apa peristiwa di Magelang. Itu pun tidak terlalu jelas. Tidak terlalu jelas. Dan perintahnya dari saudara Ferdi Sambo kepada kalian adalah tidak usah diungkit-ungkit peristiwa Magelang. Betul. Oke, kemudian? Kemudian setelah itu saya dengan Pak Beni Ali sama Pak FS Kadipropam turun ke ruangan Karo Propos. Di situ Pak Karo Propos memerintahkan Sesol Propos untuk segera menyerahkan barang bukti senjata itu beserta saksi-saksi kepada Biro Paminal. Saya perintahkan Agus untuk menerima, dan pada saat itu saksinya Kombes Harun. Kemudian di situ setelah proses serah terima itu saya ingatkan Agus supaya segera lengkapi administrasi penyelidikan supaya
pelaksanaan tugas kita langsung berjalan. Kemudian setelah selesai diserah terimakan, saya berangkat duluan ke lantai atas karena Pak Sambo langsung kembali. Ya, pulang ke Jambi, ketemu keluarganya, menjelaskan terkait kronologi peristiwanya. Terus saya juga menyampaikan di sini kalau ada berita viral yang negatif tentang Pak Hendra, peristiwanya tidak seperti itu yang mulia. Saya sudah mendampingi Pak Hendra dari 2016. Pada saat di Jambi itu baru saya melihat Pak Hendra yang secara sopan menyampaikan ke pihak keluarga semuanya, menjelaskan. Kemudian kalau ada berita viral yang negatif tentang Pak Hendra, saya tidak setuju yang mulia. Kenapa kalau memang itu beritanya saudara mengatakan saudara tidak setuju, kenapa itu harus dilakukan dengan cara membawa pasukan lengkap, kemudian menutup semua dan melarang untuk direkam segala macam? Pada saat itu kan Pak Hendra bilangnya akan disampaikan kepada keluarga inti yang mulia. Gitu. Berita ini hanya akan dijelaskan kepada keluarga inti. Tolong tidak ada yang memfoto atau mendokumentasikan yang mulia. Itu yang mulia. Terus setelah sampai di rumah, di tempat itu, saya dipanggil sama Pak Beni, diperintahkan untuk menghadap Kapolri, pimpinan Polri. Oke, kemudian menghadap Kapolri. Ya, terus saya berdua berhadap ke Pak Kapolri. Berdua siapa? Dengan Pak Beni Ali. Ketika menghadap, di bawah, dari lantai 3 turun, ketemu sama Pak FS. Saya lapor sama Pak Beni bahwa dipanggil oleh Korsprimim untuk menghadap Kapolri. Ketika saya menghadap ke sana, di ruang transit tamunya pimpinan Polri itu, tanya sama beliau, Pak Beni dulu yang ditanya, diceritakan tentang kejadian tersebut, tembak-menembak, terjadinya pelecehan, dijelaskanlah di situ karena Pak Beni yang sudah bertemu dengan Ibu PC. Kemudian pada saat itu perintah Kapolri cuma satu, ya sudah ditangani secara profesional dan prosedural, sekalipun kejadiannya di kediamannya Kadipropam. Habis itu kalau masalah pelecehannya gimana ya saya? Nanti mungkin dari Pak FS Jenderal, saya bilang itu. Bagaimana? Mungkin nanti dari Pak FS Jenderal. Mengenai apa? Masalah pelecehan seksual. Oke. Akhirnya. Apa yang ditanyakan oleh Kapolri kepada saudara mengenai pelecehan seksual? Mengenai? Apa yang ditanyakan oleh Kapolri mengenai karena pelecehan kan seksual? Pak Kapolri itu tanya, ini kan kasusnya seperti ini. Ini terkait masalah pelecehan seksual bagaimana ini? Kalau pertanyaan dari publik gitu. Saya bilang, yang tahu Pak FS. Saya bilang gitu. Akhirnya. Agus Nur Patria mengungkap perintah Verdi Sambo di ruang Provos lantai 3 di Propam Polri pasca Brigadir Yosua terbunuh pada 8 Juli lalu. Hal ini diungkapkan Agus saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa hari ini. Agus mengatakan ketika itu Verdi Sambo memerintahkan pemeriksaan awal dilakukan Biro Paminal. Agus pun menyebut Sambo sangat terpukul dengan kejadian pelecehan seksual yang terjadi di Duren 3 sesuai skenarionya. Agus mengaku tak ada skenario yang disampaikan padanya oleh Verdi Sambo di ruang Provos tersebut. Oke, tadi saya ulang lagi yang tanggal 8, pada saat saudara Verdi Sambo masuk ke dalam di Propam ya? Ya. Di lantai berapa itu? Lantai 3 Provos. Lantai 3 Provos. Ya. Saudara Verdi Sambo menyatakan bahwa ini bagian dari apa? Maksudnya yang mulia? Apa yang disampaikan saudara Verdi Sambo tadi? Pada waktu kita kumpul bareng-bareng itu. Ya. Pada waktu kumpul tadi yang dua hal itu yang saya ingat yang mulia. Terkait pemeriksaan awal dilanjutkan oleh Paminal. Kedua, beliau sangat terpukul atas terjadinya peristiwa pelecehan dan tembak-menembak yang mulia. Pelecehan seksual, peristiwa pelecehan seksual. Setelah
mendapatkan arahan seperti itu, apa yang terjadi pada saudara dan kawan-kawan yang mendapat pengarahan itu? Tidak ada yang mulia, karena kan saya hanya nunggu perintah. Artinya pengarahan itu kan memang dari awal memang sudah seperti itu, ya, atau memang kemudian muncullah skenario-skenario untuk menuju ke arah situ? Tidak ada yang mulia. Ya. Maksud kami pada saat itu, saya merasa apa yang disampaikan Pak FS secara umum masih hal yang wajar aja yang mulia. Hal yang wajar saja. Ya. Walaupun di kemudian hari berubah. Siap, karena saya juga merasa dibohongi setelah semuanya. Oke. Ya. Terdakwa obstruction of justice Hendra Kurniawan menceritakan saat dirinya bertemu Verdi Sambo seusai menghadap Kapolri. Hendra mengatakan Verdi Sambo ditanya oleh Kapolri soal apakah dirinya ikut menembak atau tidak. Sambo pun mengaku bahwa dirinya tak ikut menembak di depan Kapolri dengan alasan senjatanya memiliki kaliber yang besar. Hendra juga mengatakan jika Sambo menembak tak mungkin diselesaikan di rumahnya. Kita nunggu di lobinya lantai 3. Saat itu saudara melihat saudara FS mengumpulkan mereka bertiga. Betul. Oke, kemudian? Kemudian setelah selesai, itu tidak lama. Setelah selesai baru Pak FS mengumpulkan kita semua di situ. Di situ juga ada Kasat Reskrim, ada Kanit kalau nggak salah. Ada saya, ada Pak Beni, ada Sugeng Putut, ada Harun, ada Kayanma, Kombes Yudi, kemudian ada Kaden A menjelaskan bahwa ini percuma saya punya pangkat dan jabatan kalau harkat, martabat, dan kehormatan saya hancur oleh almarhum. Kemudian saya sudah menghadap Kapolri. Pertanyaan Kapolri cuma satu. Kamu nembak nggak, Bo? Tolong? Kamu nembak nggak, Bo? Maksud Sambo. Ya. Saya jawab, saya tidak nembak, Jenderal. Kalau saya nembak, pecah pasti. Kaliber saya senjatanya besar, kaliber 45. Kemudian kalau dia nembak pasti pecah karena senjatanya Sambo kaliber 45. Iya. Kemudian kalau saya nembak nggak mungkin saya selesaikan di situ. Kalau apa? Kalau nembak kan tidak akan saya selesaikan di situ, di rumah. Maksudnya. Tidak mungkin diselesaikan di situ. Ya. Kemudian. Terus diselesaikan di mana? Saya nggak tahu, nggak tanya. Oke, kemudian? Kemudian, tolong rekan-rekan kasus ini agar ditangani secara objektif saja, sesuai kejadian. Kemudian, untuk penanganan tindak lanjut, karena belum tahu ini pelanggaran disiplin karena penanganan awal oleh Propos, supaya tindak lanjuti oleh Biro Paminal. Kemudian, untuk yang kejadian di Magelang, tidak usah diungkit-ungkit lagi. Seperti itu. Kejadian di Magelang tidak usah diungkit-ungkit lagi. Ya. Saat itu saudara sudah mendengar belum sih apa sih peristiwa di Magelang? Saat itu hanya sepintas dari Richard. Eliezer aja, ya, dari itu. Eliezer ya. Saudara mendengar dari saudara Richard bahwa apa peristiwa di Magelang. Itu pun tidak terlalu jelas. Tidak terlalu jelas. Dan perintahnya dari saudara Verdi Sambo kepada kalian adalah tidak usah diungkit-ungkit peristiwa Magelang. Betul. Oke, kemudian? Kemudian setelah itu saya dengan Pak Beni Ali sama Pak FS Kadipropam turun ke ruangan Karopropos. Di situ Pak Karopropos memerintahkan Sesopropos untuk segera menyerahkan barang bukti senjata itu beserta saksi-saksi kepada Biro Paminal. Saya perintahkan Agus untuk menerima. Dan pada saat itu saksinya Kombes Harun. Kemudian di situ setelah proses serah terima itu saya ingatkan Agus supaya segera lengkapi administrasi penyelidikan supaya pelaksanaan tugas kita langsung berjalan.
Kemudian setelah selesai diserah terimakan, saya berangkat duluan ke lantai atas karena Pak Sambo langsung kembali. Kita nunggu di lobinya lantai 3. Saat itu saudara melihat saudara FS mengumpulkan mereka bertiga. Betul. Oke, kemudian? Kemudian setelah selesai, itu tidak lama. Setelah selesai, baru Pak FS mengumpulkan kita semua di situ. Di situ juga ada Kasat Reskrim, ada Kanit kalau nggak salah. Ada saya, ada Pak Beni, ada Sugeng Putut, ada Harun, ada Kayanma, Kombes Yudi. Kemudian ada Kaden A menjelaskan bahwa ini percuma saya punya pangkat. Terdakwa obstruction of justice Hendra Kurniawan menceritakan saat dirinya dan Brigjen Beni Ali menghadap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hendra diminta penjelasan terkait kronologis yang terjadi di Magelang, namun Hendra mengatakan pada Kapolri bahwa hal tersebut lebih baik ditanyakan pada Verdi Sambo. Hal ini disampaikan Hendra Kurniawan saat memberi kesaksian di sidang pemeriksaan saksi terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Terus setelah sampai di rumah, di tempat itu, saya dipanggil sama Pak Beni, diperintahkan untuk menghadap Kapolri, pimpinan Polri. Oke, kemudian menghadap Kapolri. Ya, terus saya berdua berhadap ke Pak Kapolri. Berdua siapa? Dengan Pak Beni Ali. Ketika menghadap, di bawah, dari lantai 3 turun, ketemu sama Pak FS. Saya lapor sama Pak Beni bahwa dipanggil oleh Korps Pripim untuk menghadap Kapolri. Ketika saya menghadap ke sana, di ruang transit tamunya pimpinan Polri itu, tanya sama beliau, Pak Beni dulu yang ditanya, diceritakan tentang kejadian tersebut, tembak-menembak, terjadinya pelecehan. Dijelaskanlah di situ karena Pak Beni yang sudah bertemu dengan Ibu PC. Kemudian pada saat itu perintah Kapolri cuma satu, ya sudah ditangani secara profesional dan prosedural, sekalipun kejadiannya di kediamannya Kadipropam. Habis itu kalau masalah pelecehannya gimana ya saya? Nanti mungkin dari Pak FS Jenderal, saya bilang gitu. Bagaimana? Mungkin nanti dari Pak FS Jenderal. Mengenai apa? Masalah pelecehan seksual. Oke. Akhirnya. Apa yang ditanyakan oleh Kapolri kepada saudara mengenai pelecehan seksual? Mengenai? Apa yang ditanyakan oleh Kapolri mengenai Karena pelecehan kan seksual? Pak Kapolri itu tanya, ini kan kasusnya seperti ini. Ini terkait masalah pelecehan seksual bagaimana ini? Kalau pertanyaan dari publik gitu. Saya bilang, yang tahu Pak FS. Saya bilang gitu. Akhirnya, ya sudah nanti dipanggillah Korps Pripim itu untuk ini kan Pak FS sudah ada di sana di ruang Korps Pripim. Jadi ketika masuk kita keluar.
Bu, kerasa nggak tadi Bu gempanya Bu? Sedikit, langsung keluar tadi Bu? Langsung keluar tadi, kaget ya. Mas, coba. Oh iya, di orang kerasa. Coba dapur kesehatanmu. Iya. Gempa ya? Ada gempa ya? Ada gempa Mas? Nampak? Gempa di mana itu Mas? Di sini ada gempa tadi ya? Iya Mas. Ada gempa tadi. Banyak sekali warga berhamburan keluar rumah karena terjadi gempa di kawasan Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dan juga cuaca sekarang juga cukup deras, hujan kawasan Supit Urang. Nampak warga sekitaran Supit Urang juga berhamburan keluar, membawa anak-anak mereka yang tadinya sempat terjadi gempa. Kosong masuk kembali. Oh gak, melaku aku. Pas melaku. Kamen. Lagi Ji. Oh Pak Rufi. Ini torot. Ini torot. Mas sekali warga di kawasan Desa Supit Urang. Pak, gempa juga menurut informasi beberapa warga yang berkomentar di laman Facebook kami, juga beberapa daerah juga terasa seperti di Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, dan juga di Pujon atau di Malang. Pak, namanya sinten Pak? Muhammad. Pak Muhammad. Pak Muhammad ini tadi kerasa gempa Pak? Oh kerasa. Kenceng Pak? Nggih, rapi. Kenceng. Bapak saat gempa tadi ada di mana Pak? Masih sholat. Tempat Di sholat. Terus terasa. Nggih, tempat sholat. Berapa lama tadi Pak? Berapa detik kira-kira Pak? Nggih, cukup katanya. Pokoknya kalau tempat mantun sholat pahun kan. Terasa langsung. Nggih, kerasa. Langsung keluar rumah gitu Pak? Nggih. Pak, sejak erupsi kemarin, apa sudah pernah merasakan gempa serupa Pak di sini Pak? Sejak erupsi Sabtu kemarin, sempat gempa juga kayak gini nggak? Nggak ada. Baru ini Pak ya? Iya. Tinggalnya di Pronojiwo berarti Pak? Di Supit Urang? Di Supit Urang. Terima kasih ya Pak. Ya punten,
Demikian informasi terkini dapat kami sampaikan dari Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Malang. Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Surya Arema Purwanto melaporkan. Selamat siang, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, siang ini pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, gempa berkekuatan 6,2 magnitudo mengguncang wilayah Jember, Jawa Timur. Lokasi tepatnya berada di 10,75 Lintang Selatan, 113,42 Bujur Timur di kedalaman 10 km. Melalui akun Twitter resminya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa yang terjadi tak berpotensi tsunami. Selain itu, BMKG juga memperingatkan warga agar waspada akan potensi gempa susulan. Dari pantauan, warga di beberapa kecamatan di Jember merasakan getaran gempa tersebut. Seperti warga di Kecamatan Kaliwates, Tempurjoyo, Mumbul Sari, dan Sumber Sari. Warga Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Anika, mengaku merasakan gempa meski berlangsung hanya sebentar. Bu, kerasa nggak tadi Bu gempanya Bu? Sedikit, langsung keluar tadi Bu? Langsung keluar tadi, kaget ya. Mas, Oh iya, di orang kerosok. Coba takut kesehatanmu. Bisa. Gempa ya? Ada gempa ya? Ada gempa Mas? Nampak? Gempa di mana itu Mas? Di sini ada gempa tadi ya? Iya Mas. Ada gempa tadi. Lama sekali warga berhamburan keluar rumah karena terjadi gempa di kawasan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dan juga cuaca sekarang juga cukup deras, hujan. Kawasan Supiturang nampak warga sekitaran Supiturang juga berhamburan keluar membawa anak-anak mereka yang tadinya sempat terjadi gempa. Kosong aja kemayo. Oh gak, melaku aku. Pas melaku. Cuman. Lagi Ji. Oh Kang Ruji. Ini torot. Ini torot. Mas sekali warga di kawasan Desa Supiturang nampak
Gempa juga menurut informasi beberapa warga yang berkomentar di laman Facebook kami, juga beberapa daerah juga terasa seperti di Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, dan juga di Pujon atau di Malang. Pak, namanya sinten Pak? Muhammad. Pak Muhammad. Pak Muhammad ini tadi kerasa gempa Pak? Oh, kerasa. Kenceng Pak? Nggih, rapi. Kenceng. Bapak saat gempa tadi ada di mana Pak? Masih sholat. Tempat Di- sholat. Terus terasa. Nggih, tempat sholat. Berapa lama tadi Pak? Berapa detik kira-kira Pak? Nggih, cukup nih kadang nih. Pokoknya kalau tempat mantun sholat bahun jam depan. Terasa langsung. Nggih, kerasa. Langsung keluar rumah gitu Pak? Nggih. Pak, sejak erupsi kemarin apa sudah pernah merasakan gempa serupa Pak di sini Pak? Sejak erupsi Sabtu kemarin sempat gempa juga kayak gini nggak? Nggak ada. Baru ini Pak ya? Iya. Tinggalnya di Pronojiwo berarti Pak? Di Supituran? Di Supituran. Makasih ya Pak. Muhammad, ya punten, matur nuwun. Demikian informasi terkini dapat kami sampaikan dari Desa Supituran, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Malang. Desa Supituran, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Saudara, gempa berkekuatan 6,2 magnitudo terjadi di Jember, Jawa Timur pukul 13.07 waktu Indonesia Barat. Lokasi tepatnya berada di 10,75 Lintang Selatan, 113,42 Bujur Timur, dan berada di kedalaman 10 km. Melalui akun Twitter resminya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa yang terjadi tidak berpotensi tsunami. Selain itu, BMKG juga memperingatkan warga agar waspada akan potensi gempa susulan. Dari pantauan saudara, warga di beberapa kecamatan di Jember merasakan getaran gempa tersebut. Beberapa warga yang merasakan gempa tersebut adalah warga yang berada di Kecamatan Kaliwates, Tempurrejo, Mumbul Sari, juga Sumber Sari. Warga Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates bernama Anika mengaku merasakan gempa meski hanya berlangsung sebentar. Gempa bumi dengan magnitudo 6,2 saudara terjadi di perairan Kabupaten Jember, Jawa Timur pada hari ini Selasa 6 Desember pukul 13.07 waktu Indonesia Barat. BMKG mencatat pusat gempa terjadi di laut 284 km sebelah barat daya Jember. Tepatnya di titik koordinat 0,75 Lintang Selatan, 113,42 Bujur Timur di kedalaman 10 km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sejumlah warga melaporkan merasakan getaran di Waro, Surabaya, Blitar, Lawang, Banyuwangi, hingga Ponorogo. Hingga saat ini, saudara, belum ada laporan mengenai kerusakan dan gempa susulan. Pusat gempa berada di laut 284 km barat daya Jember. Bu, kerasa nggak tadi Bu gempanya Bu? Sedikit, langsung keluar tadi Bu? Langsung keluar tadi, kaget ya. Mas, aja. Oh iya, di
Supit orang krosok. Coba takut kesehatanmu. Beda. Gempa ya? Ada gempa ya? Ada gempa mas? Nampak? Gempa di mana itu mas? Di sini ada gempa tadi ya? Iya mas. Ada gempa tadi. Lama sekali warga berhamburan keluar rumah karena terjadi gempa di kawasan Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dan juga cuaca sekarang juga cukup deras, hujan. Kawasan Supit Urang. Nampak warga sekitaran Supit Urang juga berhamburan keluar, membawa anak-anak mereka yang tadinya sempat terjadi gempa. Kosong masuk kemayo? Oh gak, melaku aku. Pas melaku. Kamen. Lagi di. Oh kalau di. Ini torot. Ini torot. Mas sekali warga di kawasan Desa Supit Urang. Pak, gempa juga menurut informasi beberapa warga yang berkomentar di laman Facebook kami, juga beberapa daerah juga terasa seperti di Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, dan juga di Pujon atau di Malang. Pak, namanya sinten Pak? Muhammad. Pak Muhammad. Pak Muhammad ini tadi kerasa gempa Pak? Oh kerasa. Kenceng Pak? Oke, rapi. Kenceng. Bapak saat gempa tadi ada di mana Pak? Masih sholat. Tempat Di- sholat. Terus terasa. Oke, tempat sholat. Berapa lama tadi Pak? Berapa detik kira-kira Pak? Oke, cukup nih katanya. Oke, kalau tempat mantun sholat bahun dan. Terasa langsung. Oke, kerasa. Langsung keluar rumah gitu Pak? Oke. Pak, sejak erupsi kemarin, apa sudah pernah merasakan gempa serupa Pak di sini Pak? Sejak erupsi Sabtu kemarin, sempat gempa juga kayak gini nggak? Nggak ada. Baru ini Pak ya? Iya. Tinggalnya di Pronojiwo berarti Pak? Di Supit Urang? Di Supit Urang. Terima kasih ya Pak. Ya punten, Demikian informasi terkini dapat kami sampaikan dari Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Malang. Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Surya Arema Purwanto melaporkan. Bu, kerasa nggak tadi Bu gempanya Bu? Berasa. Sedikit, langsung keluar tadi Bu?
Langsung keluar tadi kaget ya. Mas, kok Oh iya, di orang kerosok. Coba takut kesehatanmu. Bisa. Gempa ya? Ada gempa ya? Ada gempa mas? Nampak? Gempa di mana itu mas? Di sini ada gempa tadi ya? Iya mas. Ada gempa tadi. Memang sekali warga berhamburan keluar rumah karena terjadi gempa di kawasan Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dan juga cuaca sekarang juga cukup deras, hujan kawasan Supit Urang. Baik, saudara, untuk gempa yang terjadi di Jawa Timur, pusat gempa berada di Jawa Timur, di Jember, Jawa Timur, saudara, ini bisa dirasakan di beberapa wilayah yang berada di Jawa Timur, termasuk di Lumajang. Saat ini sudah ada reporter kami yang berada di Lumajang, ada Purwanto dari Surya Malang di sana. Selamat siang, Purwanto. Baik, selamat siang Ratu dan juga rekan Tribun. Baik, Purwanto, bisa disampaikan seperti apa tadi suasana saat gempa terjadi di Lumajang, Jawa Timur? Baik, dapat kami sampaikan bahwa saya berada di lokasi area sekitaran Gunung Semeru, tepat di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dapat kami sampaikan tadi barusan terjadi gempa yang berpusat di Jember dengan gempa 6,2 skala Richter dan terasa di Lumajang, Jawa Timur, dan beberapa warga yang juga terdampak di sekitaran area Gunung Semeru atau kawasan Desa Supit Urang, mereka juga panik dan juga berhamburan. Banyak mereka juga membawa anak-anak mereka keluar rumah dan juga mereka juga sedikit panik karena memang gempa terjadi pada siang hari saat mereka semua beristirahat, dan juga tadi juga sempat terjadi hujan cukup lebat di sini, Ratu. Seperti itu. Baik, kemudian Purwanto, ini titik gempa berada di laut begitu, namun terasa sampai ke Lumajang, di mana tempat kemarin baru saja terjadi erupsi juga di sana ya, erupsi gunung. Ini apakah warga merasa trauma begitu mengira gempa ini berasal dari erupsi, Purwanto? Baik. Ya, baik Ratu. Dapat kami sampaikan bahwa tadi juga warga juga merasakan apakah ini terjadi gempa karena di Gunung Semeru ataupun tidak, karena memang di sini kebanyakan warga juga sudah dibekali mitigasi bencana, terutama di kawasan daerah lereng Semeru atau di kawasan Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Jadi mereka tidak cukup panik karena mereka sudah paham mitigasi bencana di kawasan area Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Seperti itu, Rat. Baik, kemudian Purwanto, untuk penanganan sendiri dari pihak-pihak terkait di Lumajang setelah merasakan gempa yang titiknya berada di Jember, ini seperti apa sejauh ini? Baik, untuk para pemerintah sendiri juga tadi juga karena memang kawasan di Gunung Semeru masih dalam tanggap awas, karena banyak sekali memang warga yang juga berjalan di sekitaran area Gunung Semeru, karena pemerintah juga mengimbau dan bahkan mereka memasang plakat agar tidak melewati area radius 15 km, dan juga jembatan di Belantak Merah atau Besukoban juga ditutup karena memang juga rawan sekali pada saat ini, dan beberapa petugas maupun relawan juga masih terus stay berjaga di kawasan Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang hingga saat ini. Seperti itu, Ratu. Kemudian apakah terjadi kerusakan begitu di Lumajang akibat dari gempa yang ada di Jember begitu, Purwanto? Baik, Ratu, dapat kami sampaikan bahwa informasi hingga saat ini masih belum ada kerusakan ataupun kerugian terjadi akibat gempa yang ada di Jember dan terasa hingga Lumajang. Namun para relawan dan juga pemerintah setempat masih terus berjaga di area sekitaran Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang hingga saat ini. Mereka juga masih mendirikan posko-posko terutama bagi korban Gunung Semeru yang mereka mengungsi di sekitaran area Desa Supit Urang. Seperti itu, Ratu.
Baik, berarti untuk kerusakan di posko-posko pengungsian ini tidak ada ya, Purwanto? Sampai saat ini masih belum ada, dan mereka juga masih stay, baik petugas maupun relawan masih di beberapa posko-posko di kawasan Desa Supiturang, terutama di kawasan daerah lereng Semeru yang tadi juga sempat terasa gempa, dan warga juga berhamburan di sekitaran area Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo. Seperti itu, Ratu. Baik Purwanto, setelah gempa yang berkekuatan 6, magnitudo yang terjadi pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, sejauh ini apakah sudah merasakan gempa susulan di Lumajang, Purwanto? Baik, hingga saat ini warga dan juga kami yang ada di sini masih belum merasakan gempa susulan, karena memang tadi gempa yang pada pukul 13.07 juga membuat warga panik, namun hingga saat ini gempa susulan masih belum ada atau belum terasa di kawasan Lumajang, terutama di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Purwanto atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Baik, saudara, seperti diketahui gempa berkekuatan 6,2 magnitudo telah mengguncang wilayah Jember, Jawa Timur dan dirasakan di beberapa daerah lain. Gempa tersebut terjadi pukul 13.07 waktu Indonesia Barat. Lokasi tepatnya berada di 10,75 Lintang Selatan, 113,42 Bujur Timur di kedalaman 10 km. Melalui akun Twitter resminya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa yang terjadi tidak berpotensi tsunami. Selain itu, BMKG juga memperingatkan warga agar waspada akan potensi gempa susulan. Dari pantauan, warga di beberapa kecamatan saudara yang berada di Jember merasakan getaran gempa tersebut, seperti warga di Kecamatan Kaliwates, Tempurjo, Mumbulsari, juga Sumbersari. Warga Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Anika mengaku merasakan gempa meski berlangsung hanya sebentar. Gempa bumi dengan magnitudo 6,2 terjadi di perairan Kabupaten Jember, Jawa Timur siang ini. BMKG mencatat pusat gempa terjadi di laut 284 km sebelah barat daya Jember. Kemudian, saudara, hari ini pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, wilayah Samudra Hindia Selatan Jawa, Jember, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter dengan parameter update dengan magnitudo 6,0. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 10,70 derajat lintang selatan, 113,38 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 223 km arah selatan kota Jember, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Kemudian, saudara, dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya deformasi atau patahan batuan di zona outer ice. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan turun atau normal fault. Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di beberapa daerah, saudara, seperti di Jember, di Gubuk Mas, Mataram, Kepanjen, dan Sumber Pucung dengan getaran skala intensitas 3 mmi atau getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk sedang berlalu. Kemudian bisa juga dirasakan di daerah Kuta
dan Kuta Selatan dengan skala intensitas 2 hingga 3 MMI, yakni getaran dirasakan oleh beberapa orang serta benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Gempa juga bisa dirasakan di Madiun, Ponorogo, Bantul, Yogyakarta, Sawahan, Klaten, Banyuwangi, dan Karangasem dengan skala intensitas 2 MMI atau getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Hasil pemodelan juga menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Sejauh ini, saudara, hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 2 aktivitas gempa bumi susulan dengan kekuatan terbesar 4,6 magnitudo. Kemudian BMKG mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu juga mengimbau agar warga menghindari bangunan yang retak atau rusak yang diakibatkan oleh gempa. Bu, kerasa nggak tadi Bu gempanya Bu? Sedikit, langsung keluar tadi Bu? Langsung keluar tadi, kaget ya. Mas, coba. Oh iya, di orang kerosok. Coba takut kesehatanmu. Bisa. Gempa ya? Ada gempa ya? Ada gempa Mas? Nampak? Gempa di mana itu Mas? Di sini ada gempa tadi ya? Iya Mas, ada gempa tadi. Lama sekali warga berhamburan keluar rumah karena terjadi gempa di kawasan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dan juga cuaca sekarang juga cukup deras, hujan. Kawasan Supiturang nampak warga sekitaran Supiturang juga berhamburan keluar membawa anak-anak mereka yang tadinya sempat terjadi gempa. Kalau sama aja kemayo? Oh gak, melaku aku. Pas melaku. Nanti Ji, oh Pak Rudi. Ini torot berat. Ini torot. Mas sekali warga di kawasan Desa Supiturang. Pak, gempa juga menurut informasi beberapa warga yang berkomentar di laman Facebook kami, juga beberapa daerah juga terasa seperti di Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, dan juga di Pujon atau di Malang.
ngapunten. Pak, namanya sinten, Pak? Muhammad. Pak Muhammad. Pak Muhammad ini tadi kerasa gempa, Pak? Oh, kerasa. Kenceng, Pak. Nggih, Ratu. Kenceng. Bapak saat gempa tadi ada di mana, Pak? Masih sholat. Di Sholat. Terus rasa. Nggih, tempat sholat. Berapa lama tadi, Pak? Berapa detik kira-kira, Pak? Nggih, cukup nggih katanya. Pokoknya kalau tempat mantun sholat bahun dan Kerasa langsung. Nggih, kerasa. Langsung keluar rumah gitu, Pak? Nggih. Pak, sejak erupsi kemarin, apa sudah pernah merasakan gempa serupa, Pak? Di sini, Pak? Sejak erupsi Sabtu kemarin, sempat gempa juga kayak gini nggak? Nggak ada. Baru ini, Pak, ya? Iya. Tinggalnya di Pronojiwo berarti, Pak? Di Supiturang? Di Supiturang. Terima kasih ya, Pak. Ngapunten, Demikian informasi terkini dapat kami sampaikan dari Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Malang. Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Surya Arema Purwanto melaporkan. Baik saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan reporter dari Surya Malang, ada Erwin di sana. Selamat siang, Erwin. Ya, selamat siang. Baik, Erwin, ini terkait dengan gempa yang terjadi dengan titiknya berada di... Ya, selamat siang. Ya, Erwin bisa mendengar suara saya? Ya, terdengar. Baik, Erwin, terkait dengan gempa yang terjadi di Jember ini, seperti apa yang dirasakan di Lumajang? Ya, terima kasih rekan Ratu Sejati di studio. Ya, saat ini saya melaporkan dampak gempa bumi yang terasa sampai di pos pantau Gunung Sawur, Kecamatan Candipuro, di Kabupaten Lumajang. Gempa berkekuatan 6,0 pada skala magnitudo tersebut cukup terasa di sisi pegunungan lereng Semeru. Tadi kami melaporkan bahwa sekitar 5 detik gempa tersebut terasa, sehingga membuat petugas-petugas yang ada di pos pantau Gunung Semeru ini berlarian dan menyelamatkan diri begitu. Namun ketika 5 detik setelah terasa tersebut, gempa sudah tidak mulai terasa, dan kemudian para petugas di pos pantau Semeru ini beraktivitas kembali begitu. Dan berdasarkan pantauan yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang sendiri, saat ini habis turun hujan, dan kemudian di wilayah Curah Kobokan terdapat laporan mengenai aliran lahar dingin yang saat ini menerjang wilayah tersebut, dan petugas memperingatkan kepada warga agar tidak mendekati wilayah zona merah terdampak Gunung Semeru begitu. Dan sampai saat ini kami belum dapat laporan bahwa gempa di Jember berakibat kerusakan atau tidak di wilayah Kabupaten Lumajang begitu. Masih belum ada laporan mengenai dampak kerusakan dari gempa yang ditimbulkan di wilayah Jember tersebut. Begitu rekan Ratu. Baik, kemudian Erwin, terkait dengan hubungan begitu, ini apakah antara gempa yang berada di Jember ini kemudian memiliki dampak tertentu terhadap Gunung Semeru itu sendiri? Erwin. Ya, kami masih menggali informasi dari Pusat Pengendalian Vulkanologi yang saat ini sedang berada di pos pantau Semeru. Namun yang jelas belum ada laporan kerusakan yang ditimbulkan oleh akibat gempa yang terjadi di Jember tersebut. Dan kami masih melakukan update informasi untuk mengetahui apakah ada dampak kerusakan antara gempa yang terjadi di Jember dengan erupsi yang berada di Gunung Semeru tersebut. Kami masih menggali informasinya. Begitu rekan Ratu. Erwin, ini tadi ada kabar yang menyebutkan BMKG mendapatkan ada 2 kali gempa susulan begitu setelah gempa 6,2 magnitudo. Ini apakah juga terasa begitu di sana?
Halo, Erwin? Ya, halo, bisa diulang pertanyaannya? Baik, Erwin, ini terkait dengan gempa susulan. Tadi BMKG mencatat sudah ada 2 kali gempa Halo, tidak susulan. cukup. Halo? Ya, siap-siap. Baik, Erwin, terkait gempa susulan. Tadi BMKG mencatat ada 2 kali gempa susulan. Apakah terasa di sana? Ya, untuk gempa susulan sendiri tidak terasa. Yang terasa adalah ketika gempa pertama kali terjadi pada 6,0 skala magnitudo tersebut di pos pantau Gunung Semeru yang terletak di lereng Gunung Semeru sendiri terasa sekitar 5 detik. Namun untuk gempa susulan yang terjadi 2 kali tersebut di sini tidak terasa dan petugas-petugas yang ada di pos pantau Semeru melanjutkan aktivitas kembali seperti biasanya. Begitu rekan Ratu. Baik, terima kasih Erwin atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Saudara, gempa hari ini terjadi dengan pusatnya berada di perairan Jember, Jawa Timur sekitar pukul 13.07 waktu Indonesia Barat dan berkekuatan 6,2 magnitudo. Lokasi tepatnya berada di 10,75 derajat lintang selatan, 113,42 bujur timur di kedalaman 10 km. Kemudian saudara, melalui akun Twitter resminya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa yang terjadi tak berpotensi tsunami. Selain itu, BMKG juga memperingatkan warga agar waspada akan potensi gempa susulan. Dari pantauan saudara, warga di beberapa daerah yang berada di Jember merasakan gempa tersebut, seperti di Kecamatan Kaliwates, kemudian Temporojo, Mumbulsari, dan Sumbersari. Warga Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates bernama Anika mengaku merasakan gempa meski hanya berlangsung sebentar. Kemudian saudara, gempa yang terjadi baru saja di Jember, Jawa Timur bisa dirasakan di beberapa wilayah ini merupakan gempa tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa ini memiliki parameter update dengan magnitudo 6,0 magnitudo. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 10,70 derajat lintang selatan, 113,38 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 223 km arah selatan kota Jember, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Kemudian saudara, dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya deformasi atau patahan batuan di zona authorized. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan turun atau normal fault. Gempa bumi ini berdampak dan bisa dirasakan di beberapa wilayah seperti di Jember, di Gumukmas, Mataram, Kepanjen, dan Sumber Pucung dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian bisa juga dirasakan di Kuta dan Kuta Selatan dengan skala intensitas 2 hingga 3 mmi. Daerah Madiun, Ponorogo, Bantul, Yogyakarta, Sawahan, Klaten, Banyuwangi, dan Karangasem juga bisa merasakan gempa tersebut dengan intensitas 2 mmi. Hasil permodelan BMKG juga menunjukkan saudara bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami meski titiknya atau berpusat di perairan. Kemudian saudara, hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 2 aktivitas gempa bumi susulan. 2 gempa bumi susulan tersebut terjadi dengan kekuatan terbesar sebesar 4,6 magnitudo. Kemudian BMKG juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan menghindari dari bangunan yang retak atau rusak yang diakibatkan oleh gempa. Selain itu, BMKG juga mengimbau agar bangunan yang saat ini digunakan untuk tinggal begitu adalah bangunan yang cukup tahan gempa atau tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum kembali ke dalam rumah. Jadi jika Anda yang berada di Jember dan sekitarnya yang merasakan getaran gempa tersebut, sebaiknya untuk tidak kembali ke dalam rumah
jika bangunan sudah menunjukkan retak-retak, saudara, demi keamanan diri sendiri dan keluarga. Seperti diketahui, saudara, hari ini 6 Desember 2022 pukul 13.07 gempa terjadi dengan titik gempa berada di perairan Jember, Jawa Timur dengan kekuatan 6,2 magnitudo. Hingga 13.30 waktu Indonesia Barat sudah ada 2 gempa susulan dengan kekuatan paling besar yakni 4,6 magnitudo. Jember ya? Jember. Oh, Jember 6,2. 6,2 kilo. Pantas berasa. Jember 6,2 ini. Ya, semua sudah lari keluar. Ini Gubernur Papua Barat. Jadi gimana Pak? Tadi Pak Ketua Bawaslu Papua Barat? Ya, jadi kita 1 sampai 2 jam di luar aja dulu. Ya. Bagaimana Anda punya perasaan tadi waktu gempa, Pak? Saya tidak merasa karena materinya terlalu berat, jadi mempengaruhi. Apa yang punya Jawa Barat? Aman. 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 Ini Jember. Jember 6 Jember. Jadi sudah. 30.000. 30.000 saya pakai Grab tunggu. Tidak. Dapatnya nyaman. Nyaman. Anak orang Nias. Nah, tapi ini bagus nih. Oke. Kita siaran langsung dulu. Pengaruh berhasil tadi malam ini. Anda tidak boleh bilang berhasil Pak Ketua. Pak Ketua kan Belanda kan? Iya, tadi berhasil. Itu juga ada tanda pengaruh kamu. Ada tanda-tanda. Bu Haji, kenapa lemas? Saya tunggu di SP3 sama Pak Ketua RI. Dia mau masuk sudah. Cak, bagaimana Cak? Tanda, saya bilang biar SP3 saya sudah tidak mau masuk. Saya kalau ada saya tolong perkuat ya. Ini gempa ya, kenapa? Bicara pencegahan ini Ya. Jadi esensi pencegahan ya, esensi pencegahan. konkretnya ini. Yang tinggi itu tidak tentukan arah dengan ini. Kalau dia dari Jawa dia jalurnya balik. Niko, ayo pasukan di ini. Arahkan. Biar kan menghindar dari bawah gedung itu. Ikut. Oh dia luar. Kita ke Kuta. Lihat Tapi perubahan air laut. jangan lihat dulu perubahan. Oh iya, Pak tahu karena malam ini tsunami. Kami ya. Kalau Niko bilang begitu ya hati-hati tuh. Karena waktu itu kasih nomornya Jamin udah nggak ada. Iya. Jember berapa koma? Di atas Tinggal dulu nyantai gitu. Dari Pak Ketua Sulteng tadi gimana perasaan? Iya, tadi goyang. Saya duduk di sampingnya Pak Kosip Malu.
Selamat pagi, saudara. Live Breaking News Tribunnews.com kembali menjumpai Anda bersama dengan saya, Mila Irda. Kami masih mengawal kasus pembunuhan Brigadir Yosua dan sidang kali ini juga masih berlangsung pada Selasa 6 Desember. Yang mana kali ini terdakwa utama yakni Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi, yang mana beberapa saksi yang dihadirkan merupakan terdakwa obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menghadirkan 10 orang saksi dalam persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Selasa ini. Saksi yang hadir diantaranya adalah Kepala Biro Pengamanan Internal atau Karo Paminal Hendra Kurniawan, Kaden Biro Paminal Agus Nur Patria, Korpspri Kadif Propam Polri Cuk Putranto, kemudian mantan Wakaden B Biro Paminal Propam Polri Arif Rahman Arifin, dan PS Kasubag Riksa Bagat Etika Biro Watprov Baikuni Wibowo. Selain itu, saudara, jaksa juga akan menghadirkan Kepala Bagian Penegakan Hukum atau Kabag Gakum Provos Div Propam Susanto Haris, kemudian pemeriksa forensik muda Sub Bidang Komputer Forensik Polri, yakni Panji Zulfikar Sidik. Ada pula anggota Sub Bidang Senjata Api Balistik Metalurgi Forensik atau Subbid Senpi Balmetrov, dan Pusat Laboratorium Forensik atau Puslab-For Bareskrim Polri Sopan Utomo. Kemudian saksi lain adalah Kepala Urusan Logistik Pelayanan Masyarakat Polri Linggom Parasian Siaahaan. Ada juga saksi lain yang akan dihadirkan, saudara, yakni JPU. Maksud saya adalah driver atau sopir dari Kepala Satuan Reserse Kriminal atau Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Ridwan Soplanit Audi Pratowo. Empat saksi. Yang pertama itu keterangan Daden bahwa tanggal 6 bulan 7 itu malam harinya kami mengantar anak kami ke sekolah TN. Tanggal 6 Juni paginya. Malamnya, Pak, sebelum acara ulang tahun. Oh, sebelum acara ulang tahun, oke. Kemudian itu acara surprise. Jadi yang lain nggak tahu, hanya saya dengan Yosua, karena saya mesen kue dan tumpeng ke Yosua. Oke, terus? Saya juga nggak tahu. Tanggal 7 kami balik itu bukan maghrib tapi sudah malam, Pak. Jam 20. Bukan maghrib tapi sudah malam, oke. Kemudian saya ingin menguruskan bahwa istri saya ini tidak punya ajudan. Mungkin sebutan mereka saya ada ajudan. Istri bintang 2 tidak boleh ada ajudan. Oke. Jadi hanya membantu mengurus rumah tangga dan menjadi driver pada saat kegiatan bayangkari. Oke. Istilah mereka ini. Oke. Kemudian untuk keterangan Romer, saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menggunakan sarung tangan turun dari kendaraan. Kemudian yang kedua, senjata yang jatuh itu bukan senjata HS, tapi senjata pribadi saya, Combat Wilson, yang mirip tadi disampaikan. Kemudian keterangan Romer juga bahwa pada saat masuk pintu utama kamar Duren 3 itu terbuka, saya sanggah karena saya masuk menjemput istri saya itu, saya membuka pintu kamar istri saya. Saudara Romer juga menyampaikan melewati tubuh korban Yosua itu tidak, Pak. Karena kami menghindari untuk istri saya melihat tubuh korban sehingga saya lewatkan mepet dengan TV waktu itu. Kan rumahnya memang kecil. Oke. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa patwal saya ini bukan bodoh amat, Pak, tapi memang dia tugasnya memang bawa motor aja udah sulit, Pak. Jadi nggak tahu kegiatan saya. Kemudian saya perlu juga sampaikan, Pak, bahwa kompleks Polri 46 itu adalah rumah dinas yang kami tinggali sejak 2015. Karena ajudan dan kru di rumah sudah bertambah, supaya nyaman kami pindah ke rumah mertua di Bangka. Sehingga itu nanti di Bangka lah kemudian kami tinggali sampai dengan pertengahan 2020. Itu waktu itu rumah Saguling belum jadi. Ada lagi? Kemudian
Setelah itu rumah saguling jadi kami pindah dan bertempat tinggal bersama istri dan anak-anak. Oke, Demikian. itu saja. Terima kasih. Oke, nanti saudara mempunyai kesempatan yang lebih untuk menjelaskan. Ya, apa? Karena saya ketemu dengan ajudan saya ini, Pak. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf ke mereka. Oke, silakan. Karena saya sudah menganggap mereka sebagai anak-anak saya, Pak. Tapi karena ada peristiwa ini kemudian mereka harus diproses, kemudian si Yogi harus membatalkan pernikahannya. Ini saya sampaikan permintaan maaf ke anak-anak saya ini sehingga saya tahu ini peristiwa yang harus mereka hadapi. Oke, silakan. Saudara Putri Chandra, bagaimana terhadap keterangan 4 orang saksi ini? Apakah benar semua atau benar sebagian, salah sebagian, atau salah semua? Mohon izin yang mulia, sedikit ada yang saya tegaskan di sini. Oke, silakan. Untuk kesaksian dari saudara Romer, bahwa saya tidak melihat tubuh korban Joshua, seperti yang disampaikan oleh saudara Romer, karena pada saat Pak Ferdi Sambo menjemput saya di kamar, Pak Ferdi Sambo itu merangkul saya dan tangannya menutupi kepala saya. Untuk yang kedua, untuk saudara Romer dan saudara Daden, bahwa Joshua bukan ajudan saya, tetapi ajudan Bapak Ferdi Sambo yang diperbantukan untuk atau sebagai driver saya untuk membawa mobil pada saat saya kegiatan di luar atau kegiatan Bayangkari, dan saya juga dibantu dalam. Ya, saudara, kami masih menunggu jalannya persidangan yang agendanya akan dimulai segera pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan saat ini baik itu saksi maupun terdakwa yakni Ferdi Sambo maupun Putri Chandrawati juga belum tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun kita akan mengulas terlebih dahulu jalannya persidangan yang digelar kemarin. Ini adalah dengan saksi Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal dengan terdakwa Barada Eliezer. Hakim Ketua kemarin sempat kesal dengan cerita terdakwa Kuat Ma'ruf yang mengaku tak melihat Ferdi Sambo menembak Brigadir Yosua. Hal ini terjadi saat sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 5 Desember. Dalam kesaksiannya, Kuat Ma'ruf diketahui sempat diminta mengaku apakah dirinya melihat saat eksekusi berlangsung. Hanya saja kala itu Kuat Ma'ruf mengatakan dirinya tak melihat Ferdi Sambo kala diduga menembak Yosua lantaran jaraknya yang cukup jauh. Ia mengatakan bahwa kala itu hanya melihat adanya eksekusi yang dilakukan oleh Barada Richard Eliezer. Oh, ternyata Bapak maju ke depan, tembak-tembak tembok. Tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Setelah tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Romer masuk. Sebentar. Siapa? Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat Bapak menembak Joshua. Nah, bahasa kamu sama, Mariki. Iya kan? Itu tidak yang melihat, tidak tahu, tidak dengar. Begini yang mulia. Kalau posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma ngeliat kakinya kalau dari tempat saya. Karena kan samping tangga. Saudara bilang tadi saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, nggak jauh sama Ricky saya itu. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Ricky itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu yang mulia. Nah, terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin kan saya udah ketutupan, tinggal ngeliat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan, pertanyaan saya sederhana. Kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Sama dengan yang disampaikan Ricky tadi. Saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Inilah yang gue bilang. Kalian sudah merencanakan dari awal. Iya kan? Saya mengalami yang mulia, ada di situ yang mulia. Iya.
Terserah ke saudara, saya bilang gitu. Faktanya pada saat setelah penembakan saudara ditanya sama anggota Polres Jakarta Selatan, saudara bisa menjawab dengan tuntas apa skenario itu. Kan begitu? Kalau yang jujur, saya tidak pernah diinterogasi di dalam rumah. Kemudian saudara dibawa ke Provos. Betul. Dan saudara ditanya dipisah satu-satu. Betul? Bisa, betul. Dan saudara bisa menjawab skenario itu? Tidak. Awalnya karena saya belum ada apa-apa, saya sudah jawab yang semuanya, tapi baru separuh Pak Sambo datang. Itu kertasnya itu disobek-sobek. Siapa saudara meriksa? Saya tidak kenal, yang jelas Provos. Provos. Siapa Provosnya? Biar kita panggil sekarang. Benar nggak keterangan saudara ini? Baik, bagus dipanggil yang mulia. Ya, siapa namanya? Saya tidak kenal. Mana saudara ini? Hah? Bagaimana saudara? Siapa yang saudara itu? Saya tidak kenal yang meriksa saya. Lah iya. Kalau saudara sudah membuat keterangan seperti itu di awal, ceritanya nggak seperti ini. Paham saudara? Tidak akan ada 95 polisi yang akan disidang kode etik. Oh, ternyata Bapak maju ke depan. Maju ke depan, tembak-tembak tembok. Tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Setelah tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Dalam sidang pada Senin kemarin, terdakwa Kuat Ma'ruf juga bersaksi soal melihat adanya Brigadir Yosua yang disebutnya mengendap-endap untuk naik ke kamar Putri Chandrawati. Keterangan ini disampaikan oleh Kuat Ma'ruf dalam sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 5 Desember kemarin. Kuat Ma'ruf mengaku sempat membuntuti Brigadir Yosua sampai akhirnya menaruh curiga dan meminta saksi Susi untuk mengecek kondisi dari Putri Chandrawati. Diakui Kuat Ma'ruf juga bahwa saat itu Brigadir Yosua sempat membanting pintu dan mengendap dari tangga atas rumah yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kalau ngintip-ngintip gitu, jadi saya kagetin waktu itu. Saya gedor kacanya, weh. Saya kagetin, malah takut, malah lari. Lari ke arah dapur, buka pintu, tembus garasi. Saya kan ada di teras. Garasi kan langsung tembus teras, ketemu saya langsung putar balik. Putar balik, lari lagi. Masuk ke dalam rumah, baru saya kejar ini ada apa kan gitu. Saya pas masuk justru udah buka pintu ruang tamu, udah keluar. Karena saya lihat posisi Joshua dari atas, saya rada curiga. Saya manggil Susi, Sus coba tolong lihat ibu, coba cek ibu gitu. Setelah Susi naik, Susi baru teriak-teriak. Pertama yang saya dengar Susi nangis, ibu baru manggil saya. Setelah saya naik ke atas, saya cuma melihat ibu antara setengah tidur lah karena kepalanya masih di ember baju motor waktu itu. Yang saya lihat menangis tapi gak ada suaranya, tapi pada Susi nangis kenceng sekali di situ. Saya sempat ayo angkat ibu kenapa, saya bilang gitu, tapi Susi masih menangis. Saya udah sempat pegang kakinya waktu itu. Kalau saya ngangkat sendiri kan gak mungkin bisa, badan ibu ada gede Pak. Ayo Sus, kata Susi malah nangis-nangis. Saya baru pegang kakinya, buruan ini kakinya udah dingin banget, saya bilang begitu ke Susi. Besar mana beratnya, beratnya saudara Putri dengan berat saudara? Kayaknya beratan saya Pak. Oh berat saudara. Tinggal ibu gitu Pak. Ya kan tadi saudara mengatakan bahwa saya kalau ngangkat sendiri nggak mampu kan? Iya gitu. nggak mampu kayaknya. Nah, sementara Susi kan kemarin kecil. Kalau Susi kan dipeluk begini saya badan. Oke. Lanjut. Setelah itu saya baru ngomong ke Susi begitu, ini Joshua naik lagi ke atas, tapi posisinya udah nangis. Siapa? Joshua naik ke atas. Jadi saya kan posisinya di depan pintu kaca itu yang tadi. Joshua itu baru mengkol, baru separuh, belum full ke atas.
nyender di tembok, om kakaknya gini-gini, saya bisa jelaskan om, saya bisa jelaskan. Akhirnya saya nggak jadi ngangkat ibu karena nunggu Susi lama, saya samperin Joshua. Om, ibu kamu apain? Joshua malah lari, turun lagi sambil nangis ke arah dapur. Ke arah dapur, saya ngeliat ada pisau di situ di atas apel. Saya ambil tuh pisau. Joshua setelah itu buka pintu kamar Susi ke garasi, saya kantongin itu pisau, saya balik lagi, saya nggak kejar Joshua. Baru saya nolongin ibu. Setelah saya nolongin ibu ke atas, saya angkat, posisi dipeluk begini sama Susi, saya nahan dari belakang, sempat didudukin sama Susi kan. Ibu belum ada, masih nggak ngomong apa-apa. Susi benerin bantal, baru sama Susi dipegang, ditidurkan gitu Pak. Ibu masih diem waktu itu. Setelah ibu melek, ibu langsung menangis. Ibu menangis langsung kayak ketakutan seperti itu. HP mana, mana Riki waktu itu ngomong begitu. Saya tanya, ibu langsung ketakutan. Jangan tinggalin ibu ngomong gitu. Saya sempat nanya ke ibu, ada apa bu? Saya bilang gitu kan. Joshua sakit sekali sama ibu. Joshua sakit sekali. Terus sambil nangis ngomong kayak gitu. Mana HP, saya kasihkan HP ibu yang ada di kasur. Ibu megang HP tapi gemeteran tangannya ibu. Ini telepon Riki. Saya ambil lagi HP-nya ibu. Saya baru nyari nama Riki, baru R itu. Ini apa? Almarhum Joshua manggil saya lagi. Saya dengar. Om, posisinya masih nangis. Saya kasihkan lagi situ ke ibu. Saya turun. Saya tanyakan lagi, udah dekat saya tanyakan lagi. Om, saya bilang gitu, ibu lu apain? Akhirnya saya ngomong begitu, dia lari lagi. Akhirnya saya teriak, udah kamu jelasin aja ke Riki deh kalau begini. Saya bilang gitu. Terus tetap lari ke arah keluar Pak, yang mulia. Setelah itu saya naik lagi ke atas. Mungkin ibu udah selesai telepon Riki tadi, nangis, jangan tinggalin ibu, jangan tinggalin ibu. Selalu ngomong begitu. Joshua sakit sekali waktu itu. Joshua yang menangis di situ. Terus saya bilang, bu, lapor bapak bu. Saya bilang begitu kan, karena di rumah nggak ada bapak waktu itu. Saya bilang, bu, lapor bapak. Ibu masih menangis. Setelah itu saya suruh Susi, kamu tutup aja pintu semua. Saya bilang begitu ke ibu, ke Susi, tutup aja pintu semua. Saya tunggu di tangga, saya gitu aja. Saya duduk di tangga, tapi Joshua nggak datang, yang datang Om Riki sama Om Richard. Terus setelah Om Riki datang, pertama, Om ini ada apa? Begitu. Saya waktu itu cuma orang ngintip gitu, jadi saya kagetin waktu itu. Saya gedor katanya, weh. Saya kagetin, malah takut, malah lari ke arah dapur, buka pintu. Tak hanya Kuat Ma'ruf, terdakwa Riki Rizal juga hadir sebagai saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Barada Richard Eliezer. Dalam sidang tersebut, Riki Rizal sempat diminta memberitakan ulang detik-detik eksekusi terhadap Brigadir Yosua yang dilakukan oleh Richard Eliezer. Hal ini dilakukan pada sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua pada Senin 5 Desember kemarin. Dalam penjelasannya, Riki Rizal juga turut meminta Baradae untuk ikut berdiri di hadapan hakim dan menjelaskan apa yang terjadi saat eksekusi berlangsung. Yang saat itu saya tahu ke depan. Saya saksi Baradae, saya mau lihat. Yang posisi berdirinya, coba cat. Lihat ini, lihat. Posisi kasih lihat. Gimana? Kamu jangan ini, coba. Kamu posisinya di mana? Kamu jangan atur klien saya.
Di mana? Di mana? Di situ. Jaraknya berapa lama? Jaraknya segini. Oke. Jaraknya segini. Dekat sekali. Oke. Sudah, makasih. Jadi saudara saksi tidak bisa mendengar kokang senjata? Tidak mendengar? Tidak mendengar, Pak. Tadi woi tembak juga dengar. Gimana, Pak? Woi tembak nggak dengar? Tidak. Mohon izin majelis, boleh nggak kita kokang senjata biar kedengaran? Tidak usah. Biarkan majelis yang menilai. Siap majelis. Kan soalnya ada alat bukti. Oke, sudah majelis. Kemudian yang saat itu saya tahu ke depan. Sudah saksi terakhir. Saya mau lihat. Yang posisi berdirinya. Coba cat. Lihat ini. Lihat. Posisi kasih lihat. Di mana? Kamu jangan ini. Coba. Kamu posisinya di mana? Kamu jangan atur klien saya. Di mana? Di mana? Di situ. Jaraknya berapa lama? Jaraknya segini. Oke. Jaraknya segini. Dekat sekali. Oke. Sudah, makasih. Jadi saudara saksi tidak bisa mendengar kokang senjata. Mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini adalah kondisi terkini dari ruang persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Saudara, dengan terdakwa Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambo. Tampak saat ini sejumlah pihak masih bersiap, namun terdakwa Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambo juga memang diketahui belum tampak dalam persidangan yang digelar dengan agenda pemeriksaan saksi hari ini. Tercatat bahwa nantinya akan ada beberapa saksi yang hadir, ya ini yang Anda saksikan, ini adalah Febri Diansyah, tim kuasa hukum dari Putri Chandrawati yang mengenakan setelan batik, baru saja memakai. Halo, selamat malam Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan untuk bertugas pada pengadilan hari ini, Saudara. Nantinya masih akan kami tampilkan pada Anda bagaimana jalannya persidangan yang rencananya dimulai sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun yang bisa kami informasikan bahwa nantinya persidangan akan menghadirkan beberapa saksi, yang mana di antara saksi-saksi yang akan hadir adalah mereka yang merupakan terdakwa juga dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan, yakni ex Karo Paminal Hendra Kurniawan, kemudian ada Kaden Abiro Paminal Agus Nurpatria, ada pula Cok Putranto, ini mantan Korspri Kadif Propam Polri, kemudian Arif Rahman Arifin yang merupakan mantan Wakaden B Biro Paminal Propam Polri, ada pula Baikuni Wibowo, ini merupakan mantan PS Kasubag Riksa Bagat Etika Biro Watprof di Propam Polri yang akan hadir dalam persidangan hari ini. Selain itu ada juga beberapa saksi yang akan dihadirkan, yang mana total dari informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya ada setidaknya 10 saksi yang akan dihadirkan. Ex-Karo Provos Div Propam Polri Brigjen Beni Ali menceritakan kembali pengakuan Putri Chandrawati soal pelecehan yang menjadi penyebab penembakan terhadap almarhum Yosua. Brigjen Beni Ali memberikan keterangan sebagai saksi persidangan kasus pembunuhan berencana. Nofriansah, DPR RI dan pemerintah akhirnya mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen Selasa hari ini. Sejak mulai dibahas, RKUHP ini sudah sering mendapatkan penolakan masyarakat. Salah satunya soal ancaman pidana bagi penghinaan presiden dan lembaga negara, hingga bagi pasangan yang melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana turut mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan. Ketentuan itu diatur dalam pasal 413 ayat 1 bagian Yosua Huta Barat dengan terdakwa
Ex-Karo Provos Div Propam Polri Brigjen Beni Ali menceritakan kembali pengakuan Putri Chandrawati soal pelecehan yang menjadi penyebab penembakan terhadap almarhum Yosua. Brigjen Beni Ali memberikan keterangan sebagai saksi persidangan kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa hari ini. Saat itu Putri diperiksa di rumah pribadi Ferdi Sambo, Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Beni lalu menanyakan apa yang dialami Putri terkait dengan peristiwa di rumah Duren 3. Beni Ali mengungkapkan bahwa saat itu Putri Chandrawati dalam keadaan menangis. Putri baru pulang dari Magelang pakai celana pendek, istirahat di rumah Duren 3, sedang santai. Karena Putri menangis, Ferdi Sambo saat itu ikut menceritakan ihwal pemicu peristiwa. Saudara terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Eliezer dan Brigadir Yosua. Pertanyaan oleh hakim terkait Beni mengatakan Ferdi Sambo menjelaskan bahwa almarhum Yosua memegang paha istrinya. Putri lalu berteriak sehingga membuat Yosua keluar. Ricky Rizal pun kemudian menjawab dalam persidangan yang digelar pada Senin 5 Desember kemarin. Dalam pengakuannya, Ricky Rizal tak banyak menjawab terkait benar tidaknya rencana pembunuhan tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa saat itu ia memang mengetahui ada rencana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, namun tak benar-benar tahu di mana lokasi eksekusi yang akan dilakukan Ferdi Sambo terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Tadi saudara ditanya sama anggota majelis. Yang mulia. Sudah sering saudara dikasih uang 500 juta? Kalau sampai nominal 500 juta belum pernah. Belum pernah, tapi buktinya di dalam rekening saudara ada 600 juta. Itu untuk operasional yang bukan untuk saya pribadi yang mulia. Kalau saudara merasa tidak pernah dikasih 100 juta, harusnya saudara dari awal kan sudah tahu untuk apa. Seperti yang saya sampaikan tadi yang mulia. Saudara hanya bertugas di lantas saja? Selama ini di lantas yang mulia. Nggak pernah di reskrim? Tidak pernah yang mulia. Saya bingung, apakah di lantas itu memang nggak punya naluri ya? Masa orang ngejar pakai pisau itu nggak dianggap masalah biasa? Ya, atau memang kalian sebenarnya sudah merencanakan ini sejak di Magelang? Siap, tidak ada yang mulia. Hah? Tidak ada yang mulia. Bahkan kami tidak tahu kejadian yang sebenarnya di Magelang. Semuanya juga ngomong gini loh. Saya sampaikan ke saudara ya, kami tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena banyak alat bukti lain, ya kan, yang bisa menunjukkan kesalahan saudara. Coba buka CCTV-nya dulu. Ini di kamera ini yang dari penyidik. Terdakwa kuat dengan saudara Putri naik dan masuk ke dalam lift itu pukul 15.00 detiknya 13. Kemudian saudara Eliezer sedang PCR untuk menggoyahkan kemampuan dan pada pukul 15 terkait kebijakan G7, Kremlin 42 mengatakan tidak akan mematuhinya, meski harus memangkas. Saudara kan tadi cerita, saudara dipanggil saudara saudara dipanggil saudara Ferdi Sambo melalui apa? Melalui HT. Cukup potensi untuk memenuhi kebutuhan. Ini saudara naik ke atas tuh pukul 15.42.56 waktu CCTV-nya. Ini tidak akan berdampak apapun pada operasi militer khusus Rusia. Kemudian saudara turun diketahui Rusia merupakan dari lift 53.42. Artinya di atas pada saat saudara naik itu ada terdakwa Ferdi Sambo, ada terdakwa Putri Chandrawati dan ada terdakwa kuat. Pada saat saudara naik. Ini berdasarkan CCTV semua. Siap ya, ya. Saudara tadi mengatakan hanya ketemu dengan Ferdi Sambo, itu masalah saudara, saya nggak tahu. Yang saya pengen tahu, yang cerita saudara yang agak aneh itu, perencana yang saudara mengatakan saudara suruh nembak. Dari situ kan saudara Ferdi Sambo sudah merencanakan tidak membunuh Yosua kan. Sementara saudara menolak.
Siap. Ya kan? Benar bukan? Jadi waktu itu Bapak menanyakan mau panggil Yosua, yang mulia. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia gitu ya. Faktanya yang terjadi apakah benar kemudian bicara? Kan tidak. Jadi selama ini yang mulia, kebiasaan kami, selama ini tidak pernah sekalipun ajudan, setahu saya, tiba-tiba digampar sebelum ditanya dulu apa salahnya yang mulia. Faktanya seperti itu yang mulia, yang sebelum-sebelum yang mulia. Enggak, faktanya yang terjadi pada saat di Duren 3. Waktu itu saya sempat melihat kan Bapak seperti ini. Terus Joshua itu apa Pak? Ada apa Pak? Gitu aja Pak yang mulia. Kemudian saudara Richard disuruh tembak. Kan begitu? Siap. Benar kan? Waktu itu Pak Ferdi Sambo saya dengarnya cuma jongkok. Kemudian saudara Richard suruh tembak. Menembak Bapak. Disuruh nembak. Saya tidak mendengar yang Kita tidak mendengar. Siap. Terserah saudara lah. Siap. Iya kan? Saudara ada di situ. Siap. Di dalam CCTV itu nampak sekali kalian bertiga di luar. Pada saat sebelum Ferdi Sambo datang, kalian bertiga, saudara, terdakwa, Kuat, dan korban itu ada di luar. Sampai kemudian saudara mengantarkan Joshua ke dalam. Itu ada semua CCTV yang nampak dari Duren 3. Siap yang mulia. Artinya apa? Saudara memang sudah dipersiapkan bersama Kuat untuk menghadapkan korban ini ke depan Ferdi Sambo untuk dilaksanakan eksekusi, kan begitu? Kan dari tadi kan saudara mengatakan perencanaan disuruh nembak nggak mau, kan begitu kan? Siap yang mulia. Iya nggak? Siap. Saudara terusan diperintahkan untuk membawa Joshua ke dalam, kan menghalangi, artinya saudara mengawal. Dipanggil, kami berdua dipanggil yang mulia, bukan diperintahkan untuk membawa Joshua ke dalam yang mulia. Saudara dipanggil berdua, tapi ada terdakwa, ada korban kan? Tadi. Ya saudara, ini adalah bagaimana kondisi terkini di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang Anda saksikan ini terdakwa Ferdi Sambo sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdi Sambo sudah memasuki ruang persidangan dan tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa Ferdi Sambo tiba sekira pukul 9:40 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian saat ini yang Anda saksikan ini adalah terdakwa Putri Chandrawati yang tampak baru saja masuk dan tiba memasuki ruang persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putri Chandrawati tampak mengenakan setelan kemeja berwarna putih, baru saja melepas rompi tahanan dengan setelan celana berwarna hitam. Saudara, tampak Putri Chandrawati ini menguci rambutnya, tidak seperti persidangan-persidangan yang sebelumnya dilakukan. Putri Chandrawati baru saja masuk ke ruang persidangan dan tampak berbeda saudara. Biasanya ketika Putri Chandrawati masuk ke dalam ruang persidangan bersama dengan Ferdi Sambo, ini Putri Chandrawati entah bersaliman atau mungkin dicium oleh Ferdi Sambo, namun dalam persidangan kali ini tampak Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo tidak banyak melakukan interaksi, begitu hanya saja Ferdi Sambo tadi sempat memegang tangan dari Putri Chandrawati dan dipersilahkan untuk duduk di sampingnya jelang persidangan yang akan dimulai rencananya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami masih sama-sama menunggu jalannya persidangan saudara dengan terdakwa Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambo, yang mana ada setidaknya 10 saksi yang hari ini akan dihadirkan. Dan dari 10 saksi itu, 5 diantaranya merupakan terdakwa dalam kasus pembunuhan atau terdakwa obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat.
Dari ruang persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Saudara, ini terdakwa Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo sudah sama-sama tiba di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menunggu dimulainya persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi. Ya, Putri Chandrawati tampak sedang berbincang dengan Ferdy Sambo saat ini sambil menunggu jalannya persidangan, Saudara, yang belum dimulai dan rencananya akan dimulai sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini yang Anda lihat ini adalah saksi-saksi yang rencananya akan memberikan keterangan dalam persidangan hari ini. Dari keterangan jaksa penuntut umum, rencananya hari ini menghadirkan setidaknya 10 saksi, yang mana diantaranya merupakan terdakwa dalam kasus obstruction of justice, kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, diantaranya adalah ex-Karo Paminal, Divpropam Polri, Hendra Kurniawan, kemudian ex-Kaden Albiro Paminal, Agus Nurpatria, kemudian ex-Korpri Kadivpropam Polri, ada Cuk Putranto, lalu ex-Wakaden B Biro Paminal Propam Polri, Arif Rahman Arifin, kemudian ada ex-PS Kasubag Riksa Bagak Etika, Biro Watprof Baikuni Wibowo, yang rencananya akan hadir dalam persidangan hari ini, Saudara. Tidak hanya itu, jaksa juga akan menghadirkan Kepala Bagian Penegakan Hukum atau Kabag Gakum, Provos Divpropam Susanto Haris, kemudian pemeriksa forensik muda Subbidang Komputer Forensik Polri Panji Zulfikar Sidik, kemudian ada pula anggota Subbidang Senjata Api Balistik Metalurgi Forensik atau Subit Senpi Balmet For yang juga akan dihadirkan. Ada pula Pusat Kepala Urusan Logistik Pelayanan Masyarakat Polri Linggom Parasian Siahaan yang juga akan dihadirkan sebagai saksi. Lalu jaksa penuntut umum juga akan menghadirkan driver atau sopir dari Kepala Satuan Reserse Kriminal atau Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ridwan Soplanit, yakni Audi Pratowo. Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan saksi dan memang beberapa hari kemarin agenda persidangan terkait kasus pembunuhan Brigadir J memang difokuskan pada keterangan saksi-saksi yang juga terdakwa dalam kasus ini. Seperti sebelumnya, pada Senin kemarin dengan terdakwa Barada Richard Eliezer, saksi yang dihadirkan merupakan Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Kemudian pada 30 Desember lalu ini Barada Richard Eliezer hadir sebagai saksi dengan terdakwa yakni Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dari ruang persidangan kita kembali menyaksikan, Saudara, ini adalah kondisi terkini di ruang persidangan jelang jalannya sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Dalam sidang lanjutan yang akan digelar kali ini ada setidaknya 10 orang saksi yang akan dihadirkan, yang mana beberapa diantaranya merupakan mereka yang juga terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, yakni terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Tercatat ini merupakan kali pertama seusai kasus ini bergulir, nantinya para terdakwa obstruction of justice ini akan berhadapan langsung atau akan bertemu langsung dengan Ferdy Sambo seusai kasus Brigadir Yosua dan juga seusai para terdakwa ini disidangkan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas perintangan penyidikan dan penghilangan barang bukti dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Di antara saksi yang akan hadir, Saudara, adalah ex-Karo Paminal Divpropam Polri, Hendra Kurniawan, kemudian ex-Kaden Albiro Paminal Agus Nurpatria, dan sebagainya. Ya, ini hakim baru saja memasuki ruang persidangan, yang mana artinya sidang sebentar lagi juga akan dimulai dengan agenda pemeriksaan. Sidang perkara nomor 796 atas nama terdakwa Ferdy Sambo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Ferdy Sambo sehat hari ini? Sehat ya. Silakan pindah di samping tempat duduk penasihat hukum.
Sidang perkara nomor 797 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Putri, sehat hari ini? Ya, silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Silakan dipanggil saksi-saksinya, saudara jaksa penuntut umum. Saksi setianya 15, yang hadir 11. Ya. Silakan duduk, silakan duduk. Dipanggil semuanya. Lagi diluncur dari tahanan. Mas, udah diperbaiki? Hah? Coba dicek dulu. Teddy Rohendi ada? Tidak ada. Endra Budi Argana? Tidak ada. Audi Pratowo? Tempat tanggal lahir Jakarta 31 Desember tahun 96, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Polri, pendidikan terakhir SLTA, alamat Komplek Hubat, Jalan Anggur nomor 19, RT 4 RW 3, Tapos, Kota Depok. Betul? Siap, betul yang Kenal mulia. dengan para terdakwa? Siap, tidak kenal yang mulia. Tidak ada hubungan keluarga? Siap, tidak ada yang mulia. Silakan saudara pindah ke belakang, duduknya di tempat belakang, ditinggal itunya. Ha. Saudara Cuk Putranto SIK, umur 38 tahun, lahir di Toraja, tanggal 7 Maret tahun 84, agama Islam, pendidikan S1 PTIK, pekerjaan anggota Polri,
alamat Jalan Pengadegan Selatan Raya nomor 10 Pancoran, Jakarta Selatan. Betul? Kenal dengan para terdakwa? Ada hubungan keluarga? Linggom Parasian Siaan. Siap, Yang Mulia. Umur 47 tahun, tempat tanggal lahir Tanjung Balai tanggal 23 September tahun 74, agama Kristen, keluarga negaraan Indonesia, pekerjaan Polri, pendidikan terakhir S2 Magister Hukum, alamat Pura Cinere Hijau, Blok B2 nomor 22, Kota Depok. Betul? Siap, betul, Yang Mulia. Kenal dengan para terdakwa? Siap, tidak, Yang Mulia. Tidak ada hubungan keluarga ya? Siap, tidak. Saudara Baikuni Wibowo, umur 37 tahun, lahir di Pontianak tanggal 18 Februari tahun 85, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Polri, alamat Komplek Polri, Pengadegan Blok 1, Blok T nomor 25. Benar? Ada hubungan keluarga? Kenal dengan para terdakwa? Ada hubungan keluarga? Ada hubungan keluarga dengan mereka? Tidak ada ya. Saudara Arif Rahman Arifin, umur 42 tahun, lahir di Jakarta tanggal 23 Juni tahun 80, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Polri, alamat Guru Alif nomor 20, Duren 3, Jakarta Selatan. Kenal dengan para terdakwa? Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Agus Nurpatria Adi Purnama, SIK, umur 48 tahun, tempat tanggal lahir Bogor 6 Agustus tahun 74, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan anggota Polri, pendidikan terakhir SMA, alamat Perum Cibubur, Country Block Pine Forest 1 nomor 23, Cikeas, Bogor. Betul? Kenal dengan para terdakwa? Ada hubungan keluarga? Panji Zulfikar Sidik, Sopan Utomo? Tidak ada ya. Tony Ridho Nugroho, Arianto, Harun Yuni Aprin, Sugeng Putut Wicaksono, Agus Haripul Hidayat, belum datang juga. Susanto Haris, laki-laki, tempat tanggal lahir Lampung 12 Februari tahun 71, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan anggota Polri, pendidikan S2, alamat Komplek Monaco, Kota Wisata, Blok W nomor 18, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kenal dengan para terdakwa? Ada hubungan keluarga? Arif tadi sudah saya panggil ya? Arif Rahman Hakim? Belum. Sudah ya? Sudah. Tony? Belum datang. Tidak ada ya? Belum. Sama Ari Cahyati. Belum datang, Beni Ali. Oh, ada Pak. Brigjen Pol Beni Ali SIK, alam tempat tanggal lahir Tanjung Karang, Enggal, Bandar Lampung, umur 54 tahun, tanggal 27 September tahun 68, jenis kelamin laki-laki, alamat di Propam Mabes Polri, Jalan Trunojaya 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan S1. Betul? Kenal dengan para terdakwa? Ada hubungan keluarga? Ari Cahya Nugraha, SIK, tempat tanggal lahir Yogyakarta, umur 40 tahun, tanggal 24 Juni tahun 82, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Asrama Polisi B10 RT 16 RW 1, Pejaten Pasar Minggu, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan S1. Betul? Kenal dengan para terdakwa? Ada hubungan keluarga? Siapa yang belum saya panggil? Boleh saya pinjam identitasnya?
Tidak ada, saudara jaksa. Boleh dicarikan identitas mereka biar saya baca? Tolong. Hendra Kurniawan SIK, tempat tanggal lahir Bandung 16 Maret tahun 74, agama Kristen, pendidikan jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Polri, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Bangka 2G nomor 3, Mampang Perapatan. Kenal dengan para terdakwa? Ada hubungan keluarga? Yang dua lainnya masih bawa ada identitas? Siapa yang belum saya itu? Cuman saudara saja. Ada bawa KTP? Nama saudara? Hah? Irfan Widiatno, SHSIK, tempat tanggal lahir Depok, tanggal 20 Agustus tahun 86, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Komplek Polri, Ragunan, Jalan Q nomor 40, Ragunan, Jakarta Selatan, agama Islam, pendidikan pekerjaan Polri, pendidikan S1. Betul? Betul yang mulia. Ada hubungan keluarga, kenal dengan para terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Baik, silakan berdiri dulu yang beragama Muslim untuk diambil sumpahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Silakan. Saya berjanji sebagai saksi mau dikembalikan. akan memberikan keterangan yang benar, tidak baik daripada yang sebenarnya. Tuhan menolong saya. Saudara Hendra, tolong duduk di depan di samping saudara Susanto Haris. Baik. Saudara Cuk Putranto, tolong bergeser saudara dengan Cuk Putranto. Saudara Susanto Haris silahkan duduk di belakang. Tolong saudara Agus Nurpatria silahkan di depan. Baik, saudara penasihat hukum dan saudara penuntut umum, kita periksa bersama-sama ya perkara ini, saksinya ya. Baik, saudara Agus Nurpatria.
Ya, sidang. Ya, saudara, sidang dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua hari ini dengan terdakwa Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo sampai saat ini masih berlangsung. Namun memang seperti yang disampaikan oleh hakim, karena sidang hari ini digelar dengan tidak dinyalakan audionya, hanya saja kita bisa menampilkan tampilan kondisi terkini atau tampilan video tersebut, saudara. Sidang hari ini yang bisa kami informasikan bahwa ada 10 orang saksi yang rencananya dihadirkan, yang mana 5 diantaranya merupakan terdakwa dalam kasus obstruction of justice, dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Di antaranya saksi yang hadir adalah ex-Karo Paminal Divpropam Polri Hendra Kurniawan, kemudian Kaden Abiro Paminal Agus Nurpatria, kemudian Korspri Kadivpropam Polri Cuk Putranto, kemudian mantan Wakaden Bebiro Paminal Propam Polri Arif Rahman Arifin, kemudian PS Kasubag Riksa Bagak Etika Biro Watprof Baikuni Wibowo. Kemudian jaksa juga akan menghadirkan hari ini dalam persidangan adalah Kabag Gakum Provos Divpropam Susanto Haris, kemudian pemeriksa forensik muda Subbidang Komputer Forensik Polri Panji Zulfikar Sidik. Ada pula anggota Subbidang Senjata Api Balistik Metalurgi Forensik Subdit Senpi Balmedfor pada Pusat Laboratorium Forensik Puslab For Bareskrim Polri Sopan Utomo. Kemudian, Kepala Urusan Logistik Pelayanan Masyarakat Polri Lingkom Parasian Siahaan. Saksi lain yang juga dihadirkan adalah driver atau sopir dari Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ridwan Soplanit, yakni Audi Pratowo. Saat ini yang sedang menjalani persidangan, saudara, tengah dimintai keterangan sebagai saksi adalah Agus Nurpatria, yang mana di sampingnya merupakan Hendra Kurniawan, ex-Karo Paminal Divpropam Polri yang merupakan terdakwa kasus obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Romer, karena pada saat Pak Ferdy Sambo ternyata Bapak maju ke depan, maju ke depan. Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo Forensik Polri Panji Zulfikar Sidik. Kemudian ada pula korban ini. Ya, saudara, ini adalah bagaimana kondisi terkini di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang Anda saksikan ini terdakwa Ferdy Sambo sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdy Sambo sudah memasuki ruang persidangan dan tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa Ferdy Sambo tiba sekira pukul 9:40 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian saat ini yang Anda saksikan ini adalah terdakwa Putri Chandrawati yang tampak baru saja masuk dan tadi sempat memegang tangan dari Putri Chandrawati dan dipersilahkan untuk duduk di sampingnya jelang persidangan yang akan dimulai rencananya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami masih sama-sama menunggu jalannya persidangan, saudara, dengan terdakwa Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo, yang mana ada setidaknya 10 saksi yang hari ini akan dihadirkan. Dan dari 10 saksi itu, 5 diantaranya merupakan terdakwa dalam kasus pembunuhan atau terdakwa obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat.
Dari ruang persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Saudara, ini terdakwa Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo sudah sama-sama tiba di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menunggu dimulainya persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi. Ya, Putri Chandrawati tampak sedang berbincang dengan Ferdy Sambo saat ini sambil menunggu jalannya persidangan, Saudara, yang belum dimulai dan ya, Saudara, sidang dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua hari ini dengan terdakwa Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo sampai saat ini masih berlangsung. Namun memang seperti yang disampaikan oleh hakim, karena sidang hari ini digelar dengan tidak dinyalakan audionya, hanya saja kita bisa menampilkan tampilan kondisi terkini atau tampilan video tersebut, Saudara. Sidang hari ini yang bisa kami informasikan bahwa ada 10 orang saksi yang rencananya dihadirkan, yang mana 5 diantaranya merupakan terdakwa dalam kasus obstruction of justice, dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Di antaranya saksi yang hadir adalah ex-Karo Paminal Divpropam Polri Hendra Kurniawan, kemudian Kaden Abiro Paminal Agus Nurpatria, kemudian Korspri Kadivpropam Polri Cuk Putranto, kemudian mantan Wakaden Biro Paminal Propam Polri Arif Rahman Arifin, kemudian PS Kasubag Riksa Bagat Etika Biro Watprof Baikuni Wibowo. Kemudian jaksa juga akan menghadirkan hari ini dalam persidangan adalah Kabag Gakum Provos Divpropam Susanto Haris, kemudian pemeriksa forensik muda Subbidang Komputer Forensik Polri Panji Zulfikar Sidik. Ada pula anggota Subbidang Senjata Api Balistik Metalurgi Forensik Subdit Senpi Balmetfor pada Pusat Laboratorium Forensik Puslab For Bareskrim Polri Sopan Utomo, kemudian Kepala Urusan Logistik Pelayanan Masyarakat Polri Lingkom Parasian Siahaan. Saksi lain yang juga dihadirkan adalah driver atau sopir dari Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ridwan Soplanit, yakni Audi Pratowo. Saat ini yang sedang menjalani persidangan, Saudara, tengah dimintai keterangan sebagai saksi adalah Agus Nurpatria, yang mana di sampingnya merupakan Hendra Kurniawan, ex-Karo Paminal Divpropam Polri yang merupakan terdakwa kasus obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ya, sidang
tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Setelah tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Romer masuk. Sebentar. Siapa? Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat Bapak menembak Joshua. Nah, bahasa kamu sama, Mariki. Iya kan? Itu tidak yang saya melihat, tidak tahu, tidak dengar. Begini yang mulia, kalau posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma ngeliat kakinya kalau dari tempat saya. Karena kan samping tangga. Saudara bilang tadi saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, nggak jauh sama Riki saya itu. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Riki itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu yang mulia. Nah, terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin kan saya udah ketutupan, tinggal ngeliat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan, pertanyaan saya sederhana. Kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Sama dengan yang disampaikan Riki tadi. Saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Inilah yang gue bilang, kalian sudah merencanakan dari awal. Iya kan? Saya yang mengalami yang mulia, ada di situ yang mulia. Iya, terserah ke saudara, saya bilang gitu. Faktanya pada saat setelah penembakan saudara ditanya sama anggota Polres Jakarta Selatan, saudara bisa menjawab dengan tuntas apa skenario itu. Kan begitu? Kalau yang jujur, saya tidak pernah diinterogasi di dalam rumah. Kemudian saudara dibawa ke Provos. Betul. Dan saudara ditanya dipisah satu-satu. Betul? Dipisah, betul. Dan saudara bisa menjawab skenario itu? Tidak. Awalnya karena saya belum ada apa-apa, saya sudah jawab yang semuanya. Tapi baru separuh Pak Sambo datang. Itu kertasnya itu disobek-sobek. Siapa saudara meriksa? Saya tidak kenal, yang jelas Provos. Siapa provosnya? Biar kita panggil sekarang. Benar nggak keterangan saudara ini? Baik, bagus dipanggil yang mulia. Iya, siapa namanya? Saya tidak kenal. Mana saudara ini? Hah? Bagaimana saudara? Siapa yang saudara itu? Saya tidak kenal yang meriksa saya. Lah iya. Kalau saudara sudah membuat keterangan seperti itu di awal, ceritanya nggak seperti ini. Paham saudara? Tidak akan ada 95 polisi yang akan disidang kode etik. Orang ngintip-ngintip gitu, jadi saya kagetin waktu itu. Saya gedor kacanya, weh. Saya kagetin, malah takut, malah lari. Lari ke arah dapur, buka pintu, tembus garasi. Saya kan ada di teras. Garasi kan langsung tembus teras, ketemu saya langsung putar balik lari lagi, masuk ke dalam rumah. Baru saya kejar, ini ada apa kan gitu. Saya pas masuk, justru udah buka pintu ruang tamu, udah keluar. Karena saya lihat posisi Joshua dari atas, saya rada curiga. Saya manggil Susi. Sus, coba tolong lihat ibu, coba cek ibu gitu. Setelah Susi naik, Susi baru teriak-teriak. Pertama yang saya tanya, Susi nangis, ibu baru manggil saya. Setelah saya naik ke atas, saya cuma melihat ibu. Antara setengah tidur lah, karena kepalanya masih di ember baju motor waktu itu. Yang saya lihat menangis tapi gak ada suaranya, tapi pada Susi nangis kenceng sekali di situ. Saya sempat, ayo angkat ibu kenapa, saya bilang gitu. Tapi Susi masih menangis. Saya udah sempat pegang kakinya waktu itu. Kalau saya ngangkat sendiri kan gak mungkin bisa, badan ibu ada gede Pak. Ayo Sus, kata Susi malah nangis. Saya baru pegang kakinya, buruan, kakinya udah dingin banget, saya bilang begitu ke Susi. Besar mana beratnya, beratnya saudara Putri dengan berat saudara? Kayaknya beratan saya, Pak. Oh, berat saudara. Tinggal ibu gitu, Pak. Ya kan tadi saudara mengatakan bahwa saya kalau ngangkat sendiri nggak mampu, kan? Iya, gitu. nggak mampu kayaknya. Nah, sementara Susi kan kemarin kecil. Kalau Susi kan dipeluk begini,
saya badan. Oke. Beda, Pak. Lanjut. Setelah itu saya baru ngomong ke Susi begitu, ini Joshua naik lagi ke atas, tapi posisinya udah nangis. Siapa? Joshua. Joshua naik ke atas. Jadi saya kan posisinya depan pintu kaca itu yang tadi. Joshua itu baru mengkol, baru separuh, belum full ke atas. Nyender di tembok, om kakaknya gini-gini, saya bisa jelaskan, om, saya bisa jelaskan. Akhirnya saya nggak jadi ngangkat ibu karena nunggu Susi lama. Saya samperin Joshua, om, ibu kamu apain? Joshua malah lari, turun lagi sambil nangis ke arah dapur. Ke arah dapur, saya ngeliat ada pisau di situ di atas apel. Saya ambil ke pisau. Joshua setelah itu buka pintu kamar Susi ke garasi. Saya kantongin itu pisau, saya balik lagi. Saya nggak kejar Joshua. Baru saya nolongin ibu. Setelah saya nolongin ibu ke atas, saya angkat. Posisi dipeluk begini sama Susi. Saya nahan dari belakang. Sempat didudukin sama Susi kan. Ibu belum ada, masih nggak ngomong apa-apa. Susi benerin bantal, baru sama Susi dipegang, ditidurkan gitu Pak. Ibu masih diem waktu itu. Setelah ibu melek, ibu langsung menangis. Ibu menangis langsung kayak ketakutan seperti itu. HP mana HP? Mana Riki waktu itu ngomong begitu. Saya tanya, ibu langsung ketakutan. Jangan tinggalin ibu ngomong gitu. Saya sempat nanya ke ibu, ada apa bu? Saya bilang gitu kan. Joshua sakit sekali sama ibu. Joshua sakit sekali. Terus sambil nangis ngomong kayak gitu. Mana HP? Saya kasihkan HP ibu yang ada di kasur. Ibu megang HP tapi gemeteran tangannya ibu. Ini telepon Riki. Saya ambil lagi HP-nya ibu. Saya baru nyari nama Riki, baru R itu. Ini almarhum Joshua manggil saya lagi. Saya dengar, om, posisinya masih nangis. Saya kasihkan lagi situ ke ibu. Saya turun. Saya tanyakan lagi, udah dekat saya tanyakan lagi. Om, saya bilang gitu. Ibu lu apain? Akhirnya saya ngomong begitu. Dia lari lagi. Akhirnya saya teriak. Udah, kamu jelasin aja ke Riki deh kalau begini. Saya bilang gitu. Joshua tetap lari ke arah keluar Pak, yang mulia. Setelah itu saya naik lagi ke atas. Mungkin ibu udah selesai telepon Riki kali, nangis, jangan tinggalin ibu, jangan tinggalin ibu. Selalu ngomong begitu. Joshua sadis sekali waktu itu. Joshua yang menangis di situ. Terus saya bilang, bu, lapor bapak bu. Saya bilang begitu kan, karena di rumah nggak ada bapak waktu itu. Saya bilang, bu, lapor bapak. Ibu masih menangis. Setelah itu saya suruh Susi, kamu tutup aja pintu semua. Saya bilang begitu ke ibu, ke Susi, tutup aja pintu semua. Saya tunggu di tangga, saya gitu aja. Saya duduk di tangga, tapi Joshua nggak datang. Yang datang Om Riki sama Om Richard. Terus setelah Om Riki datang, pertama, Om ini ada apa? Begitu. Saya waktu itu cuma ngomong. Yang saat itu saya tahu ke depan. Sudah saksi beragain. Saya mau lihat. Yang posisi berdirinya. Coba, Cat. Lihat ini. Coba. Posisi kasih lihat. Di mana? Kamu jangan ini. Coba. Kamu posisinya di mana? Kamu jangan atur klien saya. Di mana? Di situ. Jaraknya berapa lama? Jaraknya segini. Oke. Jaraknya segini. Dekat sekali. Oke. Udah, makasih. Jadi saudara saksi tidak bisa mendengar kokang senjata. Tidak mendengar. Tidak mendengar, Pak. Tadi woi tembak juga dengar. Gimana, Pak? Woi tembak nggak dengar. Tidak.
mohon izin majelis, boleh nggak kita kokat senjata biar kedengaran? Tidak usah. Biarkan majelis yang menilai. Siap, majelis. Kan soalnya ada alat bukti. Oke, saudara. Kemudian tadi saudara ditanya sama anggota majelis. Siap yang mulia. Sudah sering saudara dikasih uang 500 juta? Kalau sampai nominal 500 juta belum pernah yang mulia. Belum pernah. Tapi buktinya di dalam rekening saudara ada 600 juta. Itu untuk operasional yang bukan untuk saya pribadi yang mulia. Kalau saudara merasa tidak pernah dikasih 100 juta, harusnya saudara dari awal kan sudah tahu untuk apa. Seperti yang saya sampaikan tadi yang mulia. Saudara hanya bertugas di lantas saja? Selama ini di lantas yang mulia. Nggak pernah di restrim? Tidak pernah yang mulia. Saya bingung, apakah di lantas itu memang nggak punya naluri ya? Masa orang ngejar pakai pisau itu nggak dianggap masalah biasa? Ya, atau memang kalian sebenarnya sudah merencanakan ini sejak di Magelang? Siap, tidak ada yang mulia. Hah? Tidak ada yang mulia. Bahkan kami tidak tahu kejadian yang sebenarnya di Magelang. Semuanya juga ngomong gini loh. Saya sampaikan ke saudara ya, kami nggak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena banyak alat bukti lain, ya kan, yang bisa menunjukkan kesalahan saudara. Coba buka CCTV-nya dulu. Ini di kamera ini yang dari penyidik. Terdakwa kuat dengan saudara Putri naik dan masuk ke dalam lift itu pukul 15.00 detiknya 13. Kemudian saudara Eliezer sedang PCR, dan pada pukul 15.42 saudara kan tadi cerita, saudara dipanggil saudara Ferdi Sambo melalui apa? HT ya mulia. Melalui HT. Ini saudara naik ke atas tuh pukul 15.42.56 waktu CCTV-nya. Siap mulia. Kemudian saudara turun dari lift 53.42. Artinya di atas pada saat saudara naik itu ada terdakwa Ferdi Sambo, ada terdakwa Putri Chandrawati, dan ada terdakwa kuat pada saat saudara naik. Ini berdasarkan CCTV semua. Siap ya mulia. Ya, saudara tadi mengatakan hanya ketemu dengan Ferdi Sambo, itu masalah saudara, saya nggak tahu. Siap. Yang saya pengen tahu, yang cerita saudara yang agak aneh itu perencana yang saudara mengatakan saudara suruh nembak. Dari situ kan saudara Ferdi Sambo sudah merencanakan hendak membunuh Joshua kan. Sementara saudara menolak. Siap. Ya kan? Benar bukan? Jadi waktu itu Bapak menanyakan mau panggil Joshua. Kamu backup saya, mantan saya. Kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia gitu ya? Faktanya yang terjadi apakah benar kemudian bicara? Kan tidak. Jadi selama ini yang mulia, kebiasaan kami selama ini tidak pernah sekalipun ajudan, setahu saya, tiba-tiba digampar sebelum ditanya dulu apa salahnya yang mulia. Faktanya seperti itu yang mulia, yang sebelum-sebelum yang mulia. Enggak, faktanya yang terjadi pada saat di Duren 3. Waktu itu saya sempat melihat kan Bapak seperti ini. Terus Joshua itu apa Pak? Ada apa Pak? Gitu aja Pak yang melihat. Kemudian saudara Richard disuruh tembak. Kan begitu? Siap. Benar kan? Waktu itu Pak Ferdi Sambo saya dengarnya cuma jongkok. Kemudian saudara Richard suruh menembak Bapak. Disuruh nembak. Saya tidak mendengar yang Saya tidak mendengar. Siap. Terserah saudara lah. Siap. Iya kan? Saudara ada di situ. Siap. Di dalam CCTV itu nampak sekali kalian bertiga di luar.
pada saat sebelum Verdi Sambo datang, kalian bertiga, saudara, terdakwa, Kuat, dan korban itu ada di luar. Sampai kemudian saudara mengantarkan Joshua ke dalam. Itu ada semua CCTV yang nampak dari duren 3. Siap yang mulia. Artinya apa? Saudara memang sudah dipersiapkan bersama Kuat untuk menghadapkan korban ini ke depan Verdi Sambo untuk dilaksanakan eksekusi, kan begitu? Kan dari tadi kan saudara mengatakan perencanaan disuruh nembak nggak mau, kan begitu kan? Siap yang mulia. Iya nggak? Siap. Saudara terusan diperintahkan untuk membawa Joshua ke dalam, kan menghalangi, artinya saudara mengawal. Dipanggil, kami berdua dipanggil yang mulia, bukan diperintahkan untuk membawa Joshua ke dalam yang mulia. Saudara dipanggil berdua, tapi ada terdakwa, ada korban kan? Dalam keterangan saudara, HP saudara hancurkan itu. Iya yang mulia. Kalaulah cuma diberikan, kenapa HP saudara sudah hancurkan? Jadi setelah itu kan Bapak menyampaikan kalau HP kalian nanti akan disita. Nah ya kan gini, nanti HP saudara akan disita. Tapi justru mau disita kok malah HP saudara hancurkan. Pakai apa? Saudara pengejar bang apa? Begini ya, jadi saya sempat punya foto-foto pribadi terkait saya dan keluarga saya yang tidak untuk umum lah ini ya. Terus saya sempat nanya ke beberapa orang yang sempat ada di rumah, ini kalau apa HP disita itu apa sih yang dicek gitu kan? Ya semua. Saudara ini kan seorang polisi, jangan lebih tambah. Saya tidak susah saudara. Jadi ini si apa itu sudah itu nanti pemeriksaan pada saudara sendiri. Inilah si Kuat. Faktanya mereka diberi iPhone. Masuk Yosua, seingat saya Yosua dulu masuk berjalan ke arah dapur itu, terus Om Kuat, terus saya yang belakang. Cuma agak berjeda yang mulia karena saya sempat berhenti di depan mobil Innova, waktu ada Innova 2 hitam. Terus pada saat masuk itu, saya pas jalan masuk itu, Joshua sudah si Pak Verdi Sambo ada di sebelah kiri, si Richard ada di sebelah kanannya, terus Om Kuat sudah berdiri di belakangnya Pak FS lah, agak berjarak. Terus saya jalan, saya lihat kayak seperti ini. Apa Pak? Ada apa Pak? Gitu. Terus cukup gitu. Si Richard langsung ngeluarin senjata yang mulia. Begitu si Yosua mundur, karena kan nggak mau jongkok, mundur, si Richard lepaskan tembakan. Kenapa ini? Terus gitu yang mulia. Di situ saya kaget, kok ditembak? Kenapa? Gitu loh. Terus ditembak sampai jatuh yang mulia. Terus saya dengar ada suara, bang. Saya ke dapur yang mulia. Mendengar suaranya Romer, saya di dapur lihat ada orang. Hanya berpikiran seperti itu yang mulia. Terus gimana? Coba menurut saudara gimana? Jadi tadi kan saya berpikiran ada persisian antara Kuat dengan Yosua. Nah setelah keluar Yosua itu udah lebih tenang ya mulia. Nggak kayak yang pertama saya temui. Iya, waktu pertama saya temui kan nggak tahu itu bang kenapa Wah tiba-tiba marah sama saya gitu. Masih marah, masih emosi yang mulia waktu itu. Setelah keluar dia udah lebih tenang yang mulia. Terus saya tanya, ada apa sih Yos? Ada apa sih Yos? Nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa lagi. Turun sampai bawah yang mulia, saya sampaikan, Yos, senjata amanin di atas ya. Iya bang, nggak apa-apa. Terus dia masuk kamar yang mulia. Saya duduk di kursi. Nggak berapa lama dia keluar lagi yang mulia. Terus saya nggak tahu kemana. Terus saya juga ikut keluar. Terus saya masuk ke garasi. Saya udah nggak lihat ada siapa-siapa di situ. Terus saya masuk ke dalam ruangan lagi. Nggak lama si Yosua masuk ke kamar, mau istirahat mungkin yang mulia. Terus
Om Kuat waktu itu datang terus bilang saya mau tidur di sini gitu. Oh yaudah, saya ambil kasur juga untuk tidur di situ juga ya. Terus setelah itu waktu dalam mau tidur itu saya sempat tanyakan ke Om Kuat, ada apa sih Om tadi ribut-ribut gitu. Nggak tahu saya apa, tadi lihat Joshua itu naik turun tangga gitu loh, dari apa mengendap-endap naik turun tangga. Terus saya gedor rasanya, malah lari dia. Saya hampiri ke situ, Joshua balik lagi nangis-nangis. Saya tanya ada apa, dia lari lagi. Saya ambil pisau di dapur kejadian, tapi saya balik lagi Om. Terus saya naik ke atas, ibu di depan, tergeletak di depan kamar mandi. Oh, terus pisaunya mana? Udah Om, udah tahu dapur. Ya udah, bisa ribet lah. Yang saya ingatkan kepada saudara, siap ya mulia. Saya tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah. Paham? Paham ya. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi, masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan provos skenario seperti itu? Bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara Richard menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu? Dengan terangnya yang disampaikan oleh teman-teman saksi dari Polres Jakarta Selatan kemarin. Dari awal saudara udah tahu skenario seperti ini. Ini loh, nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini. Dan itu tidak ada dalam cerita saudara tadi. Yang saya ingatkan kepada saudara, siap ya mulia. Saya tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma mengingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah. Paham? Paham ya. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi, masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan provos skenario seperti itu? Bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara Richard menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu? Dengan terangnya yang disampaikan oleh teman-teman saksi dari Polres Jakarta Selatan kemarin. Dari awal saudara udah tahu skenario seperti ini. Ini loh, nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini. Dan itu tidak ada dalam cerita saudara tadi. Orang ngintip gitu, jadi saya kagetin waktu itu. Saya gedor kacanya, weh. Saya kagetin, malah takut, malah lari ke arah dapur, buka pintu tembus garasi. Saya kan ada di teras, garasi kan langsung tembus teras, ketemu saya langsung putar balik lari lagi masuk ke dalam rumah. Baru saya kejar, ini ada apa kan gitu. Saya pas masuk justru udah buka pintu ruang tamu, udah keluar. Karena saya lihat posisi Joshua dari atas, saya rada curiga. Saya manggil Susi, coba tolong lihat ibu, coba cek ibu gitu. Setelah Susi naik, Susi baru teriak-teriak. Pertama yang saya dengar Susi nangis, ibu baru manggil saya. Setelah saya naik ke atas, saya cuma melihat ibu.
antara setengah tidur lah karena kepalanya masih di ember baju kotor waktu itu. Yang saya lihat menangis tapi gak ada suaranya, tapi merem. Susi nangis kencang sekali di situ. Saya sempat, ayo angkat ini ibu kenapa, saya bilang gitu. Tapi Susi masih menangis. Saya udah sempat pegang kakinya waktu itu. Kalau saya ngangkat sendiri kan gak mungkin bisa, badan ibu ada gede Pak. Ayo kata Susi malah nangis. Saya baru pegang kakinya, buruan ini kakinya udah dingin banget, saya bilang begitu ke Susi. Besar mana beratnya, beratnya saudara Putri dengan berat saudara? Kayaknya beratan saya Pak. Oh, berat saudara. Tinggal ibu gitu Pak. Ya kan tadi saudara mengatakan bahwa saya kalau ngangkat sendiri nggak mampu kan? Iya, gitu. nggak mampu kayaknya. Nah, sementara Susi kan kemarin kecil. Kalau sama Susi kan dipeluk begini saya badan. Oh, oke. Iya, Pak. Lanjut. Setelah itu saya baru ngomong ke Susi begitu. Ini Joshua naik lagi ke atas, tapi posisinya udah nangis. Siapa? Joshua. Joshua naik ke atas. Jadi saya kan posisinya di depan pintu kaca itu yang tadi. Joshua itu baru mengkol, baru separuh, belum full ke atas. Nyender di tembok, om tangannya gini-gini, saya bisa jelaskan om, saya bisa jelaskan. Akhirnya saya nggak jadi ngangkat ibu karena nunggu Susi lama. Saya samperin Joshua, om ibu kamu apain? Joshua malah lari, turun lagi sambil nangis ke arah dapur. Ke arah dapur, saya ngeliat ada pisau di situ di atas apel. Saya ambil di pisau. Joshua setelah itu buka pintu kamar Susi ke garasi. Saya kantongin itu pisau, saya balik lagi, saya nggak kejar Joshua. Baru saya nolongin ibu. Setelah saya nolongin ibu ke atas, saya angkat. Posisi dipeluk begini sama Susi, saya nahan dari belakang. Sempat didudukin sama Susi kan. Ibu belum ada, masih nggak ngomong apa-apa. Susi benerin bantal, baru sama Susi dipegang, ditidurkan gitu Pak. Ibu masih diem waktu itu. Setelah ibu melek, ibu langsung menangis. Ibu menangis langsung kayak ketakutan seperti itu. HP mana Riki waktu itu ngomong begitu. Saya tanya, ibu langsung ketakutan. Jangan tinggalin ibu ngomong gitu. Saya sempat nanya ke ibu, ada apa bu? Saya bilang gitu kan. Joshua sakit sekali sama ibu. Joshua sakit sekali. Terus sambil nangis ngomong kayak gitu. Mana HP, saya kasihkan HP ibu yang ada di kasur. Ibu megang HP tapi gemeteran tangannya ibu. Ini telepon Riki. Saya ambil lagi HP-nya ibu. Saya baru nyari nama Riki, baru R itu. Ini almarhum Joshua manggil saya lagi. Saya dengar. Om, posisinya masih nangis. Saya kasihkan lagi situ ke ibu. Saya turun. Saya tanyakan lagi, udah dekat saya tanyakan lagi. Om, saya bilang gitu. Ibu lu apain? Akhirnya saya ngomong begitu. Dia lari lagi. Akhirnya saya teriak. Udah, kamu jelasin aja ke Riki deh kalau begini. Saya bilang gitu. Joshua tetap lari ke arah keluar Pak, yang mulia. Setelah itu saya naik lagi ke atas. Mungkin ibu udah selesai telepon Riki kali, nangis, jangan tinggalin ibu, jangan tinggalin ibu. Selalu ngomong begitu. Joshua sakit sekali waktu itu. Joshua yang menangis di situ. Terus saya bilang, bu, lapor bapak bu. Saya bilang begitu kan, karena di rumah nggak ada bapak waktu itu. Saya bilang, bu, lapor bapak. Ibu masih menangis. Setelah itu saya suruh Susi, kamu tutup aja pintu semua. Saya bilang begitu ke ibu, ke Susi, tutup aja pintu semua. Saya tunggu di tangga, saya gitu aja. Saya duduk di tangga, tapi Joshua nggak datang. Yang datang Om Riki sama Om Richard. Terus setelah Om Riki datang, pertama, Om ini ada apa? Oh, ternyata bapak maju ke depan, tembak-tembak tembok,
Bapak keluar, setelah tembak-tembak Bapak keluar, Romer masuk. Sebentar. Siapa? Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat Bapak menembak Joshua. Nah, bahasa kamu sama, Mariki. Iya kan? Itu tidak yang saya melihat, tidak tahu, tidak dengar. Begini yang mulia, kalau posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma ngeliat kakinya kalau dari tempat saya. Karena kan samping tangga. Saudara bilang tadi saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, nggak jauh sama Riki saya itu. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Riki itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu yang mulia. Nah, terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin kan saya udah ketutupan, tinggal ngeliat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan, pertanyaan saya sederhana, kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Sama dengan yang disampaikan Riki tadi. Saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Inilah yang gue bilang, kalian sudah merencanakan dari awal. Iya kan? Saya mengalami yang mulia di situ yang mulia. Iya, terserah ke saudara, saya bilang gitu. Faktanya pada saat setelah penembakan saudara ditanya sama anggota Polres Jakarta Selatan, saudara bisa menjawab dengan tuntas apa skenario itu. Kan begitu? Kalau yang jujur, saya tidak pernah diinterogasi di dalam rumah. Kemudian saudara dibawa ke Provos. Betul. Dan saudara ditanya dipisah satu-satu. Betul? Bisa, betul. Dan saudara bisa menjawab skenario itu? Tidak. Awalnya karena saya belum ada apa-apa, saya sudah jawab yang semuanya. Tapi baru separuh Pak Sambo datang. Itu kertasnya itu disobek-sobek. Siapa saudara meriksa? Saya tidak kenal, yang jelas Provos. Siapa provosnya? Biar kita panggil sekarang. Benar nggak keterangan saudara ini? Baik, bagus dipanggil yang mulia. Iya, siapa namanya? Saya tidak kenal. Gimana saudara ini? Hah? Bagaimana saudara? Siapa yang saudara itu? Saya tidak kenal yang meriksa saya. Lah iya. Kalau saudara sudah membuat keterangan seperti itu di awal, ceritanya nggak seperti ini. Paham saudara? Tidak akan ada 95 polisi yang akan disidang kode etik. Yang saat itu saya tahu ke depan, Saya sudah saksi berangkai. Saya mau lihat yang posisi berdirinya. Coba cat. Lihat ini, lihat. Posisi kasih lihat. Di mana? Kamu jangan ini, coba. Kamu posisinya di mana? Kamu jangan atur klien saya. Di mana? Di mana? Di situ. Jaraknya berapa lama? Jaraknya segini. Oke. Jaraknya segini. Dekat sekali. Oke. Sudah, makasih. Jadi saudara saksi tidak bisa mendengar kokang senjata? Tidak mendengar? Tidak mendengar, Pak. Tadi woi tembak juga dengar? Gimana, Pak? Woi tembak gak dengar? Tidak. Mohon izin majelis, boleh nggak kita kokang senjata biar kedengaran? Tidak usah. Biarkan majelis yang menilai. Siap majelis. Kan soalnya ada alat bukti. Oke, sudah majelis. Kemudian tadi saudara ditanya sama anggota majelis. Siapa yang mulia? Sudah sering saudara dikasih uang 500 juta? Kalau sampai nominal 500 juta belum pernah. Belum pernah. Tapi buktinya di dalam rekening saudara ada 600 juta. Itu untuk operasional yang bukan untuk saya pribadi yang mulia. Kalau saudara merasa tidak pernah dikasih 100 juta, harusnya saudara dari awal kan sudah tahu untuk apa. Seperti yang saya sampaikan tadi yang mulia. Saudara hanya bertugas di lantas saja? Selama ini di lantas yang mulia. Nggak pernah di restrim? Tidak pernah. Ya.
Saya bingung, apakah di lantas itu memang nggak punya naluri ya? Masa orang ngejar pakai pisau itu nggak dianggap masalah biasa? Ya, atau memang kalian sebenarnya sudah merencanakan ini sejak di Magelang? Siap, tidak ada yang mulia. Hah? Tidak ada yang mulia. Bahkan kami tidak tahu kejadian yang sebenarnya di Magelang. Semuanya juga ngomong gini loh. Saya sampaikan ke saudara ya, kami nggak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena banyak alat bukti lain, ya kan, yang bisa menunjukkan kesalahan saudara. Coba buka CCTV-nya dulu. Ini di kamera ini, yang dari penyidik. Terdakwa kuat dengan saudara Putri naik dan masuk ke dalam lift. Itu pukul 15.00 detiknya 13. Kemudian saudara Eliezer sedang PCR, dan pada pukul 15.42 saudara kan tadi cerita, saudara dipanggil saudara Ferdi Sambo melalui apa? HT ya mulia. Melalui HT. Ini saudara naik ke atas tuh pukul 15.42.56 waktu CCTV-nya. Siap mulia. Kemudian saudara turun dari lift 53.42. Artinya di atas pada saat saudara naik itu ada terdakwa Ferdi Sambo, ada terdakwa Putri Chandrawati, dan ada terdakwa kuat pada saat saudara naik. Ini berdasarkan CCTV semua. Siap ya mulia. Ya, saudara tadi mengatakan hanya ketemu dengan Ferdi Sambo, itu masalah saudara, saya nggak tahu. Siap. Yang saya pengen tahu, yang cerita saudara yang agak aneh itu, perencana yang saudara mengatakan saudara suruh nembak. Dari situ kan saudara Ferdi Sambo sudah merencanakan hendak membunuh Joshua kan. Sementara saudara menolak. Siap. Ya kan? Benar bukan? Jadi waktu itu Bapak menanyakan mau panggil Joshua. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia gitu ya. Faktanya yang terjadi apakah benar kemudian bicara? Kan tidak. Jadi selama ini yang mulia, kebiasaan kami selama ini tidak pernah sekalipun ajudan, setahu saya, tiba-tiba digampar sebelum ditanya dulu apa salahnya yang mulia. Faktanya seperti itu yang mulia, yang sebelum-sebelumnya mulia. Enggak, faktanya yang terjadi pada saat di Duren 3. Waktu itu saya sempat melihat kan Bapak seperti ini. Terus Joshua itu apa Pak? Ada apa Pak? Gitu aja Pak yang melihat. Kemudian saudara Richard disuruh tembak. Kan begitu. Siap. Benar kan? Waktu itu Pak Ferdi Sambo saya dengarnya cuma congkok. Kemudian saudara Richard suruh tembak. Menembak Bapak. Disuruh nembak. Saya tidak mendengar yang Saya tidak mendengar. Siap. Terserah saudara lah. Siap. Iya kan? Saudara ada di situ. Siap. Di dalam CCTV itu nampak sekali kalian bertiga di luar. Pada saat sebelum Ferdi Sambo datang, kalian bertiga, saudara, terdakwa kuat, dan korban itu ada di luar. Sampai kemudian saudara mengantarkan Joshua ke dalam. Itu ada semua CCTV yang nampak dari Duren 3. Siap yang mulia. Artinya apa? Saudara memang sudah dipersiapkan bersama kuat untuk menghadapkan korban ini ke depan Ferdi Sambo untuk dilaksanakan eksekusi, kan begitu? Kan dari tadi kan saudara mengatakan perencanaan disuruh nembak nggak mau, kan begitu kan? Siap yang mulia. Iya nggak? Siap. Saudara terusan diperintahkan untuk membawa Joshua ke dalam, kan menghalangi, artinya saudara mengawal. Dipanggil, kami berdua dipanggil yang mulia, bukan diperintahkan untuk membawa Joshua ke dalam yang mulia. Saudara dipanggil berdua, tapi ada terdakwa, ada korban kan? Dalam keterangan saudara,
HP saudara hancurkan itu. Iya. Kalaulah cuma diberikan, kenapa HP saudara hancurkan? Jadi setelah itu kan Bapak menyampaikan kalau HP kalian nanti akan disita. Nah ya, kan gini, nanti HP saudara akan disita. Ya. Tapi justru mau disita kok malah HP saudara hancurkan. Pakai apa? Saudara pengejar bawa apa? Begini ya, jadi saya sempat punya foto-foto pribadi terkait saya dan keluarga saya yang tidak untuk umum lah ini ya. Terus saya sempat nanya ke beberapa orang yang sempat ada di rumah, ini kalau HP disita itu apa sih yang dicek gitu kan? Ya semua. Saudara ini kan seorang polisi, jangan tambah. Saya tidak susah saudara. Jadi ini sudah itu nanti pemeriksaan pada saudara sendiri. Inilah si kuat. Faktanya mereka diberi iPhone. Masuk Yosua, seingat saya Yosua dulu masuk berjalan ke arah dapur itu, terus Om Kuat, terus saya yang belakang. Cuma agak berjeda yang mulia karena saya sempat berhenti di depan mobil Innova, waktu ada Innova 2 hitam. Terus pada saat masuk itu, saya pas jalan masuk itu, Joshua sudah si Pak Ferdi Sambo ada di sebelah kiri, si Richard ada di sebelah kanannya, terus Om Kuat sudah berdiri di belakangnya Pak FS lah, agak berjarak. Terus saya jalan, saya lihat kayak seperti ini. Apa Pak? Ada apa Pak? Gitu. Terus cukup gitu. Si Richard langsung ngeluarin senjata yang mulia. Begitu si Yosua mundur, karena kan nggak mau jongkok, mundur, si Richard lepaskan tembakan. Kenapa ini? Terus gitu yang mulia. Di situ saya kaget, kok ditembak? Kenapa gitu loh? Terus ditembak sampai jatuh yang mulia. Terus saya dengar ada suara, bang. Saya ke dapur yang mulia, mendengar suaranya Romer. Saya di dapur lihat nggak ada orang, hanya berpikiran seperti itu yang mulia. Terus setelah gimana? Coba menurut saudara gimana? Jadi tadi kan saya berpikiran ada persisian antara Kuat dengan Yosua. Nah setelah keluar Yosua itu udah lebih tenang yang mulia, nggak kayak yang pertama saya temui. Iya, waktu pertama saya temui kan nggak tahu itu bang kenapa Kuat tiba-tiba marah sama saya gitu, masih marah, masih emosi yang mulia waktu itu. Setelah keluar dia udah lebih tenang yang mulia. Terus saya tanya, ada apa sih Yos? Ada apa sih Yos? Nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa lagi. Turun sampai bawah yang mulia, saya sampaikan, Yos, senjata amanin di atas ya. Iya bang, nggak apa-apa. Terus dia masuk kamar yang mulia. Saya duduk di kursi. Gak berapa lama dia keluar lagi yang mulia. Terus saya nggak tahu kemana. Terus saya juga ikut keluar. Terus saya masuk ke garasi. Saya udah nggak lihat ada siapa-siapa di situ. Terus saya masuk ke dalam ruangan lagi. Nggak lama si Yosua masuk ke kamar, mau istirahat mungkin yang mulia. Terus Om Kuat waktu itu datang, terus bilang saya mau tidur di sini gitu. Oh yaudah, saya ambil kasur juga untuk tidur di situ juga yang mulia. Terus setelah itu waktu dalam mau tidur itu saya sempat tanyakan ke Om Kuat, ada apa sih Om tadi ribut-ribut gitu. Nggak tahu saya tadi lihat Joshua itu naik turun tangga gitu loh, dari mengendap-endap naik turun tangga. Terus saya gedor rasanya, malah lari dia. Saya hampiri ke situ, Joshua balik lagi nangis-nangis. Saya tanya ada apa, dia lari lagi. Saya ambil pisau di dapur ngejar dia, tapi saya balik lagi Om. Terus saya naik ke atas, ibu di depan, tergeletak di depan kamar mandi. Oh, terus pisaunya mana? Udah Om, udah tahu dapur. Ya udah
udah, usah ribut lah. Yang saya ingatkan kepada saudara. Siap, Yang Mulia. Saya tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas, kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah. Paham? Paham, Yang Mulia. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi, masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan provos skenario seperti itu? Bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara Richard menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu? Dengan terangnya yang disampaikan oleh teman-teman saksi dari Polres Jakarta Selatan kemarin. Dari awal saudara udah tahu skenario seperti ini. Ini loh, nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini. Dan itu tidak ada dalam cerita saudara tadi. Yang saya ingatkan kepada saudara. Siap, Yang Mulia. Saya tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas, kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah. Paham? Paham, Yang Mulia. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi, masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan provos skenario seperti itu? Bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara Richard menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu? Dengan terangnya yang disampaikan oleh teman-teman saksi dari Polres Jakarta Selatan kemarin. Dari awal saudara udah tahu skenario seperti ini. Ini loh, nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini. Dan itu tidak ada dalam cerita saudara tadi. Orang ngintip gitu, jadi saya kagetin waktu itu. Saya gedor kacanya, saya kagetin malah takut, malah lari ke arah dapur, buka pintu, tembus garasi. Saya kan ada di teras, garasi kan langsung tembus teras, ketemu saya langsung putar balik lari lagi, masuk ke dalam rumah, baru saya kejar ini ada apa kan gitu. Saya pas masuk, justru udah buka pintu ruang tamu, udah keluar. Karena saya lihat posisi Joshua dari atas, saya rada curiga. Saya manggil Susi, coba tolong lihat ibu, coba cek ibu gitu. Setelah Susi naik, Susi baru teriak-teriak. Pertama yang saya dengar Susi nangis, ibu baru manggil saya. Setelah saya naik ke atas, saya cuma melihat ibu. Antara setengah tidur lah, karena kepalanya masih di ember baju motor waktu itu. Yang saya lihat menangis tapi nggak ada suaranya, tapi pada Susi nangis kenceng sekali di situ. Saya sempat, ayo angkat ini ibu kenapa, saya bilang gitu. Tapi Susi masih menangis. Saya udah sempat pegang kakinya waktu itu. Kalau saya ngangkat sendiri kan nggak mungkin bisa, badan ibu ada gede Wak. Ayo Susi malah nangis. Saya baru pegang kakinya, buruan ini kakinya udah dingin banget, saya bilang begitu ke Susi. Besar mana beratnya, beratnya saudara Putri dengan berat saudara? Kayaknya beratan saya, Pak. Oh, berat saudara. Tinggal ibu gitu, Pak. Ya kan tadi saudara mengatakan bahwa saya kalau ngangkat sendiri nggak mampu, kan? Iya, gitu. nggak mampu kayaknya. Nah, sementara Susi kan kemarin kecil. Kalau Susi kan dipeluk begini, saya badan. Oke. Beda, Pak. Lanjut. Setelah itu saya baru ngomong ke Susi begitu.
Ini Joshua naik lagi ke atas, tapi posisinya udah nangis. Siapa? Joshua? Joshua naik ke atas. Jadi saya kan posisinya depan pintu kaca itu yang tadi. Joshua itu baru mengkol, baru separoh, belum full ke atas. Nyender di tembok, om kakaknya gini-gini, saya bisa jelaskan om, saya bisa jelaskan. Akhirnya saya nggak jadi ngangkat ibu karena nungguin Susi lama. Saya samperin Joshua, om ibu kamu apain? Joshua malah lari, turun lagi sambil nangis ke arah dapur. Ke arah dapur, saya ngeliat ada pisau di situ di atas apel. Saya ambil di pisau. Joshua setelah itu buka pintu kamar Susi ke garasi. Saya kantongin itu pisau, saya balik lagi. Saya nggak kejar Joshua. Baru saya nolongin ibu. Setelah saya nolongin ibu ke atas, saya angkat. Posisi dipeluk begini sama Susi. Saya nahan dari belakang. Sempat didudukin sama Susi kan. Ibu belum ada, masih nggak ngomong apa-apa. Susi benerin bantal, baru sama Susi dipegang, ditidurkan gitu Pak. Ibu masih diem waktu itu. Setelah ibu melek, ibu langsung menangis. Ibu menangis langsung kayak ketakutan seperti itu. HP mana, HP mana, HP mana Riki waktu itu ngomong begitu. Saya tanya, ibu langsung ketakutan. Jangan tinggalin ibu ngomong gitu. Saya sempat nanya ke ibu, ada apa bu? Saya bilang gitu kan. Joshua sadis sekali sama ibu. Joshua sadis sekali. Terus sambil nangis ngomong kayak gitu. Mana HP, saya kasihkan HP ibu yang ada di kasur. Ibu megang HP tapi gemeteran tangannya ibu. Ini telepon Riki. Saya ambil lagi HP-nya ibu. Saya baru nyari nama Riki, baru R itu. Ini apa? Almarhum Joshua manggil saya lagi. Saya dengar. Om, posisinya masih nangis. Saya kasihkan lagi situ ke ibu. Saya turun. Saya tanyakan lagi, udah dekat saya tanyakan lagi. Om, saya bilang gitu. Ibu lu apain? Akhirnya saya ngomong begitu. Dia lari lagi. Akhirnya saya teriak. Udah, kamu jelasin aja ke Riki deh kalau begini. Saya bilang gitu. Joshua tetap lari ke arah keluar Pak, yang mulia. Setelah itu saya naik lagi ke atas. Mungkin ibu udah selesai telepon Riki kali, nangis, jangan tinggalin ibu, jangan tinggalin ibu. Selalu ngomong begitu. Joshua sadis sekali waktu itu. Joshua yang menangis di situ. Terus saya bilang, bu, lapor bapak bu. Saya bilang begitu kan, karena di rumah nggak ada bapak waktu itu. Saya bilang, bu, lapor bapak. Ibu masih menangis. Setelah itu saya suruh Susi, kamu tutup aja pintu semua. Saya bilang begitu ke ibu, ke Susi, tutup aja pintu semua. Saya tunggu di tangga, saya gitu aja. Saya duduk di tangga, tapi Joshua nggak datang. Yang datang Om Riki sama Om Richard. Terus setelah Om Riki datang, pertama, Om ini ada apa? Gitu. Oh, ternyata bapak maju ke depan, tembak-tembak tembok. Tembak-tembak tembok, bapak keluar. Setelah tembak-tembak tembok, bapak keluar. Romer masuk. Sebentar. Siapa? Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat bapak menembak Joshua. Nah, bahasa kamu sama Riki. Iya kan? Itu tidak melihat, tidak tahu, tidak dengar. Begini yang mulia. Kalau posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma ngeliat kakinya kalau dari tempat saya. Karena kan samping tangga. Saudara bilang tadi saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, nggak jauh sama Riki saya itu. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Riki itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu yang mulia. Nah, terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin
Kan saya udah ketutupan, tinggal ngeliat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan, pertanyaan saya sederhana, kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Sama dengan yang disampaikan Ricky tadi. Saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Inilah yang gue bilang, kalian sudah merencanakan dari awal. Iya kan? Saya yang mengalami yang mulia, ada di situ yang mulia. Iya. Terserah ke saudara, saya bilang gitu. Faktanya pada saat setelah penembakan saudara ditanya sama anggota Polres Jakarta Selatan, saudara bisa menjawab dengan tuntas apa skenario itu. Kan begitu? Kalau yang jujur, saya tidak pernah diinterogasi di dalam rumah. Kemudian saudara dibawa ke Provos. Betul. Dan saudara ditanya dipisah satu-satu. Betul? Dipisah, betul. Dan saudara bisa menjawab skenario itu? Tidak. Awalnya karena saya belum ada apa-apa, saya sudah jawab yang semuanya, tapi baru separuh Pak Sambo datang. Itu kertasnya itu disobek-sobek. Siapa saudara meriksa? Saya tidak kenal, yang jelas Provos. Provos. Siapa Provosnya? Biar kita panggil sekarang. Benar nggak keterangan saudara ini? Baik, bagus dipanggil yang mulia. Iya, siapa namanya? Saya tidak kenal. Mana saudara ini? Hah? Bagaimana saudara? Siapa yang saudara itu? Saya tidak kenal yang meriksa saya. Lah iya. Kalau saudara sudah membuat keterangan seperti itu di awal, ceritanya nggak seperti ini. Paham saudara? Tidak akan ada 95 polisi yang akan disidang kode etik. Yang saat itu saya tahu ke depan, saya sudah saksi beragain. Saya mau lihat yang posisi berdirinya. Coba cat. Lihat ini, lihat. Posisi kasih lihat. Di mana? Kamu jangan ini, coba, kamu posisinya di mana? Kamu jangan atur klien saya. Di mana? Di mana? Di situ. Jaraknya berapa lama? Jaraknya segini. Oke, jaraknya segini. Dekat sekali. Oke, sudah, makasih. Jadi saudara saksi tidak bisa mendengar kokang senjata? Tidak mendengar? Tidak mendengar, Pak. Tadi woi tembak juga dengar. Gimana, Pak? Woi tembak gak dengar? Tidak. Mohon izin majelis, boleh nggak kita kokak senjata biar kedengaran? Tidak usah. Biarkan majelis yang menilai. Siap majelis. Kan soalnya ada alat bukti. Oke, sudah majelis. Kemudian tadi saudara ditanya sama anggota majelis. Siap yang mulia. Sudah sering saudara dikasih uang 500 juta? Kalau sampai nominal 500 juta belum pernah yang mulia. Belum pernah. Tapi buktinya di dalam rekening saudara ada 600 juta. Itu untuk operasional yang bukan untuk saya pribadi yang mulia. Kalau saudara merasa tidak pernah dikasih 100 juta, harusnya saudara dari awal kan sudah tahu untuk apa. Seperti yang saya sampaikan tadi yang mulia. Saudara hanya bertugas di lantas saja? Selama ini di lantas yang mulia. Nggak pernah di reskrim? Tidak pernah yang mulia. Saya bingung, apakah di lantas itu memang nggak punya naluri ya? Masa orang ngejar pakai pisau itu nggak dianggap masalah biasa? Ya, atau memang kalian sebenarnya sudah merencanakan ini semenjak di Magelang? Siap, tidak ada yang mulia. Hah? Tidak ada yang mulia. Bahkan kami tidak tahu kejadian yang sebenarnya di Magelang. Semuanya juga ngomong gini loh. Saya sampaikan ke saudara ya, kami nggak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena banyak alat bukti lain, ya kan, yang bisa menunjukkan kesalahan saudara. Coba buka CCTV-nya tuh. Ini di kamera ini yang dari penyidik. Terdakwa kuat dengan saudara Putri naik dan masuk ke dalam lift
Itu pukul 15.00 detiknya 13. Kemudian saudara Eliezer sedang PCR, dan pada pukul 15.42 saudara kan tadi cerita, saudara dipanggil saudara Ferdi Sambo melalui apa? HT ya mulia. Melalui HT. Ini saudara naik ke atas tuh pukul 15.42.56 waktu CCTV-nya. Siap mulia. Kemudian saudara turun dari lift 53.42. Artinya di atas pada saat saudara naik itu ada terdakwa Ferdi Sambo, ada terdakwa Putri Chandrawati, dan ada terdakwa Kuat pada saat saudara naik. Ini berdasarkan CCTV semua. Siap ya mulia. Ya, saudara tadi mengatakan hanya ketemu dengan Ferdi Sambo, itu masalah saudara, saya nggak tahu. Siap. Yang saya pengen tahu, yang cerita saudara yang agak aneh itu perencana yang saudara mengatakan saudara suruh nembak. Dari situ kan saudara Ferdi Sambo sudah merencanakan hendak membunuh Joshua kan. Sementara saudara menolak. Siap. Ya kan? Benar bukan? Jadi waktu itu Bapak menanyakan mau panggil Joshua. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia gitu ya. Faktanya yang terjadi apakah benar kemudian bicara? Kan tidak. Jadi selama ini yang mulia, kebiasaan kami selama ini tidak pernah sekalipun ajudan, setahu saya, tiba-tiba digampar sebelum ditanya dulu apa salahnya yang mulia. Faktanya seperti itu yang mulia, yang sebelum-sebelum yang mulia. Enggak, faktanya yang terjadi pada saat di Duren 3. Waktu itu saya sempat melihat kan Bapak seperti ini. Terus Joshua itu apa Pak? Ada apa Pak? Gitu aja Pak yang melihat. Kemudian saudara Richard disuruh tembak. Kan begitu? Siap. Benar kan? Waktu itu Pak Ferdi Sambo saya dengarnya semua jongkok. Kemudian saudara Richard suruh tembak. Menembak Bapak. Disuruh nembak. Saya tidak mendengar yang Saya tidak mendengar. Siap. Terserah saudara lah. Siap. Iya kan? Saudara ada di situ. Siap. Di dalam CCTV itu nampak sekali kalian bertiga di luar. Pada saat sebelum Ferdi Sambo datang, kalian bertiga, saudara, terdakwa, Kuat, dan korban itu ada di luar. Sampai kemudian saudara mengantarkan Joshua ke dalam. Itu ada semua CCTV yang nampak dari Duren 3. Siap yang mulia. Artinya apa? Saudara memang sudah dipersiapkan bersama Kuat untuk menghadapkan korban ini ke depan Ferdi Sambo untuk dilaksanakan eksekusi, kan begitu? Kan dari tadi kan saudara mengatakan perencanaan disuruh nembak nggak mau, kan begitu kan? Siap yang mulia. Iya nggak? Siap. Saudara terus diperintahkan untuk membawa Joshua ke dalam, kan menghalangi, artinya saudara mengawal. Dipanggil, kami berdua dipanggil yang mulia, bukan diperintahkan untuk membawa Joshua ke dalam yang mulia. Saudara dipanggil berdua, tapi ada terdakwa, ada korban kan? Dalam keterangan saudara, siap. HP saudara hancurkan itu. Iya yang mulia. Kalaulah cuma diberikan, kenapa HP saudara sudah hancurkan? Jadi setelah itu kan Bapak menyampaikan kalau HP kalian nanti akan disita. Nah ya kan gini, nanti HP saudara akan disita. Siap. Tapi justru mau disita kok malah HP saudara hancurkan. Pakai apa? Saudara pengejar bang apa? Begini ya, jadi saya sempat punya foto-foto pribadi terkait saya dan keluarga saya yang tidak untuk umum lah ini ya. Terus saya sempat nanya ke beberapa orang yang sempat ada di rumah, ini kalau apa HP disita itu apa sih yang dicek gitu kan? Ya semua. Saudara ini kan seorang polisi, jangan nanti tambah. Saya tidak berkata susah saudara.
Jadi ini si apa itu sudah itu nanti pemeriksaan pada saudara sendiri. Inilah si kuat. Faktanya mereka diberi iPhone. Masuk Yosua, seingat saya Yosua dulu masuk berjalan ke arah dapur itu, terus Om Kuat, terus saya yang belakang. Cuma agak berjeda yang mulia karena saya sempat berhenti di depan mobil Innova, waktu ada Innova 2 hitam. Terus pada saat masuk itu, saya pas jalan masuk itu, Joshua sudah si Pak Ferdi Sambo ada di sebelah kiri, si Richard ada di sebelah kanannya, terus Om Kuat sudah berdiri di belakangnya Pak FS lah, agak berjarak. Terus saya jalan, saya lihat kayak seperti ini. Apa Pak? Ada apa Pak? Gitu. Terus cukup gitu. Si Richard langsung ngeluarin senjata yang mulia. Begitu si Yosua mundur, karena kan nggak mau jongkok, mundur, si Richard lepaskan tembakan. Kenapa ini? Terus gitu yang mulia. Di situ saya kaget, kok ditembak? Kenapa gitu loh? Terus ditembak sampai jatuh yang mulia. Terus saya dengar ada suara, bang. Saya ke dapur yang mulia, mendengar suaranya Romer. Saya ke dapur lihat nggak ada orang, hanya berpikiran seperti itu yang mulia. Terus setelah itu, coba menurut saudara gimana? Jadi tadi kan saya berpikiran ada persisian antara Kuat dengan Yosua. Nah, setelah keluar Yosua itu udah lebih tenang ya mulia, nggak kayak yang pertama saya temui. Iya, waktu pertama saya temui kan nggak tahu itu bang kenapa Wah tiba-tiba marah sama saya gitu, masih marah, masih emosi yang mulia waktu itu. Setelah keluar dia udah lebih tenang yang mulia. Terus saya tanya, ada apa sih Yos? Ada apa sih Yos? Nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa lagi. Turun sampai bawah yang mulia, saya sampaikan, Yos, senjata amanin di atas ya. Iya bang, nggak apa-apa. Terus dia masuk kamar yang mulia. Saya duduk di kursi. Nggak berapa lama dia keluar lagi yang mulia. Terus saya nggak tahu kemana. Terus saya juga ikut keluar. Terus saya masuk ke garasi. Saya udah nggak lihat ada siapa-siapa di situ. Terus saya masuk ke dalam ruangan lagi. Nggak lama si Yosua masuk ke kamar, mau istirahat mungkin yang mulia. Terus Om Kuat waktu itu datang, terus bilang saya mau tidur di sini gitu. Oh yaudah, saya ambil kasur juga untuk tidur di situ juga yang mulia. Terus setelah itu waktu dalam mau tidur itu saya sempat tanyakan ke Om Kuat, ada apa sih Om tadi ribut-ribut gitu. Nggak tahu saya tadi lihat Joshua itu naik turun tangga gitu loh, dari mengendap-endap naik turun tangga. Terus saya gedor rasanya, malah lari dia. Saya hampiri ke situ, Joshua balik lagi nangis-nangis. Saya tanya ada apa, dia lari lagi. Saya ambil pisau di dapur ngejar dia, tapi saya balik lagi Om. Terus saya naik ke atas, ibu di depan, tergeletak di depan kamar mandi gitu. Oh, terus pisaunya mana? Udah Om, udah tahu dapur. Ya udah, bisa ribut lah. Yang saya ingatkan kepada saudara, siap ya mulia. Saya tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah. Paham? Paham ya. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi, masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan provos skenario seperti itu? Bahwa saudara menghindar
segala macam pada saat saudara Richard menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu dengan terangnya yang disampaikan oleh teman-teman saksi dari Polres Jakarta Selatan kemarin? Dari awal saudara udah tahu skenario seperti ini. Ini loh, nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini. Dan itu tidak ada dalam cerita saudara tadi. Yang saya ingatkan kepada saudara, siap ya mulia. Saya tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah. Paham? Paham ya mulia. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi, masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan provos skenario seperti itu? Bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara Richard menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu dengan terangnya yang disampaikan oleh teman-teman saksi dari Polres Jakarta Selatan kemarin? Dari awal saudara udah tahu skenario seperti ini. Ini loh, nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini. Dan itu tidak ada dalam cerita saudara tadi. Orang ngintip gitu, jadi saya kagetin waktu itu. Saya gedor kacanya, weh. Saya kagetin malah takut, malah lari. Lari ke arah dapur, buka pintu, tembus garasi. Saya kan ada di teras. Garasi kan langsung tembus teras, ketemu saya langsung putar balik lari lagi, masuk ke dalam rumah, baru saya kejar ini ada apa kan gitu. Saya pas masuk, justru udah buka pintu ruang tamu, udah keluar. Karena saya melihat posisi Joshua dari atas, saya rada curiga, saya manggil Susi. Sus, coba tolong lihat ibu, coba cek ibu gitu. Setelah Susi naik, Susi baru teriak-teriak. Pertama yang saya dengar Susi nangis, ibu baru manggil saya. Setelah saya naik ke atas, saya cuma melihat ibu. Antara setengah tidur lah, karena kepalanya masih di ember baju motor waktu itu. Yang saya lihat menangis tapi gak ada suaranya, tapi pada Susi nangis kenceng sekali di situ. Saya sempat ayo angkat ini ibu kenapa, saya bilang gitu. Tapi Susi masih menangis. Saya udah sempat pegang kakinya waktu itu. Kalau saya ngangkat sendiri kan gak mungkin bisa, badan ibu ada gede Wak. Ayo Sus, kata Susi malah nangis. Saya baru pegang kakinya, buruan ini kakinya udah dingin banget, saya bilang begitu ke Susi. Besar mana beratnya, beratnya saudara Putri dengan berat saudara? Kayaknya beratan saya. Oh, berat saudara. Tinggal ibu gitu Pak. Ya kan tadi saudara mengatakan bahwa saya kalau ngangkat sendiri nggak mampu kan? Iya, gitu. nggak mampu kayaknya. Nah, sementara Susi kan kemarin kecil. Kalau Susi kan dipeluk begini saya badan. Oke. Lanjut. Setelah itu saya baru ngomong ke Susi begitu. Ini Joshua naik lagi ke atas, tapi posisinya udah nangis. Siapa? Joshua naik ke atas. Jadi saya kan posisinya depan pintu kaca itu yang tadi. Joshua itu baru mengkol, baru separoh, belum full ke atas. Nyender di tembok, om kakaknya gini-gini, saya bisa jelaskan om, saya bisa jelaskan. Akhirnya saya nggak jadi ngangkat ibu karena nungguin Susi lama. Saya samperin Joshua, om ibu kamu apain? Joshua malah lari, turun lagi sambil nangis ke arah dapur. Ke arah dapur saya ngeliat ada pisau di situ di atas apel. Saya ambil pisau. Joshua setelah itu buka pintu kamar Susi ke garasi, saya kantongin itu pisau, saya balik lagi, saya nggak kejar Joshua. Baru saya nolongin ibu.
setelah saya nolongin ibu ke atas, saya angkat, posisi dipeluk begini sama Susi, saya nahan dari belakang, sempat didudukin sama Susi kan. Ibu belum ada, masih nggak ngomong apa-apa. Susi benerin bantal, baru sama Susi dipegang, ditidurkan gitu Pak. Ibu masih diem waktu itu. Setelah ibu melek, ibu langsung menangis. Ibu menangis langsung kayak ketakutan seperti itu. HP mana, HP mana, HP mana Riki waktu itu ngomong begitu. Saya tanya, ibu langsung ketakutan. Jangan tinggalin ibu ngomong gitu. Saya sempat nanya ke ibu, ada apa Bu? Saya bilang gitu kan. Joshua sakit sekali sama ibu. Joshua sakit sekali. Terus sambil nangis ngomong kayak gitu. Mana HP, saya kasihkan HP ibu yang ada di kasur. Ibu megang HP tapi gemeteran tangannya ibu. Ini telepon Riki. Saya ambil lagi HP-nya ibu. Saya baru nyari nama Riki, baru R itu. Ini apa? Almarhum Joshua manggil saya lagi. Saya dengar. Om, posisinya masih nangis. Saya kasihkan lagi situ ke ibu. Saya turun. Saya tanyakan lagi, udah dekat saya tanyakan lagi. Saya bilang gitu, ibu lu apain? Akhirnya saya ngomong begitu, dia lari lagi. Akhirnya saya teriak, udah kamu jelasin aja ke Riki deh kalau begini. Saya bilang gitu. Joshua tetap lari ke arah keluar Pak, Yang Mulia. Setelah itu saya naik lagi ke atas. Mungkin ibu udah selesai telepon Riki kali, nangis, jangan tinggalin ibu, jangan tinggalin ibu. Selalu ngomong begitu. Joshua sakit sekali waktu itu ngomong gitu. Joshua yang menangis di situ. Terus saya bilang, Bu, lapor bapak Bu. Saya bilang begitu kan, karena di rumah nggak ada bapak waktu itu. Saya bilang, Bu, lapor bapak. Ibu masih menangis. Setelah itu saya suruh Susi, kamu tutup aja pintu semua. Saya bilang begitu ke ibu, ke Susi, tutup aja pintu semua. Saya tunggu di tangga, saya gitu aja. Saya duduk di tangga, tapi Joshua nggak datang. Yang datang Om Riki sama Om Richard. Terus setelah Om Riki datang, pertama, Om ini ada apa? Ternyata bapak maju ke depan, tembak-tembak tembok, bapak keluar. Setelah tembak-tembak tembok, bapak keluar. Romer masuk. Sebentar. Siapa? Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat bapak menembak Joshua. Nah, bahasa kamu sama Riki. Iya kan? Itu tidak melihat, tidak tahu, tidak dengar. Begini Yang Mulia, kalau posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma ngeliat kakinya kalau dari tempat saya. Karena kan samping tangga. Saudara bilang tadi saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, nggak jauh sama Riki saya itu. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Riki itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu Yang Mulia. Nah terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin kan saya udah ketutupan, tinggal ngeliat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan, pertanyaan saya sederhana, kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Sama dengan yang disampaikan Riki tadi. Saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Inilah yang gue bilang, kalian sudah merencanakan dari awal. Iya kan? Saya yang mengalami Yang Mulia, ada di situ Yang Mulia. Iya, terserah ke saudara, saya bilang gitu. Faktanya pada saat setelah penembakan saudara ditanya sama anggota Polres Jakarta Selatan, saudara bisa menjawab dengan tuntas apa skenario itu. Kan begitu? Kalau yang jujur, saya tidak pernah diinterogasi di dalam rumah. Kemudian saudara dibawa ke Provos. Betul. Dan saudara ditanya dipisah satu-satu. Betul? Dipisah, betul. Dan saudara bisa menjawab skenario itu? Tidak. Awalnya karena saya belum ada apa-apa, saya sudah jawab yang
semuanya, tapi baru separuh Pak Sambo datang. Itu kertasnya itu disobek-sobek. Siapa saudara meriksa? Saya tidak kenal, yang jelas Provos. Saudara Provos. Siapa Provosnya? Biar kita panggil sekarang. Benar nggak keterangan saudara ini? Baik, bagus dipanggil yang mulia. Biar Ya, jelas. siapa namanya? Saya tidak kenal. Mana saudara ini? Hah? Bagaimana saudara? Siapa yang saudara itu? Saya tidak kenal yang meriksa saya. Lah iya. Kalau saudara sudah membuat keterangan seperti itu di awal, ceritanya nggak seperti ini. Paham saudara? Tidak akan ada 95 polisi yang akan disidang kode etik. Yang saat itu saya tahu ke depan, Saya sudah saksi beragain. Saya mau lihat yang posisi berdirinya. Coba cat. Lihat ini, lihat. Posisi kasih lihat. Di mana? Kamu jangan ini. Coba, kamu posisinya di mana? Kamu jangan atur klien saya. Di mana? Di mana? Di situ. Jaraknya berapa lama? Jaraknya segini. Oke. Jaraknya segini. Dekat sekali. Oke. Sudah, makasih. Jadi saudara saksi tidak bisa mendengar kokang senjata? Tidak mendengar? Tidak mendengar, Pak. Tadi woi tembak juga dengar. Gimana, Pak? Woi tembak nggak dengar? Tidak. Mohon izin majelis, boleh nggak kita kokang senjata biar kedengaran? Tidak usah. Biarkan majelis yang menilai. Siap majelis. Kan soalnya ada alat bukti. Oke, sudah majelis. Kemudian Tadi saudara ditanya sama anggota majelis. Siap yang mulia. Sudah sering saudara dikasih uang 500 juta? Kalau sampai nominal 500 juta belum pernah yang mulia. Belum pernah. Tapi buktinya di dalam rekening saudara ada 600 juta. Itu untuk operasional yang bukan untuk saya pribadi yang mulia. Kalau saudara merasa tidak pernah dikasih 100 juta, harusnya saudara dari awal kan sudah tahu untuk apa. Seperti yang saya sampaikan tadi yang mulia. Saudara hanya bertugas di lantas saja? Selama ini di lantas yang mulia. Nggak pernah di reskrim? Tidak pernah yang mulia. Saya bingung, apakah di lantas itu memang nggak punya naluri ya? Masa orang ngejar pakai pisau itu nggak dianggap masalah biasa? Ya, atau memang kalian sebenarnya sudah merencanakan ini semenjak di Magelang? Siap, tidak ada yang mulia. Hah? Tidak ada yang mulia. Bahkan kami tidak tahu kejadian yang sebenarnya di Magelang. Semuanya juga ngomong gini loh. Saya sampaikan ke saudara ya, kami tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena banyak alat bukti lain, ya kan, yang bisa menunjukkan kesalahan saudara. Coba buka CCTV-nya dulu. Ini di kamera ini yang dari penyidik. Terdakwa kuat dengan saudara Putri naik dan masuk ke dalam lift itu pukul 15.00 detiknya 13. Kemudian saudara Eliezer sedang PCR, dan pada pukul 15.42 saudara kan tadi cerita, saudara dipanggil saudara Ferdi Sambo melalui apa? HT yang mulia. Melalui HT. Ini saudara naik ke atas tuh pukul 15.42.56 waktu CCTV-nya. Siap, mulia. Kemudian saudara turun dari lift 53.42. Artinya
Di atas pada saat saudara naik itu ada terdakwa Ferdi Sambo, ada terdakwa Putri Chandrawati, dan ada terdakwa Kuat. Pada saat saudara naik, ini berdasarkan CCTV semua. Siap ya, Mulia. Ya, saudara tadi mengatakan hanya ketemu dengan Ferdi Sambo, itu masalah saudara, saya nggak tahu. Siap. Yang saya pengen tahu, yang cerita saudara yang agak aneh itu perencana yang saudara mengatakan saudara suruh nembak. Dari situ kan saudara Ferdi Sambo sudah merencanakan hendak membunuh Joshua kan. Sementara saudara menolak. Siap. Ya kan? Benar bukan? Jadi waktu itu Bapak menanyakan mau panggil Joshua. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia gitu ya? Faktanya yang terjadi apakah benar kemudian bicara? Kan tidak. Jadi selama ini yang mulia, kebiasaan kami selama ini tidak pernah sekalipun ajudan, setahu saya, tiba-tiba digampar sebelum ditanya dulu apa salahnya yang mulia. Faktanya seperti itu yang mulia, yang sebelum-sebelum yang mulia. Enggak, faktanya yang terjadi pada saat di Duren 3. Waktu itu saya sempat melihat kan Bapak seperti ini, terus Joshua itu apa Pak? Ada apa Pak? Gitu aja Pak, yang melihat. Kemudian saudara Richard disuruh tembak, kan begitu? Siap. Benar kan? Waktu itu Pak Ferdi Sambo saya dengarnya semua jongkok. Kemudian saudara Richard suruh menembak Bapak. Disuruh nembak. Saya tidak mendengar yang Saya tidak mendengar. Siap. Terserah saudara lah. Siap. Iya kan? Saudara ada di situ. Siap. Di dalam CCTV itu nampak sekali kalian bertiga di luar. Pada saat sebelum Ferdi Sambo datang, kalian bertiga, saudara, terdakwa, Kuat, dan korban itu ada di luar. Sampai kemudian saudara mengantarkan Joshua ke dalam. Itu ada semua CCTV yang nampak dari Duren 3. Siap yang mulia. Artinya apa? Saudara memang sudah dipersiapkan bersama Kuat untuk menghadapkan korban ini ke depan Ferdi Sambo untuk dilaksanakan eksekusi, kan begitu? Kan dari tadi kan saudara mengatakan perencanaan disuruh nembak nggak mau, kan begitu kan? Siap yang mulia. Iya nggak? Siap. Saudara terus diperintahkan untuk membawa Joshua ke dalam, kan menghalangi, artinya saudara mengawal. Dipanggil, kami berdua dipanggil yang mulia, bukan diperintahkan untuk membawa Joshua ke dalam yang mulia. Saudara dipanggil berdua, tapi ada terdakwa, ada korban kan? Dalam keterangan saudara, siap. HP saudara hancurkan itu. Iya yang mulia. Kalaulah cuma diberikan, kenapa HP saudara hancurkan? Jadi setelah itu kan Bapak menyampaikan kalau HP kalian nanti akan disita. Nah ya kan gini, nanti HP saudara akan disita. Tapi justru mau disita kok malah HP saudara hancurkan. Pakai apa? Saudara pengejar uang apa? Begini ya, jadi saya sempat punya foto-foto pribadi terkait saya dan keluarga saya yang tidak untuk umum lah ini ya. Terus saya sempat nanya ke beberapa orang yang sempat ada di rumah, ini kalau apa HP disita itu apa sih yang dicek gitu kan? Ya semua. Saudara ini kan seorang polisi, jangan nanti tambah. Saya tidak susah saudara. Jadi ini si apa itu sudah itu nanti pemeriksaan pada saudara sendiri. Inilah si Kuat. Faktanya mereka diberi iPhone. Masuk Joshua, seingat saya Joshua dulu masuk berjalan ke arah dapur itu, terus Om Kuat, terus saya yang belakang. Cuma agak berjeda yang mulia karena saya sempat berhenti di depan mobil Innova, waktu ada Innova 2 hitam. Terus pada saat masuk itu, saya pas jalan masuk itu, Joshua sudah si Pak Ferdi Sambo ada di sebelah kiri, si Richard ada di sebelah kanannya, terus Om Kuat sudah berdiri di belakangnya Pak FS lah, agak berjarak. Terus saya jalan, saya lihat kayak seperti ini. Apa Pak? Ada apa Pak? Gitu. Terus cukup gitu. Si Richard
langsung ngeluarin senjata yang mulia. Begitu si Yosua mundur, karena kan nggak mau jongkok, mundur, Richard lepaskan tembakan. Kenapa ini? Terus gitu yang mulia. Di situ saya lagi, kok ditembak? Kenapa? Gitu loh. Terus ditembak sampai jatuh yang mulia. Terus saya dengar ada suara, bang. Saya ke dapur yang mulia. Mendengar suaranya Romer. Saya di dapur lihat nggak ada orang. Hanya berpikiran seperti itu yang mulia. Terus setelah gimana? Coba menurut saudara gimana? Jadi tadi kan saya berpikiran ada persisian antara Kuat dengan Yosua. Nah, setelah keluar Yosua itu udah lebih tenang ya mulia. Nggak kayak yang pertama saya temui. Iya, waktu pertama saya temui kan nggak tahu itu bang kenapa Kuat tiba-tiba marah sama saya gitu. Masih marah, masih emosi yang mulia waktu itu. Setelah keluar dia udah lebih tenang yang mulia. Terus saya tanya, ada apa sih Yos? Ada apa sih Yos? Nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa lagi. Turun sampai bawah yang mulia, saya sampaikan, Yos, senjata amanin di atas ya. Iya bang, nggak apa-apa. Terus dia masuk kamar yang mulia. Saya duduk di kursi. Nggak berapa lama dia keluar lagi yang mulia. Terus saya nggak tahu kemana. Terus saya juga ikut keluar. Terus saya masuk ke garasi, saya udah nggak lihat ada siapa-siapa di situ. Terus saya masuk ke dalam ruangan lagi. Nggak lama si Yosua masuk ke kamar, mau istirahat mungkin yang mulia. Terus Om Kuat waktu itu datang, terus bilang saya mau tidur di sini gitu. Oh yaudah, saya ambil kasur juga untuk tidur di situ juga yang mulia. Terus setelah itu waktu dalam mau tidur itu saya sempat tanyakan ke Om Kuat, ada apa sih Om tadi ribut-ribut gitu. Nggak tahu saya tadi lihat Yosua itu naik turun tangga gitu loh, dari mengendap-endap naik turun tangga. Terus saya gedor rasanya, malah lari dia. Saya hampiri ke situ, Yosua balik lagi nangis-nangis. Saya tanya ada apa, dia lari lagi. Saya ambil pisau di dapur ngejar dia, tapi saya balik lagi Om. Terus saya naik ke atas, ibu di depan, tergeletak di depan kamar mandi gitu. Oh, terus pisaunya mana? Udah Om, udah tahu dapur. Ya udah, nggak usah ribet lah. Yang saya ingatkan kepada saudara, siap ya mulia. Saya nggak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah. Paham? Paham ya. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi, masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan provos skenario seperti itu? Bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara Richard menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu? Dengan terangnya yang disampaikan oleh teman-teman saksi dari Polres Jakarta Selatan kemarin. Dari awal saudara udah tahu skenario seperti ini. Ini loh, nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini. Dan itu tidak ada dalam cerita saudara tadi. Yang saya ingatkan kepada saudara. Siap ya mulia. Saya tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah.
Paham? Paham Yang Mulia. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi, masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan provos skenario seperti itu? Bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara Richard menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu? Dengan terangnya yang disampaikan oleh teman-teman saksi dari Polres Jakarta Selatan kemarin. Dari awal saudara udah tahu skenario seperti ini. Ini loh, nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini. Dan itu tidak ada dalam cerita saudara tadi. Orang ngintip gitu, jadi saya kagetin waktu itu. Saya gedor kacanya, weh. Saya kagetin malah takut, malah lari. Lari ke arah dapur, buka pintu, tembus garasi. Saya kan ada di teras, garasi kan langsung tembus teras, ketemu saya langsung putar balik lari lagi, masuk ke dalam rumah, baru saya kejar ini ada apa kan gitu. Saya pas masuk, justru udah buka pintu ruang tamu, udah keluar. Karena saya lihat posisi Joshua dari atas, saya rada curiga, saya manggil Susi, coba tolong lihat ibu, coba cek ibu gitu. Setelah Susi naik, Susi baru teriak-teriak. Pertama yang saya dengar Susi nangis, ibu baru manggil saya. Setelah saya naik ke atas, saya cuma melihat ibu. Antara setengah tidur lah, karena kepalanya masih di ember baju kotor waktu itu. Yang saya lihat menangis tapi gak ada suaranya, tapi pada Susi nangis kenceng sekali di situ. Saya sempat ayo angkat ini ibu kenapa, saya bilang gitu. Tapi Susi masih menangis. Saya udah sempat pegang kakinya waktu itu. Kalau saya ngangkat sendiri kan gak mungkin bisa, badan ibu ada gede Pak. Ayo kata Susi malah nangis. Saya baru pegang kakinya, buruan ini kakinya udah dingin banget, saya bilang begitu ke Susi. Besar mana beratnya, beratnya saudara Putri dengan berat saudara? Kayak beratan saya Pak. Oh, berat saudara. Tinggal ibu gitu Pak. Ya kan tadi saudara mengatakan bahwa saya kalau ngangkat sendiri nggak mampu kan? Iya, gitu. nggak mampu kayaknya. Nah, sementara Susi kan kemarin kecil. Kalau sama Susi kan dipeluk begini saya badan. Oke. Lanjut. Setelah itu saya baru ngomong ke Susi begitu. Ini Joshua naik lagi ke atas, tapi posisinya udah nangis. Siapa? Joshua naik ke atas. Jadi saya kan posisinya di depan pintu kaca itu yang tadi. Joshua itu baru mengkol, baru separoh, belum full ke atas. Nyender di tembok, om kakaknya gini-gini, saya bisa jelaskan. Akhirnya saya nggak jadi ngangkat ibu karena nungguin Susi lama. Saya samperin Joshua, om ibu kamu apain? Joshua malah lari, turun lagi sambil nangis ke arah dapur. Ke arah dapur, saya ngeliat ada pisau di situ di atas apel. Saya ambil tuh pisau. Joshua setelah itu buka pintu kamar Susi ke garasi. Saya kantongin itu pisau, saya balik lagi. Saya nggak kejar Joshua. Baru saya nolongin ibu. Setelah saya nolongin ibu ke atas, saya angkat. Posisi dipeluk begini sama Susi. Saya nahan dari belakang. Sempat didudukin sama Susi kan. Ibu belum ada, masih nggak ngomong apa-apa. Susi benerin bantal, baru sama Susi dipegang, ditidurkan gitu Pak. Ibu masih diem waktu itu. Setelah ibu melek, ibu langsung menangis. Ibu menangis langsung kayak ketakutan seperti itu. HP mana? Mana Riki waktu itu ngomong begitu. Saya tanya. Ibu langsung ketakutan. Jangan tinggalin ibu ngomong gitu. Saya sempat nanya ke ibu, ada apa bu? Saya bilang gitu kan. Joshua sakit sekali sama ibu. Terus sambil nangis ngomong kayak gitu. Mana HP? Saya kasihkan HP ibu yang ada di kasur. Ibu megang HP tapi gemeteran.
tangannya ibu, ini telepon Ricky. Saya ambil lagi HP-nya ibu, saya baru nyari nama Ricky, baru R itu. Ex-Karo Provos Div ini Propam Polri Brigjen almarhum Joshua manggil saya lagi. Saya dengar, Om, posisinya masih nangis. Saya kasihkan lagi situ ke ibu, saya turun. Saya tanyakan lagi, udah dekat saya tanyakan lagi. Saya bilang gitu, ibu lu apain? Akhirnya saya ngomong begitu, dia lari lagi. Akhirnya saya teriak, udah kamu jelasin aja ke Ricky deh kalau begini, saya bilang gitu. Joshua tetap lari ke arah keluar, Pak, yang mulia. Setelah itu saya naik lagi ke atas. Mungkin ibu udah selesai telepon Ricky kali, nangis, jangan tinggalin ibu, jangan tinggalin ibu. Selalu ngomong begitu. Joshua sadis sekali waktu itu ngomong gitu. Joshua jangan menangis di situ. Terus saya bilang, Bu, lapor bapak bu. Saya bilang begitu kan, karena di rumah nggak ada bapak waktu itu. Saya bilang, Bu, lapor bapak. Ibu masih menangis. Setelah itu saya suruh Susi, kamu tutup aja pintu semua. Saya bilang begitu ke ibu, ke Susi, tutup aja pintu semua. Saya tunggu di tangga, saya gitu aja. Saya duduk di tangga, tapi Joshua nggak datang. Yang datang Om Ricky sama Om Richard. Ex-Karo Provos Div. Setelah Om Ricky datang, pertama, Om ini ada apa? Ternyata bapak maju ke depan, tembak-tembak tembok, bapak keluar. Setelah tembak-tembak tembok, bapak keluar. Ex-Karo Provos Div Propam Polri Brigjen Beni Ali menceritakan kembali pengakuan Putri Chandrawati. Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat bapak menembak Joshua. Bahasa kamu sama Ricky. Iya kan? Itu tidak yang melihat, tidak tahu, tidak dengar. Begini yang mulia, kalau posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma ngeliat kakinya kalau dari tempat saya. Karena kan samping tangga. Saudara bilang tadi saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, enggak jauh sama Ricky saya. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Berdirinya Rikar dengan Ricky itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Nah, terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin kan saya udah ketutupan, tinggal ngeliat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan, pertanyaan saya sederhana. Kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Sama dengan yang disampaikan Ricky tadi. Saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Inilah yang gue bilang, kalian sudah merencanakan dari awal. Iya kan? Saya mengalami yang mulia, ada di situ yang mulia. Iya, terserah ke saudara, saya bilang gitu. Faktanya pada saat setelah penembakan saudara ditanya sama anggota Polres Jakarta Selatan, saudara bisa menjawab dengan tuntas apa skenario itu. Kan begitu? Kalau yang jujur, saya tidak pernah diinterogasi di dalam rumah. Kemudian saudara dibawa ke Provos. Betul. Dan saudara ditanya dipisah satu-satu. Betul? Dipisah, betul. Dan saudara bisa menjawab skenario itu? Tidak. Awalnya karena saya belum ada apa-apa, saya sudah jawab yang semuanya. Tapi baru separuh Pak Sambo datang. Itu tasnya itu disobek-sobek. Siapa saudara meriksa? Saya tidak kenal, yang jelas Provos. Siapa provosnya? Biar kita panggil sekarang. Benar nggak keterangan saudara ini? Baik, bagus dipanggil yang mulia. Iya, siapa namanya? Saya tidak kenal. Mana saudara ini? Hah? Bagaimana saudara? Siapa yang saudara itu? Saya tidak kenal yang meriksa saya. Lah iya. Kalau saudara sudah membuat keterangan seperti itu di awal, ceritanya nggak seperti ini. Paham saudara? Tidak akan ada 95 polisi yang akan disidang kode etik.
yang saat itu saya tahu ke depan. Saya sudah saksi beragain. Saya mau lihat. Yang posisi berdirinya. Coba cat. Lihat ini. Lihat. Posisi kasih lihat. Di mana? Kamu jangan ini. Coba. Kamu posisinya di mana? Kamu jangan atur klien saya. Di mana? Di mana? Di situ. Jaraknya berapa lama? Jaraknya segini. Oke. Pengadilan Jaraknya Negeri segini. Jakarta Selatan Selasa hari. Dekat sekali. Saat itu. Oke. Udah, makasih. Jadi saudara saksi tidak bisa mendengar kokang senjata? Tidak mendengar? Tidak mendengar, Pak. Tadi boleh tembak juga dengar. Belum Boleh tembak nggak dengar? Tidak. Peristiwa di rumah Duren. Mohon izin majelis, boleh nggak kita kokang senjata biar kedengaran? Tidak usah. Biarkan majelis yang menilai. Siap majelis. Kan soalnya ada alat bukti. Oke, sudah majelis. Kemudian dalam keadaan menangis. Tadi saudara ditanya sama anggota majelis. Siapa yang mulia? Sudah sering saudara dikasih uang 500 juta? Karena Putri menangis, Verdi Sambo saat itu ikut menceritakan Belum pernah. Tapi buktinya di dalam rekening saudara ada 600 juta. Itu untuk operasional yang bukan untuk saya pribadi. Kalau saudara merasa tidak pernah dikasih 100 juta, harusnya saudara dari awal kan sudah tahu untuk apa. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Saudara hanya bertugas di lantas saja. Selama ini di lantas santai. Nggak pernah Karena di Putri restri. menangis, Verdi Sambo saat itu ikut menceritakan ihwal pemicu peristiwa tembak menembak Saya bingung, apakah antara di Barada lantas itu Richard memang nggak Eliezer punya dan naluri ya? Masa orang ngejar pakai pisau itu nggak dianggap masalah biasa? Ya, Atau memang kalian sebenarnya sudah merencanakan ini sejak di Magelang? Siap, tidak ada yang mulia. Benny mengatakan Verdi Sambo menjelaskan Tidak ada yang bahwa mulia. Bahkan kami tidak tahu kejadian yang sebenarnya di Magelang. Semuanya juga ngomong gini loh, saya sampaikan ke saudara ya, kami nggak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena banyak alat bukti lain, ya kan, yang bisa menunjukkan kesalahan saudara. Coba buka CCTV. Putri lalu Sambo menjelaskan bahwa almarhum Ini Yosua di kamera membunuh paha ini, istrinya. yang di Putri dari lalu di- berteriak sehingga membuat Yosua keluar. Terdakwa kuat dengan saudara Putri naik dan masuk ke dalam lift itu pukul 15.00 detiknya 13. Kemudian saudara Eliezer sedang PCR, dan pada pukul 15.42 saudara kan tadi cerita, saudara dipanggil saudara saudara dipanggil saudara Verdi Sambo melalui apa? HT yang mulia. Melalui HT. Ini saudara naik ke atas tuh pukul 15.42.56 waktu CCTV-nya. Siap, yang mulia. Kemudian saudara turun dari lift 53.42. Artinya di atas pada saat saudara naik itu ada terdakwa Verdi Sambo, ada terdakwa Putri Chandrawati, dan ada terdakwa kuat. Pada saat saudara naik. Ini berdasarkan CCTV semua. Ex Karo Provosdi Propam. Saudara tadi mengatakan hanya ketemu dengan Verdi Sambo, itu masalah saudara, saya nggak tahu. Yang saya pengen tahu, yang cerita saudara yang agak aneh itu perencana yang saudara mengatakan saudara suruh nembak. Dari situ kan saudara Verdi Sambo sudah merencanakan hendak membunuh Joshua kan. Sementara saudara menolak. Polri Brigjen Benny Ya, Ali kan? menceritakan kembali pengakuan Putri Benar, Chandrawati bukan? soal Jadi pelecehan waktu yang itu, menjadi penyebab Bapak penembakan menanyakan terhadap mau almarhum panggil Yosua. Kamu backup saya, mantan saya. Kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia gitu ya. Faktanya yang terjadi apakah benar kemudian bicara? Kan tidak.
Jadi selama ini yang mulia, kebiasaan kami selama ini tidak pernah sekalipun ajudan setahu saya tiba-tiba digampar. Brigjen Beni Ali memberikan keterangan sebagai saksi persidangan kasus faktanya bencana. Nofriansah Yosua Huta Barat. Sebelum-sebelumnya. Enggak, faktanya yang terjadi pada saat di Duren 3. Waktu itu saya sempat melihat kan Bapak seperti ini. Terus Yosua Huta Barat dan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa hari kan begitu. Siap. Benar kan? Waktu itu Pak Ferdi Sambo saya dengarnya semua jongkok. Kemudian saudara Richard suruh menembak Bapak. Disuruh nembak. Saya tidak mendengar yang Kita tidak mendengar. Siap. Terserah saudara lah. Siap. Iya kan? Saudara ada di situ. Di dalam CCTV itu nampak sekali kalian bertiga di luar. Pada saat sebelum Ferdi Sambo datang, kalian bertiga, saudara, terdakwa, kuat, dan korban itu ada di luar. Sampai kemudian saudara mengantarkan Joshua ke dalam. Itu ada semua CCTV yang nampak dari Duren 3. Siap yang mulia. Artinya apa? Saudara memang sudah dipersiapkan bersama kuat untuk menghadapkan korban ini Beni Ali mengungkapkan bahwa saat itu Putri Chandrawati dalam keadaan menangis. Putri baru pulang dari Magelang pakai jumlah PT istirahat di kan begitu kan? Siap, Duren 3 ya enggak? sedang santai. Saudara tersebut diperintahkan untuk membawa Joshua ke dalam, kan menghalangi, artinya saudara mengawal. Dipanggil, kami berdua dipanggil yang mulia, bukan istirahat di diperintahkan untuk rumah membawa Duren Joshua 3 ke dalam yang mulia. sedang santai. Saudara dipanggil berdua, tapi ada terdakwa, ada korban kan? Dalam keterangan saudara, Siap. HP saudara hancurkan itu. Iya. Kalaulah karena Putri menangis, Ferdi Sambo cuma diberikan. Kenapa HP saudara sudah hancurkan? Antara Baradari. Setelah itu kan karena Putri menangis, Ferdi Sambo saat itu ikut menceritakan. Nah ya, kan gini, nanti HP saudara akan disita. Tapi justru mau disita kok malah HP saudara hancurkan. Pakai apa? Saudara pengejar bawa apa? Begini ya, jadi saya sempat karena Putri menangis, Ferdi Sambo saat itu ikut menceritakan ikhwal pemicu peristiwa tembak menembak antara Baradari, Richard Eliezer dan terus saya sempat nanya ke Beni mengatakan Ferdi Sambo ada di rumah ini kalau apa HP disita itu apa sih yang dicek gitu kan ya semua. Saudara ini kan seorang polisi, jangan nanti tambah. Saya tidak susah saudara. Jadi ini si apa itu sudah itu nanti pemeriksaan pada saudara sendiri. Inilah si kuat. Faktanya mereka diberi iPhone. Masuk Yosua, seingat saya Yosua dulu masuk berjalan ke arah dapur itu, terus Om Kuat, terus saya yang belakang. Cuma agak berjeda yang mulia karena saya. Beni mengatakan Ferdi Sambo menjelaskan bahwa almarhum Yosua memegang paha istrinya. Putri lalu berteriak sehingga membuat Yosua keluar. Joshua sudah si Pak Ferdi Sambo ada di sebelah kiri, si Richard ada di sebelah kanannya, terus Om Kuat sudah berdiri di belakangnya Pak FS lah, agak berjarak. Terus saya jalan, saya lihat kayak seperti ini. Apa Pak? Ada apa Pak? Gitu. Terus cukup gitu. Si Richard langsung ngeluarin senjata yang mulia. Begitu si Yosua mundur, karena kan nggak mau jongkok, mundur, si Richard lepaskan tembakan. Kenapa ini? Terus gitu yang mulia. Di situ saya kayak, kok ditembak? Kenapa gitu loh? Terus ditembak sampai jatuh yang mulia. Terus saya dengar ada suara, bang. Saya ke dapur yang mulia, mendengar suaranya Romer. Saya ke dapur lihat nggak ada orang, hanya berpikiran seperti itu yang mulia. Terus setelah itu, menurut saudara gimana? Jadi ex-karo Provos di Propam Polri dengan Yosua. Nah, setelah keluar Yosua itu udah lebih tenang ya mulia, nggak kayak yang pertama saya temui. Iya, waktu pertama saya temui kan nggak tahu itu bang kenapa wah tiba-tiba marah sama saya gitu, masih marah, masih emosi yang mulia waktu itu.
Setelah keluar dia udah lebih tenang yang mulia. Terus saya tanya, ada apa sih Yos? Ada apa sih Yos? Nggak apa-apa Bang. Nggak apa-apa lagi. Turun sampai bawah yang mulia, saya sampaikan, Yos, apa senjata amanin di atas ya. Iya Bang, nggak apa-apa. Terus dia masuk kamar yang mulia. Saya duduk di kursi. Nggak berapa lama dia keluar lagi yang mulia. Saya nggak tahu kemana. Brigadir Terus saya juga Yosua. ikut keluar. Beni mengatakan Verdi Sambo menjelaskan. Saya masuk ke garasi, saya udah nggak lihat ada siapa-siapa di situ. Terus saya masuk ke dalam ruangan lagi. Nggak lama si Yosua masuk ke kamar, mau istirahat mungkin yang mulia. Terus Om Kuat waktu itu datang, terus bilang saya mau tidur di sini gitu. Oh yaudah, saya ambil kasur juga untuk tidur di situ juga ya. Terus setelah itu waktu dalam mau tidur itu saya sempat tanyakan ke Om Kuat, ada apa sih Om tadi ribut-ribut gitu. Nggak tahu saya tadi lihat Joshua itu naik turun tangga gitu loh, dari mengendap-endap naik turun tangga. Terus saya gedor rasanya, malah lari dia. Saya hampiri ke situ, Joshua balik lagi nangis-nangis. Saya tanya ada apa, dia lari lagi. Saya ambil pisau di dapur ngejar dia, tapi saya balik lagi Om. Terus saya naik ke atas, ibu di depan, tergeletak di depan kamar mandi. Oh, terus pisaunya mana? Udah tahu dapur. Ya udah, saya ribut lah. Yang saya ingatkan kepada saudara, siap ya mulia. Saya tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah. Paham? Paham ya. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi, masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan provos skenario seperti itu? Bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara Richard menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu? Dengan terangnya yang disampaikan oleh teman-teman saksi dari Polres Jakarta Selatan kemarin. Dari awal saudara udah tahu skenario seperti ini. Ini loh, nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini. Dan itu tidak ada dalam cerita saudara tadi. Yang saya ingatkan kepada saudara, siap ya mulia. Saya tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah. Paham? Paham ya. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi, masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan provos skenario seperti itu? Bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara Richard menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa hari ini. Saat itu Putri diperiksa di rumah pribadi Verdi Sambo, Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Beni lalu menanyakan apa yang dialami Putri terkait dengan dari awal saudara sudah tahu skenario seperti ini. Ini loh, nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini. Dan itu tidak ada dalam cerita saudara tadi. Kalau ngintip gitu, jadi saya kagetin waktu itu.
saya gedor kacanya, weh, saya kagetin malah takut, malah lari ke arah dapur, buka pintu, tembus garasi. Saya kan ada di teras, garasi kan langsung tembus teras, ketemu saya langsung putar balik lari lagi, masuk ke dalam rumah, baru saya kejar ini ada apa kan gitu. Saya pas masuk, justru udah buka pintu ruang tamu, udah keluar. Karena saya lihat posisi Joshua dari atas, saya rada curiga, saya manggil Susi, coba tolong lihat ibu, coba cek ibu gitu. Setelah Susi naik, Susi baru teriak-teriak. Pertama yang saya dengar Susi nangis, ibu baru manggil saya. Setelah saya naik ke atas, saya cuma melihat ibu. Antara setengah tidur lah, karena kepalanya masih di ember baju motor waktu itu. Yang saya lihat menangis tapi gak ada suaranya, tapi pada Susi nangis kenceng sekali di situ. Saya sempat ayo angkat ini ibu kenapa, saya bilang gitu. Tapi Susi masih menangis. Saya udah sempat pegang kakinya waktu itu. Kalau saya ngangkat sendiri kan gak mungkin bisa, badan ibu ada gede Pak. Ayo kata Susi malah nangis. Saya baru pegang kakinya, buruan ini kakinya udah dingin banget, saya bilang begitu ke Susi. Besar mana beratnya, beratnya saudara Putri dengan berat saudara? Kayaknya beratan saya Pak. Oh, berat saudara. Tinggal ibu gitu Pak. Ya kan tadi saudara mengatakan bahwa saya kalau ngangkat sendiri nggak mampu kan? Iya, gitu. nggak mampu kayaknya. Nah, sementara Susi kan kemarin kecil. Kalau Susi kan dipeluk begini saya badan. Oke. Lanjut. Setelah itu saya baru ngomong ke Susi begitu. Ini Joshua naik lagi ke atas, tapi posisinya udah nangis. Siapa? Joshua naik ke atas. Jadi saya kan posisinya depan pintu kaca itu yang tadi. Joshua itu baru mengkol, baru separoh, belum full ke atas. Nyender di tembok, gini saya bisa jelaskan. Akhirnya saya nggak jadi ngangkat ibu karena nungguin Susi lama. Saya samperin Joshua. Om, ibu kamu apain? Joshua malah lari, turun lagi sambil nangis ke arah dapur. Ke arah dapur, saya lihat ada pisau di situ di atas kapal. Saya ambil pisau. Joshua setelah itu buka pintu kamar Susi ke garasi. Saya kantongin itu pisau, saya balik lagi, saya nggak kejar Joshua. Baru saya nolongin ibu. Setelah saya nolongin ibu ke atas, saya angkat. Posisi dipeluk begini sama Susi, saya nahan dari belakang. Sempat didudukin sama Susi kan. Ibu belum ada, masih nggak ngomong apa-apa. Susi benerin bantal, baru sama Susi dipegang, ditidurkan gitu Pak. Ibu masih diem waktu itu. Setelah ibu melek, ibu langsung menangis. Ibu menangis langsung kayak ketakutan seperti itu. HP mana? Mana Riki waktu itu ngomong begitu. Saya tanya. Ibu langsung ketakutan. Jangan tinggalin ibu ngomong gitu. Saya sempat nanya ke ibu, ada apa Bu? Saya bilang gitu kan. Joshua sakit sekali sama ibu. Joshua sakit sekali. Terus sambil nangis ngomong kayak gitu. Mana HP, saya kasihkan HP ibu yang ada di kasur. Ibu megang HP tapi gemeteran tangannya ibu. Ini telepon Riki. Saya ambil lagi HP-nya ibu. Saya baru nyari nama Riki, baru R itu. Ini almarhum Joshua manggil saya lagi. Saya dengar. Om, posisinya masih nangis. Saya kasihkan lagi situ ke ibu. Saya turun. Saya tanyakan lagi, udah dekat saya tanyakan lagi. Om, saya bilang gitu. Ibu apain? Akhirnya saya ngomong begitu. Dia lari lagi. Akhirnya saya teriak. Udah, kamu jelasin aja ke Riki deh kalau begini. Saya bilang gitu. Joshua tetap lari ke arah keluar Pak, yang mulia. Setelah itu saya naik lagi ke atas. Mungkin ibu udah selesai telepon Riki kali, nangis, jangan tinggalin ibu, jangan tinggalin ibu. Selalu ngomong begitu. Joshua sadis sekali waktu itu ngomong gitu.
Susi hanya menangis di situ. Terus saya bilang, Bu, lapor bapak bu, saya bilang begitu kan, karena di rumah nggak ada bapak waktu itu. Saya bilang, Bu, lapor bapak, ibu masih menangis. Setelah itu saya suruh Susi, terus kamu tutup aja pintu semua. Saya bilang begitu ke ibu, ke Susi, tutup aja pintu semua, saya tunggu di tangga, saya gitu aja. Saya duduk di tangga, tapi Joshua nggak datang, yang datang Om Ricky sama Om Richard. Terus setelah Om Ricky datang, pertama, Om ini ada apa? Oh, ternyata bapak maju ke depan, tembak-tembak tembok, bapak keluar. Setelah tembak-tembak tembok, bapak keluar, Romer masuk. Sebentar. Siapa? Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat bapak menembak Joshua. Nah, bahasa kamu sama, Mariki, ya kan? Itu tidak yang melihat, tidak tahu, tidak dengar. Begini yang mulia, kalau posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma ngeliat kakinya kalau dari tempat saya. Karena kan samping tangga. Saudara bilang tadi saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, nggak jauh sama Ricky saya itu. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Ricky itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu yang mulia. Nah, terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin kan saya udah ketutupan, tinggal ngeliat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan, pertanyaan saya sederhana, kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Sama dengan yang disampaikan Ricky tadi. Saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Inilah yang gue bilang, kalian sudah merencanakan dari awal. Iya kan? Saya yang mengalami yang mulia, ada di situ yang mulia. Iya, terserah ke saudara, saya bilang gitu. Faktanya pada saat setelah penembakan saudara ditanya sama anggota Polres Jakarta Selatan, saudara bisa menjawab dengan tuntas apa skenario itu. Kan begitu? Kalau yang jujur, saya tidak pernah diinterogasi di dalam rumah. Kemudian saudara dibawa ke Provos. Betul. Dan saudara ditanya dipisah satu-satu, betul? Dipisah, betul. Dan saudara bisa menjawab skenario itu? Tidak. Awalnya karena saya belum ada apa-apa, saya sudah jawab yang semuanya, tapi baru separuh Pak Sambo datang. Itu kertasnya itu disobek-sobek. Siapa saudara meriksa? Saya tidak kenal, yang jelas Provos. Siapa Provosnya? Biar kita panggil sekarang. Benar nggak keterangan saudara ini? Baik, bagus dipanggil yang mulia. Ya, siapa namanya? Saya tidak kenal. Mana saudara ini? Hah? Bagaimana saudara? Siapa yang saudara itu? Saya tidak kenal yang meriksa saya. Lah iya. Kalau saudara sudah membuat keterangan seperti itu di awal, ceritanya nggak seperti ini. Paham saudara? Tidak akan ada 95 polisi yang akan disidang kode etik. Yang saat itu saya tahu ke depan, saya sudah saksi beragain. Saya mau lihat yang posisi berdirinya. Coba cat. Lihat ini, lihat. Posisi kasih lihat. Di mana? Kamu jangan ini, coba. Kamu posisinya di mana? Kamu jangan atur klien saya. Di mana? Di mana? Di situ. Jaraknya berapa lama? Jaraknya segini. Oke. Jaraknya segini. Dekat sekali. Oke. Sudah, makasih. Jadi saudara saksi tidak bisa mendengar kokang senjata? Tidak mendengar? Tidak mendengar, Pak. Tadi woi tembak juga dengar? Gimana, Pak? Woi tembak nggak dengar? Tidak. Mohon izin majelis, boleh nggak kita
kokak senjata biar kedengaran. Tidak usah. Biarkan majelis yang menilai. Siap, majelis. Kan soalnya ada alat bukti. Oke, sudah maju. Kemudian tadi saudara ditanya sama anggota majelis. Siap yang mulia. Sudah sering saudara dikasih uang 500 juta? Kalau sampai nominal 500 juta belum pernah yang mulia. Belum pernah. Tapi buktinya di dalam rekening saudara ada 600 juta. Itu untuk operasional yang bukan untuk saya pribadi yang mulia. Kalau saudara merasa tidak pernah dikasih 100 juta, harusnya saudara dari awal kan sudah tahu untuk apa. Seperti yang saya sampaikan tadi yang mulia. Saudara hanya bertugas di lantas saja? Selama ini di lantas yang mulia. Nggak pernah di reskrim? Tidak pernah yang mulia. Saya bingung, apakah di lantas itu memang nggak punya naluri ya? Masa orang ngejar pakai pisau itu nggak dianggap masalah biasa? Ya, atau memang kalian sebenarnya sudah merencanakan ini semenjak di Magelang? Siap, tidak ada yang mulia. Hah? Tidak ada yang mulia. Bahkan kami tidak tahu kejadian yang sebenarnya di Magelang. Semuanya juga ngomong gini loh. Saya sampaikan ke saudara ya, kami nggak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena banyak alat bukti lain, ya kan, yang bisa menunjukkan kesalahan saudara. Coba buka CCTV-nya dulu. Ini di kamera ini yang dari penyidik. Terdakwa kuat dengan saudara Putri naik dan masuk ke dalam lift itu pukul 15.00 detiknya 13. Kemudian saudara Eliezer sedang PCR, dan pada pukul 15.42 saudara kan tadi cerita, saudara dipanggil saudara Ferdi Sambo melalui apa? HT ya mulia. Melalui HT. Ini saudara naik ke atas tuh pukul 15.42.56 waktu CCTV-nya. Siap mulia. Kemudian saudara turun dari lift 53.42. Artinya di atas pada saat saudara naik itu ada terdakwa Ferdi Sambo, ada terdakwa Putri Chandrawati, dan ada terdakwa kuat pada saat saudara naik. Ini berdasarkan CCTV semua. Siap ya mulia. Ya, saudara tadi mengatakan hanya ketemu dengan Ferdi Sambo, itu masalah saudara, saya nggak tahu. Siap. Yang saya pengen tahu, yang cerita saudara yang agak aneh itu perencana yang saudara mengatakan saudara suruh nembak. Dari situ kan saudara Ferdi Sambo sudah merencanakan hendak membunuh Joshua kan. Sementara saudara menolak. Siap. Ya kan? Benar bukan? Jadi waktu itu Bapak menanyakan mau panggil Joshua. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia gitu ya. Faktanya yang terjadi apakah benar kemudian bicara? Kan tidak. Jadi selama ini yang mulia, kebiasaan kami selama ini tidak pernah sekalipun ajudan setahu saya tiba-tiba digampar sebelum ditanya dulu apa salahnya yang mulia. Faktanya seperti itu yang mulia, yang sebelum-sebelum yang mulia. Enggak, faktanya yang terjadi pada saat di Duren 3. Waktu itu saya sempat melihat kan Bapak seperti ini, terus Joshua itu apa Pak? Ada apa Pak? Gitu aja Pak, yang mulia. Kemudian saudara Richard disuruh tembak, kan begitu? Siap. Benar kan? Waktu itu Pak Ferdi Sambo saya dengarnya cuma jongkok. Kemudian saudara Richard suruh menembak Bapak. Disuruh nembak. Saya tidak mendengar yang Saya tidak mendengar. Siap. Terserah saudara lah. Siap. Iya kan? Saudara ada di situ. Siap. Di dalam CCTV itu nampak sekali kalian bertiga di luar.
pada saat sebelum Verdi Sambo datang, kalian bertiga, saudara, terdakwa, Kuat, dan korban itu ada di luar. Sampai kemudian saudara mengantarkan Joshua ke dalam. Itu ada semua CCTV yang nampak dari duren 3. Siap yang mulia. Artinya apa? Saudara memang sudah dipersiapkan bersama Kuat untuk menghadapkan korban ini ke depan Verdi Sambo untuk dilaksanakan eksekusi, kan begitu? Kan dari tadi kan saudara mengatakan perencanaan disuruh nembak nggak mau, kan begitu kan? Siap yang mulia. Iya nggak? Siap. Saudara tersebut diperintahkan untuk membawa Joshua ke dalam, kan menghalangi, artinya saudara mengawal. Dipanggil, kami berdua dipanggil yang mulia, bukan diperintahkan untuk membawa Joshua ke dalam yang mulia. Saudara dipanggil berdua, tapi ada terdakwa, ada korban kan? Dalam keterangan saudara, siap. HP saudara hancurkan itu. Iya yang mulia. Kalaulah cuma diberikan, kenapa HP saudara sudah hancurkan? Jadi setelah itu kan Bapak menyampaikan kalau HP kalian nanti akan disita. Lah ya, kan gini, nanti HP saudara akan disita. Tapi justru mau disita kok malah HP saudara hancurkan. Pakai apa? Saudara pengejar bang apa? Begini ya, jadi saya sempat punya foto-foto pribadi terkait saya dan keluarga saya yang tidak untuk umum lah ini ya. Terus saya sempat nanya ke beberapa orang yang sempat ada di rumah, ini kalau apa HP disita itu apa sih yang dicek gitu kan? Ya semua. Saudara ini kan seorang polisi, jangan nanti tambah. Saya tidak susah saudara. Jadi ini si apa itu sudah itu nanti pemeriksaan pada saudara sendiri. Inilah si Kuat. Faktanya mereka diberi iPhone. Masuk Yosua, seingat saya Yosua dulu masuk berjalan ke arah dapur itu, terus Om Kuat, terus saya yang belakang. Cuma agak berjeda yang mulia karena saya sempat berhenti di depan mobil Innova, waktu ada Innova 2 hitam. Terus pada saat masuk itu, saya pas jalan masuk itu, Joshua sudah si Pak Verdi Sambo ada di sebelah kiri, si Richard ada di sebelah kanannya, terus Om Kuat sudah berdiri di belakangnya Pak FS lah, agak berjarak. Terus saya jalan, saya lihat kayak seperti ini. Apa Pak? Ada apa Pak? Gitu. Terus cukup gitu. Si Richard langsung ngeluarin senjata yang mulia. Begitu si Yosua mundur, karena kan nggak mau jongkok, mundur, si Richard lepaskan tembakan. Kenapa ini? Terus gitu yang mulia. Di situ saya kayak, kok ditembak? Kenapa? Gitu loh. Terus ditembak sampai jatuh yang mulia. Terus saya dengar ada suara, bang. Saya ke dapur yang mulia. Mendengar suaranya Romer, saya di dapur lihat nggak ada orang. Hanya berpikiran seperti itu yang mulia. Terus setelah gimana? Coba menurut saudara gimana? Jadi tadi kan saya berpikiran ada persisian antara Kuat dengan Joshua. Nah setelah keluar Joshua itu udah lebih tenang yang mulia, nggak kayak yang pertama saya temui. Iya, waktu pertama saya temui kan nggak tahu itu bang kenapa Kuat tiba-tiba marah sama saya gitu, masih marah, masih emosi yang mulia waktu itu. Setelah keluar dia udah lebih tenang yang mulia. Terus saya tanya, ada apa sih Yos? Ada apa sih Yos? Nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa lagi. Turun sampai bawah yang mulia, saya sampaikan, Yos, senjata amanin di atas ya. Iya bang, nggak apa-apa. Terus dia masuk kamar yang mulia. Saya duduk di kursi. Nggak berapa lama dia keluar lagi yang mulia. Saya nggak tahu kemana. Terus saya juga ikut keluar. Terus saya masuk ke garasi. Saya udah nggak lihat ada siapa-siapa di situ. Terus saya masuk ke dalam ruangan lagi. Nggak lama si Joshua masuk ke kamar, mau istirahat mungkin yang mulia. Terus
Om Kuat waktu itu datang terus bilang saya mau tidur di sini gitu. Oh yaudah, saya ambil kasur juga untuk tidur di situ juga ya. Terus setelah itu waktu dalam mau tidur itu saya sempat tanyakan ke Om Kuat, ada apa sih Om tadi ribut-ribut gitu. Nggak tahu saya apa, tadi lihat Joshua itu naik turun tangga gitu loh, dari apa mengendap-endap naik turun tangga. Terus saya gedor rasanya, malah lari dia. Saya hampiri ke situ, Joshua balik lagi nangis-nangis. Saya tanya ada apa, dia lari lagi. Saya ambil pisau di dapur ngejar dia, tapi saya balik lagi Om. Terus saya naik ke atas, ibu di depan, tergeletak di depan kamar mandi. Oh, terus pisaunya mana? Udah Om, udah tahu dapur. Ya udah, bisa ribet lah. Yang saya ingatkan kepada saudara, siap ya mulia. Saya tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah. Paham? Paham ya. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi, masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan provos skenario seperti itu? Bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara Richard menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu? Dengan terangnya yang disampaikan oleh teman-teman saksi dari Polres Jakarta Selatan kemarin. Dari awal saudara udah tahu skenario seperti ini. Ini loh, nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini. Dan itu tidak ada dalam cerita saudara tadi. Yang saya ingatkan kepada saudara, siap ya mulia. Saya tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah. Paham? Paham ya. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi, masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan provos skenario seperti itu? Bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara Richard menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu? Dengan terangnya yang disampaikan oleh teman-teman saksi dari Polres Jakarta Selatan kemarin. Dari awal saudara udah tahu skenario seperti ini. Ini loh, nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini. Dan itu tidak ada dalam cerita saudara tadi. Orang ngintip-ngintip gitu, jadi saya kagetin waktu itu. Saya gedor kacanya, weh. Saya kagetin, malah takut, malah lari. Lari ke arah dapur, buka pintu, tembus garasi. Saya kan ada di teras. Garasi kan langsung tembus teras, ketemu saya langsung putar balik lari lagi, masuk ke dalam rumah, baru saya kejar ini ada apa kan gitu. Saya pas masuk, justru udah buka pintu ruang tamu, udah keluar. Karena saya lihat posisi Joshua dari atas, saya rada curiga, saya manggil Susi. Sus, coba tolong lihat ibu, coba cek ibu gitu. Setelah Susi naik, Susi baru teriak-teriak. Pertama yang saya dengar Susi nangis, ibu baru manggil saya. Setelah saya naik ke atas, saya cuma melihat ibu.
antara setengah tidur lah karena kepalanya masih di ember baju motor waktu itu. Yang saya lihat menangis tapi gak ada suaranya, tapi merem. Susi nangis kenceng sekali di situ. Saya sempat ayo angkat ini bu kenapa, saya bilang gitu. Tapi Susi masih menangis. Saya udah sempat pegang kakinya waktu itu. Kalau saya ngangkat sendiri kan gak mungkin bisa, badan ibu ada gede Pak. Ayo kata Susi malah nangis. Saya baru pegang kakinya, buruan ini kakinya udah dingin banget, saya bilang begitu ke Susi. Besar mana beratnya, beratnya saudara Putri dengan berat saudara? Kayaknya beratan saya Pak. Oh, berat saudara. Tinggal ibu gitu Pak. Ya kan tadi saudara mengatakan bahwa saya kalau ngangkat sendiri nggak mampu kan? Iya, gitu. nggak mampu kayaknya. Nah, sementara Susi kan kemarin kecil. Kalau Susi kan dipeluk begini saya badan. Oke. Beda, Pak. Lanjut. Setelah itu saya baru ngomong ke Susi begitu. Ini Joshua naik lagi ke atas, tapi posisinya udah nangis. Siapa? Joshua. Joshua naik ke atas. Jadi saya kan posisinya di depan pintu kaca itu yang tadi. Joshua itu baru mengkol, baru separoh, belum full ke atas. Nyender di tembok, om kakaknya gini-gini, saya bisa jelaskan om, saya bisa jelaskan. Akhirnya saya nggak jadi ngangkat ibu karena nungguin Susi lama. Saya samperin Joshua. Om, ibu kamu apain? Joshua malah lari, turun lagi sambil nangis ke arah dapur. Oke. Tadi saya ulang lagi yang tanggal 8, pada saat saudara Ferdi Sambo masuk ke dalam di Propam ya? Ya. Di lantai berapa itu? Lantai 3 Provos. Lantai 3 Provos. Ya. Saudara Ferdi Sambo menyatakan bahwa ini bagian dari apa? Maksudnya yang mulia? Apa yang disampaikan saudara Ferdi Sambo tadi? Pada waktu kita kumpul bareng-bareng itu. Ya. Pada waktu kumpul tadi yang dua hal itu yang saya ingat ya. Terkait pemeriksaan awal dilanjutkan oleh Paminal. Kedua, beliau sangat terpukul atas terjadinya peristiwa pelecehan dan tembak menembak yang mulia. Pelecehan seksual, peristiwa pelecehan seksual. Setelah mendapatkan arahan seperti itu, apa yang terjadi pada saudara dan kawan-kawan yang mendapat pengarahan itu? Tidak ada yang mulia karena kan saya hanya nunggu perintah. Artinya pengarahan itu kan memang dari awal memang sudah seperti itu ya. Atau memang kemudian muncullah skenario-skenario untuk menuju ke arah situ? Tidak ada yang mulia. Siap. Maksud kami pada saat itu saya merasa apa yang disampaikan Pak FS secara umum masih hal yang wajar aja yang mulia. Hal yang wajar saja. Ya. Walaupun di kemudian hari berubah. Siap, karena saya juga merasa dibohongi setelah semuanya. Kita nunggu di lobinya lantai 3. Saat itu saudara melihat saudara FS mengumpulkan mereka bertiga. Betul. Oke, kemudian? Kemudian setelah selesai, itu tidak lama. Setelah selesai baru Pak FS mengumpulkan kita semua di situ. Di situ juga ada Kasat Reskrim, ada Kanit kalau nggak salah. Ada saya, ada Pak Beni, ada Sugeng Putut, ada Harun, ada Kayanma, Kombes Yudi. Kemudian ada Kaden A menjelaskan bahwa ini percuma saya punya pangkat dan jabatan kalau harkat, martabat, dan kehormatan saya hancur oleh almarhum. Kemudian saya sudah menghadap Kapolri. Pertanyaan Kapolri cuma satu. Kamu nembak nggak, Bo? Tolong? Kamu nembak nggak, Bo? Maksud Sambo. Ya. Saya jawab, saya tidak nembak, Jenderal. Kalau saya nembak, pecah pasti. Kaliber saya senjatanya besar. Kaliber 45. Kemudian kalau dia nembak pasti pecah karena senjatanya Sambo kaliber 45. Iya. Kemudian
Kalau saya nembak nggak mungkin saya selesaikan di situ. Kalau apa? Kalau nembak kan dilakukan saya selesaikan di situ di rumah. Tidak mungkin diselesaikan di situ. Ya. Kemudian. Terus diselesaikan di mana? Saya nggak tahu, nggak tanya. Oke, kemudian? Kemudian, tolong rekan-rekan kasus ini agar ditangani secara objektif saja, sesuai kejadian. Kemudian, untuk penanganan tindak lanjut, karena belum tahu ini pelanggaran disiplin karena penanganan awal oleh Propos, supaya tindak lanjuti oleh Biro Paminal. Kemudian, untuk yang kejadian di Magelang, tidak usah diungkit-ungkit lagi. Seperti itu. Kejadian di Magelang tidak usah diungkit-ungkit lagi. Ya. Saat itu saudara sudah mendengar belum sih apa sih peristiwa di Magelang? Saat itu hanya sepintas dari Richard. Eliezer aja, Ya, dari itu. Eliezer ya. Saudara mendengar dari saudara Richard bahwa apa peristiwa di Magelang. Itu pun tidak terlalu jelas. Tidak terlalu jelas. Dan perintahnya dari saudara Ferdi Sambo kepada kalian adalah tidak usah diungkit-ungkit peristiwa Magelang. Betul. Oke, kemudian? Kemudian setelah itu, saya dengan Pak Beni Ali sama Pak FS, Kadipropam turun ke ruangan Karo Propos. Di situ Pak Karo Propos memerintahkan Sesro Propos untuk segera menyerahkan barang bukti senjata itu beserta saksi-saksi kepada Biro Paminal. Saya perintahkan Agus untuk menerima. Dan pada saat itu saksinya Kombes Harun. Kemudian di situ setelah proses serah terima itu saya ingatkan Agus supaya segera lengkapi administrasi penyelidikan. Supaya pelaksanaan tugas kita langsung berjalan. Kemudian setelah selesai diserah terimakan kita saya berangkat duluan ke lantai atas karena Pak Sambo langsung kembali. Oh, ternyata Bapak maju ke depan. Maju ke depan, tembak-tembak tembok. Tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Setelah tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Romer masuk. Sebentar. Siap. Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat Bapak menembak Joshua. Nah, bahasa kamu sama, Mariki. Iya kan? Itu tidak yang melihat, tidak tahu, tidak dengar. Begini yang mulia. Kalau posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma ngeliat kakinya kalau dari tempat saya. Karena kan samping tangga. Saudara bilang tadi saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, nggak jauh sama Riki saya itu. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Riki itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu yang mulia. Nah, terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin kan saya udah ketutupan, tinggal ngeliat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan, pertanyaan saya sederhana. Kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Sama dengan yang disampaikan Riki tadi. Saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Inilah yang gue bilang, kalian sudah merencanakan dari awal. Iya kan? Saya yang mengalami yang mulia, ada di situ yang mulia. Iya, terserah ke saudara, saya bilang gitu. Faktanya pada saat setelah penembakan saudara ditanya sama anggota Polres Jakarta Selatan, saudara bisa menjawab dengan tuntas apa skenario itu. Kan begitu? Kalau yang jujur, saya tidak pernah diinterogasi di dalam rumah. Kemudian saudara dibawa ke Provos. Betul. Dan saudara ditanya dipisah satu-satu. Betul? Dipisah, betul. Dan saudara bisa menjawab skenario itu? Tidak. Awalnya karena saya belum ada apa-apa, saya sudah jawab yang semuanya. Tapi baru separuh Pak Sambo datang. Itu kertasnya itu disobek-sobek. Siapa saudara meriksa? Saya tidak kenal, yang jelas Propos. Siapa provosnya? Biar kita panggil sekarang. Benar nggak keterangan saudara ini? Baik, bagus dipanggil yang mulia. Iya, siapa namanya? Saya tidak kenal. Mana saudara ini? Hah? Bagaimana saudara?
Siapa yang saudara itu? Saya tidak kenal yang meriksa saya. Lah iya. Kalau saudara sudah membuat keterangan seperti itu di awal, ceritanya nggak seperti ini. Paham saudara? Tidak akan ada 95 polisi yang akan disidang kode etik. Yang saat itu saya tahu ke depan. Saya sudah saksi beragain. Saya mau lihat. Yang posisi berdirinya. Coba cat. Lihat ini. Lihat. Posisi guys lihat. Di mana? Kamu jangan ini. Coba. Kamu posisinya di mana? Kamu jangan atur klien saya. Di mana? Di mana? Di situ. Jaraknya berapa lama? Jaraknya segini. Oke. Jaraknya segini. Dekat sekali. Oke. Sudah, makasih. Jadi saudara saksi tidak bisa mendengar kokang senjata. Tidak mendengar. Tidak mendengar, Pak. Tadi woi tembak juga dengar. Gimana, Pak? Woi tembak nggak dengar. Tidak. Mohon izin majelis, boleh nggak kita kokang senjata biar kedengaran? Tidak usah. Biarkan majelis yang menilai. Siap majelis. Kan soalnya ada alat bukti. Oke, sudah majelis. Kemudian tadi saudara ditanya sama anggota majelis. Siap yang mulia. Sudah sering saudara dikasih uang 500 juta? Kalau sampai nominal 500 juta belum pernah yang mulia. Belum pernah. Tapi buktinya di dalam rekening saudara ada 600 juta. Itu untuk operasional yang bukan untuk saya pribadi yang mulia. Kalau saudara merasa tidak pernah dikasih 100 juta, harusnya saudara dari awal kan sudah tahu untuk apa. Seperti yang saya sampaikan tadi yang mulia. Saudara hanya bertugas di lantas saja? Selama ini di lantas yang mulia. Nggak pernah di reskrim? Tidak pernah yang mulia. Saya bingung, apakah di lantas itu memang nggak punya naluri ya? Masa orang ngejar pakai pisau itu nggak dianggap masalah biasa? Ya, karena atau memang kalian sebenarnya sudah merencanakan ini sejak di Magelang? Siap, tidak ada yang mulia. Hah? Tidak ada yang mulia. Bahkan kami tidak tahu kejadian yang sebenarnya di Magelang. Semuanya juga ngomong gini loh, saya sampaikan ke saudara ya, kami nggak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena banyak alat bukti lain, ya kan, yang bisa menunjukkan kesalahan saudara. Coba buka CCTV-nya dulu. Ini di kamera ini yang dari penyidik. Terdakwa kuat dengan saudara Putri naik dan masuk ke dalam lift itu pukul 15.00 detiknya 13. Kemudian saudara Eliezer sedang PCR, dan pada pukul 15.42 saudara kan tadi cerita, saudara dipanggil saudara Ferdi Sambo melalui apa? HT ya mulia. Melalui HT. Ini saudara naik ke atas tuh pukul 15.42.56 waktu CCTV-nya. Siap mulia. Kemudian saudara turun dari lift 53.42. Artinya di atas pada saat saudara naik itu ada terdakwa Ferdi Sambo, ada terdakwa Putri Chandrawati, dan ada terdakwa kuat pada saat saudara naik. Ini berdasarkan CCTV semua. Siap ya mulia. Ya, saudara tadi mengatakan hanya ketemu dengan Ferdi Sambo, itu masalah saudara, saya nggak tahu. Siap. Yang saya pengen tahu, yang cerita saudara yang agak aneh itu perencana yang saudara mengatakan saudara suruh nembak. Dari situ kan saudara Ferdi Sambo sudah merencanakan hendak membunuh Joshua kan.
sementara saudara menolak. Siap. Ya kan? Benar bukan? Jadi waktu itu Bapak menanyakan mau panggil Yosua. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia gitu. Faktanya yang terjadi apakah benar kemudian bicara? Kan tidak. Jadi selama ini yang mulia, kebiasaan kami, selama ini tidak pernah sekalipun ajudan, setahu saya, tiba-tiba digampar sebelum ditanya dulu apa salahnya yang mulia. Faktanya seperti itu yang mulia, yang sebelum-sebelum yang mulia. Enggak, faktanya yang terjadi pada saat di Duren 3. Waktu itu saya sempat melihat kan Bapak seperti ini. Terus Joshua itu apa Pak? Ada apa Pak? Gitu aja Pak yang melihat. Kemudian saudara Richard disuruh tembak. Kan begitu? Siap. Benar kan? Waktu itu Pak Ferdi Sambo saya dengarnya cuma jongkok. Kemudian saudara Richard suruh tembak. Menembak Bapak. Disuruh nembak. Saya tidak mendengar yang Saya tidak mendengar. Siap. Terserah saudara lah. Siap. Iya kan? Saudara ada di situ. Siap. Di dalam CCTV itu nampak sekali kalian bertiga di luar. Pada saat sebelum Ferdi Sambo datang, kalian bertiga, saudara, terdakwa, Kuat, dan korban itu ada di luar. Sampai kemudian saudara mengantarkan Joshua ke dalam. Itu ada semua CCTV yang nampak dari Duren 3. Siap yang mulia. Artinya apa? Saudara memang sudah dipersiapkan bersama Kuat untuk menghadapkan korban ini ke depan Ferdi Sambo untuk dilaksanakan eksekusi, kan begitu? Kan dari tadi kan saudara mengatakan perencanaan disuruh nembak nggak mau, kan begitu kan? Siap yang mulia. Iya nggak? Saudara terus diperintahkan untuk membawa Joshua ke dalam, kan menghalangi, artinya saudara mengawal. Saudara dipanggil berdua, tapi ada korban kan? Saudara, HP saudara hancurkan dulu. Kalaulah cuma diberikan, kenapa HP saudara hancurkan? Jadi setelah itu kan Bapak ngomong kalau HP tadi nah ya kan dulu nanti HP saudara akan disita, tapi justru mau disita kok malah HP saudara hancurkan. Apa? Saudara pengejar bawa apa? Begini ya, jadi saya sempat punya foto-foto pribadi terkait saya dan keluarga saya yang tidak untuk umum. Jadi saya sempat nanya ke beberapa orang yang sempat ada di rumah, ini apa maksud saudara itu apa sih yang bisa gitu kan? Semua. Saudara ini kan seorang polisi, jangan itu pada pulang ke Jambi ketemu keluarganya menjelaskan terkait kronologi peristiwanya. Terus saya juga menyampaikan di sini kalau ada berita viral yang negatif tentang Pak Hendra, peristiwanya tidak seperti itu yang lain. Saya sudah mendampingi Pak Hendra dari 2016. Pada saat di Jambi itu baru saya melihat Pak Hendra yang secara sopan menyampaikan ke pihak keluarga semuanya, menjelaskan. Kemudian kalau ada berita viral yang negatif tentang Pak Hendra, saya tidak setuju. Kenapa kalau memang itu beritanya saudara mengatakan itu harus dilakukan dengan cara membawa pasukan lengkap, kemudian menutup semua dan melarang untuk direkam segala macam. Pada saat itu kan Pak Hendra bilangnya akan disampaikan kepada keluarga inti. Kita ini hanya akan dijelaskan kepada keluarga inti. Kalau tidak ada yang foto atau mengidentifikasikan. Terus setelah sampai di rumah di tempat itu, saya dipanggil sama Pak Dewi, perintah untuk menghadap Pak Polri, pimpinan Polri. Kapolri. Ya. Terus
Saya berdua berhadap ke Pak Kapolri. Berdua coba. Dengan Pak Beni Ali. Ketika menghadap di bawah dari lantai 3 turun ketemu sama Pak FS. Saya lapor sama Pak Beni bahwa dipanggil oleh konstitusi menghadap Pak Beni. Ketika saya menghadap di ruang transit tamunya dengan Polri itu tanya Pak Beni juga ditanya, ceritakan tentang kejadian tersebut yang akan membahas jadi pelecehan. Karena di situ Pak Beni sudah bertemu dengan IPC. Kemudian pada saat itu perintah Kapolri ya sudah ditangani secara profesional tanpa prosedural. Karena kejadiannya di Propam. Habis itu kalau masalah pelecehannya gimana ya saya? Itu dari Pak FS Jenderal. Bagaimana? Mungkin nanti dari Pak FS Jenderal. Mengenai apa? Masalah pelecehan seksual. Oke. Apa yang ditanyakan oleh Kapolri mengenai karena kan pelecehan seksual? Pak Kapolri itu tanya, ini kan kasusnya seperti ini. Saudara. Bagaimana ini? Pertanyaan dari publik. Yang tahu Pak FS. Makanya sudah nanti dipanggillah itu saya Pak FS ada di sana. Ketika masuk kita keluar terus kita nunggu dulu di ruangan korupsi barangkali ada perintah lagi karena pada saat itu Cek. masih dibutuhkan dipanggil kan nunggu Namanya ucok, jadi cek. Udah. keluar 1, 2. Perasaan saya duduk di sini nggak enak Pak. Bener dah. Tuh. Ketika sampai di biro propos itu sudah Serangnya katanya, bukan serang macan. Kemudian Pak data benar sama mereka ngobrol lah di ruang, kan itu disekat-sekat di sebelah ujung yang sana. Kita nunggu di lobinya lantai 3. Saat itu saudara melihat saudara FS mengumpulkan mereka bertiga. Betul. Oke, kemudian setelah selesai itu tidak Udah wangi, udah pas. Setelah selesai baru kelihatan. Oh, ternyata Bapak maju ke depan. Tembak-tembak tembok. Tembak-tembak tembok. Bapak keluar. Setelah tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Romer masuk. Siap. Tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat Bapak menembak Joshua. Nah, bahasa kamu sama, Mariki. Iya kan? Itu tidak yang saya melihat, tidak tahu, tidak Bapak dong sendiri. Yang lain kan nih. Jadi kalau satu posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma melihat kakinya kalau dari tempat saya. Karena kan di samping tangga. Saudara bilang tadi saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, enggak jauh sama Riki saya. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Riki itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu. Nah, terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin kan saya udah ketutupan, tinggal lihat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan, pertanyaan saya sederhana, kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Yang saudara, sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati dengan agenda pemeriksaan saksi saat ini sedang diskors, dan kami akan menyampaikan ulasan
Dari jalannya persidangan yang dilakukan pada hari ini, diantaranya adalah keterangan dari Agus Nurpatria yang mengatakan bahwa ada perintah dari Ferdi Sambo di ruang Provos lantai 3 di Propam Polri pasca Brigadir Yosua terbunuh pada 8 Juli lalu. Hal ini disampaikan Agus saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa hari ini. Menurut Agus, kala itu Ferdi Sambo memerintahkan pemeriksaan awal dilakukan oleh Biro Paminal. Selain itu, Agus juga menyebut Ferdi Sambo sangat terpukul dengan kejadian tembak-menembak dan pelecehan seksual yang terjadi di Duren 3. Oke, tadi saya ulang lagi yang tanggal 8, pada saat saudara Ferdi Sambo masuk ke dalam di Propam ya? Ya. Di lantai berapa itu? Lantai 3 Provos. Lantai 3 Provos. Ya. Saudara Ferdi Sambo menyatakan bahwa ini bagian dari apa? Maksudnya yang mulia? Apa yang disampaikan saudara Ferdi Sambo tadi? Pada waktu kita kumpul bareng-bareng itu. Ya. Pada waktu kumpul, tadi yang dua hal itu yang saya ingat ya. Terkait pemeriksaan awal dilanjutkan oleh Paminal. Kedua, beliau sangat terpukul atas terjadinya peristiwa pelecehan dan tembak menembak yang mulia. Pelecehan seksual, peristiwa pelecehan seksual. Lagi. Seperti itu. Kejadian di Magelang tidak usah diungkit-ungkit lagi. Ya. Saat itu saudara sudah mendengar belum sih apa sih peristiwa di Magelang? Saat itu hanya sepintas dari Richard. Eliezer aja, ya, dari itu. Eliezer ya. Saudara mendengar dari saudara Richard bahwa apa peristiwa di Magelang. Itu pun tidak terlalu jelas. Tidak terlalu jelas. Dan perintahnya dari saudara Ferdi Sambo kepada kalian adalah tidak usah diungkit-ungkit peristiwa Magelang. Betul. Oke, kemudian? Kemudian setelah itu, saya dengan Pak Beni Ali sama Pak FS Kadipropam turun ke ruangan Karo Propos. Di situ Pak Karo Propos memerintahkan Sesol Propos untuk segera menyerahkan barang bukti senjata itu beserta saksi-saksi kepada Biro Paminal. Saya perintahkan Agus untuk menerima. Dan pada saat itu saksinya Kombes Harun. Kemudian di situ setelah proses serah terima itu saya ingatkan Agus supaya segera lengkapi administrasi penyelidikan supaya pelaksanaan tugas kita langsung berjalan. Kemudian setelah selesai diserah terimakan kita saya berangkat duluan ke lantai atas karena Pak Sambo langsung kembali. Ya. Pulang ke Jambi ketemu keluarganya menjelaskan terkait kronologi peristiwanya. Terus saya juga menyampaikan di sini kalau ada berita viral yang negatif tentang Pak Hendra, peristiwanya tidak seperti itu yang mulia. Saya sudah mendampingi Pak Hendra dari 2016. Pada saat di Jambi itu baru saya melihat Pak Hendra yang secara sopan menyampaikan ke pihak keluarga semuanya, menjelaskan. Kemudian kalau ada berita viral yang negatif tentang Pak Hendra, saya tidak setuju yang mulia. Kenapa kalau memang itu beritanya saudara mengatakan saudara tidak setuju, kenapa itu harus dilakukan dengan cara membawa pasukan lengkap, kemudian menutup semua dan melarang untuk direkam segala macam? Pada saat itu kan Pak Hendra bilangnya akan disampaikan kepada keluarga inti yang mulia. Gitu. Berita ini hanya akan dijelaskan kepada keluarga inti. Tolong tidak ada yang memfoto atau mendokumentasikan yang mulia. Itu yang mulia. Terus setelah sampai di rumah, di tempat itu, saya dipanggil sama Pak Beni, diperintahkan untuk menghadap Kapolri, pimpinan Polri. Oke, kemudian menghadap Kapolri. Ya, terus saya berdua berhadap ke Pak Kapolri. Berdua siapa? Dengan Pak Beni Ali. Ketika menghadap di bawah dari lantai 3 turun ketemu sama Pak FS. Saya lapor sama Pak Beni bahwa dipanggil oleh Korps Pripim untuk menghadap Kapolri. Ketika saya menghadap ke sana di ruang transit tamunya pimpinan Polri itu tanya
sama beliau. Pak Beni dulu yang ditanya, diceritakan tentang kejadian tersebut, tembak-menembak, terjadinya pelecehan, dijelaskanlah di situ karena Pak Beni yang sudah bertemu dengan Ibu PC. Kemudian pada saat itu perintah Kapolri cuma satu, ya sudah ditangani secara profesional dan prosedural, sekalipun kejadiannya di kediamannya Kadipropam. Habis itu kalau masalah pelecehannya gimana ya saya? Nanti mungkin dari Pak FS Jenderal, saya bilang itu. Bagaimana? Mungkin nanti dari Pak FS Jenderal. Mengenai apa? Masalah pelecehan seksual. Oke. Akhirnya. Apa yang ditanyakan oleh Kapolri kepada saudara mengenai pelecehan seksual? Mengenai? Apa yang ditanyakan oleh Kapolri mengenai Karena pelecehan kan seksual? Pak Kapolri itu tanya, ini kan kasusnya seperti ini. Ini terkait masalah pelecehan seksual bagaimana ini? Kalau pertanyaan dari publik gitu. Saya bilang, yang tahu Pak FS. Saya bilang gitu. Akhirnya. Agus Nur Patria mengungkap perintah Verdi Sambo di ruang Provos lantai 3 di Propam Polri pasca Brigadir Yosua terbunuh pada 8 Juli lalu. Hal ini diungkapkan Agus saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa hari ini. Agus mengatakan ketika itu Verdi Sambo memerintahkan pemeriksaan awal dilakukan Biro Paminal. Agus pun menyebut Sambo sangat terpukul dengan kejadian pelecehan seksual yang terjadi di Duren 3 sesuai skenarionya. Agus mengaku tak ada skenario yang disampaikan padanya oleh Verdi Sambo di ruang Provos tersebut. Oke, tadi saya ulang lagi yang tanggal 8, pada saat saudara Verdi Sambo masuk ke dalam di Propam ya? Ya. Di lantai berapa itu? Lantai 3 Provos. Lantai 3 Provos. Ya. Saudara Verdi Sambo menyatakan bahwa ini bagian dari apa? Maksudnya yang mulia? Apa yang disampaikan saudara Verdi Sambo tadi? Pada waktu kita kumpul bareng-bareng itu. Ya. Pada waktu kumpul tadi yang dua hal itu yang saya ingat ya mulia. Terkait pemeriksaan awal dilanjutkan oleh Paminal. Kedua, beliau sangat terpukul atas terjadinya peristiwa pelecehan dan tembak menembak yang mulia. Pelecehan seksual, peristiwa pelecehan seksual. Setelah mendapatkan arahan seperti itu, apa yang terjadi pada saudara dan kawan-kawan yang mendapat pengarahan itu? Tidak ada yang mulia karena kan saya hanya nunggu perintah. Artinya pengarahan itu kan memang dari awal memang sudah seperti itu, ya. Atau memang kemudian muncullah skenario-skenario untuk menuju ke arah situ? Tidak ada yang mulia. Ya. Maksud kami pada saat itu saya merasa apa yang disampaikan Pak FS secara umum masih hal yang wajar aja yang mulia. Hal yang wajar saja. Ya. Walaupun di kemudian hari berubah. Siap, karena saya juga merasa dibohongi setelah semuanya. Oke. Ya. Terdakwa obstruction of justice Hendra Kurniawan menceritakan saat dirinya bertemu Verdi Sambo seusai menghadap Kapolri. Hendra mengatakan Verdi Sambo ditanya oleh Kapolri soal apakah dirinya ikut menembak atau tidak. Sambo pun mengaku bahwa dirinya tak ikut menembak di depan Kapolri dengan alasan senjatanya memiliki kaliber yang besar. Hendra juga mengatakan jika Sambo menembak tak mungkin diselesaikan di rumahnya. Kita nunggu di lobinya lantai 3. Saat itu saudara melihat saudara FS mengumpulkan mereka bertiga. Betul. Oke, kemudian? Kemudian setelah selesai, itu tidak lama. Setelah selesai baru Pak FS mengumpulkan kita semua di situ. Di situ juga ada Kasat Reskrim, ada Kanit kalau nggak salah. Ada saya, ada Pak Beni, ada Sugeng Putut, ada Harun, ada Kayanma, Kombes Yudi, kemudian ada KDNA menjelaskan bahwa ini percuma saya punya pangkat dan jabatan kalau harkat, martabat, dan kehormatan saya hancur oleh almarhum.
Kemudian saya sudah menghadap Kapolri. Pertanyaan Kapolri cuma satu. Kamu nembak nggak, Bu? Tolong? Kamu nembak nggak, Bu? Maksud Sambo. Ya. Saya jawab, saya tidak nembak, Jenderal. Kalau saya nembak, pecah pasti. Kaliber saya senjatanya besar, kaliber 45. Kemudian kalau dia nembak pasti pecah karena senjatanya apa? Sambo kaliber 45. Iya. Kemudian kalau saya nembak nggak mungkin saya selesaikan di situ. Kalau apa? Kalau nembak kan tidak mungkin saya selesaikan di situ, di rumah. Tidak mungkin diselesaikan di situ. Ya. Kemudian terus diselesaikan di mana? Saya nggak tahu, nggak tanya. Oke, kemudian tolong rekan-rekan kasus ini agar ditangani secara objektif saja, sesuai kejadian. Kemudian untuk penanganan tindak lanjut, karena belum tahu ini pelanggaran disiplin karena penanganan awal oleh Propos, supaya tidak lanjuti oleh Biro Paminal. Kemudian untuk yang kejadian di Magelang tidak usah diungkit-ungkit lagi. Seperti itu. Kejadian di Magelang tidak usah diungkit-ungkit lagi. Ya. Saat itu saudara sudah mendengar belum sih apa sih peristiwa di Magelang? Saat itu hanya sepintas dari Richard. Eliezer aja, ya, dari Eliezer ya. Sudah mendengar dari saudara Richard bahwa apa peristiwa di Magelang. Itu pun tidak terlalu jelas. Tidak terlalu jelas. Dan perintahnya dari saudara Ferdi Sambo kepada kalian adalah tidak usah diungkit-ungkit peristiwa Magelang. Betul. Oke, kemudian setelah itu saya dengan Pak Beni Ali sama Pak FS Kadipropam turun ke ruangan Karo Propos. Di situ Pak Karo Propos memerintahkan Sesol Propos untuk segera menyerahkan barang bukti senjata itu beserta saksi-saksi kepada Biro Paminal. Saya perintahkan Agus untuk menerima. Dan pada saat itu saksinya Kombes Harun. Kemudian di situ setelah proses serah terima itu saya ingatkan Agus supaya segera lengkapi administrasi penyelidikan supaya pelaksanaan tugas kita langsung berjalan. Kemudian setelah selesai diserah terimakan saya berangkat duluan ke lantai atas karena Pak Sambo langsung kembali. Kita nunggu di lobinya lantai 3. Saat itu saudara melihat saudara FS mengumpulkan mereka bertiga. Betul. Oke, kemudian setelah selesai itu tidak lama. Setelah selesai baru Pak FS mengumpulkan kita semua di situ. Di situ juga ada Kasat Reskrim, ada Kanit kalau nggak salah. Ada saya, ada Pak Beni, ada Sugeng Putut, ada Harun, ada Kayanma, Kombes Yudi. Kemudian ada Kaden A menjelaskan bahwa ini percuma saya punya pangkat. Terdakwa obstruction of justice Hendra Kurniawan menceritakan saat dirinya dan Brigjen Beni Ali menghadap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hendra diminta penjelasan terkait kronologis yang terjadi di Magelang, namun Hendra mengatakan pada Kapolri bahwa hal tersebut lebih baik ditanyakan pada Ferdi Sambo. Hal ini disampaikan Hendra Kurniawan saat memberi kesaksian di sidang pemeriksaan saksi terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Terus setelah sampai di rumah, di tempat itu, saya dipanggil sama Pak Beni, diperintahkan untuk menghadap Kapolri, pimpinan Polri. Oke, kemudian menghadap Kapolri. Ya, terus saya berdua berhadap ke Pak Kapolri. Berdua siapa? Dengan Pak Beni Ali. Ketika menghadap, di bawah, dari lantai 3 turun, ketemu sama Pak FS. Saya lapor sama Pak Beni bahwa dipanggil oleh Korps Pripim untuk menghadap Kapolri. Ketika saya menghadap ke sana, di ruang transit tamunya pimpinan Polri itu, tanya sama beliau,
Pak Beni dulu yang ditanya, diceritakan tentang kejadian tersebut, tembak-menembak, terjadinya pelecehan, dijelaskanlah di situ karena Pak Beni yang sudah bertemu dengan Ibu PC. Kemudian pada saat itu perintah Kapolri cuma satu, ya sudah ditangani secara profesional dan prosedural, sekalipun kejadiannya di kediamannya Kadipropam. Habis itu kalau masalah pelecehannya gimana ya saya? Nanti mungkin dari Pak FS Jenderal, saya bilang itu. Bagaimana? Saat? Mungkin nanti dari Pak FS Jenderal. Mengenai apa? Masalah pelecehan seksual. Oke. Akhirnya. Apa yang ditanyakan oleh Kapolri kepada saudara mengenai pelecehan seksual? Mengenai? Apa yang ditanyakan oleh Kapolri mengenai Karena pelecehan kan seksual? Pak Kapolri itu tanya, ini kan kasusnya seperti ini. Ini terkait masalah pelecehan seksual bagaimana ini? Kalau pertanyaan dari publik gitu. Saya bilang, yang tahu Pak FS, saya bilang gitu. Akhirnya ya sudah, nanti dipanggillah Korspripim itu untuk, ini kan Pak FS sudah ada di sana di ruangan Korspripim. Okay. Ketika masuk, kita keluar. Bu, kerasa nggak tadi Bu gempanya Bu? Sedikit, langsung keluar tadi Bu? Langsung keluar tadi, kaget ya. Mas, coba. Oh iya, di orang krosok. Coba takut.
kesehatanmu. Iya. Gempa ya? Ada gempa ya? Ada gempa, Mas? Nampak? Gempa di mana itu, Mas? Di sini ada gempa tadi ya? Iya, Mas. Ada gempa tadi. Lama sekali warga berhamburan keluar rumah karena terjadi gempa di kawasan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dan juga cuaca sekarang juga cukup deras, hujan. Kawasan Supiturang. Nampak warga sekitaran Supiturang juga berhamburan keluar membawa anak-anak mereka yang tadinya sempat terjadi gempa. Kosong masuk kemarin? Oh gak, melaku aku. Pas melaku. Cuman. Mas Iji, oh Pak Rufi, ini torot. Ini torot. Mas sekali warga di kawasan Desa Supiturang. Nampak gempa juga menurut informasi beberapa warga yang berkomentar di laman Facebook kami, juga beberapa daerah juga terasa seperti di Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, dan juga di Pujon atau di Malang. Pak, namanya sinten Pak? Pak Muhammad. Pak Muhammad ini tadi kerasa gempa Pak? Oh kerasa. Kenceng Pak? Oke, kenceng. Bapak saat gempa tadi ada di mana Pak? Masih sholat. Di sholat. Terus terasa? Oke, tempat sholat. Berapa lama tadi Pak? Berapa detik kira-kira Pak? Oke, cukup katanya. Pokoknya kalau tempat mantun sholat, bahun dan gempa. Terasa langsung? Oke, kerasa. Langsung keluar rumah gitu Pak? Pak, sejak erupsi kemarin, apa sudah pernah merasakan gempa serupa Pak di sini Pak? Sejak erupsi Sabtu kemarin, sempat gempa juga kayak gini nggak? Nggak ada. Baru ini Pak ya? Iya. Tinggalnya di Pronojiwo berarti Pak? Di Supiturang? Di Supiturang. Makasih ya Bang. Ya punten, Demikian informasi terkini dapat kami sampaikan dari Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Malang. Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Surya Arema Purwanto melaporkan. Selamat siang, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, siang ini pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, gempa berkekuatan 6,2 magnitudo mengguncang wilayah Jember, Jawa Timur. Lokasi tepatnya berada di 10,75 Lintang Selatan, 113,42 Bujur Timur di kedalaman 10 km.
Melalui akun Twitter resminya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa yang terjadi tak berpotensi tsunami. Selain itu, BMKG juga memperingatkan warga agar waspada akan potensi gempa susulan. Dari pantauan, warga di beberapa kecamatan di Jember merasakan getaran gempa tersebut. Seperti warga di Kecamatan Kaliwates, Tempurojo, Mumbul Sari, dan Sumber Sari. Warga Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Anika, mengaku merasakan gempa meski berlangsung hanya sebentar. Bu, kerasa nggak tadi Bu gempanya Bu? Sedikit, langsung keluar tadi Bu? Langsung keluar tadi, kaget ya. Mas, Oh iya, di bukit orang kerosok. Coba takut kesehatanmu. Bisa. Gempa ya? Ada gempa ya? Ada gempa Mas? Nampak? Gempa di mana itu Mas? Di sini ada gempa tadi ya? Iya Mas. Ada gempa tadi. Memang sekali warga berhamburan keluar rumah karena terjadi gempa di kawasan Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dan juga cuaca sekarang juga cukup deras, hujan kawasan Supit Urang. Nampak warga sekitaran Supit Urang juga berhamburan keluar membawa anak-anak mereka yang tadinya sempat terjadi gempa. Kosong masuk kemayo? Oh gak, melaku aku. Pas melaku. Kamen. Ji. Oh Kak Ruci. Ini torot. Ini torot. Mas sekali warga di kawasan Desa Supit Urang. Nampak gempa juga menurut informasi beberapa warga yang berkomentar di laman Facebook kami, juga beberapa daerah juga terasa seperti di Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, dan juga di Pujon atau di Malang. Dia ngadep mereka, ngadep pulang.
ngapunten. Ya. Pak, namanya sinten, Pak? Muhammad. Pak Muhammad. Pak Muhammad ini tadi kerasa gempa, Pak? Oh, kerasa. Kenceng, Pak. Nggih, rapi. Kenceng. Bapak saat gempa tadi ada di mana, Pak? Masih sholat. Tempat Di- sholat. Terus rasa. Nggih, tempat sholat. Berapa lama tadi, Pak? Berapa detik kira-kira, Pak? Nggih, cukup katanya. Pokoknya kalau tempat mantun sholat bahunkan. Kerasa langsung. Nggih, kerasa. Langsung keluar rumah gitu, Pak? Nggih. Pak, sejak erupsi kemarin, apa sudah pernah merasakan gempa serupa, Pak? Di sini, Pak? Sejak erupsi Sabtu kemarin, sempat gempa juga kayak gini nggak? Nggak ada. Baru ini, Pak, ya? Iya. Tinggalnya di Pronojiwa berarti, Pak? Di Supiturang? Di Supiturang. Makasih ya, Pak. Ya, punten, Demikian informasi terkini dapat kami sampaikan dari Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Malang. Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Saudara, gempa berkekuatan 6,2 magnitudo terjadi di Jember, Jawa Timur pukul 13.07 waktu Indonesia Barat. Lokasi tepatnya berada di 10,75 Lintang Selatan, 113,42 Bujur Timur, dan berada di kedalaman 10 km. Melalui akun Twitter resminya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa yang terjadi tidak berpotensi tsunami. Selain itu, BMKG juga memperingatkan warga agar waspada akan potensi gempa susulan. Dari pantauan saudara, warga di beberapa kecamatan di Jember merasakan getaran gempa tersebut. Beberapa warga yang merasakan gempa tersebut adalah warga yang berada di Kecamatan Kaliwates, Tempurejo, Mumbulsari, juga Sumbersari. Warga Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates bernama Anika mengaku merasakan gempa meski hanya berlangsung sebentar. Gempa bumi dengan magnitudo 6,2 saudara terjadi di perairan Kabupaten Jember, Jawa Timur pada hari ini Selasa 6 Desember pukul 13.07 waktu Indonesia Barat. BMKG mencatat pusat gempa terjadi di laut 284 km sebelah barat daya Jember. Tepatnya di titik koordinat 0,75 Lintang Selatan, 113,42 Bujur Timur di kedalaman 10 km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sejumlah warga melaporkan merasakan getaran di Waru, Surabaya, Blitar, Lawang, Banyuwangi, hingga Ponorogo. Hingga saat ini, saudara, belum ada laporan mengenai kerusakan dan gempa susulan. Pusat gempa berada di laut 284 km barat daya Jember. Bu, kerasa nggak tadi Bu gempanya Bu? Sedikit, langsung keluar tadi Bu? Langsung keluar tadi, kaget ya. Mas, coba. Oh iya, di Supiturang kerasa. Coba takut kesehatanmu. Bisa. Gempa ya? Ada gempa ya? Ada gempa, Mas? Nampak. Gempa di mana itu, Mas? Di sini ada gempa tadi ya? Iya, Mas. Ada gempa tadi. Banyak sekali warga berhamburan keluar rumah karena terjadi gempa di kawasan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang.
Dan juga cuaca sekarang juga cukup deras, hujan. Kawasan Supit Urang. Nampak warga sekitaran Supit Urang juga berhamburan keluar, membawa anak-anak mereka yang tadinya sempat terjadi gempa. Kosong masuk kembali. Oh gak, melaku aku. Pas melaku. Sama. Mas Iji. Oh Pak Iji. Ini torot. Ini torot. Mas sekali warga di kawasan Desa Supit Urang. Nampak gempa juga menurut informasi beberapa warga yang berkomentar di laman Facebook kami, juga beberapa daerah juga terasa seperti di Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, dan juga di Pujon atau di Malang. Pak, namanya sinten Pak? Muhammad. Pak Muhammad. Pak Muhammad ini tadi kerasa gempa Pak? Oh kerasa. Kenceng Pak? Oke, rapi. Kenceng. Bapak saat gempa tadi ada di mana Pak? Masih sholat. Tempat Di- sholat. Terus rasa. Oke, tempat sholat. Berapa lama tadi Pak? Berapa detik kira-kira Pak? Oke, cukup nih katanya. Pokoknya kalau tempat mantun sholat, bahuntan. Ya, terasa langsung. Oke, kerasa. Langsung keluar rumah gitu Pak? Oke. Pak, sejak erupsi kemarin, apa sudah pernah merasakan gempa serupa Pak di sini Pak? Sejak erupsi Sabtu kemarin, sempat gempa juga kayak gini nggak? Nggak ada. Baru ini Pak ya? Iya. Tinggalnya di Pronojiwo berarti Pak? Di Supit Urang? Di Supit Urang. Terima kasih ya Pak. Ngapunten, ngapunten. Demikian informasi terkini dapat kami sampaikan dari Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Malang. Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Surya Arema Purwanto melaporkan. Bu, kerasa nggak tadi Bu gempanya Bu? Sedikit, langsung keluar tadi Bu? Langsung keluar tadi, kaget ya. Mas, kok Oh iya, di Supit Urang kerasa. Coba takut kesehatanmu. Beda. Gempa ya? Ada gempa ya? Ada gempa Mas? Nampak. Gempa di mana itu Mas? Di sini ada gempa tadi ya? Iya Mas. Ada gempa tadi.
Banyak sekali warga berhamburan keluar rumah karena terjadi gempa di kawasan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dan juga cuaca sekarang juga cukup deras, hujan kawasan Supiturang. Baik, saudara, untuk gempa yang terjadi di Jawa Timur, pusat gempa berada di Jawa Timur, di Jember, Jawa Timur, saudara, ini bisa dirasakan di beberapa wilayah yang berada di Jawa Timur, termasuk di Lumajang. Saat ini sudah ada reporter kami yang berada di Lumajang, ada Purwanto dari Surya Malang di sana. Selamat siang, Purwanto. Baik, selamat siang Ratu dan juga rekan Tribun. Baik, Purwanto, bisa disampaikan seperti apa tadi suasana saat gempa terjadi di Lumajang, Jawa Timur? Baik, dapat kami sampaikan bahwa saya berada di lokasi area sekitaran Gunung Semeru, tepat di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dapat kami sampaikan tadi barusan terjadi gempa yang berpusat di Jember dengan gempa 6,2 skala Richter dan terasa di Lumajang, Jawa Timur, dan beberapa warga yang juga terdampak di sekitaran area Gunung Semeru atau kawasan Desa Supiturang. Mereka juga panik dan juga berhamburan. Banyak mereka juga membawa anak-anak mereka keluar rumah dan juga mereka juga sedikit panik karena memang gempa terjadi pada siang hari saat mereka semua beristirahat dan juga tadi juga sempat terjadi hujan cukup lebat di sini, Ratu. Seperti itu. Baik, kemudian Purwanto, ini titik gempa berada di laut begitu, namun terasa sampai ke Lumajang, di mana tempat kemarin baru saja terjadi erupsi juga di sana ya, erupsi gunung. Ini apakah warga merasa trauma begitu mengira gempa ini berasal dari erupsi, Purwanto? Baik. Ya, baik Ratu. Dapat kami sampaikan bahwa tadi juga warga juga merasakan apakah ini terjadi gempa karena di Gunung Semeru ataupun tidak, karena memang di sini kebanyakan warga juga sudah dibekali mitigasi bencana, terutama di kawasan daerah lereng Semeru atau di kawasan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Jadi mereka tidak cukup panik karena mereka sudah paham mitigasi bencana di kawasan area Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Seperti itu, Rat. Baik, kemudian Purwanto, untuk penanganan sendiri dari pihak-pihak terkait di Lumajang setelah merasakan gempa yang titiknya berada di Jember, ini seperti apa sejauh ini? Baik, untuk para pemerintah sendiri juga tadi juga karena memang kawasan di Gunung Semeru masih dalam tanggap awas, karena banyak sekali memang warga yang juga berjalan di sekitaran area Gunung Semeru, karena pemerintah juga mengimbau dan bahkan mereka memasang plakat agar tidak melewati area radius 15 km dan juga jembatan di Belantak Merah atau Besukoban juga ditutup karena memang juga rawan sekali pada saat ini, dan beberapa petugas maupun relawan juga masih terus stay berjaga di kawasan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang hingga saat ini. Seperti itu, Ratu. Kemudian apakah terjadi kerusakan begitu di Lumajang akibat dari gempa yang ada di Jember begitu, Purwanto? Baik, Ratu. Dapat kami sampaikan bahwa informasi hingga saat ini masih belum ada kerusakan ataupun kerugian terjadi akibat gempa yang ada di Jember dan terasa hingga Lumajang. Namun para relawan dan juga pemerintah setempat masih terus berjaga di area sekitaran Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang hingga saat ini. Mereka juga masih mendirikan posko-posko terutama bagi korban Gunung Semeru yang mereka mengungsi di sekitaran area Desa Supiturang. Seperti itu, Ratu. Baik, berarti untuk kerusakan di posko-posko pengungsian ini tidak ada ya, Purwanto? Sampai saat ini masih belum ada, dan mereka juga masih stay, baik petugas maupun relawan masih di beberapa posko-posko di kawasan Desa Supiturang, terutama di kawasan daerah lereng Semeru yang tadi juga sempat terasa gempa, dan warga juga berhamburan di sekitaran area Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo. Seperti itu, Ratu.
Baik Purwanto, setelah gempa yang berkekuatan 6, magnitudo yang terjadi pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, sejauh ini apakah sudah merasakan gempa susulan di Lumajang, Purwanto? Baik, hingga saat ini warga dan juga kami yang ada di sini masih belum merasakan gempa susulan, karena memang tadi gempa yang pada pukul 13.07 juga membuat warga panik, namun hingga saat ini gempa susulan masih belum ada atau belum terasa di kawasan Lumajang, terutama di Desa Supiturang, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Lumajang. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Purwanto atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Baik saudara, seperti diketahui gempa berkekuatan 6,2 magnitudo telah mengguncang wilayah Jember, Jawa Timur dan dirasakan di beberapa daerah lain. Gempa tersebut terjadi pukul 13.07 waktu Indonesia Barat. Lokasi tepatnya berada di 10,75 Lintang Selatan, 113,42 Bujur Timur di kedalaman 10 km. Melalui akun Twitter resminya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa yang terjadi tidak berpotensi tsunami. Selain itu BMKG juga memperingatkan warga agar waspada akan potensi gempa susulan. Dari pantauan warga di beberapa kecamatan saudara yang berada di Jember merasakan getaran gempa tersebut, seperti warga di Kecamatan Kaliwates, Tempurujo, Mumbulsari, juga Sumbersari. Warga Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Anika mengaku merasakan gempa meski berlangsung hanya sebentar. Gempa bumi dengan magnitudo 6,2 terjadi di perairan Kabupaten Jember, Jawa Timur siang ini. BMKG mencatat pusat gempa terjadi di laut 284 km sebelah barat daya Jember. Kemudian saudara, hari ini pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, wilayah Samudra Hindia Selatan Jawa, Jember, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter dengan parameter update dengan magnitudo 6,0. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 10,70 derajat Lintang Selatan, 113,38 derajat Bujur Timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 223 km arah selatan kota Jember, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Kemudian saudara, dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya deformasi atau patahan batuan di zona outer rise. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan turun atau normal fault. Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di beberapa daerah saudara seperti di Jember, di Gubukmas, Mataram, Kepanjen, dan Sumber Pucung dengan getaran skala intensitas 3 mmi atau getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk sedang berlalu. Kemudian bisa juga dirasakan di daerah Kuta dan Kuta Selatan dengan skala intensitas 2 hingga 3 mmi, yakni getaran dirasakan oleh beberapa orang serta benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Gempa juga bisa dirasakan di Madiun, Ponorogo, Bantul, Yogyakarta, Sawahan, Klaten, Banyuwangi, dan Karangasem dengan skala intensitas 2 mmi atau getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Hasil pemodelan juga menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami.
Sejauh ini, Saudara, hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 2 aktivitas gempa bumi susulan dengan kekuatan terbesar 4,6 magnitudo. Kemudian BMKG mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari, selain itu juga mengimbau agar warga menghindari bangunan yang retak atau rusak yang diakibatkan oleh gempa. Bu, kerasa nggak tadi Bu gempanya Bu? Sedikit, langsung keluar tadi Bu? Langsung keluar tadi, kaget ya. Mas, coba. Oh iya, di orang kerosok. Coba takut kesehatanmu. Bisa. Gempa ya? Ada gempa ya? Ada gempa Mas? Nampak? Gempa di mana itu Mas? Di sini ada gempa tadi ya? Iya Mas. Ada gempa tadi. Memang sekali warga berhamburan keluar rumah karena terjadi gempa di kawasan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dan juga cuaca sekarang juga cukup deras, hujan. Kawasan Supiturang. Nampak warga sekitaran Supiturang juga berhamburan keluar, membawa anak-anak mereka yang tadinya sempat terjadi gempa. Kosong masuk ke Mayo? Oh kak, tak melaku aku. Pas melaku. Sama. Lagi Ji. Oh kak Rusi. Ini torot berat. Ini torot. Mas sekali warga di kawasan Desa Supiturang. Nampak gempa juga menurut informasi beberapa warga yang berkomentar di laman Facebook kami, juga beberapa daerah juga terasa seperti di Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, dan juga di Pujon atau di Malang. Pak, namanya sinten Pak? Muhammad. Pak Muhammad. Pak Muhammad ini tadi kerasa gempa Pak? Oh kerasa. Kenceng Pak? Oke, kenceng. Bapak saat gempa tadi ada di mana Pak? Masih sholat. Di sholat.
Selasa. Nggih, tempat sholat. Berapa lama tadi, Pak? Berapa detik kira-kira, Pak? Nggih, lupa katanya. Pokoknya kalau tempat mantun sholat pahun kan. Terasa langsung. Nggih, kerasa. Langsung keluar rumah gitu, Pak? Nggih. Pak, sejak erupsi kemarin, apa sudah pernah merasakan gempa serupa, Pak, di sini, Pak? Sejak erupsi Sabtu kemarin, sempat gempa juga kayak gini nggak? Nggak ada. Baru ini, Pak, ya? Iya. Tinggalnya di Pronojiwo berarti, Pak? Di Supiturang? Di Supiturang. Makasih ya, Bang. Ya, punten, Demikian informasi terkini dapat kami sampaikan dari Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Malang. Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Surya Arema Purwanto melaporkan. Baik saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan reporter dari Surya Malang, ada Erwin di sana. Selamat siang, Erwin. Ya, selamat siang. Baik, Erwin, ini terkait dengan gempa yang terjadi dengan titiknya berada di... Ya, selamat siang. Ya, Erwin bisa mendengar suara saya? Ya, terdengar. Baik. Erwin, terkait dengan gempa yang terjadi di Jember ini, seperti apa yang dirasakan di Lumajang? Ya, terima kasih rekan Ratu Sejati di studio. Ya, saat ini saya melaporkan dampak gempa bumi yang terasa sampai di pos pantau Gunung Sawur, Kecamatan Candipuro, di Kabupaten Lumajang. Gempa berkekuatan 6,0 pada skala magnitudo tersebut cukup terasa di sisi pegunungan lereng Semeru. Tadi kami melaporkan bahwa sekitar 5 detik gempa tersebut terasa, sehingga membuat petugas-petugas yang ada di pos pantau Gunung Semeru ini berlarian dan menyelamatkan diri begitu. Namun ketika 5 detik setelah terasa tersebut, gempa sudah tidak mulai terasa, dan kemudian para petugas di pos pantau Semeru ini beraktivitas kembali begitu. Dan berdasarkan pantauan yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang sendiri, saat ini habis turun hujan, dan kemudian di wilayah Curah Kobokan terdapat laporan mengenai aliran lahar dingin yang saat ini menerjang wilayah tersebut, dan petugas memperingatkan kepada warga agar tidak mendekati wilayah zona merah terdampak Gunung Semeru begitu. Dan sampai saat ini kami belum dapat laporan bahwa gempa di Jember berakibat kerusakan atau tidak di wilayah Kabupaten Lumajang begitu. Masih belum ada laporan mengenai dampak kerusakan dari gempa yang ditimbulkan di wilayah Jember tersebut. Begitu rekan Ratu. Baik, kemudian Erwin, terkait dengan hubungan begitu, ini apakah antara gempa yang berada di Jember ini kemudian memiliki dampak tertentu terhadap Gunung Semeru itu sendiri? Erwin. Ya, kami masih menggali informasi dari Pusat Pengendalian Vulkanologi yang saat ini sedang berada di pos pantau Semeru. Namun yang jelas belum ada laporan kerusakan yang ditimbulkan oleh akibat gempa yang terjadi di Jember tersebut. Dan kami masih melakukan update informasi untuk mengetahui apakah ada dampak kerusakan antara gempa yang terjadi di Jember dengan erupsi yang berada di Gunung Semeru tersebut. Kami masih menggali informasinya. Begitu rekan Ratu. Erwin, ini tadi ada kabar yang menyebutkan BMKG mendapatkan ada 2 kali gempa susulan begitu setelah gempa 6,2 magnitudo. Ini apakah juga terasa begitu di sana? Halo, Erwin? Ya, halo, bisa diulang pertanyaannya? Baik. Erwin, ini terkait dengan gempa susulan. Tadi BMKG mencatat sudah ada 2 kali gempa susulan.
Halo? Ya, siap-siap. Baik, Erwin, terkait gempa susulan, tadi BMKG mencatat ada 2 kali gempa susulan. Apakah terasa di sana? Ya, untuk gempa susulan sendiri tidak terasa. Yang terasa adalah ketika gempa pertama kali terjadi pada 6,0 skala magnitudo tersebut di pos pantau Gunung Semeru yang terletak di lereng Gunung Semeru sendiri terasa sekitar 5 detik. Namun untuk gempa susulan yang terjadi 2 kali tersebut di sini tidak terasa, dan petugas-petugas yang ada di pos pantau Semeru melanjutkan aktivitas kembali seperti biasanya. Begitu rekan Ratu. Baik, terima kasih Erwin atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Saudara, gempa hari ini terjadi dengan pusatnya berada di perairan Jember, Jawa Timur sekitar pukul 13.07 waktu Indonesia Barat dan berkekuatan 6,2 magnitudo. Lokasi tepatnya berada di 10,75 derajat lintang selatan, 113,42 bujur timur di kedalaman 10 km. Kemudian saudara, melalui akun Twitter resminya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa yang terjadi tak berpotensi tsunami. Selain itu, BMKG juga memperingatkan warga agar waspada akan potensi gempa susulan. Dari pantauan saudara, warga di beberapa daerah yang berada di Jember merasakan gempa tersebut, seperti di Kecamatan Kaliwates, kemudian Temporojo, Mumbulsari, dan Sumbersari. Warga Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates bernama Anika mengaku merasakan gempa meski hanya berlangsung sebentar. Kemudian saudara, gempa yang terjadi baru saja di Jember, Jawa Timur bisa dirasakan di beberapa wilayah ini merupakan gempa tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa ini memiliki parameter update dengan magnitudo 6,0 magnitudo. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 10,70 derajat lintang selatan, 113,38 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 223 km arah selatan kota Jember, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Kemudian saudara, dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya deformasi atau patahan batuan di zona authorized. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan turun atau normal fault. Gempa bumi ini berdampak dan bisa dirasakan di beberapa wilayah seperti di Jember, di Gumukmas, Mataram, Kepanjen, dan Sumber Pucung dengan skala intensitas 3 mmi. Kemudian bisa juga dirasakan di Kuta dan Kuta Selatan dengan skala intensitas 2 hingga 3 mmi. Daerah Madiun, Ponorogo, Bantul, Yogyakarta, Sawahan, Klaten, Banyuwangi, dan Karangasem juga bisa merasakan gempa tersebut dengan intensitas 2 mmi. Hasil permodelan BMKG juga menunjukkan saudara bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami meski titiknya atau berpusat di perairan. Kemudian saudara, hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 2 aktivitas gempa bumi susulan. 2 gempa bumi susulan tersebut terjadi dengan kekuatan terbesar sebesar 4,6 magnitudo. Kemudian BMKG juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan menghindari dari bangunan yang retak atau rusak yang diakibatkan oleh gempa. Selain itu, BMKG juga mengimbau agar bangunan yang saat ini digunakan untuk tinggal begitu adalah bangunan yang cukup tahan gempa atau tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum kembali ke dalam rumah. Jadi jika Anda yang berada di Jember dan sekitarnya yang merasakan getaran gempa tersebut, sebaiknya untuk tidak kembali ke dalam rumah jika bangunan sudah menunjukkan retak-retak, saudara, demi keamanan diri sendiri dan keluarga. Seperti diketahui saudara, hari ini 6 Desember 2022 pukul 13.07 gempa terjadi
dengan titik gempa berada di perairan Jember, Jawa Timur dengan kekuatan 6,2 magnitudo. Hingga 13.30 waktu Indonesia Barat sudah ada 2 gempa susulan dengan kekuatan paling besar yakni 4,6 magnitudo. Jember ya? Jember. Oh, Jember 6,2. 6,2 loh, gila. Pantas berasa. Jember 6,2 ini. Ya, semua sudah lari keluar. Ini Gubernur Papua Barat. Jadi gimana Pak? Tadi Pak Ketua Bawaslu Papua Barat? Ya, jadi kita 1-2 jam di luar aja dulu. Ya. Bagaimana Anda punya perasaan tadi waktu gempa, Pak? Saya tidak merasa karena materinya terlalu berat, jadi mempengaruhi. Apa yang punya Jawa Barat? Aman. 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 Ini Jember. Jember 6 Jember. Jadi sudah. 30.000. 30.000 saya pakai Grab tunggu. Tidak. Dapatnya nyaman. Sama. Anak orang Nias. Nah, tapi ini bagus nih. Oke. Kita siaran langsung. Kalau berhasil tadi malam ini. Ah, Anda tidak boleh bilang berhasil Pak Ketua. Pak Ketua kan Belanda kan? Iya, tadi berhasil. Itu juga ada tanda pengaruh kamu. Ada tanda-tanda. Bu Haji, kenapa lemas? Saya tunggu beberapa SP3 sama Pak Ketua RI. Dia mau masuk sudah. Cak, bagaimana Cak? Kan enggak? Saya bilang biar SP3 saya sudah tidak mau masuk. Saya kalau ada usulan, tolong perkuat ya. Ini gempa ya, bukan apa. Bicara pencegahan ini ya. Jadi esensi pencegahan ya, esensi pencegahan. Ya, kata konkretnya ini. Yang tinggi itu tidak tentukan arah dengan ini. Kalau dia dari Jawa dia jalurnya balik. Niko, ayo pasukan di ini. Arahkan. Biar kan menghindar dari bawah gedung itu. Ikut ya. Oh dia luar. Kita ke Kuta. Lihat Tapi perubahan air laut. jangan lihat dulu perubahan. Oh iya, Pak tahu karena malam ini tsunami. Itu kami ya. Kalau Niko bilang begitu ya hati-hati tuh. Karena waktu itu mau kasih nomornya Jamin udah nggak ada. Iya. Jember berapa koma? Di atas Tinggal dulu nyantai gitu. Jadi Pak Ketua Sulteng tadi gimana perasaan? Iya, tadi goyang. Saya duduk di sampingnya Pak Korsip Malu. Selamat pagi, Saudara. Live Breaking News Tribunnews.com kembali menjumpai Anda bersama dengan saya, Mila Irda. Kami masih mengawal kasus pembunuhan Brigadir Yosua dan sidang kali ini juga masih berlangsung pada Selasa 6 Desember.
yang mana kali ini terdakwa utama yakni Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi, yang mana beberapa saksi yang dihadirkan merupakan terdakwa obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menghadirkan 10 orang saksi dalam persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Selasa ini. Saksi yang hadir diantaranya adalah Kepala Biro Pengamanan Internal atau Karopaminal Hendra Kurniawan, Kaden Biro Paminal Agus Nur Patria, Korpspri Kadif Propam Polri Cuk Putranto, kemudian mantan Wakaden B Biro Paminal Propam Polri Arif Rahman Arifin, dan PS Kasubag Riksa Bagat Etika Biro Watprov Baikuni Wibowo. Selain itu, saudara, jaksa juga akan menghadirkan Kepala Bagian Penegakan Hukum atau Kabag Gakum Provos Div Propam Susanto Haris, kemudian pemeriksa forensik muda Sub Bidang Komputer Forensik Polri, yakni Panji Zulfikar Sidik. Ada pula anggota Subbidang Senjata Api Balistik Metalurgi Forensik atau Subbid Senpi Balmetrov dan Pusat Laboratorium Forensik atau Puslab-For Bareskrim Polri Sopan Utomo. Kemudian saksi lain adalah Kepala Urusan Logistik Pelayanan Masyarakat Polri Linggom Parasian Siaahaan. Ada juga saksi lain yang akan dihadirkan, saudara, yakni JPU. Maksud saya adalah driver atau sopir dari Kepala Satuan Reserse Kriminal atau Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Ridwan Soplanit Audi Pratowo. Empat saksi. Yang pertama itu keterangan Daden bahwa tanggal 6 bulan 7 itu malam harinya kami mengantar anak kami ke sekolah TN. Tanggal 6 Juni paginya. Malamnya, Pak, sebelum acara ulang tahun. Oh, sebelum acara ulang tahun, oke. Kemudian itu acara surprise. Jadi yang lain nggak tahu, hanya saya dengan Yosua, karena saya mesen kue dan tumpeng ke Yosua. Oke, terus? Saya juga nggak tahu. Tanggal 7 kami balik itu bukan maghrib tapi sudah malam, Pak. Jam 20. Bukan maghrib tapi sudah malam, oke. Kemudian saya ingin menguruskan bahwa istri saya ini tidak punya ajudan. Mungkin sebutan mereka saja ajudan. Istri bintang 2 tidak boleh ada ajudan. Oke. Jadi hanya membantu mengurus rumah tangga dan menjadi driver pada saat kegiatan bayangkari. Oke. Istilah mereka ini. Oke. Kemudian untuk keterangan Romer, saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menggunakan sarung tangan turun dari kendaraan. Kemudian yang kedua, senjata yang jatuh itu bukan senjata HS, tapi senjata pribadi saya, Combat Wilson, yang mirip tadi disampaikan. Kemudian keterangan Romer juga bahwa pada saat masuk pintu utama kamar Duren 3 itu terbuka, saya sanggah karena saya masuk menjemput istri saya itu, saya membuka pintu kamar istri saya. Saudara Romer juga menyampaikan melewati tubuh korban Yosua itu tidak, Pak. Karena kami menghindari untuk istri saya melihat tubuh korban sehingga saya lewatkan mepet dengan TV waktu itu. Kan rumahnya memang kecil. Oke. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa patwal saya ini bukan bodoh amat, Pak, tapi memang dia tugasnya memang bawa motor aja udah sulit, Pak. Jadi nggak tahu kegiatan saya. Kemudian saya perlu juga sampaikan, Pak, bahwa kompleks Polri 46 itu adalah rumah dinas yang kami tinggali sejak 2015. Ya. Karena ajudan dan kru di rumah sudah bertambah, supaya nyaman kami pindah ke rumah mertua di Bangka. Sehingga itu nanti di Bangka lah kemudian kami tinggali sampai dengan pertengahan 2020. Itu waktu itu rumah Saguling belum jadi. Ada lagi? Kemudian setelah itu rumah Saguling jadi, kami pindah dan bertempat tinggal bersama istri dan anak-anak. Demikian. Itu saja. Terima kasih. Nanti saudara mempunyai kesempatan yang lebih untuk menjelaskan. Ya, apa? Saya ketemu dengan ajudan saya ini, Pak.
saya ingin menyampaikan permohonan maaf ke mereka. Oke, silakan. Karena saya sudah menganggap mereka sebagai anak-anak saya, Pak. Tapi karena ada peristiwa ini kemudian mereka harus diproses, kemudian si Yogi harus membatalkan pernikahannya. Ini saya sampaikan permintaan maaf ke anak-anak saya ini sehingga saya tahu ini peristiwa yang harus mereka hadapi. Oke, silakan. Saudara Putri Chandra, bagaimana terhadap keterangan 4 orang saksi ini? Apakah benar semua atau benar sebagian, salah sebagian, atau salah semua? Mohon izin yang mulia, sedikit ada yang saya tegaskan di sini. Oke, silakan. Untuk kesaksian dari saudara Romer, bahwa saya tidak melihat tubuh korban Joshua, seperti yang disampaikan oleh saudara Romer, karena pada saat Pak Ferdi Sambo menjemput saya di kamar, Pak Ferdi Sambo itu merangkul saya dan tangannya menutupi kepala saya. Untuk yang kedua, untuk saudara Romer dan saudara Daden, bahwa Joshua bukan ajudan saya, tetapi ajudan Bapak Ferdi Sambo yang diperbantukan untuk atau sebagai driver saya untuk membawa mobil pada saat saya kegiatan di luar atau kegiatan Bayangkari, dan saya juga dibantu dalam. Ya, saudara, kami masih menunggu jalannya persidangan yang agendanya akan dimulai segera pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan saat ini baik itu saksi maupun terdakwa yakni Ferdi Sambo maupun Putri Chandrawati juga belum tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun kita akan mengulas terlebih dahulu jalannya persidangan yang digelar kemarin. Ini adalah dengan saksi Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal dengan terdakwa Barada Eliezer. Hakim Ketua kemarin sempat kesal dengan cerita terdakwa Kuat Ma'ruf yang mengaku tak melihat Ferdi Sambo menembak Brigadir Yosua. Hal ini terjadi saat sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 5 Desember. Dalam kesaksiannya, Kuat Ma'ruf diketahui sempat diminta mengaku apakah dirinya melihat saat eksekusi berlangsung. Hanya saja kala itu Kuat Ma'ruf mengatakan dirinya tak melihat Ferdi Sambo kala diduga menembak Yosua lantaran jaraknya yang cukup jauh. Ia mengatakan bahwa kala itu hanya melihat adanya eksekusi yang dilakukan oleh Barada Richard Eliezer. Oh, ternyata Bapak maju ke depan, tembak-tembak tembok. Tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Setelah tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Romer masuk. Sebentar. Siapa? Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat Bapak menembak Joshua. Nah, bahasa kamu sama, Mariki. Iya kan? Itu tidak yang melihat, tidak tahu, tidak dengar. Begini yang mulia. Kalau posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma ngeliat kakinya kalau dari tempat saya. Karena kan samping tangga. Saudara bilang tadi saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, nggak jauh sama Ricky saya itu. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Ricky itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu yang mulia. Nah, terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin kan saya udah ketutupan, tinggal ngeliat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan, pertanyaan saya sederhana, kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Sama dengan yang disampaikan Ricky tadi. Saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Inilah yang gue bilang, kalian sudah merencanakan dari awal. Iya kan? Saya mengalami yang mulia di situ yang mulia. Iya, terserah ke saudara, saya bilang gitu. Faktanya pada saat setelah penembakan saudara ditanya sama anggota Polres Jakarta Selatan, saudara bisa menjawab dengan tuntas apa skenario itu. Kan begitu? Kalau yang jujur,
saya tidak pernah diinterogasi di dalam rumah. Kemudian saudara dibawa ke provos. Betul. Dan saudara ditanya dipisah satu-satu. Betul? Dipisah, betul. Dan saudara bisa menjawab skenario itu? Tidak. Awalnya karena saya belum ada apa-apa, saya sudah jawab yang semuanya. Tapi baru separuh Pak Sambo datang. Itu kertasnya itu disobek-sobek. Siapa saudara meriksa? Saya tidak kenal, yang jelas propos. Siapa provosnya? Biar kita panggil sekarang. Benar nggak keterangan saudara ini? Baik, bagus dipanggil yang mulia. Ya, siapa namanya? Saya tidak kenal. Gimana saudara ini? Hah? Bagaimana saudara? Siapa yang saudara itu? Saya tidak kenal yang meriksa saya. Lah iya. Kalau saudara sudah membuat keterangan seperti itu di awal, ceritanya nggak seperti ini. Paham saudara? Tidak akan ada 95 polisi yang akan disidang kode etik. Oh, ternyata Bapak maju ke depan. Maju ke depan, tembak-tembak tembok. Tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Setelah tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Dalam sidang pada Senin kemarin, terdakwa Kuat Ma'ruf juga bersaksi soal melihat adanya Brigadir Yosua yang disebutnya mengendap-endap untuk naik ke kamar Putri Chandrawati. Keterangan ini disampaikan oleh Kuat Ma'ruf dalam sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 5 Desember kemarin. Kuat Ma'ruf mengaku sempat membuntuti Brigadir Yosua sampai akhirnya menaruh curiga dan meminta saksi Susi untuk mengecek kondisi dari Putri Chandrawati. Diakui Kuat Ma'ruf juga bahwa saat itu Brigadir Yosua sempat membanting pintu dan mengendap dari tangga atas rumah yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Orang ngintip-ngintip gitu, jadi saya kagetin waktu itu. Saya gedor kacanya, weh. Saya kagetin malah takut, malah lari. Lari ke arah dapur, buka pintu, tembus garasi. Saya kan ada di teras. Garasi kan langsung tembus teras, ketemu saya langsung terbalik. Putar balik, lari lagi. Masuk ke dalam rumah, baru saya kejar ini ada apa kan gitu. Saya pas masuk justru udah buka pintu ruang tamu, udah keluar. Karena saya lihat posisi Joshua dari atas, saya rada curiga. Saya manggil Susi, Sus coba tolong lihat ibu, coba cek ibu gitu. Setelah Susi naik, Susi baru teriak-teriak. Pertama yang saya dengar Susi nangis, ibu-ibu, baru manggil saya. Setelah saya naik ke atas, saya cuma melihat ibu antara setengah tidur lah karena kepalanya masih di ember baju motor waktu itu. Yang saya lihat menangis tapi gak ada suaranya, tapi pada Susi nangis kenceng sekali di situ. Saya sempat ayo angkat ini ibu kenapa, saya bilang gitu, tapi Susi masih menangis. Saya udah sempat pegang kakinya waktu itu. Kalau saya ngangkat sendiri kan gak mungkin bisa, badan ibu ada gede Pak. Ayo Sus, kata Susi malah nangis-nangis. Saya baru pegang kakinya, buruan ini kakinya udah dingin banget, saya bilang begitu ke Susi. Besar mana beratnya, beratnya saudara Putri dengan berat saudara? Kayaknya beratan saya Pak. Oh, berat saudara. Tinggal ibu gitu Pak. Ya kan tadi saudara mengatakan bahwa saya kalau ngangkat sendiri nggak mampu kan? Iya, gitu. nggak mampu kayaknya. Nah, sementara Susi kan kemarin kecil. Kalau Susi kan dipeluk begini saya badan. Oh, oke. Lanjut. Setelah itu saya baru ngomong ke Susi begitu, ini Joshua naik lagi ke atas, tapi posisinya udah nangis. Siapa? Joshua? Joshua naik ke atas, jadi saya kan posisinya depan pintu kaca itu yang tadi. Joshua itu baru mengkol, baru separoh, belum full ke atas, nyender di tembok. Om kakaknya gini-gini, saya bisa jelaskan Om, saya bisa jelaskan. Akhirnya saya nggak jadi ngangkat ibu karena nunggu Susi lama. Saya samperin Joshua, Om, ibu kamu apain? Joshua malah lari.
turun lagi sambil nangis ke arah dapur. Ke arah dapur, saya ngeliat ada pisau di situ di atas apel. Saya ambil pisau. Joshua setelah itu buka pintu kamar susi ke garasi. Saya kantongin itu pisau, saya balik lagi, saya nggak kejar Joshua. Baru saya tolongin ibu. Setelah saya tolongin ibu ke atas, saya angkat, posisi dipeluk begini sama Susi, saya nahan dari belakang, sempat didudukin sama Susi kan. Ibu belum ada, masih nggak ngomong apa-apa. Susi benerin bantal, baru sama Susi dipegang, ditidurkan gitu Pak. Ibu masih diem waktu itu. Setelah ibu melek, ibu langsung menangis. Ibu menangis langsung kayak ketakutan seperti itu. HP mana, HP mana, HP mana Riki, waktu itu ngomong begitu. Saya tanya, ibu langsung ketakutan. Jangan tinggalin ibu, ngomong gitu. Saya sempat nanya ke ibu, ada apa Bu? Saya bilang gitu kan. Joshua sadis sekali sama ibu, Joshua sadis sekali. Terus sambil nangis ngomong kayak gitu. Mana HP, saya kasihkan HP ibu yang ada di kasur. Ibu megang HP tapi gemeteran tangannya ibu. Ini telepon Riki. Saya ambil lagi HP-nya ibu. Saya baru nyari nama Riki, baru R itu. Ini apa? Almarhum Joshua manggil saya lagi. Saya dengar. Om, posisinya masih nangis. Saya kasihkan lagi situ ke ibu. Saya turun. Saya tanyakan lagi, udah dekat saya tanyakan lagi. Om, saya bilang gitu, ibu lu apain? Akhirnya saya ngomong begitu, dia lari lagi. Akhirnya saya teriak, udah kamu jelasin aja ke Riki deh kalau begini. Saya bilang gitu. Terus saya tetap lari ke arah keluar Pak, yang mulia. Setelah itu saya naik lagi ke atas. Mungkin ibu udah selesai telepon Riki kali, nangis, jangan tinggalin ibu, jangan tinggalin ibu. Selalu ngomong begitu. Joshua sadis sekali waktu itu. Joshua yang menangis di situ. Terus saya bilang, Bu, lapor bapak Bu. Saya bilang begitu kan, karena di rumah nggak ada bapak waktu itu. Saya bilang, Bu, lapor bapak. Ibu masih menangis. Setelah itu saya suruh Susi, kamu tutup aja pintu semua. Saya bilang begitu ke ibu, ke Susi, tutup aja pintu semua. Saya tunggu di tangga, saya gitu aja. Saya duduk di tangga, tapi Joshua nggak datang. Yang datang Om Riki sama Om Richard. Terus setelah Om Riki datang, pertama, Om ini ada apa? Begitu. Saya waktu itu cuma orang ngintip gitu, jadi saya kagetin waktu itu. Saya gedor kacanya, saya kagetin, malah takut, malah lari ke arah dapur, buka pintu. Tak hanya Kuat Ma'ruf, terdakwa Riki Rizal juga hadir sebagai saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Barada Richard Eliezer. Dalam sidang tersebut, Riki Rizal sempat diminta memberitakan ulang detik-detik eksekusi terhadap Brigadir Yosua yang dilakukan oleh Richard Eliezer. Hal ini dilakukan pada sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua pada Senin 5 Desember kemarin. Dalam penjelasannya, Riki Rizal juga turut meminta Baradae untuk ikut berdiri di hadapan hakim dan menjelaskan apa yang terjadi saat eksekusi berlangsung. Yang saat itu saya tahu ke depan, saya saksi Baradae, saya mau lihat yang posisi berdirinya. Coba cat, lihat ini, lihat posisi, kasih lihat. Gimana? Kamu jangan ini, coba kamu posisinya di mana? Kamu jangan atur klien saya. Di mana? Di situ. Jaraknya berapa lama? Jaraknya segini. Oke. Jaraknya segini. Dekat sekali. Oke. Udah, makasih.
Jadi saudara saksi tidak bisa mendengar kokang senjata? Tidak mendengar? Tidak mendengar, Pak. Tadi woi tembak juga dengar? Gimana, Pak? Woi tembak nggak dengar? Tidak. Mohon izin majelis, boleh nggak kita kokang senjata biar kedengaran? Tidak bisa. Biarkan majelis yang menilai. Siap majelis. Kan soalnya ada alat bukti. Oke, sudah majelis. Kemudian yang saat itu saya tahu ke depan. Sudah saksi beragai. Saya mau lihat. Yang posisi berdirinya. Coba cat. Lihat ini, lihat. Posisi kasih lihat. Di mana? Kamu jangan ini. Coba, kamu posisinya di mana? Kamu jangan atur klien saya. Di mana? Di situ. Jaraknya berapa lama? Jaraknya segini. Oke. Jaraknya segini. Dekat sekali. Oke. Sudah, makasih. Jadi saudara saksi tidak bisa mendengar kokang senjata. Mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini adalah kondisi terkini dari ruang persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Saudara, dengan terdakwa Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambo. Tampak saat ini sejumlah pihak masih bersiap, namun terdakwa Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambo juga memang diketahui belum tampak dalam persidangan yang digelar dengan agenda pemeriksaan saksi hari ini. Tercatat bahwa nantinya akan ada beberapa saksi yang hadir, ya ini yang Anda saksikan, ini adalah Febri Diansyah, tim kuasa hukum dari Putri Chandrawati yang mengenakan setelan batik, baru saja memakai jas untuk bertugas pada pengadilan hari ini, Saudara. Nantinya masih akan kami tampilkan pada Anda bagaimana jalannya persidangan yang rencananya dimulai sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun yang bisa kami informasikan bahwa nantinya persidangan akan menghadirkan beberapa saksi, yang mana di antara saksi-saksi yang akan hadir adalah mereka yang merupakan terdakwa juga dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan, yakni ex-Karo Paminal Hendra Kurniawan, kemudian ada Kaden Abiro Paminal Agus Nurpatria, ada pula Cok Putranto, ini mantan Korspri Kadif Propam Polri, kemudian Arif Rahman Arifin yang merupakan mantan Wakaden B Biro Paminal Propam Polri, ada pula Baikuni Wibowo, ini merupakan mantan PS Kasubag Riksa Bagat Etika Biro Watprov di Propam Polri yang akan hadir dalam persidangan hari ini. Selain itu ada juga beberapa saksi yang akan dihadirkan, yang mana total dari informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya ada setidaknya 10 saksi yang akan dihadirkan.
Saudara terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Ricky Rizal, sempat dicecar pertanyaan oleh hakim terkait apakah rencana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat sudah direncanakan oleh Verdi Sambo dan Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Ricky Rizal pun kemudian menjawab dalam persidangan yang digelar pada Senin, 5 Desember kemarin. Dalam pengakuannya, Ricky Rizal tak banyak menjawab terkait benar tidaknya rencana pembunuhan tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa saat itu ia memang mengetahui ada rencana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, namun tak benar-benar tahu di mana lokasi eksekusi yang akan dilakukan Verdi Sambo terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Tadi saudara ditanya sama anggota majelis. Yang mulia. Sudah sering saudara dikasih uang 500 juta? Kalau sampai nominal 500 juta belum pernah. Belum pernah, tapi buktinya di dalam rekening saudara ada 600 juta. Itu untuk operasional yang bukan untuk saya pribadi yang mulia. Kalau saudara merasa tidak pernah dikasih 100 juta, harusnya saudara dari awal kan sudah tahu untuk apa. Seperti yang saya sampaikan tadi yang mulia. Saudara hanya bertugas di lantas saja? Selama ini di lantas yang mulia. Nggak pernah di reskrim? Tidak pernah. Ya. Saya bingung, apakah di lantas itu memang nggak punya naluri ya? Masa orang ngejar pakai pisau itu nggak dianggap masalah biasa? Ya, atau memang kalian sebenarnya sudah merencanakan ini semenjak di Magelang? Siap, tidak ada yang mulia. Hah? Tidak ada yang mulia. Bahkan kami tidak tahu kejadian yang sebenarnya di Magelang. Semuanya juga ngomong gini loh, saya sampaikan ke saudara ya, kami nggak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena banyak alat bukti lain, ya kan, yang bisa menunjukkan kesalahan saudara. Coba buka CCTV-nya dulu. Ini di kamera ini, yang dari penyidik. Terdakwa kuat dengan saudara Putri naik dan masuk ke dalam lift itu pukul 15.00 detiknya 13. Kemudian saudara Eliezer sedang PCR, dan pada pukul 15.42 saudara kan tadi cerita, saudara dipanggil saudara Verdi Sambo melalui apa? HT ya, melalui HT. Ini saudara naik ke atas tuh pukul 15.42.56 waktu CCTV-nya. Siap. Kemudian saudara turun dari lift 53.42. Artinya di atas pada saat saudara naik itu ada terdakwa Verdi Sambo, ada terdakwa Putri Chandrawati, dan ada terdakwa kuat. Pada saat saudara naik. Ini berdasarkan CCTV semua. Siap ya, mulia. Ya. Saudara tadi mengatakan hanya ketemu dengan Verdi Sambo, itu masalah saudara, saya nggak tahu. Siap. Yang saya pengen tahu, yang cerita saudara yang agak aneh itu, perencana yang saudara mengatakan saudara suruh nembak. Dari situ kan saudara Verdi Sambo sudah merencanakan hendak membunuh Yosua kan. Sementara saudara menolak. Siap. Ya kan? Benar bukan? Jadi waktu itu Bapak menanyakan mau panggil Yosua. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia gitu ya. Faktanya yang terjadi apakah benar kemudian bicara? Kan tidak. Jadi selama ini yang mulia, kebiasaan kami selama ini tidak pernah sekalipun ajudan, setahu saya, tiba-tiba digampar
sebelum ditanya dulu apa salahnya yang mulia. Faktanya seperti itu yang mulia, yang sebelum-sebelum yang mulia. Enggak, faktanya yang terjadi pada saat di Duren 3. Waktu itu saya sempat melihat kan Bapak seperti ini. Terus Joshua itu apa Pak? Ada apa Pak? Gitu aja Pak yang mulia. Kemudian saudara Richard disuruh tembak, kan begitu? Siap. Benar kan? Waktu itu Pak Ferdi Sambo saya dengarnya cuma jongkok. Kemudian saudara Richard suruh menembak Bapak. Disuruh nembak. Saya tidak mendengar yang Kita tidak mendengar. Siap. Terserah saudara lah. Siap. Iya kan? Saudara ada di situ. Siap. Di dalam CCTV itu nampak sekali kalian bertiga di luar. Pada saat sebelum Ferdi Sambo datang, kalian bertiga, saudara, terdakwa, Kuat, dan korban itu ada di luar. Sampai kemudian saudara mengantarkan Joshua ke dalam. Itu ada semua CCTV yang nampak dari Duren 3. Siap yang mulia. Artinya apa? Saudara memang sudah dipersiapkan bersama Kuat untuk menghadapkan korban ini ke depan Ferdi Sambo untuk dilaksanakan eksekusi, kan begitu? Kan dari tadi kan saudara mengatakan perencanaan disuruh nembak nggak mau, kan begitu kan? Siap yang mulia. Iya nggak? Siap. Saudara terus diperintahkan untuk membawa Joshua ke dalam, kan menghalangi, artinya saudara mengawal. Dipanggil, kami berdua dipanggil yang mulia, bukan diperintahkan untuk membawa Joshua ke dalam yang mulia. Saudara dipanggil berdua, tapi ada terdakwa, ada korban kan? Tadi Ya saudara, ini adalah bagaimana kondisi terkini di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang Anda saksikan ini terdakwa Ferdi Sambo sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdi Sambo sudah memasuki ruang persidangan dan tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa Ferdi Sambo tiba sekira pukul 9:40 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian saat ini yang Anda saksikan ini adalah terdakwa Putri Chandrawati yang tampak baru saja masuk dan tiba memasuki ruang persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putri Chandrawati tampak mengenakan setelan kemeja berwarna putih, baru saja melepas rompi tahanan dengan setelan celana berwarna hitam. Saudara, tampak Putri Chandrawati ini menguci rambutnya, tidak seperti persidangan-persidangan yang sebelumnya dilakukan. Putri Chandrawati baru saja masuk ke ruang persidangan dan tampak berbeda saudara. Biasanya ketika Putri Chandrawati masuk ke dalam ruang persidangan bersama dengan Ferdi Sambo, ini Putri Chandrawati entah bersaliman atau mungkin dicium oleh Ferdi Sambo, namun dalam persidangan kali ini tampak Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo tidak banyak melakukan interaksi, begitu hanya saja Ferdi Sambo tadi sempat memegang tangan dari Putri Chandrawati dan dipersilahkan untuk duduk di sampingnya jelang persidangan yang akan dimulai rencananya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami masih sama-sama menunggu jalannya persidangan saudara dengan terdakwa Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambo, yang mana ada setidaknya 10 saksi yang hari ini akan dihadirkan. Dan dari 10 saksi itu, 5 diantaranya merupakan terdakwa dalam kasus pembunuhan atau terdakwa obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat.
Dari ruang persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Saudara, ini terdakwa Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo sudah sama-sama tiba di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menunggu dimulainya persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi. Ya, Putri Chandrawati tampak sedang berbincang dengan Ferdy Sambo saat ini sambil menunggu jalannya persidangan, Saudara, yang belum dimulai dan rencananya akan dimulai sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini yang Anda lihat ini adalah saksi-saksi yang rencananya akan memberikan keterangan dalam persidangan hari ini. Dari keterangan jaksa penuntut umum, rencananya hari ini menghadirkan setidaknya 10 saksi, yang mana diantaranya merupakan terdakwa dalam kasus obstruction of justice, kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, diantaranya adalah ex-Karo Paminal, Divpropam Polri, Hendra Kurniawan, kemudian ex-Kaden Albiro Paminal, Agus Nurpatria, kemudian ex-Korpri Kadif Propam Polri, ada Jok Putranto, lalu ex-Wakaden B Biro Paminal Propam Polri, Arif Rahman Arifin, kemudian ada ex-PS Kasubag Riksa Bagak Etika, Biro Watprof Baikuni Wibowo, yang rencananya akan hadir dalam persidangan hari ini, Saudara. Tidak hanya itu, jaksa juga akan menghadirkan Kepala Bagian Penegakan Hukum atau Kabag Gakum, Provos Divpropam Susanto Haris, kemudian pemeriksa forensik muda Subbidang Komputer Forensik Polri Panji Zulfikar Sidik, kemudian ada pula anggota Subbidang Senjata Api Balistik Metalurgi Forensik atau Subit Senpi Balmedfor yang juga akan dihadirkan. Ada pula Pusat Kepala Urusan Logistik Pelayanan Masyarakat Polri Linggom Parasian Siahaan yang juga akan dihadirkan sebagai saksi. Lalu jaksa penuntut umum juga akan menghadirkan driver atau sopir dari Kepala Satuan Reserse Kriminal atau Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ridwan Soplanit, yakni Audi Pratowo. Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan saksi dan memang beberapa hari kemarin agenda persidangan terkait kasus pembunuhan Brigadir J memang difokuskan pada keterangan saksi-saksi yang juga terdakwa dalam kasus ini. Seperti sebelumnya, pada Senin kemarin dengan terdakwa Barada Richard Eliezer, saksi yang dihadirkan merupakan Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Kemudian pada 30 Desember lalu ini Barada Richard Eliezer hadir sebagai saksi dengan terdakwa yakni Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dari ruang persidangan kita kembali menyaksikan, Saudara, ini adalah kondisi terkini di ruang persidangan jelang jalannya sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Dalam sidang lanjutan yang akan digelar kali ini ada setidaknya 10 orang saksi yang akan dihadirkan, yang mana beberapa diantaranya merupakan mereka yang juga terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, yakni terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Tercatat ini merupakan kali pertama seusai kasus ini bergulir, nantinya para terdakwa obstruction of justice ini akan berhadapan langsung atau akan bertemu langsung dengan Ferdy Sambo seusai kasus Brigadir Yosua dan juga seusai para terdakwa ini disidangkan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas perintangan penyidikan dan penghilangan barang bukti dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Di antara saksi yang akan hadir, Saudara, adalah ex-Karo Paminal Divpropam Polri, Hendra Kurniawan, kemudian ex-Kaden Albiro Paminal Agus Nurpatria, dan sebagainya. Ya, ini hakim baru saja memasuki ruang persidangan, yang mana artinya sidang sebentar lagi juga akan dimulai dengan agenda pemeriksaan. Sidang perkara nomor 796 atas nama terdakwa Ferdy Sambo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Ferdy Sambo sehat hari ini? Sehat ya. Silakan pindah di samping tempat duduk penasihat hukum.
Sidang perkara nomor 797 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Putri, sehat hari ini? Ya, silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Silakan dipanggil saksi-saksinya, saudara jaksa penuntut umum. Saksi setianya 15, yang hadir 11. Ya. Silakan duduk, silakan duduk. Dipanggil semuanya. Lagi meluncur dari tahanan. Mas, udah diperbaiki? Hah? Coba dicek dulu. Teddy Rohendi ada? Tidak ada. Endra Budi Argana? Tidak ada. Audi Pratowo? Tempat tanggal lahir Jakarta 31 Desember tahun 96, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Polri, pendidikan terakhir SLTA, alamat Komplek Hubat, Jalan Anggur nomor 19, RT 4 RW 3, Tapos, Kota Depok. Betul? Siap, betul yang Kenal mulia. dengan para terdakwa? Siap, tidak kenal yang mulia. Tidak ada hubungan keluarga? Siap, tidak ada yang mulia. Silakan saudara pindah ke belakang, duduknya di tempat belakangnya, ditinggal itunya. Saudara Cuk Putranto SIK.
umur 38 tahun, lahir di Toraja, tanggal 7 Maret tahun 84, agama Islam, pendidikan S1, PTIK, pekerjaan anggota Polri, alamat Jalan Pengadegan Selatan Raya, nomor 10, Pancoran, Jakarta Selatan. Betul? Kenal dengan para terdakwa? Ada hubungan keluarga? Linggom Parasian Siaan. Siap, Yang Mulia. Umur 47 tahun, tempat tanggal lahir Tanjung Balai, tanggal 23 September tahun 74, agama Kristen, keluarga negaraan Indonesia, pekerjaan Polri, pendidikan terakhir S2 Magister Hukum, alamat Pura Cinere Hijau, Blok B2 nomor 22, Kota Depok. Betul? Siap, betul, Yang Mulia. Kenal dengan para terdakwa? Siap, tidak, Yang Mulia. Tidak ada hubungan keluarga ya? Siap, tidak. Saudara Baikuni Wibowo, umur 37 tahun, lahir di Pontianak, tanggal 18 Februari tahun 85, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Polri, alamat Komplek Polri, Pengadegan Blok 1, Blok T nomor 25. Benar? Ada hubungan keluarga? Kenal dengan para terdakwa? Ada hubungan keluarga? Ada hubungan keluarga dengan mereka? Tidak ada ya. Saudara Arif Rahman Arifin, umur 42 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 23 Juni tahun 80, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Polri, alamat Guru Alif nomor 20, Duren 3, Jakarta Selatan. Kenal dengan para terdakwa? Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Agus Nurpatria Adi Purnama, SIK, umur 48 tahun, tempat tanggal lahir Bogor, 6 Agustus tahun 74, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan anggota Polri, pendidikan terakhir SMA, alamat Perum Cibubur, Country Block Pine Forest 1 nomor 23, Cikeas, Bogor. Betul? Kenal dengan para terdakwa? Ada hubungan keluarga? Panji Zulfikar Sidik, Sopan Utomo? Tidak ada ya. Tony Ridho Nugroho, Arianto, Harun Yuni Aprin, Sugeng Putut Wicaksono, Agus Saripul Hidayat, belum datang juga. Susanto Haris, laki-laki, tempat tanggal lahir Lampung, 12 Februari tahun 71, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan anggota Polri, pendidikan S2, alamat Komplek Monaco, Kota Wisata, Blok W nomor 18, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kenal dengan para terdakwa? Ada hubungan keluarga? Arif tadi sudah saya panggil ya? Arif Rahman Hakim? Belum. Sudah ya? Sudah. Tony? Belum datang. Tidak ada ya? Belum. Sama Ari Cahyati. Belum datang, Beni Ali. Oh, ada Pak. Brigjen Pol Beni Ali SIK, alam tempat tanggal lahir Tanjung Karang, Enggal Bandar Lampung, umur 54 tahun, tanggal 27 September tahun 68, jenis kelamin laki-laki, alamat di Propam Mabes Polri, Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan S1. Betul? Kenal dengan para terdakwa? Ada hubungan keluarga? Ari Cahya Nugraha, SIK, tempat tanggal lahir Yogyakarta, umur 40 tahun, tanggal 24 Juni tahun 82, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Asrama Polisi B10 RT 16 RW 1, Pejaten Pasar Minggu, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan S1. Betul? Kenal dengan para terdakwa? Ada hubungan keluarga? Siapa yang belum saya panggil?
Boleh saya pinjam identitasnya? Tidak ada, saudara jaksa. Boleh dicarikan identitas mereka biar saya baca? Tolong. Hendra Kurniawan SIK, tempat tanggal lahir Bandung 16 Maret tahun 74, agama Kristen, pendidikan jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Polri, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Bangka 2G nomor 3, Mampang Perapatan. Kenal dengan para terdakwa? Ada hubungan keluarga? Yang dua lainnya masih bawa ada identitas? Siapa yang belum saya itu? Cuman saudara saja. Ada bawa KTP? Nama saudara? Hah? Irfan Widiatno, SHSIK, tempat tanggal lahir Depok, tanggal 20 Agustus tahun 86, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Komplek Polri, Ragunan, Jalan Q nomor 40, Ragunan, Jakarta Selatan, agama Islam, pendidikan pekerjaan Polri, pendidikan S1. Betul? Betul yang mulia. Ada hubungan keluarga, kenal dengan para terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Baik, silakan berdiri dulu yang beragama Muslim untuk diambil sumpahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Silakan. Saya berjanji sebagai saksi Mau dikembalikan. akan memberikan keterangan yang benar, tidak baik daripada yang sebenar-benarnya. Tuhan menolong saya. Saudara Hendra tolong duduk di depan di samping saudara Susanto Haris. Baik. Saudara Cuk Putranto, tolong bergeser saudara dengan Cuk Putranto. Saudara Susanto Haris silahkan duduk di belakang. Tolong saudara Agus Nurpatria silahkan di depan. Baik, saudara penasihat hukum dan saudara penuntut umum, kita periksa bersama-sama ya perkara ini, saksinya ya. Baik, saudara Agus Nurpatria.
Ya, sidang. Ya, saudara, sidang dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua hari ini dengan terdakwa Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo sampai saat ini masih berlangsung. Namun memang seperti yang disampaikan oleh hakim, karena sidang hari ini digelar dengan tidak dinyalakan audionya, hanya saja kita bisa menampilkan tampilan kondisi terkini atau tampilan video tersebut, saudara. Sidang hari ini yang bisa kami informasikan bahwa ada 10 orang saksi yang rencananya dihadirkan, yang mana 5 diantaranya merupakan terdakwa dalam kasus obstruction of justice, dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Di antaranya saksi yang hadir adalah ex-Karo Paminal Divpropam Polri Hendra Kurniawan, kemudian Kaden Abiro Paminal Agus Nurpatria, kemudian Korspri Kadivpropam Polri Cuk Putranto, kemudian mantan Wakaden Biro Paminal Propam Polri Arif Rahman Arifin, kemudian PS Kasubag Riksa Bagak Etika Biro Watprof Baikuni Wibowo. Kemudian jaksa juga akan menghadirkan hari ini dalam persidangan adalah Kabag Gakum Provos Divpropam Susanto Haris, kemudian pemeriksa forensik muda Subbidang Komputer Forensik Polri Panji Zulfikar Sidik. Ada pula anggota Subbidang Senjata Api Balistik Metalurgi Forensik Subdit Senpi Balmedfor pada Pusat Laboratorium Forensik Puslab for Bareskrim Polri Sopan Utomo, kemudian Kepala Urusan Logistik Pelayanan Masyarakat Polri Lingkom Parasian Siahaan. Saksi lain yang juga dihadirkan adalah driver atau sopir dari Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ridwan Soplanit, yakni Audi Pratowo. Saat ini yang sedang menjalani persidangan, saudara, tengah dimintai keterangan sebagai saksi adalah Agus Nurpatria, yang mana di sampingnya merupakan Hendra Kurniawan, ex-Karo Paminal Divpropam Polri yang merupakan terdakwa kasus obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Romer, karena pada saat Pak Verdi Sambo Ternyata Bapak maju ke depan. Maju ke depan. Yosua dengan terdakwa Verdi Sambo Forensik Polri Panji Zulfikar Sidik. Kemudian ada pula korban ini. Ya, saudara, ini adalah bagaimana kondisi terkini di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang Anda saksikan ini terdakwa Verdi Sambo sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Verdi Sambo sudah memasuki ruang persidangan dan tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa Verdi Sambo tiba sekira pukul 9:40 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian saat ini yang Anda saksikan ini adalah terdakwa Putri Chandrawati yang tampak baru saja masuk dan tadi sempat memegang tangan dari Putri Chandrawati dan dipersilahkan untuk duduk di sampingnya jelang persidangan yang akan dimulai rencananya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami masih sama-sama menunggu jalannya persidangan, saudara, dengan terdakwa Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo, yang mana ada setidaknya 10 saksi yang hari ini akan dihadirkan. Dan dari 10 saksi itu, 5 diantaranya merupakan terdakwa dalam kasus pembunuhan atau terdakwa obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat.
Dari ruang persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Saudara, ini terdakwa Putri Chandrawati dan Verdi Sambo sudah sama-sama tiba di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menunggu dimulainya persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi. Ya, Putri Chandrawati tampak sedang berbincang dengan Verdi Sambo saat ini sambil menunggu jalannya persidangan, Saudara, yang belum dimulai dan ya, Saudara, sidang dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua hari ini dengan terdakwa Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo sampai saat ini masih berlangsung. Namun memang seperti yang disampaikan oleh hakim, karena sidang hari ini digelar dengan tidak dinyalakan audionya, hanya saja kita bisa menampilkan tampilan kondisi terkini atau tampilan video tersebut, Saudara. Sidang hari ini yang bisa kami informasikan bahwa ada 10 orang saksi yang rencananya dihadirkan, yang mana 5 diantaranya merupakan terdakwa dalam kasus obstruction of justice, dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Di antaranya saksi yang hadir adalah ex-Karo Paminal Divpropam Polri Hendra Kurniawan, kemudian Kaden Abiro Paminal Agus Nurpatria, kemudian Korspri Kadivpropam Polri Cuk Putranto, kemudian mantan Wakaden Biro Paminal Propam Polri Arif Rahman Arifin, kemudian PS Kasubag Riksa Bagat Etika Biro Watprof Baikuni Wibowo. Kemudian jaksa juga akan menghadirkan hari ini dalam persidangan adalah Kabag Gakum Provos Divpropam Susanto Haris, kemudian pemeriksa forensik muda Subbidang Komputer Forensik Polri Panji Zulfikar Sidik. Ada pula anggota Subbidang Senjata Api Balistik Metalurgi Forensik Subdit Senpi Balmedfor pada Pusat Laboratorium Forensik Puslab For Bareskrim Polri Sopan Utomo, kemudian Kepala Urusan Logistik Pelayanan Masyarakat Polri Lingkom Parasian Siahaan. Saksi lain yang juga dihadirkan adalah driver atau sopir dari Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ridwan Soplanit, yakni Audi Pratowo. Saat ini yang sedang menjalani persidangan, Saudara, tengah dimintai keterangan sebagai saksi adalah Agus Nurpatria, yang mana di sampingnya merupakan Hendra Kurniawan, ex-Karo Paminal Divpropam Polri yang merupakan terdakwa kasus obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ya, sidang
tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Setelah tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Romer masuk. Sebentar. Siapa? Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat Bapak menembak Joshua. Nah, bahasa kamu sama, Mariki. Iya kan? Itu tidak yang saya melihat, tidak tahu, tidak dengar. Begini yang mulia, kalau posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma ngeliat kakinya kalau dari tempat saya. Karena kan samping tangga. Saudara bilang tadi saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, nggak jauh sama Riki saya itu. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Riki itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu yang mulia. Nah, terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin kan saya udah ketutupan, tinggal ngeliat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan, pertanyaan saya sederhana. Kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Sama dengan yang disampaikan Riki tadi. Saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Inilah yang gue bilang, kalian sudah merencanakan dari awal. Iya kan? Saya yang mengalami yang mulia, ada di situ yang mulia. Iya, terserah ke saudara, saya bilang gitu. Faktanya pada saat setelah penembakan saudara ditanya sama anggota Polres Jakarta Selatan, saudara bisa menjawab dengan tuntas apa skenario itu. Kan begitu? Kalau yang jujur, saya tidak pernah diinterogasi di dalam rumah. Kemudian saudara dibawa ke Provos. Betul. Dan saudara ditanya dipisah satu-satu. Betul? Dipisah, betul. Dan saudara bisa menjawab skenario itu. Tidak. Awalnya karena saya belum ada apa-apa, saya sudah jawab yang semuanya. Tapi baru separuh Pak Sambo datang. Itu kertasnya itu disobek-sobek. Siapa saudara meriksa? Saya tidak kenal, yang jelas Provos. Siapa provosnya? Biar kita panggil sekarang. Benar nggak keterangan saudara ini? Baik, bagus dipanggil yang mulia. Iya, siapa namanya? Saya tidak kenal. Mana saudara ini? Hah? Bagaimana saudara? Siapa yang saudara itu? Saya tidak kenal yang meriksa saya. Lah iya. Kalau saudara sudah membuat keterangan seperti itu di awal, ceritanya nggak seperti ini. Paham saudara? Tidak akan ada 95 polisi yang akan disidang kode etik. Orang ngintip-ngintip gitu, jadi saya kagetin waktu itu. Saya gedor kacanya, weh. Saya kagetin, malah takut, malah lari. Lari ke arah dapur, buka pintu, tembus garasi. Saya kan ada di teras. Garasi kan langsung tembus teras, ketemu saya langsung putar balik lari lagi, masuk ke dalam rumah, baru saya kejar ini ada apa kan gitu. Saya pas masuk, justru udah buka pintu ruang tamu, udah keluar. Karena saya lihat posisi Joshua dari atas, saya rada curiga, saya manggil Susi. Sus, coba tolong lihat ibu, coba cek ibu gitu. Setelah Susi naik, Susi baru teriak-teriak. Pertama yang saya dengar Susi nangis, ibu baru manggil saya. Setelah saya naik ke atas, saya cuma melihat ibu. Antara setengah tidur lah, karena kepalanya masih di ember baju motor waktu itu. Yang saya lihat menangis tapi gak ada suaranya, tapi pada Susi nangis kenceng sekali di situ. Saya sempat, ayo angkat ibu kenapa, saya bilang gitu. Tapi Susi masih menangis. Saya udah sempat pegang kakinya waktu itu. Kalau saya ngangkat sendiri kan gak mungkin bisa, badan ibu ada gede Pak. Ayo Sus, kata Susi malah nangis. Saya baru pegang kakinya, buruan ini kakinya udah dingin banget, saya bilang begitu ke Susi. Besar mana beratnya, beratnya saudara Putri dengan berat saudara? Kayaknya beratan saya Pak. Oh, berat saudara. Tinggal ibu gitu Pak. Ya kan tadi saudara mengatakan bahwa saya kalau ngangkat sendiri nggak mampu kan? Iya, gitu. nggak mampu kayaknya. Nah, sementara Susi kan kemarin kecil. Kalau Susi kan dipeluk begini,
saya badan. Oke. Lanjut. Setelah itu saya baru ngomong ke Susi begitu. Ini Joshua naik lagi ke atas, tapi posisinya udah nangis. Siapa? Joshua? Joshua naik ke atas. Jadi saya kan posisinya depan pintu kaca itu yang tadi. Joshua itu baru mengkol, baru separuh, belum full ke atas. Nyender di tembok, om kakaknya gini-gini, saya bisa jelaskan, om, saya bisa jelaskan. Akhirnya saya nggak jadi ngangkat ibu karena nungguin Susi lama. Saya samperin Joshua, om, ibu kamu apain? Joshua malah lari, turun lagi sambil nangis ke arah dapur. Ke arah dapur, saya ngeliat ada pisau di situ di atas apel. Saya ambil pisau. Joshua setelah itu buka pintu kamar Susi ke garasi. Saya kantongin itu pisau, saya balik lagi, saya nggak kejar Joshua. Baru saya nolongin ibu. Setelah saya nolongin ibu ke atas, saya angkat, posisi dipeluk begini sama Susi, saya nahan dari belakang, sempat didudukin sama Susi kan. Ibu belum ada, masih nggak ngomong apa-apa. Susi benerin bantal, baru sama Susi dipegang, ditidurkan gitu Pak. Ibu masih diem waktu itu. Setelah ibu melek, ibu langsung menangis. Ibu menangis langsung kayak ketakutan seperti itu. HP mana, mana Riki waktu itu ngomong begitu. Saya tanya, ibu langsung ketakutan. Jangan tinggalin ibu ngomong gitu. Saya sempat nanya ke ibu, ada apa bu? Saya bilang gitu kan. Joshua sadis sekali sama ibu. Joshua sadis sekali. Terus sambil nangis ngomong kayak gitu. Mana HP, saya kasihkan HP ibu yang ada di kasur. Ibu megang HP tapi gemeteran tangannya ibu. Ini telepon Riki. Saya ambil lagi HP-nya ibu. Saya baru nyari nama Riki, baru R itu. Ini almarhum Joshua manggil saya lagi. Saya dengar. Om, posisinya masih nangis. Saya kasihkan lagi situ ke ibu. Saya turun. Saya tanyakan lagi, udah dekat saya tanyakan lagi. Om, saya bilang gitu, ibu lu apain? Akhirnya saya ngomong begitu, dia lari lagi. Akhirnya saya teriak, udah kamu jelasin aja ke Riki deh kalau begini. Saya bilang gitu. Saya tetap lari ke arah keluar Pak, yang mulia. Setelah itu saya naik lagi ke atas. Mungkin ibu udah selesai telepon Riki kali, nangis, jangan tinggalin ibu, jangan tinggalin ibu. Selalu ngomong begitu. Joshua sadis sekali waktu itu. Joshua yang menangis di situ. Terus saya bilang, bu, lapor bapak bu. Saya bilang begitu kan, karena di rumah nggak ada bapak waktu itu. Saya bilang, bu, lapor bapak. Ibu masih menangis. Setelah itu saya suruh Susi, kamu tutup aja pintu semua. Saya bilang begitu ke ibu, ke Susi, tutup aja pintu semua. Saya tunggu di tangga, saya gitu aja. Saya duduk di tangga, tapi Joshua nggak datang. Yang datang Om Riki sama Om Richard. Terus setelah Om Riki datang, pertama, Om ini ada apa? Begitu. Saya waktu itu cuma yang saat itu saya tahu ke depan. Sudah saksi beragain. Saya mau lihat. Yang posisi berdirinya. Coba, Cat. Lihat ini. Coba. Posisi kasih lihat. Di mana? Kamu jangan ini. Coba. Kamu posisinya di mana? Kamu jangan atur klien saya. Di mana? Di situ. Jaraknya berapa lama? Jaraknya segini. Oke. Jaraknya segini. Dekat sekali. Oke. Sudah, makasih. Jadi saudara saksi tidak bisa mendengar kokang senjata. Tidak mendengar. Tidak mendengar, Pak. Tadi woi tembak juga dengar. Gimana, Pak? Woi tembak nggak dengar. Tidak.
mohon izin majelis, boleh nggak kita kokak senjata biar kedengaran? Tidak usah. Biarkan majelis yang menilai. Siap, majelis. Kan soalnya ada alat bukti. Oke, sudah majelis. Kemudian tadi saudara ditanya sama anggota majelis. Siap yang mulia. Sudah sering saudara dikasih uang 500 juta? Kalau sampai nominal 500 juta belum pernah. Belum pernah. Tapi buktinya di dalam rekening saudara ada 600 juta. Itu untuk operasional yang bukan untuk saya pribadi yang mulia. Kalau saudara merasa tidak pernah dikasih 100 juta, harusnya saudara dari awal kan sudah tahu untuk apa. Seperti yang saya sampaikan tadi yang mulia. Saudara hanya bertugas di lantas saja? Selama ini di lantas yang mulia. Nggak pernah di restrim? Tidak pernah. Ya. Saya bingung, apakah di lantas itu memang nggak punya naluri ya? Masa orang ngejar pakai pisau itu nggak dianggap masalah biasa? Ya, atau memang kalian sebenarnya sudah merencanakan ini sejak di Magelang? Siap, tidak ada yang mulia. Hah? Tidak ada yang mulia. Bahkan kami tidak tahu kejadian yang sebenarnya di Magelang. Semuanya juga ngomong gini loh. Saya sampaikan ke saudara ya, kami nggak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena banyak alat bukti lain, ya kan, yang bisa menunjukkan kesalahan saudara. Coba buka CCTV-nya dulu. Ini di kamera ini yang dari penyidik. Terdakwa kuat dengan saudara Putri naik dan masuk ke dalam lift itu pukul 15.00 detiknya 13.